negara apa? Negara nggak boleh kalah sama orang. Kan kita ngapain? Saya gini-gini ngapain? Mending tidur di rumah. Kan buat orang Bekasi. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud menyebut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten saat rapat Komisi 2 DPR RI, Selasa 29 April. Hal ini disampaikan Rudi saat membuka paparan kinerjanya selama menjabat sebagai Gubernur Kaltim. Namun rupanya sebutan dari Rudi Masud itu langsung dibalas oleh Deddy Mulyadi yang juga berada di ruangan. Deddy memamerkan hasil kontennya di media sosial yang berhasil menurunkan belanja iklan dari 50 miliar rupiah menjadi 3 miliar rupiah. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, disapa sebagai gubernur konten saat rapat di DPR RI. Yang menyapa adalah Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud. Sambil senyum, Rudi menyapa sejumlah gubernur yang hadir pada rapat kerja, raker, dan rapat dengar pendapat, RDP, Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, dan sejumlah gubernur, bupati serta wali kota, disiarkan langsung melalui YouTube TV Parlemen, Selasa, 29 April 2025. Kang Deddy, Gubernur konten, mantap ini Kang Deddy ini, kata Rudi sambil tersenyum saat mendapat giliran bicara. Setelah Rudi, giliran Deddy mendapat kesempatan bicara. Politikus Gerindra itu bicara soal otonomi daerah, anggaran Kementerian Agama di daerah hingga persebaran penduduk. Di akhir kesempatan, Deddy menjawab sapaan Rudi soal gubernur konten. Deddy bersyukur dengan sebutan gubernur konten. Tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah, ujar Deddy. Deddy pun mengungkapkan, aktivitasnya yang rajin membuat konten setiap kali bekerja turun ke masyarakat membuat irit pengeluaran Pemprov Jawa Barat. Dengan sering mengunggah kegiatannya, Deddy merasa tak perlu berikalan di media untuk menyampaikan pencapaiannya. Dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan, jelasnya. Deddy bahkan menyebutkan, anggaran iklan yang berhasil diirit mencapai 47 miliar rupiah. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerja sama medianya 50 miliar rupiah. Sekarang cukup 3 miliar rupiah, viral terus, ujarnya tersenyum. Seperti diketahui, Deddy Mulyadi memang rajin membuat konten seputar kegiatannya sebagai Gubernur Jawa Barat. Sebelum menjabat Jabar 1 pun, Deddy memang sudah akrab dengan dunia perkontenan. Ia mengunggah video panjang pada akun YouTube-nya, Kang Deddy Mulyadi Channel. Subscribernya mencapai 6,77 juta akun. Dalam sehari, pria yang karib dengan pakaian serba putih itu bisa mengunggah lebih dari 1 video. Sedangkan potongan videonya diunggah ke akun Instagramnya, Deddy Mulyadi 71. Di Instagram, Deddy sudah memiliki 3 juta pengikut. Isi konten Deddy Mulyadi bervariasi, dari mulai soal permasalahan yang pelik seperti pembongkaran tempat wisata di Puncak, Bogor hingga yang terkini, soal siswa SMP yang mengeluh berangkat sekolah jalan kaki. Baik. Pimpinan yang saya hormati, kita langsung saja. Kita tahu bahwa daerah-daerah hari ini mengalami penurunan dana alokasi. Bahkan ada beberapa daerah yang hampir tidak lagi memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pembangunannya karena dihabiskan untuk belanja pegawai. Ada pengangkatan P3K memiliki implikasi terhadap terkurasnya dana alokasi pembangunan dan DAU. Kemudian yang berikutnya, setelah itu dana DAK mengalami penurunan, terutama di bidang infrastruktur. Ini memiliki implikasi yang cukup luas terhadap kinerja pembangunan di setiap daerah. Kalau data-datanya kita sudah sampaikan lah, nanti tinggal dilihat. Nah, seluruh problem itu menurut saya harus segera diselesaikan dalam kerangka kerja, dalam rekrutmen kepegawaian P3K yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh daerah. Saya berikan contoh misalnya, tidak semua menurut saya seleksi untuk P3K atau ASN itu harus melalui pendekatan seleksi digital. Kenapa? Karena ada beberapa spesifikasi pekerjaan yang itu tidak perlu digitalisasi. Sopir truk sampah itu nggak usah seleksi ASN menurut saya. Tukang sapu itu tidak usah. Tukang taman tidak usah. Tenaga office boy tidak usah, tenaga pengamanan tuh tidak usah. Apa sih dampaknya dari rekrutmen ini? Yang pertama dari sisi rekrutmennya terjadi rekrutmen ASN dan P3K, tetapi di sisi lain kebutuhan yang dibutuhkan oleh daerah dan provinsi itu tetap dilakukan. Pada akhirnya ngangkat lagi melalui outsourcing. Ini pertama pendekatan. Kemudian yang kedua, bahwa BUMD pasti kualifikasinya nanti data disampaikan, ada sehat, ada dalam kategori sehat banget, ada yang dalam kategori tidak sehat. Yang tidak sehat kami lagi lakukan audit investigatif, kemudian nanti akan dilakukan 2 pilihan, diteruskan atau ditutup.
Nah, problem dari BUMD itu di daerah itu satu saja. BUMD diisi oleh tim sukses. Itu problemnya. Sehingga profesionalismenya dikesampingkan. Rambu-rambu ini harus segera dibangun dengan baik. Terus kemudian yang berikutnya, ini Jawa Barat. Jawa Barat ini provinsi menurut saya paling aneh. Jumlah penduduknya hampir 50 juta. Terbesar di Indonesia. Tetapi jumlah desanya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kelurahannya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kecamatannya kecil dibanding Jawa Tengah, sehingga desa di Jawa Barat ada yang menanggung penduduk satu desa 150.000. Nah, komposisi dana desa itu pendekatannya tidak seperti itu. Tetap saja pendekatan-pendekatan normatif daerah. Ini yang harus segera dilakukan evaluasi. Ini. Dan kemudian yang berikutnya adalah sudah juga semestinya Komisi 2 memelopori daerah desa yang sudah berubah karakternya menjadi kelurahan karena pertumbuhan industri, harus segera dibuat kelurahan, tidak desa lagi. Karena pendekatan kewilayahan sudah tidak relevan lagi dengan jumlah penduduk yang tidak monokultur, yang sudah plural. Yang perlu dilakukan pendekatan birokratif bukan berdasarkan pendekatan politik. Ini yang harus dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah daerah menanggung beban apa lagi? Instansi vertikal seperti Kementerian Agama itu kewenangannya banyak banget. Ngurus madrasah diniyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, masjid, pondok pesantren, tapi duitnya nggak bawa. Nah, pada akhirnya kalau gubernur tidak memenuhi, kalau bupati tidak memenuhi kebutuhannya, maka nanti akan dibenturkan dengan isu agama, tidak berpihak pada kepentingan umat. Padahal di satu sisi, dia masih memiliki kewajiban-kewajiban terhadap sekolah SD negerinya masih roboh, SMP negerinya masih roboh, SMA negerinya masih roboh. Nah, problem seperti ini kalau dibawa ke wilayah politik DPR, maka kita akan mendominasi kepentingan ini dibanding kepentingan internal kita, yang menjadi kewajiban dasar kita. Untuk itu nanti ke depan Kementerian Agama harus jelas. Kalau dia mengatakan bahwa masjid tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah diniyah tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah sanawiyah Kementerian Agama, madrasah aliyah negeri Kementerian Agama, termasuk juga madrasah aliyah swasta, pesantren adalah di bawah Kementerian Agama, uang di Kementerian Agama diperbanyak agar mereka bisa mandiri. Sehingga fiskal kabupaten, fiskal kota, fiskal provinsi sangat berimplikasi kuat bagi kesejahteraan publiknya dan bagi apa yang menjadi kewajiban dasarnya. Kemudian yang berikutnya adalah, ini urusan otonomi di Jawa Barat, lucu. Ada kabupaten yang penduduknya 6 juta. Ada kota yang penduduknya hanya 250.000 tapi berbatasan. Saya berikan contoh misalnya, dulu di wilayah selatan, karena waktu itu ketua komisi 2-nya, itu dapilnya, Ciamis, Banjar, Pangandaran, sehingga pertumbuhan otonominya cepat. Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis. Tetapi di wilayah Bogor yang penduduk 6 juta sampai sekarang nggak berubah-ubah. Kemudian juga Kota Sukabumi berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi penduduknya banyak sekali, sedangkan Kota Sukabumi penduduknya kecil sekali. Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon. Kota Cimahi berbatasan dengan Kabupaten Bandung, berbatasan Kabupaten Barat. Kotanya kecil sekali penduduknya. Tapi di sisi lain Kabupaten Bandung penduduknya besar sekali. Fiskal ini akan lahir tidak adil. Ada kota yang mendapat alokasi relatif baik, penduduknya sedikit. Ada kabupaten yang alokasinya tidak begitu besar, penduduknya besar. Pertanyaan saya adalah ke depan bisakah dibuat inisiasi penambahan jumlah wilayah untuk sebuah wilayah? Misalnya kalau Kabupaten Sukabumi susah sekali membuat daerah otonomisasi baru, bisakah sebagian dari wilayah Kabupaten Sukabumi diintegrasikan dengan kota Sukabumi, kotanya berubah jadi kabupaten? Ini percepatan untuk apa? Agar melahirkan rasa adil dalam percepatan pembangunan di Jawa Barat. Kemudian ke depan, bisakah dana alokasi umum standarnya bukan dari jumlah kabupaten, jumlah kota, jumlah desa, jumlah kelurahan? Bisakah standarnya adalah jumlah penduduk? Karena kalau pendekatannya hanya jumlah kota, jumlah kabupaten, jumlah kelurahan, maka Jawa Barat akan dibawa Jawa Tengah secara terus-menerus. Sedangkan beban residu akibat pertumbuhan industri berbatasan dengan ibu kota negara, berbatasan dengan Jakarta, itu memiliki implikasi luas dalam penanganan. Barangkali ini sebagai pengantar dari saya dalam pendekatan-pendekatan ke depan, dan ini amanah dari teman-teman di daerah. Semoga
kebuntuan-kebuntuan ini bisa dilakukan percepatan-percepatan. Karena apa? Karena daerah diperlukan upaya-upaya kita untuk melakukan perubahan-perubahan, tidak boleh secara terus-menerus dengan pola monoton seperti ini. Nah, yang terakhir misalnya hari ini daerah harus beratraksi. Misalnya penurunan di sektor alokasi irigasi di BBWS. Itu kan harus ditutup lewat provinsi karena itu kebutuhan dasar pertanian, kemudian daerah aliran sungai, dan itu berdampak pada banjir. Nah ini juga akhirnya kita banyak menutup. Kita ini dan akhirnya berbagai kegiatan di daerah itu berbagai kebutuhan di daerah yang sebenarnya itu menjadi kewenangan pusat, itu pada akhirnya juga ditutup lagi oleh daerah. Ditutup lagi oleh daerah. Ini barangkali sebagai gambaran umum saya ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat. Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Bu Wamen, dalam penyusunan PP tentang desain besar penataan otonomi daerah itu mungkin tadi masukan dari Gubernur Jawa Barat dan saya kira nanti yang lain juga bisa memberi masukan. Itu penting untuk kita bikin formula. Selama ini kan ada gairah yang besar untuk menghadirkan daerah otonomi baru, pemekaran. Tapi nomenklatur penggabungan dalam Undang-Undang Pemda, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 itu nggak pernah kita gunakan. Kita mekar terus, gabungnya nggak pernah. Nah, gabung selama ini selalu dikonotasikan dengan kabupaten yang ada gabung ke kabupaten yang lain. Itu kan ekstrim. Tapi pendekatannya bisa jadi beberapa kecamatan di sekitar daerah otonomi itu gabung karena daerahnya dekat. Tadi misalnya, ini kota Sukabumi, ini kabupaten Sukabumi. Kecamatan-kecamatan yang dekat dengan kota Sukabumi, di kabupaten Sukabumi itu gabung ke sini. Kan gitu. Nah, formula-formula ini menurut saya itu penting. Kami sekarang sedang meminta Kemendagri, Pak Gubernur, para gubernur untuk menyusun PP itu. Karena itu menjadi formula kita untuk nanti menentukan bagaimana desain penataan daerah di Indonesia ke depan. Pimpinan, ada satu lagi yang ini menjadi kegelisahan. Adalah PPh 21, Pak. PPh 21 itu dasar pembagian bagi hasilnya berdasarkan di mana dia bayar. Industri yang ada di Jawa Barat itu PPh 21-nya mayoritas di Jakarta. Sehingga dana bagi hasilnya untuk Pemda DKI pada residu industrialisasinya, resikonya, infrastruktur segala macam adalah tanggung jawab Pemda Jabar. Terima kasih, Pak. Negara nggak boleh kalah sama orang. Kan kita ngapain? Saya gini-gini ngapain? Mending tidur di rumah. Kan buat orang Bekasi. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud menyebut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten saat rapat Komisi 2 DPR RI, Selasa 29 April. Hal ini disampaikan Rudi saat membuka paparan kinerjanya selama menjabat sebagai Gubernur Kaltim. Namun rupanya sebutan dari Rudi Masud itu langsung dibalas oleh Deddy Mulyadi yang juga berada di ruangan. Deddy memamerkan hasil kontennya di media sosial yang berhasil menurunkan belanja iklan dari 50 miliar rupiah menjadi 3 miliar rupiah. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, disapa sebagai gubernur konten saat rapat di DPR RI. Yang menyapa adalah Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud. Sambil senyum, Rudi menyapa sejumlah gubernur yang hadir pada rapat kerja, Raker, dan rapat dengar pendapat, RDP, Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, dan sejumlah gubernur, bupati serta wali kota, disiarkan langsung melalui YouTube TV Parlemen, Selasa, 29 April 2025. Kang Deddy, Gubernur konten, mantap ini Kang Deddy ini, kata Rudi sambil tersenyum saat mendapat giliran bicara. Setelah Rudi, giliran Deddy mendapat kesempatan bicara. Politikus Gerindra itu bicara soal otonomi daerah, anggaran Kementerian Agama di daerah hingga persebaran penduduk. Di akhir kesempatan, Deddy menjawab sapaan Rudi soal gubernur konten. Deddy bersyukur dengan sebutan gubernur konten. Tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah,
ujar Dedi. Dedi pun mengungkapkan, aktivitasnya yang rajin membuat konten setiap kali bekerja turun ke masyarakat membuat irit pengeluaran Pemprov Jawa Barat. Dengan sering mengunggah kegiatannya, Dedi merasa tak perlu berikalan di media untuk menyampaikan pencapaiannya. Dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan, jelasnya. Dedi bahkan menyebutkan, anggaran iklan yang berhasil diirit mencapai 47 miliar rupiah. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerja sama medianya 50 miliar rupiah. Sekarang cukup 3 miliar rupiah, viral terus, ujarnya tersenyum. Seperti diketahui, Dedi Mulyadi memang rajin membuat konten seputar kegiatannya sebagai Gubernur Jawa Barat. Sebelum menjabat Jabar 1 pun, Dedi memang sudah akrab dengan dunia perkontenan. Ia mengunggah video panjang pada akun YouTube-nya, Kang Dedi Mulyadi Channel. Subscribernya mencapai 6,77 juta akun. Dalam sehari, pria yang karib dengan pakaian serba putih itu bisa mengunggah lebih dari 1 video. Sedangkan potongan videonya diunggah ke akun Instagramnya, Dedi Mulyadi 71. Di Instagram, Dedi sudah memiliki 3 juta pengikut. Isi konten Dedi Mulyadi bervariasi, dari mulai soal permasalahan yang pelik seperti pembongkaran tempat wisata di Puncak, Bogor hingga yang terkini, soal siswa SMP yang mengeluh berangkat sekolah jalan kaki. Baik, pimpinan yang saya hormati, kita langsung saja. Kita tahu bahwa daerah-daerah hari ini mengalami penurunan dana alokasi. Bahkan ada beberapa daerah yang hampir tidak lagi memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pembangunannya karena dihabiskan untuk belanja pegawai. Ada pengangkatan P3K memiliki implikasi terhadap terkurasnya dana alokasi pembangunan dan DAU. Kemudian yang berikutnya, setelah itu dana DAK mengalami penurunan, terutama di bidang infrastruktur. Ini memiliki implikasi yang cukup luas terhadap kinerja pembangunan di setiap daerah. Kalau data-datanya kita sudah sampaikan lah, nanti tinggal dilihat. Nah, seluruh problem itu menurut saya harus segera diselesaikan dalam kerangka kerja, dalam rekrutmen kepegawaian P3K yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh daerah. Saya berikan contoh misalnya, tidak semua menurut saya seleksi untuk P3K atau ASN itu harus melalui pendekatan seleksi digital. Kenapa? Karena ada beberapa spesifikasi pekerjaan yang itu tidak perlu digitalisasi. Sopir truk sampah itu nggak usah seleksi ASN menurut saya. Tukang sapu itu tidak usah. Tukang taman tidak usah. Tenaga office boy tidak usah, tenaga pengamanan tuh tidak usah. Apa sih dampaknya dari rekrutmen ini? Yang pertama dari sisi rekrutmennya terjadi rekrutmen ASN dan P3K, tetapi di sisi lain kebutuhan yang dibutuhkan oleh daerah dan provinsi itu tetap dilakukan. Pada akhirnya ngangkat lagi melalui outsourcing. Ini pertama pendekatan. Kemudian yang kedua, bahwa BUMD pasti kualifikasinya nanti data disampaikan, ada sehat, ada dalam kategori sehat banget, ada yang dalam kategori tidak sehat. Yang tidak sehat kami lagi lakukan audit investigatif, kemudian nanti akan dilakukan 2 pilihan, diteruskan atau ditutup. Nah, problem dari BUMD itu di daerah itu satu saja, BUMD diisi oleh tim sukses. Itu problemnya, sehingga profesionalismenya dikesampingan. Rambu-rambu ini harus segera dibangun dengan baik. Terus kemudian yang berikutnya, ini Jawa Barat. Jawa Barat ini provinsi menurut saya paling aneh. Jumlah penduduknya hampir 50 juta, terbesar di Indonesia. Tetapi jumlah desanya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kelurahannya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kecamatannya kecil dibanding Jawa Tengah. Sehingga desa di Jawa Barat ada yang menanggung penduduk satu desa 150.000. Nah, komposisi dana desa itu pendekatannya tidak seperti itu. Tetap saja pendekatan-pendekatan normatif daerah. Ini yang harus segera dilakukan evaluasi. Ini. Dan kemudian yang berikutnya adalah sudah juga semestinya Komisi 2 memelopori daerah desa yang sudah berubah karakternya menjadi kelurahan karena pertumbuhan industri. Harus segera dibuat kelurahan, tidak desa lagi. Karena pendekatan kewilayahan sudah tidak relevan lagi dengan jumlah penduduk yang tidak monokultur, yang sudah plural. Yang perlu dilakukan pendekatan birokratif bukan berdasarkan pendekatan politik. Ini yang harus dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah daerah menanggung beban apa lagi? Instansi vertikal seperti Kementerian Agama itu kewenangannya banyak banget. Ngurus madrasah diniyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, masjid, pondok pesantren, tapi duitnya nggak bawa. Nah,
pada akhirnya kalau gubernur tidak memenuhi, kalau bupati tidak memenuhi kebutuhannya, maka nanti akan dibenturkan dengan isu agama, tidak berpihak pada kepentingan umat. Padahal di satu sisi dia masih memiliki kewajiban-kewajiban terhadap sekolah SD negerinya masih roboh, SMP negerinya masih roboh, SMA negerinya masih roboh. Nah problem seperti ini kalau dibawa ke wilayah politik DPR, maka kita akan mendominasi kepentingan ini dibanding kepentingan internal kita yang menjadi kewajiban dasar kita. Untuk itu nanti ke depan Kementerian Agama harus jelas. Kalau dia mengatakan bahwa masjid tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah diniyah tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah sanawiyah Kementerian Agama, madrasah aliyah negeri Kementerian Agama, termasuk juga madrasah aliyah swasta, pesantren adalah di bawah Kementerian Agama, uang di Kementerian Agama diperbanyak agar mereka bisa mandiri. Sehingga fiskal kabupaten, fiskal kota, fiskal provinsi sangat berimplikasi kuat bagi kesejahteraan publiknya dan bagi apa yang menjadi kewajiban dasarnya. Kemudian yang berikutnya adalah ini urusan otonomi di Jawa Barat, lucu. Ada kabupaten yang penduduknya 6 juta. Ada kota yang penduduknya hanya 250.000 tapi berbatasan. Saya berikan contoh misalnya, dulu di wilayah selatan karena waktu itu ketua komisi 2-nya itu dapilnya Ciamis, Banjar, Pangandaran, sehingga pertumbuhan otonominya cepat. Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis. Tetapi di wilayah Bogor yang penduduk 6 juta sampai sekarang nggak berubah-ubah. Kemudian juga Kota Sukabumi berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi penduduknya banyak sekali, sedangkan Kota Sukabumi penduduknya kecil sekali. Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon. Kota Cimahi berbatasan dengan Kabupaten Bandung, berbatasan Kabupaten Barat. Kotanya kecil sekali penduduknya. Tapi di sisi lain Kabupaten Bandung penduduknya besar sekali. Fiskal ini akan lahir tidak adil. Ada kota yang mendapat alokasi relatif baik, penduduknya sedikit, ada kabupaten yang alokasinya tidak begitu besar, penduduknya besar. Pertanyaan saya adalah ke depan bisakah dibuat inisiasi penambahan jumlah wilayah untuk sebuah wilayah? Misalnya kalau Kabupaten Sukabumi susah sekali membuat daerah otonomisasi baru, bisakah sebagian dari wilayah Kabupaten Sukabumi diintegrasikan dengan kota Sukabumi, kotanya berubah jadi kabupaten? Ini percepatan untuk apa? Agar melahirkan rasa adil dalam percepatan pembangunan di Jawa Barat. Kemudian ke depan, bisakah dana alokasi umum standarnya bukan dari jumlah kabupaten, jumlah kota, jumlah desa, jumlah kelurahan? Bisakah standarnya adalah jumlah penduduk? Karena kalau pendekatannya hanya jumlah kota, jumlah kabupaten, jumlah kelurahan, maka Jawa Barat akan di bawah Jawa Tengah secara terus-menerus. Sedangkan beban residu akibat pertumbuhan industri berbatasan dengan ibu kota negara, berbatasan dengan Jakarta, itu memiliki implikasi luas dalam penanganan. Barangkali ini sebagai pengantar dari saya dalam pendekatan-pendekatan ke depan, dan ini amanah dari teman-teman di daerah. Semoga kebuntuan-kebuntuan ini bisa dilakukan percepatan-percepatan. Karena apa? Karena daerah diperlukan upaya-upaya kita untuk melakukan perubahan-perubahan, tidak boleh secara terus-menerus dengan pola monoton seperti ini. Nah, yang terakhir misalnya hari ini daerah harus beratraksi. Misalnya penurunan di sektor alokasi irigasi di BBWS. Itu kan harus ditutup lewat provinsi, karena itu kebutuhan dasar pertanian, kemudian daerah aliran sungai, dan itu berdampak pada banjir. Nah ini juga akhirnya kita banyak menutup. Kita ini, dan akhirnya berbagai kegiatan di daerah, itu berbagai kebutuhan di daerah yang sebenarnya itu menjadi kewenangan pusat, itu pada akhirnya juga ditutup lagi oleh daerah. Ditutup lagi oleh daerah. Ini barangkali sebagai gambaran umum, saya ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat. Dan terakhir, tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah, dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar, kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar, tapi viral terus. Terima kasih. Bu Wamen, dalam penyusunan PP tentang desain besar penataan otonomi daerah itu mungkin tadi masukan dari Gubernur Jawa Barat, dan saya kira nanti yang lain juga bisa memberi masukan. Itu penting untuk kita bikin formula
selama ini kan ada gairah yang besar untuk menghadirkan daerah otonomi baru, pemekaran. Tapi nomenklatur penggabungan dalam Undang-Undang Pemda, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 itu nggak pernah kita gunakan. Kita mekar terus, gabungnya nggak pernah. Nah, gabung selama ini selalu dikonotasikan dengan kabupaten yang ada gabung ke kabupaten yang lain. Itu kan ekstrim. Tapi pendekatannya bisa jadi beberapa kecamatan di sekitar daerah otonomi itu gabung karena daerahnya dekat. Tadi misalnya, ini kota Sukabumi, ini kabupaten Sukabumi. Kecamatan-kecamatan yang dekat dengan kota Sukabumi, di kabupaten Sukabumi itu gabung ke sini, kan gitu. Nah, formula-formula ini menurut saya itu penting. Kami sekarang sedang meminta Kemendagri, Pak Gubernur, para gubernur, untuk menyusun PP itu. Karena itu menjadi formula kita untuk nanti menentukan bagaimana desain penataan daerah di Indonesia ke depan. Pimpinan, ada satu lagi yang ini menjadi kegelisahan, adalah PPh 21, Pak. PPh 21 itu dasar pembagian bagi hasilnya berdasarkan di mana dia bayar. Industri yang ada di Jawa Barat itu PPh 21-nya mayoritas di Jakarta. Sehingga dana bagi hasilnya untuk Pemda DKI pada residu industrialisasinya, resikonya, infrastruktur segala macam adalah tanggung jawab Pemda Jabar. Terima kasih, Pak. Negara nggak boleh kalah sama orang. Kan kita ngapain? Saya gini-gini ngapain? Mending tidur di rumah. Kan buat orang Bekasi. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud menyebut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten saat rapat Komisi 2 DPR RI, Selasa 29 April. Hal ini disampaikan Rudi saat membuka paparan kinerjanya selama menjabat sebagai Gubernur Kaltim. Namun rupanya sebutan dari Rudi Masud itu langsung dibalas oleh Deddy Mulyadi yang juga berada di ruangan. Deddy memamerkan hasil kontennya di media sosial yang berhasil menurunkan belanja iklan dari 50 miliar rupiah menjadi 3 miliar rupiah. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, disapa sebagai gubernur konten saat rapat di DPR RI. Yang menyapa adalah Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud. Sambil senyum, Rudi menyapa sejumlah gubernur yang hadir pada rapat kerja, Raker, dan rapat dengar pendapat, RDP, Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, dan sejumlah gubernur, bupati serta wali kota, disiarkan langsung melalui YouTube TV Parlemen, Selasa, 29 April 2025. Kang Deddy, Gubernur konten, mantap ini Kang Deddy ini, kata Rudi sambil tersenyum saat mendapat giliran bicara. Setelah Rudi, giliran Deddy mendapat kesempatan bicara. Politikus Gerindra itu bicara soal otonomi daerah, anggaran Kementerian Agama di daerah hingga persebaran penduduk. Di akhir kesempatan, Deddy menjawab sapaan Rudi soal gubernur konten. Deddy bersyukur dengan sebutan gubernur konten. Tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah, ujar Deddy. Deddy pun mengungkapkan, aktivitasnya yang rajin membuat konten setiap kali bekerja turun ke masyarakat membuat irit pengeluaran Pemprov Jawa Barat. Dengan sering mengunggah kegiatannya, Deddy merasa tak perlu berikalan di media untuk menyampaikan pencapaiannya. Dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan, jelasnya. Deddy bahkan menyebutkan, anggaran iklan yang berhasil diirit mencapai 47 miliar rupiah. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerja sama medianya 50 miliar rupiah. Sekarang cukup 3 miliar rupiah, viral terus, ujarnya tersenyum. Seperti diketahui, Deddy Mulyadi memang rajin membuat konten seputar kegiatannya sebagai Gubernur Jawa Barat. Sebelum menjabat Jabar 1 pun, Deddy memang sudah akrab dengan dunia perkontenan. Ia mengunggah video panjang pada akun YouTube-nya, Kang Deddy Mulyadi Channel. Subscribernya mencapai 6,77 juta akun. Dalam sehari, pria yang karib dengan pakaian serba putih itu bisa mengunggah lebih dari 1 video. Sedangkan potongan videonya diunggah ke akun Instagram-nya, Deddy Mulyadi 71. Di Instagram, Deddy sudah memiliki 3 juta pengikut. Isi konten Deddy Mulyadi bervariasi, dari mulai soal permasalahan yang pelik seperti pembongkaran tempat wisata di Puncak, Bogor hingga yang terkini, soal siswa SMP yang mengeluh berangkat sekolah jalan kaki. Baik, pimpinan yang saya hormati, kita langsung saja. Kita tahu bahwa daerah-daerah hari ini mengalami penurunan dana alokasi.
Bahkan ada beberapa daerah yang hampir tidak lagi memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pembangunannya karena dihabiskan untuk belanja pegawai. Ada pengangkatan P3K memiliki implikasi terhadap terkurasnya dana alokasi pembangunan dan DAU. Kemudian yang berikutnya, setelah itu dana DAK mengalami penurunan, terutama di bidang infrastruktur. Ini memiliki implikasi yang cukup luas terhadap kinerja pembangunan di setiap daerah. Kalau data-datanya kita sudah sampaikan lah, nanti tinggal dilihat. Nah, seluruh problem itu menurut saya harus segera diselesaikan dalam kerangka kerja, dalam rekrutmen kepegawaian P3K yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh daerah. Saya berikan contoh misalnya, tidak semua menurut saya seleksi untuk P3K atau ASN itu harus melalui pendekatan seleksi digital. Kenapa? Karena ada beberapa spesifikasi pekerjaan yang itu tidak perlu digitalisasi. Sopir truk sampah itu nggak usah seleksi ASN menurut saya. Tukang sapu itu tidak usah. Tukang taman tidak usah. Tenaga office boy tidak usah, tenaga pengamanan tuh tidak usah. Apa sih dampaknya dari rekrutmen ini? Yang pertama dari sisi rekrutmennya terjadi rekrutmen ASN dan P3K, tetapi di sisi lain kebutuhan yang dibutuhkan oleh daerah dan provinsi itu tetap dilakukan, pada akhirnya ngangkat lagi melalui outsourcing. Ini pertama pendekatan. Kemudian yang kedua, bahwa BUMD pasti kualifikasinya nanti data disampaikan, ada sehat, ada dalam kategori sehat banget, ada yang dalam kategori tidak sehat. Yang tidak sehat kami lagi lakukan audit investigatif, kemudian nanti akan dilakukan 2 pilihan, diteruskan atau ditutup. Nah, problem dari BUMD itu di daerah itu satu saja, BUMD diisi oleh tim sukses. Itu problemnya, sehingga profesionalismenya dikesampingkan. Rambu-rambu ini harus segera dibangun dengan baik. Terus kemudian yang berikutnya, ini Jawa Barat. Jawa Barat ini provinsi menurut saya paling aneh. Jumlah penduduknya hampir 50 juta, terbesar di Indonesia. Tetapi jumlah desanya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kelurahannya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kecamatannya kecil dibanding Jawa Tengah. Sehingga desa di Jawa Barat ada yang menanggung penduduk satu desa 150.000. Nah, komposisi dana desa itu pendekatannya tidak seperti itu. Tetap saja pendekatan-pendekatan normatif daerah. Ini yang harus segera dilakukan evaluasi. Ini. Dan kemudian yang berikutnya adalah sudah juga semestinya Komisi 2 memelopori daerah-daerah desa yang sudah berubah karakternya menjadi kelurahan karena pertumbuhan industri, harus segera dibuat kelurahan tidak desa lagi. Karena pendekatan kewilayahan sudah tidak relevan lagi dengan jumlah penduduk yang tidak monokultur, yang sudah plural. Yang perlu dilakukan pendekatan birokratif bukan berdasarkan pendekatan politik. Ini yang harus dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah daerah menanggung beban apa lagi? Instansi vertikal seperti Kementerian Agama itu kewenangannya banyak banget. Ngurus madrasah diniyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, masjid, pondok pesantren, tapi duitnya nggak bawa. Nah, pada akhirnya kalau gubernur tidak memenuhi, kalau bupati tidak memenuhi kebutuhannya, maka nanti akan dibenturkan dengan isu agama, tidak berpihak pada kepentingan umat. Padahal di satu sisi, dia masih memiliki kewajiban-kewajiban terhadap sekolah SD negerinya masih roboh, SMP negerinya masih roboh, SMA negerinya masih roboh. Nah, problem seperti ini kalau dibawa ke wilayah politik DPR, maka kita akan mendominasi kepentingan ini dibanding kepentingan internal kita, yang menjadi kewajiban dasar kita. Untuk itu nanti ke depan Kementerian Agama harus jelas. Kalau dia mengatakan bahwa masjid tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah diniyah tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah sanawiyah Kementerian Agama, madrasah aliyah negeri Kementerian Agama, termasuk juga madrasah aliyah swasta, pesantren adalah di bawah Kementerian Agama, uang di Kementerian Agama diperbanyak agar mereka bisa mandiri. Sehingga fiskal kabupaten, fiskal kota, fiskal provinsi sangat berimplikasi kuat bagi kesejahteraan publiknya dan bagi apa yang menjadi kewajiban dasarnya. Kemudian yang berikutnya adalah, ini urusan otonomi di Jawa Barat, lucu. Ada kabupaten yang penduduknya 6 juta, ada kota yang penduduknya hanya 250.000 tapi berbatasan. Saya berikan contoh misalnya, dulu di wilayah selatan, karena waktu itu ketua Komisi 2-nya, itu dapilnya, Ciamis, Banjar, Pangandaran, sehingga pertumbuhan otonominya cepat. Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis.
Tetapi di wilayah Bogor yang penduduk 6 juta sampai sekarang nggak berubah-ubah. Kemudian juga kota Sukabumi berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi penduduknya banyak sekali, sedangkan kota Sukabumi penduduknya kecil sekali. Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon. Kota Cimahi berbatasan dengan Kabupaten Bandung, berbatasan Kabupaten Barat. Kotanya kecil sekali penduduknya. Tapi di sisi lain Kabupaten Bandung penduduknya besar sekali. Fiskal ini akan lahir tidak adil. Ada kota yang mendapat alokasi relatif baik, penduduknya sedikit. Ada kabupaten yang alokasinya tidak begitu besar, penduduknya besar. Pertanyaan saya adalah ke depan bisakah dibuat inisiasi penambahan jumlah wilayah untuk sebuah wilayah? Misalnya kalau Kabupaten Sukabumi susah sekali membuat daerah otonomisasi baru, bisakah sebagian dari wilayah Kabupaten Sukabumi diintegrasikan dengan kota Sukabumi, kotanya berubah jadi kabupaten? Ini percepatan untuk apa? Agar melahirkan rasa adil dalam percepatan pembangunan di Jawa Barat. Kemudian ke depan, bisakah dana alokasi umum standarnya bukan dari jumlah kabupaten, jumlah kota, jumlah desa, jumlah kelurahan? Bisakah standarnya adalah jumlah penduduk? Karena kalau pendekatannya hanya jumlah kota, jumlah kabupaten, jumlah kelurahan, maka Jawa Barat akan di bawah Jawa Tengah secara terus-menerus. Sedangkan beban residu akibat pertumbuhan industri berbatasan dengan ibu kota negara, berbatasan dengan Jakarta, itu memiliki implikasi luas dalam penanganan. Barangkali ini sebagai pengantar dari saya dalam pendekatan-pendekatan ke depan, dan ini amanah dari teman-teman di daerah. Semoga kebuntuan-kebuntuan ini bisa dilakukan percepatan-percepatan. Karena apa? Karena daerah diperlukan upaya-upaya kita untuk melakukan perubahan-perubahan, tidak boleh secara terus-menerus dengan pola monoton seperti ini. Nah, yang terakhir misalnya hari ini daerah harus beratraksi. Misalnya penurunan di sektor alokasi irigasi di BBWS. Itu kan harus ditutup lewat provinsi, karena itu kebutuhan dasar pertanian, kemudian daerah aliran sungai, dan itu berdampak pada banjir. Nah ini juga akhirnya kita banyak menutup. Kita ini, dan akhirnya berbagai kegiatan di daerah, itu berbagai kebutuhan di daerah yang sebenarnya itu menjadi kewenangan pusat, itu pada akhirnya juga ditutup lagi oleh daerah. Ditutup lagi oleh daerah. Ini barangkali sebagai gambaran umum saya ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat. Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Bu Wamen, dalam penyusunan PP tentang desain besar penataan otonomi daerah itu mungkin tadi masukan dari Gubernur Jawa Barat, dan saya kira nanti yang lain juga bisa memberi masukan. Itu penting untuk kita bikin formula. Selama ini kan ada gairah yang besar untuk menghadirkan daerah otonomi baru, pemekaran. Tapi nomenklatur penggabungan dalam Undang-Undang Pemda, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 itu nggak pernah kita gunakan. Kita mekar terus, gabungnya nggak pernah. Nah, gabung selama ini selalu dikonotasikan dengan kabupaten yang ada gabung ke kabupaten yang lain. Itu kan ekstrim. Tapi pendekatannya bisa jadi beberapa kecamatan di sekitar daerah otonomi itu gabung karena daerahnya dekat. Tadi misalnya, ini kota Sukabumi, ini kabupaten Sukabumi. Kecamatan-kecamatan yang dekat dengan kota Sukabumi, di kabupaten Sukabumi itu gabung ke sini. Kan gitu. Nah, formula-formula ini menurut saya itu penting. Kami sekarang sedang meminta Kemendagri, Pak Gubernur, para gubernur untuk menyusun PP itu. Karena itu menjadi formula kita untuk nanti menentukan bagaimana desain penataan daerah di Indonesia ke depan. Pimpinan, ada satu lagi yang ini menjadi kegelisahan. Adalah PPh 21, Pak. PPh 21 itu dasar pembagian bagi hasilnya berdasarkan di mana dia bayar. Industri yang ada di Jawa Barat itu PPh 21-nya mayoritas di Jakarta. Sehingga dana bagi hasilnya untuk Pemda DKI pada residu industrialisasinya, resikonya, infrastruktur segala macam adalah tanggung jawab Pemda Jabar. Terima kasih, Pak.
negara Pak, negara nggak boleh kalah sama orang. Kan kita ngapain, saya gini-gini ngapain, mending tidur di rumah. Kan buat orang Bekasi. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud menyebut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten saat rapat Komisi 2 DPR RI, Selasa 29 April. Hal ini disampaikan Rudi saat membuka paparan kinerjanya selama menjabat sebagai Gubernur Kaltim. Namun rupanya sebutan dari Rudi Masud itu langsung dibalas oleh Deddy Mulyadi yang juga berada di ruangan. Deddy memamerkan hasil kontennya di media sosial yang berhasil menurunkan belanja iklan dari 50 miliar rupiah menjadi 3 miliar rupiah. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, disapa sebagai gubernur konten saat rapat di DPR RI. Yang menyapa adalah Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud. Sambil senyum, Rudi menyapa sejumlah gubernur yang hadir pada rapat kerja, raker, dan rapat dengar pendapat, RDP, Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, dan sejumlah gubernur, bupati serta wali kota, disiarkan langsung melalui YouTube TV Parlemen, Selasa, 29 April 2025. Kang Deddy, Gubernur konten, mantap ini Kang Deddy ini, kata Rudi sambil tersenyum saat mendapat giliran bicara. Setelah Rudi, giliran Deddy mendapat kesempatan bicara. Politikus Gerindra itu bicara soal otonomi daerah, anggaran Kementerian Agama di daerah hingga persebaran penduduk. Di akhir kesempatan, Deddy menjawab sapaan Rudi soal gubernur konten. Deddy bersyukur dengan sebutan gubernur konten. Tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah, ujar Deddy. Deddy pun mengungkapkan, aktivitasnya yang rajin membuat konten setiap kali bekerja turun ke masyarakat membuat irit pengeluaran Pemprov Jawa Barat. Dengan sering mengunggah kegiatannya, Deddy merasa tak perlu berikalan di media untuk menyampaikan pencapaiannya. Dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan, jelasnya. Deddy bahkan menyebutkan, anggaran iklan yang berhasil diirit mencapai 47 miliar rupiah. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerja sama medianya 50 miliar rupiah. Sekarang cukup 3 miliar rupiah, viral terus, ujarnya tersenyum. Seperti diketahui, Deddy Mulyadi memang rajin membuat konten seputar kegiatannya sebagai Gubernur Jawa Barat. Sebelum menjabat Jabar 1 pun, Deddy memang sudah akrab dengan dunia perkontenan. Ia mengunggah video panjang pada akun YouTube-nya, Kang Deddy Mulyadi Channel. Subscribernya mencapai 6,77 juta akun. Dalam sehari, pria yang karib dengan pakaian serba putih itu bisa mengunggah lebih dari 1 video. Sedangkan potongan videonya diunggah ke akun Instagramnya, Deddy Mulyadi 71. Di Instagram, Deddy sudah memiliki 3 juta pengikut. Isi konten Deddy Mulyadi bervariasi, dari mulai soal permasalahan yang pelik seperti pembongkaran tempat wisata di Puncak, Bogor hingga yang terkini, soal siswa SMP yang mengeluh berangkat sekolah jalan kaki. Baik, pimpinan yang saya hormati, kita langsung saja. Kita tahu bahwa daerah-daerah hari ini mengalami penurunan dana alokasi. Bahkan ada beberapa daerah yang hampir tidak lagi memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pembangunannya karena dihabiskan untuk belanja pegawai. Ada pengangkatan P3K memiliki implikasi terhadap terkurasnya dana alokasi pembangunan dan DAU. Kemudian yang berikutnya, setelah itu dana DAK mengalami penurunan, terutama di bidang infrastruktur. Ini memiliki implikasi yang cukup luas terhadap kinerja pembangunan di setiap daerah. Kalau data-datanya kita sudah sampaikan lah, nanti tinggal dilihat. Nah, seluruh problem itu menurut saya harus segera diselesaikan dalam kerangka kerja, dalam rekrutmen kepegawaian P3K yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh daerah. Saya berikan contoh misalnya, tidak semua menurut saya seleksi untuk P3K atau ASN itu harus melalui pendekatan seleksi digital. Kenapa? Karena ada beberapa spesifikasi pekerjaan yang itu tidak perlu digitalisasi. Sopir truk sampah itu nggak usah seleksi ASN menurut saya. Tukang sapu itu tidak usah. Tukang taman tidak usah. Tenaga office boy tidak usah, tenaga pengamanan tuh tidak usah. Apa sih dampaknya dari rekrutmen ini? Yang pertama dari sisi rekrutmennya terjadi rekrutmen ASN dan P3K, tetapi di sisi lain kebutuhan yang dibutuhkan oleh daerah dan provinsi itu tetap dilakukan. Pada akhirnya ngangkat lagi melalui outsourcing. Ini pertama pendekatan. Kemudian yang kedua, bahwa BUMD pasti kualifikasinya nanti data disampaikan, ada sehat, ada dalam kategori sehat banget, ada yang dalam kategori tidak sehat. Yang tidak sehat kami lagi lakukan audit investigatif, kemudian nanti akan dilakukan 2 pilihan, diteruskan atau ditutup.
Nah, problem dari BUMD itu di daerah itu satu saja. BUMD diisi oleh tim sukses. Itu problemnya. Sehingga profesionalismenya dikesampingkan. Rambu-rambu ini harus segera dibangun dengan baik. Terus kemudian yang berikutnya, ini Jawa Barat. Jawa Barat ini provinsi menurut saya paling aneh. Jumlah penduduknya hampir 50 juta, terbesar di Indonesia. Tetapi jumlah desanya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kelurahannya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kecamatannya kecil dibanding Jawa Tengah, sehingga desa di Jawa Barat ada yang menanggung penduduk satu desa 150.000. Nah, komposisi dana desa itu pendekatannya tidak seperti itu. Tetap saja pendekatan-pendekatan normatif daerah ini yang harus segera dilakukan evaluasi. Ini, dan kemudian yang berikutnya adalah sudah juga semestinya Komisi 2 memelopori daerah desa yang sudah berubah karakternya menjadi kelurahan karena pertumbuhan industri, harus segera dibuat kelurahan, tidak desa lagi, karena pendekatan kewilayahan sudah tidak relevan lagi dengan jumlah penduduk yang tidak monokultur, yang sudah plural, yang perlu dilakukan pendekatan birokratif bukan berdasarkan pendekatan politik. Ini yang harus dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah daerah menanggung beban apa lagi? Instansi vertikal seperti Kementerian Agama itu kewenangannya banyak banget, ngurus madrasah diniyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, masjid, pondok pesantren, tapi duitnya nggak bawa. Nah, pada akhirnya kalau gubernur tidak memenuhi, kalau bupati tidak memenuhi kebutuhannya, maka nanti akan dibenturkan dengan isu agama, tidak berpihak pada kepentingan umat. Padahal di satu sisi, dia masih memiliki kewajiban-kewajiban terhadap sekolah SD negerinya masih roboh, SMP negerinya masih roboh, SMA negerinya masih roboh. Nah, problem seperti ini kalau dibawa ke wilayah politik DPR, maka kita akan mendominasi kepentingan ini dibanding kepentingan internal kita, yang menjadi kewajiban dasar kita. Untuk itu nanti ke depan Kementerian Agama harus jelas. Kalau dia mengatakan bahwa masjid tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah diniyah tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah sanawiyah Kementerian Agama, madrasah aliyah negeri Kementerian Agama, termasuk juga madrasah aliyah swasta, pesantren adalah di bawah Kementerian Agama, uang di Kementerian Agama diperbanyak agar mereka bisa mandiri. Sehingga fiskal kabupaten, fiskal kota, fiskal provinsi sangat berimplikasi kuat bagi kesejahteraan publiknya dan bagi apa yang menjadi kewajiban dasarnya. Kemudian yang berikutnya adalah, ini urusan otonomi di Jawa Barat, lucu. Ada kabupaten yang penduduknya 6 juta. Ada kota yang penduduknya hanya 250.000 tapi berbatasan. Saya berikan contoh misalnya, dulu di wilayah selatan, karena waktu itu ketua Komisi 2-nya, itu dapilnya, Ciamis, Banjar, Pangandaran, sehingga pertumbuhan otonominya cepat. Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis. Tetapi di wilayah Bogor yang penduduk 6 juta sampai sekarang nggak berubah-ubah. Kemudian juga Kota Sukabumi berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi penduduknya banyak sekali, sedangkan Kota Sukabumi penduduknya kecil sekali. Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon. Kota Cimahi berbatasan dengan Kabupaten Bandung, berbatasan Kabupaten Barat. Kotanya kecil sekali penduduknya. Tapi di sisi lain Kabupaten Bandung penduduknya besar sekali. Fiskal ini akan lahir tidak adil. Ada kota yang mendapat alokasi relatif baik, penduduknya sedikit. Ada kabupaten yang alokasinya tidak begitu besar, penduduknya besar. Pertanyaan saya adalah ke depan bisakah dibuat inisiasi penambahan jumlah wilayah untuk sebuah wilayah? Misalnya kalau Kabupaten Sukabumi susah sekali membuat daerah otonomisasi baru, bisakah sebagian dari wilayah Kabupaten Sukabumi diintegrasikan dengan kota Sukabumi, kotanya berubah jadi kabupaten? Ini percepatan untuk apa? Agar melahirkan rasa adil dalam percepatan pembangunan di Jawa Barat. Kemudian ke depan, bisakah dana alokasi umum standarnya bukan dari jumlah kabupaten, jumlah kota, jumlah desa, jumlah kelurahan? Bisakah standarnya adalah jumlah penduduk? Karena kalau pendekatannya hanya jumlah kota, jumlah kabupaten, jumlah kelurahan, maka Jawa Barat akan di bawah Jawa Tengah secara terus-menerus. Sedangkan beban residu akibat pertumbuhan industri berbatasan dengan ibu kota negara, berbatasan dengan Jakarta, itu memiliki implikasi luas dalam penanganan. Barangkali ini sebagai pengantar dari saya dalam pendekatan-pendekatan ke depan, dan ini amanah dari teman-teman di daerah. Semoga
kebuntuan-kebuntuan ini bisa dilakukan percepatan-percepatan. Karena apa? Karena daerah diperlukan upaya-upaya kita untuk melakukan perubahan-perubahan, tidak boleh secara terus-menerus dengan pola monoton seperti ini. Nah, yang terakhir misalnya hari ini daerah harus beratraksi. Misalnya penurunan di sektor alokasi irigasi di BBWS. Itu kan harus ditutup lewat provinsi, karena itu kebutuhan dasar pertanian, kemudian daerah aliran sungai, dan itu berdampak pada banjir. Nah ini juga akhirnya kita banyak menutup. Kita ini, dan akhirnya berbagai kegiatan di daerah, itu berbagai kebutuhan di daerah yang sebenarnya itu menjadi kewenangan pusat, itu pada akhirnya juga ditutup lagi oleh daerah. Ditutup lagi oleh daerah. Ini barangkali sebagai gambaran umum saya ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat. Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Bu Wamen, dalam penyusunan PP tentang desain besar penataan otonomi daerah itu mungkin tadi masukan dari Gubernur Jawa Barat dan saya kira nanti yang lain juga bisa memberi masukan. Itu penting untuk kita bikin formula. Selama ini kan ada gairah yang besar untuk menghadirkan daerah otonomi baru, pemekaran. Tapi nomenklatur penggabungan dalam Undang-Undang Pemda, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 itu nggak pernah kita gunakan. Kita mekar terus, gabungnya nggak pernah. Nah, gabung selama ini selalu dikonotasikan dengan kabupaten yang ada gabung ke kabupaten yang lain. Itu kan ekstrim. Tapi pendekatannya bisa jadi beberapa kecamatan di sekitar daerah otonomi itu gabung karena daerahnya dekat. Tadi misalnya, ini kota Sukabumi, ini kabupaten Sukabumi. Kecamatan-kecamatan yang dekat dengan kota Sukabumi, di kabupaten Sukabumi itu gabung ke sini. Kan gitu. Nah, formula-formula ini menurut saya itu penting. Kami sekarang sedang meminta Kemendagri, Pak Gubernur, para gubernur untuk menyusun PP itu. Karena itu menjadi formula kita untuk nanti menentukan bagaimana desain penataan daerah di Indonesia ke depan. Pimpinan, ada satu lagi yang ini menjadi kegelisahan. Adalah PPh 21, Pak. PPh 21 itu dasar pembagian bagi hasilnya berdasarkan di mana dia bayar. Industri yang ada di Jawa Barat itu PPh 21-nya mayoritas di Jakarta. Sehingga dana bagi hasilnya untuk Pemda DKI pada residu industrialisasinya, resikonya, infrastruktur segala macam adalah tanggung jawab Pemda Jabar. Terima kasih, Pak. Negara nggak boleh kalah sama orang. Kan kita ngapain? Saya gini-gini ngapain? Mending tidur di rumah. Kan buat orang Bekasi. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud menyebut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten saat rapat Komisi 2 DPR RI, Selasa 29 April. Hal ini disampaikan Rudi saat membuka paparan kinerjanya selama menjabat sebagai Gubernur Kaltim. Namun rupanya sebutan dari Rudi Masud itu langsung dibalas oleh Deddy Mulyadi yang juga berada di ruangan. Deddy memamerkan hasil kontennya di media sosial yang berhasil menurunkan belanja iklan dari 50 miliar rupiah menjadi 3 miliar rupiah. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, disapa sebagai gubernur konten saat rapat di DPR RI. Yang menyapa adalah Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud. Sambil senyum, Rudi menyapa sejumlah gubernur yang hadir pada rapat kerja, Raker, dan rapat dengar pendapat, RDP, Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, dan sejumlah gubernur, bupati serta wali kota, disiarkan langsung melalui YouTube TV Parlemen, Selasa, 29 April 2025. Kang Deddy, Gubernur konten, mantap ini Kang Deddy ini, kata Rudi sambil tersenyum saat mendapat giliran bicara. Setelah Rudi, giliran Deddy mendapat kesempatan bicara. Politikus Gerindra itu bicara soal otonomi daerah, anggaran Kementerian Agama di daerah hingga persebaran penduduk. Di akhir kesempatan, Deddy menjawab sapaan Rudi soal gubernur konten. Deddy bersyukur dengan sebutan gubernur konten. Tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah,
ujar Dedi. Dedi pun mengungkapkan, aktivitasnya yang rajin membuat konten setiap kali bekerja turun ke masyarakat membuat irit pengeluaran Pemprov Jawa Barat. Dengan sering mengunggah kegiatannya, Dedi merasa tak perlu berikalan di media untuk menyampaikan pencapaiannya. Dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan, jelasnya. Dedi bahkan menyebutkan, anggaran iklan yang berhasil diirit mencapai 47 miliar rupiah. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerja sama medianya 50 miliar rupiah. Sekarang cukup 3 miliar rupiah, viral terus, ujarnya tersenyum. Seperti diketahui, Dedi Mulyadi memang rajin membuat konten seputar kegiatannya sebagai Gubernur Jawa Barat. Sebelum menjabat Jabar 1 pun, Dedi memang sudah akrab dengan dunia perkontenan. Ia mengunggah video panjang pada akun YouTube-nya, Kang Dedi Mulyadi Channel. Subscribernya mencapai 6,77 juta akun. Dalam sehari, pria yang karib dengan pakaian serba putih itu bisa mengunggah lebih dari 1 video. Sedangkan potongan videonya diunggah ke akun Instagramnya, Dedi Mulyadi 71. Di Instagram, Dedi sudah memiliki 3 juta pengikut. Isi konten Dedi Mulyadi bervariasi, dari mulai soal permasalahan yang pelik seperti pembongkaran tempat wisata di Puncak, Bogor hingga yang terkini, soal siswa SMP yang mengeluh berangkat sekolah jalan kaki. Baik, pimpinan yang saya hormati, kita langsung saja. Kita tahu bahwa daerah-daerah hari ini mengalami penurunan dana alokasi. Bahkan ada beberapa daerah yang hampir tidak lagi memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pembangunannya karena dihabiskan untuk belanja pegawai. Ada pengangkatan P3K memiliki implikasi terhadap terkurasnya dana alokasi pembangunan dan DAU. Kemudian yang berikutnya, setelah itu dana DAK mengalami penurunan, terutama di bidang infrastruktur. Ini memiliki implikasi yang cukup luas terhadap kinerja pembangunan di setiap daerah. Kalau data-datanya kita sudah sampaikan lah, nanti tinggal dilihat. Nah, seluruh problem itu menurut saya harus segera diselesaikan dalam kerangka kerja, dalam rekrutmen kepegawaian P3K yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh daerah. Saya berikan contoh misalnya, tidak semua menurut saya seleksi untuk P3K atau ASN itu harus melalui pendekatan seleksi digital. Kenapa? Karena ada beberapa spesifikasi pekerjaan yang itu tidak perlu digitalisasi. Sopir truk sampah itu nggak usah seleksi ASN menurut saya. Tukang sapu itu tidak usah. Tukang taman tidak usah. Tenaga office boy tidak usah. Tenaga pengamanan tuh tidak usah. Apa sih dampaknya dari rekrutmen ini? Yang pertama dari sisi rekrutmennya terjadi rekrutmen ASN dan P3K, tetapi di sisi lain kebutuhan yang dibutuhkan oleh daerah dan provinsi itu tetap dilakukan. Pada akhirnya ngangkat lagi melalui outsourcing. Ini pertama pendekatan. Kemudian yang kedua, bahwa BUMD pasti kualifikasinya nanti data disampaikan, ada sehat, ada dalam kategori sehat banget, ada yang dalam kategori tidak sehat. Yang tidak sehat kami lagi lakukan audit investigatif, kemudian nanti akan dilakukan 2 pilihan, diteruskan atau ditutup. Nah, problem dari BUMD itu di daerah itu satu saja, BUMD diisi oleh tim sukses. Itu problemnya, sehingga profesionalismenya dikesampingan. Rambu-rambu ini harus segera dibangun dengan baik. Terus kemudian yang berikutnya, ini Jawa Barat. Jawa Barat ini provinsi menurut saya paling aneh. Jumlah penduduknya hampir 50 juta, terbesar di Indonesia. Tetapi jumlah desanya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kelurahannya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kecamatannya kecil dibanding Jawa Tengah. Sehingga desa di Jawa Barat ada yang menanggung penduduk satu desa 150.000. Nah, komposisi dana desa itu pendekatannya tidak seperti itu. Tetap saja pendekatan-pendekatan normatif daerah. Ini yang harus segera dilakukan evaluasi. Ini. Dan kemudian yang berikutnya adalah sudah juga semestinya Komisi 2 memelopori daerah-daerah desa yang sudah berubah karakternya menjadi kelurahan karena pertumbuhan industri. Harus segera dibuat kelurahan, tidak desa lagi. Karena pendekatan kewilayahan sudah tidak relevan lagi dengan jumlah penduduk yang tidak monokultur, yang sudah plural. Yang perlu dilakukan pendekatan birokratif bukan berdasarkan pendekatan politik. Ini yang harus dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah daerah menanggung beban apa lagi? Instansi vertikal seperti Kementerian Agama itu kewenangannya banyak banget. Ngurus madrasah diniyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, masjid, pondok pesantren, tapi duitnya nggak bawa. Nah,
pada akhirnya kalau gubernur tidak memenuhi, kalau bupati tidak memenuhi kebutuhannya, maka nanti akan dibenturkan dengan isu agama, tidak berpihak pada kepentingan umat. Padahal di satu sisi dia masih memiliki kewajiban-kewajiban terhadap sekolah SD negerinya masih roboh, SMP negerinya masih roboh, SMA negerinya masih roboh. Nah problem seperti ini kalau dibawa ke wilayah politik DPR, maka kita akan mendominasi kepentingan ini dibanding kepentingan internal kita yang menjadi kewajiban dasar kita. Untuk itu nanti ke depan Kementerian Agama harus jelas. Kalau dia mengatakan bahwa masjid tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah diniyah tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah sanawiyah Kementerian Agama, madrasah aliyah negeri Kementerian Agama, termasuk juga madrasah aliyah swasta, pesantren adalah di bawah Kementerian Agama, uang di Kementerian Agama diperbanyak agar mereka bisa mandiri. Sehingga fiskal kabupaten, fiskal kota, fiskal provinsi sangat berimplikasi kuat bagi kesejahteraan publiknya dan bagi apa yang menjadi kewajiban dasarnya. Kemudian yang berikutnya adalah ini urusan otonomi di Jawa Barat, lucu. Ada kabupaten yang penduduknya 6 juta. Ada kota yang penduduknya hanya 250.000 tapi berbatasan. Saya berikan contoh misalnya, dulu di wilayah selatan karena waktu itu ketua komisi 2-nya itu dapilnya Ciamis, Banjar, Pangandaran, sehingga pertumbuhan otonominya cepat. Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis. Tetapi di wilayah Bogor yang penduduk 6 juta sampai sekarang nggak berubah-ubah. Kemudian juga Kota Sukabumi berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi penduduknya banyak sekali, sedangkan Kota Sukabumi penduduknya kecil sekali. Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon. Kota Cimahi berbatasan dengan Kabupaten Bandung, berbatasan Kabupaten Barat. Kotanya kecil sekali penduduknya. Tapi di sisi lain Kabupaten Bandung penduduknya besar sekali. Fiskal ini akan lahir tidak adil. Ada kota yang mendapat alokasi relatif baik, penduduknya sedikit, ada kabupaten yang alokasinya tidak begitu besar, penduduknya besar. Pertanyaan saya adalah ke depan bisakah dibuat inisiasi penambahan jumlah wilayah untuk sebuah wilayah? Misalnya kalau Kabupaten Sukabumi susah sekali membuat daerah otonomisasi baru, bisakah sebagian dari wilayah Kabupaten Sukabumi diintegrasikan dengan kota Sukabumi, kotanya berubah jadi kabupaten? Ini percepatan untuk apa? Agar melahirkan rasa adil dalam percepatan pembangunan di Jawa Barat. Kemudian ke depan, bisakah dana alokasi umum standarnya bukan dari jumlah kabupaten, jumlah kota, jumlah desa, jumlah kelurahan? Bisakah standarnya adalah jumlah penduduk? Karena kalau pendekatannya hanya jumlah kota, jumlah kabupaten, jumlah kelurahan, maka Jawa Barat akan dibawa Jawa Tengah secara terus-menerus. Sedangkan beban residu akibat pertumbuhan industri berbatasan dengan ibu kota negara, berbatasan dengan Jakarta, itu memiliki implikasi luas dalam penanganan. Barangkali ini sebagai pengantar dari saya dalam pendekatan-pendekatan ke depan, dan ini amanah dari teman-teman di daerah. Semoga kebuntuan-kebuntuan ini bisa dilakukan percepatan-percepatan. Karena apa? Karena daerah diperlukan upaya-upaya kita untuk melakukan perubahan-perubahan, tidak boleh secara terus-menerus dengan pola monoton seperti ini. Nah, yang terakhir misalnya hari ini daerah harus beratraksi. Misalnya penurunan di sektor alokasi irigasi di BBWS. Itu kan harus ditutup lewat provinsi, karena itu kebutuhan dasar pertanian, kemudian daerah aliran sungai, dan itu berdampak pada banjir. Nah ini juga akhirnya kita banyak menutup. Kita ini, dan akhirnya berbagai kegiatan di daerah, itu berbagai kebutuhan di daerah yang sebenarnya itu menjadi kewenangan pusat, itu pada akhirnya juga ditutup lagi oleh daerah. Ditutup lagi oleh daerah. Ini barangkali sebagai gambaran umum, saya ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat. Dan terakhir, tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah, dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar, kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar, tapi viral terus. Terima kasih. Bu Wamen, dalam penyusunan PP tentang desain besar penataan otonomi daerah itu mungkin tadi masukan dari Gubernur Jawa Barat, dan saya kira nanti yang lain juga bisa memberi masukan. Itu penting untuk kita bikin formula.
selama ini kan ada gairah yang besar untuk menghadirkan daerah otonomi baru, pemekaran. Tapi nomenklatur penggabungan dalam Undang-Undang Pemda, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 itu nggak pernah kita gunakan. Kita mekar terus, gabungnya nggak pernah. Nah, gabung selama ini selalu dikonotasikan dengan kabupaten yang ada gabung ke kabupaten yang lain. Itu kan ekstrim. Tapi pendekatannya bisa jadi beberapa kecamatan di sekitar daerah otonomi itu gabung karena daerahnya dekat. Tadi misalnya, ini kota Sukabumi, ini kabupaten Sukabumi. Kecamatan-kecamatan yang dekat dengan kota Sukabumi, di kabupaten Sukabumi itu gabung ke sini, kan gitu. Nah, formula-formula ini menurut saya itu penting. Kami sekarang sedang meminta Kemendagri, Pak Gubernur, para gubernur, untuk menyusun PP itu. Karena itu menjadi formula kita untuk nanti menentukan bagaimana desain penataan daerah di Indonesia ke depan. Pimpinan, ada satu lagi yang ini menjadi kegelisahan, adalah PPh 21, Pak. PPh 21 itu dasar pembagian bagi hasilnya berdasarkan di mana dia bayar. Industri yang ada di Jawa Barat itu PPh 21-nya mayoritas di Jakarta. Sehingga dana bagi hasilnya untuk Pemda DKI pada residu industrialisasinya, resikonya, infrastruktur segala macam adalah tanggung jawab Pemda Jabar. Terima kasih, Pak. Negara nggak boleh kalah sama orang. Kan kita ngapain? Saya gini-gini ngapain? Mending tidur di rumah. Kan buat orang Bekasi. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud menyebut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten saat rapat Komisi 2 DPR RI, Selasa 29 April. Hal ini disampaikan Rudi saat membuka paparan kinerjanya selama menjabat sebagai Gubernur Kaltim. Namun rupanya sebutan dari Rudi Masud itu langsung dibalas oleh Deddy Mulyadi yang juga berada di ruangan. Deddy memamerkan hasil kontennya di media sosial yang berhasil menurunkan belanja iklan dari 50 miliar rupiah menjadi 3 miliar rupiah. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, disapa sebagai gubernur konten saat rapat di DPR RI. Yang menyapa adalah Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud. Sambil senyum, Rudi menyapa sejumlah gubernur yang hadir pada rapat kerja, Raker, dan rapat dengar pendapat, RDP, Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, dan sejumlah gubernur, bupati serta wali kota, disiarkan langsung melalui YouTube TV Parlemen, Selasa, 29 April 2025. Kang Deddy, Gubernur konten, mantap ini Kang Deddy ini, kata Rudi sambil tersenyum saat mendapat giliran bicara. Setelah Rudi, giliran Deddy mendapat kesempatan bicara. Politikus Gerindra itu bicara soal otonomi daerah, anggaran Kementerian Agama di daerah hingga persebaran penduduk. Di akhir kesempatan, Deddy menjawab sapaan Rudi soal gubernur konten. Deddy bersyukur dengan sebutan gubernur konten. Tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah, ujar Deddy. Deddy pun mengungkapkan, aktivitasnya yang rajin membuat konten setiap kali bekerja turun ke masyarakat membuat irit pengeluaran Pemprov Jawa Barat. Dengan sering mengunggah kegiatannya, Deddy merasa tak perlu berikalan di media untuk menyampaikan pencapaiannya. Dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan, jelasnya. Deddy bahkan menyebutkan, anggaran iklan yang berhasil diirit mencapai 47 miliar rupiah. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerja sama medianya 50 miliar rupiah. Sekarang cukup 3 miliar rupiah, viral terus, ujarnya tersenyum. Seperti diketahui, Deddy Mulyadi memang rajin membuat konten seputar kegiatannya sebagai Gubernur Jawa Barat. Sebelum menjabat Jabar 1 pun, Deddy memang sudah akrab dengan dunia perkontenan. Ia mengunggah video panjang pada akun YouTube-nya, Kang Deddy Mulyadi Channel. Subscribernya mencapai 6,77 juta akun. Dalam sehari, pria yang karib dengan pakaian serba putih itu bisa mengunggah lebih dari 1 video. Sedangkan potongan videonya diunggah ke akun Instagram-nya, Deddy Mulyadi 71. Di Instagram, Deddy sudah memiliki 3 juta pengikut. Isi konten Deddy Mulyadi bervariasi, dari mulai soal permasalahan yang pelik seperti pembongkaran tempat wisata di Puncak, Bogor hingga yang terkini, soal siswa SMP yang mengeluh berangkat sekolah jalan kaki. Baik, pimpinan yang saya hormati, kita langsung saja. Kita tahu bahwa daerah-daerah hari ini mengalami penurunan dana alokasi.
Bahkan ada beberapa daerah yang hampir tidak lagi memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pembangunannya karena dihabiskan untuk belanja pegawai. Ada pengangkatan P3K memiliki implikasi terhadap terkurasnya dana alokasi pembangunan dan DAU. Kemudian yang berikutnya, setelah itu dana DAK mengalami penurunan, terutama di bidang infrastruktur. Ini memiliki implikasi yang cukup luas terhadap kinerja pembangunan di setiap daerah. Kalau data-datanya kita sudah sampaikan lah, nanti tinggal dilihat. Nah, seluruh problem itu menurut saya harus segera diselesaikan dalam kerangka kerja, dalam rekrutmen kepegawaian P3K yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh daerah. Saya berikan contoh misalnya, tidak semua menurut saya seleksi untuk P3K atau ASN itu harus melalui pendekatan seleksi digital. Kenapa? Karena ada beberapa spesifikasi pekerjaan yang itu tidak perlu digitalisasi. Sopir truk sampah itu nggak usah seleksi ASN menurut saya. Tukang sapu itu tidak usah. Tukang taman tidak usah. Tenaga office boy tidak usah. Tenaga pengamanan tuh tidak usah. Apa sih dampaknya dari rekrutmen ini? Yang pertama dari sisi rekrutmennya terjadi rekrutmen ASN dan P3K, tetapi di sisi lain kebutuhan yang dibutuhkan oleh daerah dan provinsi itu tetap dilakukan. Pada akhirnya ngangkat lagi melalui outsourcing. Ini pertama pendekatan. Kemudian yang kedua, bahwa BUMD pasti kualifikasinya nanti data disampaikan, ada sehat, ada dalam kategori sehat banget, ada yang dalam kategori tidak sehat. Yang tidak sehat kami lagi lakukan audit investigatif, kemudian nanti akan dilakukan 2 pilihan, diteruskan atau ditutup. Nah, problem dari BUMD itu di daerah itu satu saja, BUMD diisi oleh tim sukses. Itu problemnya, sehingga profesionalismenya dikesampingkan. Rambu-rambu ini harus segera dibangun dengan baik. Terus kemudian yang berikutnya, ini Jawa Barat. Jawa Barat ini provinsi menurut saya paling aneh. Jumlah penduduknya hampir 50 juta, terbesar di Indonesia. Tetapi jumlah desanya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kelurahannya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kecamatannya kecil dibanding Jawa Tengah. Sehingga desa di Jawa Barat ada yang menanggung penduduk satu desa 150.000. Nah, komposisi dana desa itu pendekatannya tidak seperti itu. Tetap saja pendekatan-pendekatan normatif daerah. Ini yang harus segera dilakukan evaluasi. Ini. Dan kemudian yang berikutnya adalah sudah juga semestinya Komisi 2 memelopori daerah desa yang sudah berubah karakternya menjadi kelurahan karena pertumbuhan industri. Harus segera dibuat kelurahan, tidak desa lagi. Karena pendekatan kewilayahan sudah tidak relevan lagi dengan jumlah penduduk yang tidak monokultur, yang sudah plural. Yang perlu dilakukan pendekatan birokratif bukan berdasarkan pendekatan politik. Ini yang harus dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah daerah menanggung beban apa lagi? Instansi vertikal seperti Kementerian Agama itu kewenangannya banyak banget. Ngurus madrasah diniyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, masjid, pondok pesantren, tapi duitnya nggak bawa. Nah, pada akhirnya kalau gubernur tidak memenuhi, kalau bupati tidak memenuhi kebutuhannya, maka nanti akan dibenturkan dengan isu agama, tidak berpihak pada kepentingan umat. Padahal di satu sisi, dia masih memiliki kewajiban-kewajiban terhadap sekolah SD negerinya masih roboh, SMP negerinya masih roboh, SMA negerinya masih roboh. Nah, problem seperti ini kalau dibawa ke wilayah politik DPR, maka kita akan mendominasi kepentingan ini dibanding kepentingan internal kita, yang menjadi kewajiban dasar kita. Untuk itu nanti ke depan Kementerian Agama harus jelas. Kalau dia mengatakan bahwa masjid tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah diniyah tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah sanawiyah Kementerian Agama, madrasah aliyah negeri Kementerian Agama, termasuk juga madrasah aliyah swasta, pesantren adalah di bawah Kementerian Agama, uang di Kementerian Agama diperbanyak agar mereka bisa mandiri. Sehingga fiskal kabupaten, fiskal kota, fiskal provinsi sangat berimplikasi kuat bagi kesejahteraan publiknya dan bagi apa yang menjadi kewajiban dasarnya. Kemudian yang berikutnya adalah, ini urusan otonomi di Jawa Barat, lucu. Ada kabupaten yang penduduknya 6 juta, ada kota yang penduduknya hanya 250.000, tapi berbatasan. Saya berikan contoh misalnya, dulu di wilayah selatan, karena waktu itu ketua Komisi 2-nya, itu dapilnya, Ciamis, Banjar, Pangandaran, sehingga pertumbuhan otonominya cepat. Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis.
Tetapi di wilayah Bogor yang penduduk 6 juta sampai sekarang nggak berubah-ubah. Kemudian juga kota Sukabumi berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi penduduknya banyak sekali, sedangkan kota Sukabumi penduduknya kecil sekali. Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon. Kota Cimahi berbatasan dengan Kabupaten Bandung, berbatasan Kabupaten Barat. Kotanya kecil sekali penduduknya. Tapi di sisi lain Kabupaten Bandung penduduknya besar sekali. Fiskal ini akan lahir tidak adil. Ada kota yang mendapat alokasi relatif baik, penduduknya sedikit. Ada kabupaten yang alokasinya tidak begitu besar, penduduknya besar. Pertanyaan saya adalah ke depan bisakah dibuat inisiasi penambahan jumlah wilayah untuk sebuah wilayah? Misalnya kalau Kabupaten Sukabumi susah sekali membuat daerah otonomisasi baru, bisakah sebagian dari wilayah Kabupaten Sukabumi diintegrasikan dengan kota Sukabumi, kotanya berubah jadi kabupaten? Ini percepatan untuk apa? Agar melahirkan rasa adil dalam percepatan pembangunan di Jawa Barat. Kemudian ke depan, bisakah dana alokasi umum standarnya bukan dari jumlah kabupaten, jumlah kota, jumlah desa, jumlah kelurahan? Bisakah standarnya adalah jumlah penduduk? Karena kalau pendekatannya hanya jumlah kota, jumlah kabupaten, jumlah kelurahan, maka Jawa Barat akan di bawah Jawa Tengah secara terus-menerus. Sedangkan beban residu akibat pertumbuhan industri berbatasan dengan ibu kota negara, berbatasan dengan Jakarta, itu memiliki implikasi luas dalam penanganan. Barangkali ini sebagai pengantar dari saya dalam pendekatan-pendekatan ke depan, dan ini amanah dari teman-teman di daerah. Semoga kebuntuan-kebuntuan ini bisa dilakukan percepatan-percepatan. Karena apa? Karena daerah diperlukan upaya-upaya kita untuk melakukan perubahan-perubahan, tidak boleh secara terus-menerus dengan pola monoton seperti ini. Nah, yang terakhir misalnya hari ini daerah harus beratraksi. Misalnya penurunan di sektor alokasi irigasi di BBWS. Itu kan harus ditutup lewat provinsi, karena itu kebutuhan dasar pertanian, kemudian daerah aliran sungai, dan itu berdampak pada banjir. Nah ini juga akhirnya kita banyak menutup. Kita ini, dan akhirnya berbagai kegiatan di daerah, itu berbagai kebutuhan di daerah yang sebenarnya itu menjadi kewenangan pusat, itu pada akhirnya juga ditutup lagi oleh daerah. Ditutup lagi oleh daerah. Ini barangkali sebagai gambaran umum saya ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat. Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Bu Wamen, dalam penyusunan PP tentang desain besar penataan otonomi daerah itu mungkin tadi masukan dari Gubernur Jawa Barat, dan saya kira nanti yang lain juga bisa memberi masukan. Itu penting untuk kita bikin formula. Selama ini kan ada gairah yang besar untuk menghadirkan daerah otonomi baru, pemekaran. Tapi nomenklatur penggabungan dalam Undang-Undang Pemda, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 itu nggak pernah kita gunakan. Kita mekar terus, gabungnya nggak pernah. Nah, gabung selama ini selalu dikonotasikan dengan kabupaten yang ada gabung ke kabupaten yang lain. Itu kan ekstrim. Tapi pendekatannya bisa jadi beberapa kecamatan di sekitar daerah otonomi itu gabung karena daerahnya dekat. Tadi misalnya, ini kota Sukabumi, ini kabupaten Sukabumi. Kecamatan-kecamatan yang dekat dengan kota Sukabumi, di kabupaten Sukabumi itu gabung ke sini. Kan gitu. Nah, formula-formula ini menurut saya itu penting. Kami sekarang sedang meminta Kemendagri, Pak Gubernur, para gubernur untuk menyusun PP itu. Karena itu menjadi formula kita untuk nanti menentukan bagaimana desain penataan daerah di Indonesia ke depan. Pimpinan, ada satu lagi yang ini menjadi kegelisahan. Adalah PPh 21, Pak. PPh 21 itu dasar pembagian bagi hasilnya berdasarkan di mana dia bayar. Industri yang ada di Jawa Barat itu PPh 21-nya mayoritas di Jakarta. Sehingga dana bagi hasilnya untuk Pemda DKI pada residu industrialisasinya, resikonya, infrastruktur segala macam adalah tanggung jawab Pemda Jabar. Terima kasih, Pak.
negara Pak, negara nggak boleh kalah sama orang. Kan kita ngapain, saya gini-gini ngapain, mending tidur di rumah. Kan buat orang Bekasi. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud menyebut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten saat rapat Komisi 2 DPR RI, Selasa 29 April. Hal ini disampaikan Rudi saat membuka paparan kinerjanya selama menjabat sebagai Gubernur Kaltim. Namun rupanya sebutan dari Rudi Masud itu langsung dibalas oleh Deddy Mulyadi yang juga berada di ruangan. Deddy memamerkan hasil kontennya di media sosial yang berhasil menurunkan belanja iklan dari 50 miliar rupiah menjadi 3 miliar rupiah. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, disapa sebagai gubernur konten saat rapat di DPR RI. Yang menyapa adalah Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud. Sambil senyum, Rudi menyapa sejumlah gubernur yang hadir pada rapat kerja, raker, dan rapat dengar pendapat, RDP, Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, dan sejumlah gubernur, bupati serta wali kota, disiarkan langsung melalui YouTube TV Parlemen, Selasa, 29 April 2025. Kang Deddy, Gubernur konten, mantap ini Kang Deddy ini, kata Rudi sambil tersenyum saat mendapat giliran bicara. Setelah Rudi, giliran Deddy mendapat kesempatan bicara. Politikus Gerindra itu bicara soal otonomi daerah, anggaran Kementerian Agama di daerah hingga persebaran penduduk. Di akhir kesempatan, Deddy menjawab sapaan Rudi soal gubernur konten. Deddy bersyukur dengan sebutan gubernur konten. Tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah, ujar Deddy. Deddy pun mengungkapkan, aktivitasnya yang rajin membuat konten setiap kali bekerja turun ke masyarakat membuat irit pengeluaran Pemprov Jawa Barat. Dengan sering mengunggah kegiatannya, Deddy merasa tak perlu berikalan di media untuk menyampaikan pencapaiannya. Dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan, jelasnya. Deddy bahkan menyebutkan, anggaran iklan yang berhasil diirit mencapai 47 miliar rupiah. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerja sama medianya 50 miliar rupiah. Sekarang cukup 3 miliar rupiah, viral terus, ujarnya tersenyum. Seperti diketahui, Deddy Mulyadi memang rajin membuat konten seputar kegiatannya sebagai Gubernur Jawa Barat. Sebelum menjabat Jabar 1 pun, Deddy memang sudah akrab dengan dunia perkontenan. Ia mengunggah video panjang pada akun YouTube-nya, Kang Deddy Mulyadi Channel. Subscribernya mencapai 6,77 juta akun. Dalam sehari, pria yang karib dengan pakaian serba putih itu bisa mengunggah lebih dari 1 video. Sedangkan potongan videonya diunggah ke akun Instagramnya, Deddy Mulyadi 71. Di Instagram, Deddy sudah memiliki 3 juta pengikut. Isi konten Deddy Mulyadi bervariasi, dari mulai soal permasalahan yang pelik seperti pembongkaran tempat wisata di Puncak, Bogor hingga yang terkini, soal siswa SMP yang mengeluh berangkat sekolah jalan kaki. Baik, pimpinan yang saya hormati, kita langsung saja. Kita tahu bahwa daerah-daerah hari ini mengalami penurunan dana alokasi. Bahkan ada beberapa daerah yang hampir tidak lagi memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pembangunannya karena dihabiskan untuk belanja pegawai. Ada pengangkatan P3K memiliki implikasi terhadap terkurasnya dana alokasi pembangunan dan DAU. Kemudian yang berikutnya, setelah itu dana DAK mengalami penurunan, terutama di bidang infrastruktur. Ini memiliki implikasi yang cukup luas terhadap kinerja pembangunan di setiap daerah. Kalau data-datanya kita sudah sampaikan lah, nanti tinggal dilihat. Nah, seluruh problem itu menurut saya harus segera diselesaikan dalam kerangka kerja, dalam rekrutmen kepegawaian P3K yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh daerah. Saya berikan contoh misalnya, tidak semua menurut saya seleksi untuk P3K atau ASN itu harus melalui pendekatan seleksi digital. Kenapa? Karena ada beberapa spesifikasi pekerjaan yang itu tidak perlu digitalisasi. Sopir truk sampah itu nggak usah seleksi ASN menurut saya. Tukang sapu itu tidak usah. Tukang taman tidak usah. Tenaga office boy tidak usah, tenaga pengamanan tuh tidak usah. Apa sih dampaknya dari rekrutmen ini? Yang pertama dari sisi rekrutmennya terjadi rekrutmen ASN dan P3K, tetapi di sisi lain kebutuhan yang dibutuhkan oleh daerah dan provinsi itu tetap dilakukan. Pada akhirnya ngangkat lagi melalui outsourcing. Ini pertama pendekatan. Kemudian yang kedua, bahwa BUMD pasti kualifikasinya nanti data disampaikan, ada sehat, ada dalam kategori sehat banget, ada yang dalam kategori tidak sehat. Yang tidak sehat kami lagi lakukan audit investigatif, kemudian nanti akan dilakukan 2 pilihan, diteruskan atau ditutup.
Nah, problem dari BUMD itu di daerah itu satu saja. BUMD diisi oleh tim sukses. Itu problemnya, sehingga profesionalismenya dikesampingkan. Rambu-rambu ini harus segera dibangun dengan baik. Terus kemudian yang berikutnya, ini Jawa Barat. Jawa Barat ini provinsi menurut saya paling aneh. Jumlah penduduknya hampir 50 juta, terbesar di Indonesia. Tetapi jumlah desanya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kelurahannya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kecamatannya kecil dibanding Jawa Tengah, sehingga desa di Jawa Barat ada yang menanggung penduduk satu desa 150.000. Nah, komposisi dana desa itu pendekatannya tidak seperti itu. Tetap saja pendekatan-pendekatan normatif daerah. Ini yang harus segera dilakukan evaluasi. Ini. Dan kemudian yang berikutnya adalah sudah juga semestinya Komisi 2 memelopori daerah desa yang sudah berubah karakternya menjadi kelurahan karena pertumbuhan industri, harus segera dibuat kelurahan, tidak desa lagi. Karena pendekatan kewilayahan sudah tidak relevan lagi dengan jumlah penduduk yang tidak monokultur, yang sudah plural. Yang perlu dilakukan pendekatan birokratif bukan berdasarkan pendekatan politik. Ini yang harus dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah daerah menanggung beban apa lagi? Instansi vertikal seperti Kementerian Agama itu kewenangannya banyak banget. Ngurus madrasah diniyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, masjid, pondok pesantren, tapi duitnya nggak bawa. Nah, pada akhirnya kalau gubernur tidak memenuhi, kalau bupati tidak memenuhi kebutuhannya, maka nanti akan dibenturkan dengan isu agama, tidak berpihak pada kepentingan umat. Padahal di satu sisi, dia masih memiliki kewajiban-kewajiban terhadap sekolah SD negerinya masih roboh, SMP negerinya masih roboh, SMA negerinya masih roboh. Nah, problem seperti ini kalau dibawa ke wilayah politik DPR, maka kita akan mendominasi kepentingan ini dibanding kepentingan internal kita, yang menjadi kewajiban dasar kita. Untuk itu nanti ke depan Kementerian Agama harus jelas. Kalau dia mengatakan bahwa masjid tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah diniyah tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah sanawiyah Kementerian Agama, madrasah aliyah negeri Kementerian Agama, termasuk juga madrasah aliyah swasta, pesantren adalah di bawah Kementerian Agama, uang di Kementerian Agama diperbanyak agar mereka bisa mandiri. Sehingga fiskal kabupaten, fiskal kota, fiskal provinsi sangat berimplikasi kuat bagi kesejahteraan publiknya dan bagi apa yang menjadi kewajiban dasarnya. Kemudian yang berikutnya adalah ini urusan otonomi di Jawa Barat, lucu. Ada kabupaten yang penduduknya 6 juta. Ada kota yang penduduknya hanya 250.000 tapi berbatasan. Saya berikan contoh misalnya, dulu di wilayah selatan karena waktu itu ketua Komisi 2-nya itu dapilnya Ciamis, Banjar, Pangandaran, sehingga pertumbuhan otonominya cepat. Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis. Tetapi di wilayah Bogor yang penduduk 6 juta sampai sekarang nggak berubah-ubah. Kemudian juga Kota Sukabumi berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi penduduknya banyak sekali, sedangkan Kota Sukabumi penduduknya kecil sekali. Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon. Kota Cimahi berbatasan dengan Kabupaten Bandung, berbatasan Kabupaten Barat. Kotanya kecil sekali penduduknya. Tapi di sisi lain Kabupaten Bandung penduduknya besar sekali. Fiskal ini akan lahir tidak adil. Ada kota yang mendapat alokasi relatif baik, penduduknya sedikit. Ada kabupaten yang alokasinya tidak begitu besar, penduduknya besar. Pertanyaan saya adalah ke depan bisakah dibuat inisiasi penambahan jumlah wilayah untuk sebuah wilayah? Misalnya kalau Kabupaten Sukabumi susah sekali membuat daerah otonomisasi baru, bisakah sebagian dari wilayah Kabupaten Sukabumi diintegrasikan dengan kota Sukabumi, kotanya berubah jadi kabupaten? Ini percepatan untuk apa? Agar melahirkan rasa adil dalam percepatan pembangunan di Jawa Barat. Kemudian ke depan, bisakah dana alokasi umum standarnya bukan dari jumlah kabupaten, jumlah kota, jumlah desa, jumlah kelurahan? Bisakah standarnya adalah jumlah penduduk? Karena kalau pendekatannya hanya jumlah kota, jumlah kabupaten, jumlah kelurahan, maka Jawa Barat akan di bawah Jawa Tengah secara terus-menerus. Sedangkan beban residu akibat pertumbuhan industri berbatasan dengan ibu kota negara, berbatasan dengan Jakarta, itu memiliki implikasi luas dalam penanganan. Barangkali ini sebagai pengantar dari saya dalam pendekatan-pendekatan ke depan, dan ini amanah dari teman-teman di daerah. Semoga
kebuntuan-kebuntuan ini bisa dilakukan percepatan-percepatan. Karena apa? Karena daerah diperlukan upaya-upaya kita untuk melakukan perubahan-perubahan, tidak boleh secara terus-menerus dengan pola monoton seperti ini. Nah, yang terakhir misalnya hari ini daerah harus beratraksi. Misalnya penurunan di sektor alokasi irigasi di BBWS. Itu kan harus ditutup lewat provinsi karena itu kebutuhan dasar pertanian, kemudian daerah aliran sungai, dan itu berdampak pada banjir. Nah ini juga akhirnya kita banyak menutup. Kita ini dan akhirnya berbagai kegiatan di daerah itu berbagai kebutuhan di daerah yang sebenarnya itu menjadi kewenangan pusat, itu pada akhirnya juga ditutup lagi oleh daerah. Ditutup lagi oleh daerah. Ini barangkali sebagai gambaran umum saya ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat. Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Bu Wamen, dalam penyusunan PP tentang desain besar penataan otonomi daerah itu mungkin tadi masukan dari Gubernur Jawa Barat dan saya kira nanti yang lain juga bisa memberi masukan. Itu penting untuk kita bikin formula. Selama ini kan ada gairah yang besar untuk menghadirkan daerah otonomi baru, pemekaran. Tapi nomenklatur penggabungan dalam Undang-Undang Pemda, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 itu nggak pernah kita gunakan. Kita mekar terus, gabungnya nggak pernah. Nah, gabung selama ini selalu dikonotasikan dengan kabupaten yang ada gabung ke kabupaten yang lain. Itu kan ekstrim. Tapi pendekatannya bisa jadi beberapa kecamatan di sekitar daerah otonomi itu gabung karena daerahnya dekat. Tadi misalnya, ini kota Sukabumi, ini kabupaten Sukabumi. Kecamatan-kecamatan yang dekat dengan kota Sukabumi, di kabupaten Sukabumi itu gabung ke sini. Kan gitu. Nah, formula-formula ini menurut saya itu penting. Kami sekarang sedang meminta Kemendagri, Pak Gubernur, para gubernur untuk menyusun PP itu. Karena itu menjadi formula kita untuk nanti menentukan bagaimana desain penataan daerah di Indonesia ke depan. Pimpinan, ada satu lagi yang ini menjadi kegelisahan. Adalah PPh 21, Pak. PPh 21 itu dasar pembagian bagi hasilnya berdasarkan di mana dia bayar. Industri yang ada di Jawa Barat itu PPh 21-nya mayoritas di Jakarta. Sehingga dana bagi hasilnya untuk Pemda DKI pada residu industrialisasinya, resikonya, infrastruktur segala macam adalah tanggung jawab Pemda Jabar. Terima kasih, Pak. Negara nggak boleh kalah sama orang. Kan kita ngapain? Saya gini-gini ngapain? Mending tidur di rumah. Kan buat orang Bekasi. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud menyebut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten saat rapat Komisi 2 DPR RI, Selasa 29 April. Hal ini disampaikan Rudi saat membuka paparan kinerjanya selama menjabat sebagai Gubernur Kaltim. Namun rupanya sebutan dari Rudi Masud itu langsung dibalas oleh Deddy Mulyadi yang juga berada di ruangan. Deddy memamerkan hasil kontennya di media sosial yang berhasil menurunkan belanja iklan dari 50 miliar rupiah menjadi 3 miliar rupiah. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, disapa sebagai gubernur konten saat rapat di DPR RI. Yang menyapa adalah Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud. Sambil senyum, Rudi menyapa sejumlah gubernur yang hadir pada rapat kerja, Raker, dan rapat dengar pendapat, RDP, Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, dan sejumlah gubernur, bupati serta wali kota, disiarkan langsung melalui YouTube TV Parlemen, Selasa, 29 April 2025. Kang Deddy, Gubernur konten, mantap ini Kang Deddy ini, kata Rudi sambil tersenyum saat mendapat giliran bicara. Setelah Rudi, giliran Deddy mendapat kesempatan bicara. Politikus Gerindra itu bicara soal otonomi daerah, anggaran Kementerian Agama di daerah hingga persebaran penduduk. Di akhir kesempatan, Deddy menjawab sapaan Rudi soal gubernur konten. Deddy bersyukur dengan sebutan gubernur konten. Tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah,
ujar Dedi. Dedi pun mengungkapkan, aktivitasnya yang rajin membuat konten setiap kali bekerja turun ke masyarakat membuat irit pengeluaran Pemprov Jawa Barat. Dengan sering mengunggah kegiatannya, Dedi merasa tak perlu berikalan di media untuk menyampaikan pencapaiannya. Dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan, jelasnya. Dedi bahkan menyebutkan, anggaran iklan yang berhasil diirit mencapai 47 miliar rupiah. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerja sama medianya 50 miliar rupiah. Sekarang cukup 3 miliar rupiah, viral terus, ujarnya tersenyum. Seperti diketahui, Dedi Mulyadi memang rajin membuat konten seputar kegiatannya sebagai Gubernur Jawa Barat. Sebelum menjabat Jabar 1 pun, Dedi memang sudah akrab dengan dunia perkontenan. Ia mengunggah video panjang pada akun YouTube-nya, Kang Dedi Mulyadi Channel. Subscribernya mencapai 6,77 juta akun. Dalam sehari, pria yang karib dengan pakaian serba putih itu bisa mengunggah lebih dari 1 video. Sedangkan potongan videonya diunggah ke akun Instagramnya, Dedi Mulyadi 71. Di Instagram, Dedi sudah memiliki 3 juta pengikut. Isi konten Dedi Mulyadi bervariasi, dari mulai soal permasalahan yang pelik seperti pembongkaran tempat wisata di Puncak, Bogor hingga yang terkini, soal siswa SMP yang mengeluh berangkat sekolah jalan kaki. Baik, pimpinan yang saya hormati, kita langsung saja. Kita tahu bahwa daerah-daerah hari ini mengalami penurunan dana alokasi. Bahkan ada beberapa daerah yang hampir tidak lagi memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pembangunannya karena dihabiskan untuk belanja pegawai. Ada pengangkatan P3K memiliki implikasi terhadap terkurasnya dana alokasi pembangunan dan DAU. Kemudian yang berikutnya, setelah itu dana DAK mengalami penurunan, terutama di bidang infrastruktur. Ini memiliki implikasi yang cukup luas terhadap kinerja pembangunan di setiap daerah. Kalau data-datanya kita sudah sampaikan lah, nanti tinggal dilihat. Nah, seluruh problem itu menurut saya harus segera diselesaikan dalam kerangka kerja, dalam rekrutmen kepegawaian P3K yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh daerah. Saya berikan contoh misalnya, tidak semua menurut saya seleksi untuk P3K atau ASN itu harus melalui pendekatan seleksi digital. Kenapa? Karena ada beberapa spesifikasi pekerjaan yang itu tidak perlu digitalisasi. Sopir truk sampah itu nggak usah seleksi ASN menurut saya. Tukang sapu itu tidak usah. Tukang taman tidak usah. Tenaga office boy tidak usah, tenaga pengamanan tuh tidak usah. Apa sih dampaknya dari rekrutmen ini? Yang pertama dari sisi rekrutmennya terjadi rekrutmen ASN dan P3K, tetapi di sisi lain kebutuhan yang dibutuhkan oleh daerah dan provinsi itu tetap dilakukan. Pada akhirnya ngangkat lagi melalui outsourcing. Ini pertama pendekatan. Kemudian yang kedua, bahwa BUMD pasti kualifikasinya nanti data disampaikan, ada sehat, ada dalam kategori sehat banget, ada yang dalam kategori tidak sehat. Yang tidak sehat kami lagi lakukan audit investigatif, kemudian nanti akan dilakukan 2 pilihan, diteruskan atau ditutup. Nah, problem dari BUMD itu di daerah itu satu saja, BUMD diisi oleh tim sukses. Itu problemnya, sehingga profesionalismenya dikesampingan. Rambu-rambu ini harus segera dibangun dengan baik. Terus kemudian yang berikutnya, ini Jawa Barat. Jawa Barat ini provinsi menurut saya paling aneh. Jumlah penduduknya hampir 50 juta, terbesar di Indonesia. Tetapi jumlah desanya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kelurahannya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kecamatannya kecil dibanding Jawa Tengah. Sehingga desa di Jawa Barat ada yang menanggung penduduk satu desa 150.000. Nah, komposisi dana desa itu pendekatannya tidak seperti itu. Tetap saja pendekatan-pendekatan normatif daerah. Ini yang harus segera dilakukan evaluasi. Ini. Dan kemudian yang berikutnya adalah sudah juga semestinya Komisi 2 memelopori daerah desa yang sudah berubah karakternya menjadi kelurahan karena pertumbuhan industri. Harus segera dibuat kelurahan, tidak desa lagi. Karena pendekatan kewilayahan sudah tidak relevan lagi dengan jumlah penduduk yang tidak monokultur, yang sudah plural. Yang perlu dilakukan pendekatan birokratif bukan berdasarkan pendekatan politik. Ini yang harus dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah daerah menanggung beban apa lagi? Instansi vertikal seperti Kementerian Agama itu kewenangannya banyak banget. Ngurus madrasah diniyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, masjid, pondok pesantren, tapi duitnya nggak bawa. Nah,
pada akhirnya kalau gubernur tidak memenuhi, kalau bupati tidak memenuhi kebutuhannya, maka nanti akan dibenturkan dengan isu agama, tidak berpihak pada kepentingan umat. Padahal di satu sisi dia masih memiliki kewajiban-kewajiban terhadap sekolah SD negerinya masih roboh, SMP negerinya masih roboh, SMA negerinya masih roboh. Nah problem seperti ini kalau dibawa ke wilayah politik DPR, maka kita akan mendominasi kepentingan ini dibanding kepentingan internal kita yang menjadi kewajiban dasar kita. Untuk itu nanti ke depan Kementerian Agama harus jelas. Kalau dia mengatakan bahwa masjid tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah diniyah tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah sanawiyah Kementerian Agama, madrasah aliyah negeri Kementerian Agama, termasuk juga madrasah aliyah swasta, pesantren adalah di bawah Kementerian Agama, uang di Kementerian Agama diperbanyak agar mereka bisa mandiri. Sehingga fiskal kabupaten, fiskal kota, fiskal provinsi sangat berimplikasi kuat bagi kesejahteraan publiknya dan bagi apa yang menjadi kewajiban dasarnya. Kemudian yang berikutnya adalah ini urusan otonomi di Jawa Barat, lucu. Ada kabupaten yang penduduknya 6 juta. Ada kota yang penduduknya hanya 250.000 tapi berbatasan. Saya berikan contoh misalnya, dulu di wilayah selatan karena waktu itu ketua komisi 2-nya itu dapilnya Ciamis, Banjar, Pangandaran, sehingga pertumbuhan otonominya cepat. Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis. Tetapi di wilayah Bogor yang penduduk 6 juta sampai sekarang nggak berubah-ubah. Kemudian juga Kota Sukabumi berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi penduduknya banyak sekali, sedangkan Kota Sukabumi penduduknya kecil sekali. Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon. Kota Cimahi berbatasan dengan Kabupaten Bandung, berbatasan Kabupaten Barat. Kotanya kecil sekali penduduknya. Tapi di sisi lain Kabupaten Bandung penduduknya besar sekali. Fiskal ini akan lahir tidak adil. Ada kota yang mendapat alokasi relatif baik, penduduknya sedikit, ada kabupaten yang alokasinya tidak begitu besar, penduduknya besar. Pertanyaan saya adalah ke depan bisakah dibuat inisiasi penambahan jumlah wilayah untuk sebuah wilayah? Misalnya kalau Kabupaten Sukabumi susah sekali membuat daerah otonomisasi baru, bisakah sebagian dari wilayah Kabupaten Sukabumi diintegrasikan dengan kota Sukabumi, kotanya berubah jadi kabupaten? Ini percepatan untuk apa? Agar melahirkan rasa adil dalam percepatan pembangunan di Jawa Barat. Kemudian ke depan, bisakah dana alokasi umum standarnya bukan dari jumlah kabupaten, jumlah kota, jumlah desa, jumlah kelurahan? Bisakah standarnya adalah jumlah penduduk? Karena kalau pendekatannya hanya jumlah kota, jumlah kabupaten, jumlah kelurahan, maka Jawa Barat akan dibawa Jawa Tengah secara terus-menerus. Sedangkan beban residu akibat pertumbuhan industri berbatasan dengan ibu kota negara, berbatasan dengan Jakarta, itu memiliki implikasi luas dalam penanganan. Barangkali ini sebagai pengantar dari saya dalam pendekatan-pendekatan ke depan, dan ini amanah dari teman-teman di daerah. Semoga kebuntuan-kebuntuan ini bisa dilakukan percepatan-percepatan. Karena apa? Karena daerah diperlukan upaya-upaya kita untuk melakukan perubahan-perubahan, tidak boleh secara terus-menerus dengan pola monoton seperti ini. Nah, yang terakhir misalnya hari ini daerah harus beratraksi. Misalnya penurunan di sektor alokasi irigasi di BBWS. Itu kan harus ditutup lewat provinsi, karena itu kebutuhan dasar pertanian, kemudian daerah aliran sungai, dan itu berdampak pada banjir. Nah ini juga akhirnya kita banyak menutup. Kita ini, dan akhirnya berbagai kegiatan di daerah, itu berbagai kebutuhan di daerah yang sebenarnya itu menjadi kewenangan pusat, itu pada akhirnya juga ditutup lagi oleh daerah. Ditutup lagi oleh daerah. Ini barangkali sebagai gambaran umum, saya ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat. Dan terakhir, tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah, dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar, kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar, tapi viral terus. Terima kasih. Bu Wamen, dalam penyusunan PP tentang desain besar penataan otonomi daerah itu mungkin tadi masukan dari Gubernur Jawa Barat, dan saya kira nanti yang lain juga bisa memberi masukan. Itu penting untuk kita bikin formula.
selama ini kan ada gairah yang besar untuk menghadirkan daerah otonomi baru, pemekaran. Tapi nomenklatur penggabungan dalam Undang-Undang Pemda, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 itu nggak pernah kita gunakan. Kita mekar terus, gabungnya nggak pernah. Nah, gabung selama ini selalu dikonotasikan dengan kabupaten yang ada gabung ke kabupaten yang lain. Itu kan ekstrim. Tapi pendekatannya bisa jadi beberapa kecamatan di sekitar daerah otonomi itu gabung karena daerahnya dekat. Tadi misalnya, ini kota Sukabumi, ini kabupaten Sukabumi. Kecamatan-kecamatan yang dekat dengan kota Sukabumi, di kabupaten Sukabumi itu gabung ke sini. Kan gitu. Nah, formula-formula ini menurut saya itu penting. Kami sekarang sedang meminta Kemendagri, Pak Gubernur, para gubernur, untuk menyusun PP itu. Karena itu menjadi formula kita untuk nanti menentukan bagaimana desain penataan daerah di Indonesia ke depan. Pimpinan, ada satu lagi yang ini menjadi kegelisahan. Adalah PPh 21, Pak. PPh 21 itu dasar pembagian bagi hasilnya berdasarkan di mana dia bayar. Industri yang ada di Jawa Barat itu PPh 21-nya mayoritas di Jakarta. Sehingga dana bagi hasilnya untuk Pemda DKI pada residu industrialisasinya, resikonya, infrastruktur segala macam adalah tanggung jawab Pemda Jabar. Terima kasih, Pak. Negara nggak boleh kalah sama orang. Kan kita ngapain? Saya gini-gini ngapain? Mending tidur di rumah. Kan buat orang Bekasi. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud menyebut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten saat rapat Komisi 2 DPR RI, Selasa 29 April. Hal ini disampaikan Rudi saat membuka paparan kinerjanya selama menjabat sebagai Gubernur Kaltim. Namun rupanya sebutan dari Rudi Masud itu langsung dibalas oleh Deddy Mulyadi yang juga berada di ruangan. Deddy memamerkan hasil kontennya di media sosial yang berhasil menurunkan belanja iklan dari 50 miliar rupiah menjadi 3 miliar rupiah. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, disapa sebagai gubernur konten saat rapat di DPR RI. Yang menyapa adalah Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud. Sambil senyum, Rudi menyapa sejumlah gubernur yang hadir pada rapat kerja, Raker, dan rapat dengar pendapat, RDP, Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, dan sejumlah gubernur, bupati serta wali kota, disiarkan langsung melalui YouTube TV Parlemen, Selasa, 29 April 2025. Kang Deddy, Gubernur konten, mantap ini Kang Deddy ini, kata Rudi sambil tersenyum saat mendapat giliran bicara. Setelah Rudi, giliran Deddy mendapat kesempatan bicara. Politikus Gerindra itu bicara soal otonomi daerah, anggaran Kementerian Agama di daerah hingga persebaran penduduk. Di akhir kesempatan, Deddy menjawab sapaan Rudi soal gubernur konten. Deddy bersyukur dengan sebutan gubernur konten. Tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah, ujar Deddy. Deddy pun mengungkapkan, aktivitasnya yang rajin membuat konten setiap kali bekerja turun ke masyarakat membuat irit pengeluaran Pemprov Jawa Barat. Dengan sering mengunggah kegiatannya, Deddy merasa tak perlu berikalan di media untuk menyampaikan pencapaiannya. Dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan, jelasnya. Deddy bahkan menyebutkan, anggaran iklan yang berhasil diirit mencapai 47 miliar rupiah. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerja sama medianya 50 miliar rupiah. Sekarang cukup 3 miliar rupiah, viral terus, ujarnya tersenyum. Seperti diketahui, Deddy Mulyadi memang rajin membuat konten seputar kegiatannya sebagai Gubernur Jawa Barat. Sebelum menjabat Jabar 1 pun, Deddy memang sudah akrab dengan dunia perkontenan. Ia mengunggah video panjang pada akun YouTube-nya, Kang Deddy Mulyadi Channel. Subscribernya mencapai 6,77 juta akun. Dalam sehari, pria yang karib dengan pakaian serba putih itu bisa mengunggah lebih dari satu video. Sedangkan potongan videonya diunggah ke akun Instagram-nya, Deddy Mulyadi 71. Di Instagram, Deddy sudah memiliki 3 juta pengikut. Isi konten Deddy Mulyadi bervariasi, dari mulai soal permasalahan yang pelik seperti pembongkaran tempat wisata di Puncak, Bogor hingga yang terkini, soal siswa SMP yang mengeluh berangkat sekolah jalan kaki. Baik, pimpinan yang saya hormati, kita langsung saja. Kita tahu bahwa daerah-daerah hari ini mengalami penurunan dana alokasi.
Bahkan ada beberapa daerah yang hampir tidak lagi memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pembangunannya karena dihabiskan untuk belanja pegawai. Ada pengangkatan P3K memiliki implikasi terhadap terkurasnya dana alokasi pembangunan dan DAU. Kemudian yang berikutnya, setelah itu dana DAK mengalami penurunan, terutama di bidang infrastruktur. Ini memiliki implikasi yang cukup luas terhadap kinerja pembangunan di setiap daerah. Kalau data-datanya kita sudah sampaikan lah, nanti tinggal dilihat. Nah, seluruh problem itu menurut saya harus segera diselesaikan dalam kerangka kerja, dalam rekrutmen kepegawaian P3K yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh daerah. Saya berikan contoh misalnya, tidak semua menurut saya seleksi untuk P3K atau ASN itu harus melalui pendekatan seleksi digital. Kenapa? Karena ada beberapa spesifikasi pekerjaan yang itu tidak perlu digitalisasi. Sopir truk sampah itu nggak usah seleksi ASN menurut saya. Tukang sapu itu tidak usah. Tukang taman tidak usah. Tenaga office boy tidak usah. Tenaga pengamanan tuh tidak usah. Apa sih dampaknya dari rekrutmen ini? Yang pertama dari sisi rekrutmennya terjadi rekrutmen ASN dan P3K, tetapi di sisi lain kebutuhan yang dibutuhkan oleh daerah dan provinsi itu tetap dilakukan. Pada akhirnya ngangkat lagi melalui outsourcing. Ini pertama pendekatan. Kemudian yang kedua, bahwa BUMD pasti kualifikasinya nanti data disampaikan, ada sehat, ada dalam kategori sehat banget, ada yang dalam kategori tidak sehat. Yang tidak sehat kami lagi lakukan audit investigatif, kemudian nanti akan dilakukan 2 pilihan, diteruskan atau ditutup. Nah, problem dari BUMD itu di daerah itu satu saja, BUMD diisi oleh tim sukses. Itu problemnya, sehingga profesionalismenya dikesampingkan. Rambu-rambu ini harus segera dibangun dengan baik. Terus kemudian yang berikutnya, ini Jawa Barat. Jawa Barat ini provinsi menurut saya paling aneh. Jumlah penduduknya hampir 50 juta, terbesar di Indonesia. Tetapi jumlah desanya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kelurahannya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kecamatannya kecil dibanding Jawa Tengah. Sehingga desa di Jawa Barat ada yang menanggung penduduk satu desa 150.000. Nah, komposisi dana desa itu pendekatannya tidak seperti itu. Tetap saja pendekatan-pendekatan normatif daerah. Ini yang harus segera dilakukan evaluasi. Ini. Dan kemudian yang berikutnya adalah sudah juga semestinya Komisi 2 memelopori daerah desa yang sudah berubah karakternya menjadi kelurahan karena pertumbuhan industri, harus segera dibuat kelurahan tidak desa lagi. Karena pendekatan kewilayahan sudah tidak relevan lagi dengan jumlah penduduk yang tidak monokultur, yang sudah plural. Yang perlu dilakukan pendekatan birokratif bukan berdasarkan pendekatan politik. Ini yang harus dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah daerah menanggung beban apa lagi? Instansi vertikal seperti Kementerian Agama itu kewenangannya banyak banget. Ngurus madrasah diniyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, masjid, pondok pesantren, tapi duitnya nggak bawa. Nah, pada akhirnya kalau gubernur tidak memenuhi, kalau bupati tidak memenuhi kebutuhannya, maka nanti akan dibenturkan dengan isu agama, tidak berpihak pada kepentingan umat. Padahal di satu sisi, dia masih memiliki kewajiban-kewajiban terhadap sekolah SD negerinya masih roboh, SMP negerinya masih roboh, SMA negerinya masih roboh. Nah, problem seperti ini kalau dibawa ke wilayah politik DPR, maka kita akan mendominasi kepentingan ini dibanding kepentingan internal kita, yang menjadi kewajiban dasar kita. Untuk itu nanti ke depan Kementerian Agama harus jelas. Kalau dia mengatakan bahwa masjid tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah diniyah tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah sanawiyah Kementerian Agama, madrasah aliyah negeri Kementerian Agama, termasuk juga madrasah aliyah swasta, pesantren adalah di bawah Kementerian Agama, uang di Kementerian Agama diperbanyak agar mereka bisa mandiri. Sehingga fiskal kabupaten, fiskal kota, fiskal provinsi sangat berimplikasi kuat bagi kesejahteraan publiknya dan bagi apa yang menjadi kewajiban dasarnya. Kemudian yang berikutnya adalah ini urusan otonomi di Jawa Barat, lucu. Ada kabupaten yang penduduknya 6 juta. Ada kota yang penduduknya hanya 250.000 tapi berbatasan. Saya berikan contoh misalnya, dulu di wilayah selatan karena waktu itu ketua Komisi 2-nya itu dapilnya Ciamis, Banjar, Pangandaran, sehingga pertumbuhan otonominya cepat. Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis.
Tetapi di wilayah Bogor yang penduduk 6 juta sampai sekarang nggak berubah-ubah. Kemudian juga kota Sukabumi berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi penduduknya banyak sekali, sedangkan kota Sukabumi penduduknya kecil sekali. Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon. Kota Cimahi berbatasan dengan Kabupaten Bandung, berbatasan Kabupaten Barat. Kotanya kecil sekali penduduknya. Tapi di sisi lain Kabupaten Bandung penduduknya besar sekali. Fiskal ini akan lahir tidak adil. Ada kota yang mendapat alokasi relatif baik, penduduknya sedikit. Ada kabupaten yang alokasinya tidak begitu besar, penduduknya besar. Pertanyaan saya adalah ke depan bisakah dibuat inisiasi penambahan jumlah wilayah untuk sebuah wilayah? Misalnya kalau Kabupaten Sukabumi susah sekali membuat daerah otonomisasi baru, bisakah sebagian dari wilayah Kabupaten Sukabumi diintegrasikan dengan kota Sukabumi, kotanya berubah jadi kabupaten? Ini percepatan untuk apa? Agar melahirkan rasa adil dalam percepatan pembangunan di Jawa Barat. Kemudian ke depan, bisakah dana alokasi umum standarnya bukan dari jumlah kabupaten, jumlah kota, jumlah desa, jumlah kelurahan? Bisakah standarnya adalah jumlah penduduk? Karena kalau pendekatannya hanya jumlah kota, jumlah kabupaten, jumlah kelurahan, maka Jawa Barat akan di bawah Jawa Tengah secara terus-menerus. Sedangkan beban residu akibat pertumbuhan industri berbatasan dengan ibu kota negara, berbatasan dengan Jakarta, itu memiliki implikasi luas dalam penanganan. Barangkali ini sebagai pengantar dari saya dalam pendekatan-pendekatan ke depan, dan ini amanah dari teman-teman di daerah. Semoga kebuntuan-kebuntuan ini bisa dilakukan percepatan-percepatan. Karena apa? Karena daerah diperlukan upaya-upaya kita untuk melakukan perubahan-perubahan, tidak boleh secara terus-menerus dengan pola monoton seperti ini. Nah, yang terakhir misalnya hari ini daerah harus beratraksi. Misalnya penurunan di sektor alokasi irigasi di BBWS. Itu kan harus ditutup lewat provinsi, karena itu kebutuhan dasar pertanian, kemudian daerah aliran sungai, dan itu berdampak pada banjir. Nah ini juga akhirnya kita banyak menutup. Kita ini, dan akhirnya berbagai kegiatan di daerah, itu berbagai kebutuhan di daerah yang sebenarnya itu menjadi kewenangan pusat, itu pada akhirnya juga ditutup lagi oleh daerah. Ditutup lagi oleh daerah. Ini barangkali sebagai gambaran umum saya ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat. Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Bu Wamen, dalam penyusunan PP tentang desain besar penataan otonomi daerah itu mungkin tadi masukan dari Gubernur Jawa Barat, dan saya kira nanti yang lain juga bisa memberi masukan. Itu penting untuk kita bikin formula. Selama ini kan ada gairah yang besar untuk menghadirkan daerah otonomi baru, pemekaran. Tapi nomenklatur penggabungan dalam Undang-Undang Pemda, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 itu nggak pernah kita gunakan. Kita mekar terus, gabungnya nggak pernah. Nah, gabung selama ini selalu dikonotasikan dengan kabupaten yang ada gabung ke kabupaten yang lain. Itu kan ekstrim. Tapi pendekatannya bisa jadi beberapa kecamatan di sekitar daerah otonomi itu gabung karena daerahnya dekat. Tadi misalnya, ini kota Sukabumi, ini kabupaten Sukabumi. Kecamatan-kecamatan yang dekat dengan kota Sukabumi, di kabupaten Sukabumi itu gabung ke sini. Kan gitu. Nah, formula-formula ini menurut saya itu penting. Kami sekarang sedang meminta Kemendagri, Pak Gubernur, para gubernur untuk menyusun PP itu. Karena itu menjadi formula kita untuk nanti menentukan bagaimana desain penataan daerah di Indonesia ke depan. Pimpinan, ada satu lagi yang ini menjadi kegelisahan. Adalah PPh 21, Pak. PPh 21 itu dasar pembagian bagi hasilnya berdasarkan di mana dia bayar. Industri yang ada di Jawa Barat itu PPh 21-nya mayoritas di Jakarta. Sehingga dana bagi hasilnya untuk Pemda DKI pada residu industrialisasinya, resikonya, infrastruktur segala macam adalah tanggung jawab Pemda Jabar. Terima kasih, Pak.
Negara nggak boleh kalah sama orang. Kan kita ngapain? Saya gini-gini ngapain? Mending tidur di rumah. Kan buat orang Bekasi. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud menyebut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten saat rapat Komisi 2 DPR RI, Selasa 29 April. Hal ini disampaikan Rudi saat membuka paparan kinerjanya selama menjabat sebagai Gubernur Kaltim. Namun rupanya sebutan dari Rudi Masud itu langsung dibalas oleh Deddy Mulyadi yang juga berada di ruangan. Deddy memamerkan hasil kontennya di media sosial yang berhasil menurunkan belanja iklan dari 50 miliar rupiah menjadi 3 miliar rupiah. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, disapa sebagai gubernur konten saat rapat di DPR RI. Yang menyapa adalah Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud. Sambil senyum, Rudi menyapa sejumlah gubernur yang hadir pada rapat kerja, raker, dan rapat dengar pendapat, RDP, Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, dan sejumlah gubernur, bupati serta wali kota, disiarkan langsung melalui YouTube TV Parlemen, Selasa, 29 April 2025. Kang Deddy, Gubernur konten, mantap ini Kang Deddy ini, kata Rudi sambil tersenyum saat mendapat giliran bicara. Setelah Rudi, giliran Deddy mendapat kesempatan bicara. Politikus Gerindra itu bicara soal otonomi daerah, anggaran Kementerian Agama di daerah hingga persebaran penduduk. Di akhir kesempatan, Deddy menjawab sapaan Rudi soal gubernur konten. Deddy bersyukur dengan sebutan gubernur konten. Tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah, ujar Deddy. Deddy pun mengungkapkan, aktivitasnya yang rajin membuat konten setiap kali bekerja turun ke masyarakat membuat irit pengeluaran Pemprov Jawa Barat. Dengan sering mengunggah kegiatannya, Deddy merasa tak perlu berikalan di media untuk menyampaikan pencapaiannya. Dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan, jelasnya. Deddy bahkan menyebutkan, anggaran iklan yang berhasil diirit mencapai 47 miliar rupiah. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerja sama medianya 50 miliar rupiah. Sekarang cukup 3 miliar rupiah, viral terus, ujarnya tersenyum. Seperti diketahui, Deddy Mulyadi memang rajin membuat konten seputar kegiatannya sebagai Gubernur Jawa Barat. Sebelum menjabat Jabar 1 pun, Deddy memang sudah akrab dengan dunia perkontenan. Ia mengunggah video panjang pada akun YouTube-nya, Kang Deddy Mulyadi Channel. Subscribernya mencapai 6,77 juta akun. Dalam sehari, pria yang karib dengan pakaian serba putih itu bisa mengunggah lebih dari 1 video. Sedangkan potongan videonya diunggah ke akun Instagramnya, Deddy Mulyadi 71. Di Instagram, Deddy sudah memiliki 3 juta pengikut. Isi konten Deddy Mulyadi bervariasi, dari mulai soal permasalahan yang pelik seperti pembongkaran tempat wisata di Puncak, Bogor hingga yang terkini, soal siswa SMP yang mengeluh berangkat sekolah jalan kaki. Baik, pimpinan yang saya hormati, kita langsung saja. Kita tahu bahwa daerah-daerah hari ini mengalami penurunan dana alokasi. Bahkan ada beberapa daerah yang hampir tidak lagi memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pembangunannya karena dihabiskan untuk belanja pegawai. Ada pengangkatan P3K memiliki implikasi terhadap terkurasnya dana alokasi pembangunan dan DAU. Kemudian yang berikutnya, setelah itu dana DAK mengalami penurunan, terutama di bidang infrastruktur. Ini memiliki implikasi yang cukup luas terhadap kinerja pembangunan di setiap daerah. Kalau data-datanya kita sudah sampaikan lah, nanti tinggal dilihat. Nah, seluruh problem itu menurut saya harus segera diselesaikan dalam kerangka kerja, dalam rekrutmen kepegawaian P3K yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh daerah. Saya berikan contoh misalnya, tidak semua menurut saya seleksi untuk P3K atau ASN itu harus melalui pendekatan seleksi digital. Kenapa? Karena ada beberapa spesifikasi pekerjaan yang itu tidak perlu digitalisasi. Sopir truk sampah itu nggak usah seleksi ASN menurut saya. Tukang sapu itu tidak usah. Tukang taman tidak usah. Tenaga office boy tidak usah, tenaga pengamanan tuh tidak usah. Apa sih dampaknya dari rekrutmen ini? Yang pertama dari sisi rekrutmennya terjadi rekrutmen ASN dan P3K, tetapi di sisi lain kebutuhan yang dibutuhkan oleh daerah dan provinsi itu tetap dilakukan. Pada akhirnya ngangkat lagi melalui outsourcing. Ini pertama pendekatan. Kemudian yang kedua, bahwa BUMD pasti kualifikasinya nanti data disampaikan, ada sehat, ada dalam kategori sehat banget, ada yang dalam kategori tidak sehat. Yang tidak sehat kami lagi lakukan audit investigatif, kemudian nanti akan dilakukan 2 pilihan.
diteruskan atau ditutup. Nah, problem dari BUMD itu di daerah itu satu saja. BUMD diisi oleh tim sukses. Itu problemnya, sehingga profesionalismenya dikesampingkan. Rambu-rambu ini harus segera dibangun dengan baik. Terus kemudian yang berikutnya, ini Jawa Barat. Jawa Barat ini provinsi menurut saya paling aneh. Jumlah penduduknya hampir 50 juta, terbesar di Indonesia. Tetapi jumlah desanya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kelurahannya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kecamatannya kecil dibanding Jawa Tengah. Sehingga desa di Jawa Barat ada yang menanggung penduduk satu desa 150.000. Nah, komposisi dana desa itu pendekatannya tidak seperti itu. Tetap saja pendekatan-pendekatan normatif daerah. Ini yang harus segera dilakukan evaluasi. Ini. Dan kemudian yang berikutnya adalah sudah juga semestinya Komisi 2 memelopori daerah desa yang sudah berubah karakternya menjadi kelurahan karena pertumbuhan industri, harus segera dibuat kelurahan, tidak desa lagi. Karena pendekatan kewilayahan sudah tidak relevan lagi dengan jumlah penduduk yang tidak monokultur, yang sudah plural. Yang perlu dilakukan pendekatan birokratif bukan berdasarkan pendekatan politik. Ini yang harus dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah daerah menanggung beban apa lagi? Instansi vertikal seperti Kementerian Agama itu kewenangannya banyak banget. Ngurus madrasah diniyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, masjid, pondok pesantren, tapi duitnya nggak bawa. Nah, pada akhirnya kalau gubernur tidak memenuhi, kalau bupati tidak memenuhi kebutuhannya, maka nanti akan dibenturkan dengan isu agama, tidak berpihak pada kepentingan umat. Padahal di satu sisi, dia masih memiliki kewajiban-kewajiban terhadap sekolah SD negerinya masih roboh, SMP negerinya masih roboh, SMA negerinya masih roboh. Nah, problem seperti ini kalau dibawa ke wilayah politik DPR, maka kita akan mendominasi kepentingan ini dibanding kepentingan internal kita, yang menjadi kewajiban dasar kita. Untuk itu nanti ke depan Kementerian Agama harus jelas. Kalau dia mengatakan bahwa masjid tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah diniyah tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah sanawiyah Kementerian Agama, madrasah aliyah negeri Kementerian Agama, termasuk juga madrasah aliyah swasta, pesantren adalah di bawah Kementerian Agama, uang di Kementerian Agama diperbanyak agar mereka bisa mandiri. Sehingga fiskal kabupaten, fiskal kota, fiskal provinsi sangat berimplikasi kuat bagi kesejahteraan publiknya dan bagi apa yang menjadi kewajiban dasarnya. Kemudian yang berikutnya adalah ini urusan otonomi di Jawa Barat, lucu. Ada kabupaten yang penduduknya 6 juta. Ada kota yang penduduknya hanya 250.000 tapi berbatasan. Saya berikan contoh misalnya, dulu di wilayah selatan karena waktu itu ketua Komisi 2-nya itu dapilnya Ciamis, Banjar, Pangandaran, sehingga pertumbuhan otonominya cepat. Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis. Tetapi di wilayah Bogor yang penduduk 6 juta sampai sekarang nggak berubah-ubah. Kemudian juga Kota Sukabumi berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi penduduknya banyak sekali, sedangkan Kota Sukabumi penduduknya kecil sekali. Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon. Kota Cimahi berbatasan dengan Kabupaten Bandung, berbatasan Kabupaten Barat. Kotanya kecil sekali penduduknya. Tapi di sisi lain Kabupaten Bandung penduduknya besar sekali. Fiskal ini akan lahir tidak adil. Ada kota yang mendapat alokasi relatif baik, penduduknya sedikit. Ada kabupaten yang alokasinya tidak begitu besar, penduduknya besar. Pertanyaan saya adalah ke depan bisakah dibuat inisiasi penambahan jumlah wilayah untuk sebuah wilayah? Misalnya kalau Kabupaten Sukabumi susah sekali membuat daerah otonomisasi baru, bisakah sebagian dari wilayah Kabupaten Sukabumi diintegrasikan dengan kota Sukabumi, kotanya berubah jadi kabupaten? Ini percepatan untuk apa? Agar melahirkan rasa adil dalam percepatan pembangunan di Jawa Barat. Kemudian ke depan, bisakah dana alokasi umum standarnya bukan dari jumlah kabupaten, jumlah kota, jumlah desa, jumlah kelurahan? Bisakah standarnya adalah jumlah penduduk? Karena kalau pendekatannya hanya jumlah kota, jumlah kabupaten, jumlah kelurahan, maka Jawa Barat akan di bawah Jawa Tengah secara terus-menerus. Sedangkan beban residu akibat pertumbuhan industri berbatasan dengan ibu kota negara, berbatasan dengan Jakarta, itu memiliki implikasi luas dalam penanganan. Barangkali ini sebagai pengantar dari saya dalam pendekatan-pendekatan ke depan, dan ini amanah dari teman-teman di daerah. Semoga
kebuntuan-kebuntuan ini bisa dilakukan percepatan-percepatan. Karena apa? Karena daerah diperlukan upaya-upaya kita untuk melakukan perubahan-perubahan, tidak boleh secara terus-menerus dengan pola monoton seperti ini. Nah, yang terakhir misalnya hari ini daerah harus beratraksi. Misalnya penurunan di sektor alokasi irigasi di BBWS. Itu kan harus ditutup lewat provinsi karena itu kebutuhan dasar pertanian, kemudian daerah aliran sungai, dan itu berdampak pada banjir. Nah ini juga akhirnya kita banyak menutup. Kita ini dan akhirnya berbagai kegiatan di daerah itu berbagai kebutuhan di daerah yang sebenarnya itu menjadi kewenangan pusat, itu pada akhirnya juga ditutup lagi oleh daerah. Ditutup lagi oleh daerah. Ini barangkali sebagai gambaran umum saya ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat. Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Bu Wamen, dalam penyusunan PP tentang desain besar penataan otonomi daerah itu mungkin tadi masukan dari Gubernur Jawa Barat dan saya kira nanti yang lain juga bisa memberi masukan. Itu penting untuk kita bikin formula. Selama ini kan ada gairah yang besar untuk menghadirkan daerah otonomi baru, pemekaran. Tapi nomenklatur penggabungan dalam Undang-Undang Pemda, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 itu nggak pernah kita gunakan. Kita mekar terus, gabungnya nggak pernah. Nah, gabung selama ini selalu dikonotasikan dengan kabupaten yang ada gabung ke kabupaten yang lain. Itu kan ekstrim. Tapi pendekatannya bisa jadi beberapa kecamatan di sekitar daerah otonomi itu gabung karena daerahnya dekat. Tadi misalnya, ini kota Sukabumi, ini kabupaten Sukabumi. Kecamatan-kecamatan yang dekat dengan kota Sukabumi, di kabupaten Sukabumi itu gabung ke sini. Kan gitu. Nah, formula-formula ini menurut saya itu penting. Kami sekarang sedang meminta Kemendagri, Pak Gubernur, para gubernur untuk menyusun PP itu. Karena itu menjadi formula kita untuk nanti menentukan bagaimana desain penataan daerah di Indonesia ke depan. Pimpinan, ada satu lagi yang ini menjadi kegelisahan. Adalah PPh 21, Pak. PPh 21 itu dasar pembagian bagi hasilnya berdasarkan di mana dia bayar. Industri yang ada di Jawa Barat itu PPh 21-nya mayoritas di Jakarta. Sehingga dana bagi hasilnya untuk Pemda DKI pada residu industrialisasinya, resikonya, infrastruktur segala macam adalah tanggung jawab Pemda Jabar. Terima kasih, Pak. Negara nggak boleh kalah sama orang. Kan kita ngapain? Saya gini-gini ngapain? Mending tidur di rumah. Kan buat orang Bekasi. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud menyebut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten saat rapat Komisi 2 DPR RI, Selasa 29 April. Hal ini disampaikan Rudi saat membuka paparan kinerjanya selama menjabat sebagai Gubernur Kaltim. Namun rupanya sebutan dari Rudi Masud itu langsung dibalas oleh Deddy Mulyadi yang juga berada di ruangan. Deddy memamerkan hasil kontennya di media sosial yang berhasil menurunkan belanja iklan dari 50 miliar rupiah menjadi 3 miliar rupiah. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, disapa sebagai gubernur konten saat rapat di DPR RI. Yang menyapa adalah Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud. Sambil senyum, Rudi menyapa sejumlah gubernur yang hadir pada rapat kerja, Raker, dan rapat dengar pendapat, RDP, Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, dan sejumlah gubernur, bupati serta wali kota, disiarkan langsung melalui YouTube TV Parlemen, Selasa, 29 April 2025. Kang Deddy, Gubernur konten, mantap ini Kang Deddy ini, kata Rudi sambil tersenyum saat mendapat giliran bicara. Setelah Rudi, giliran Deddy mendapat kesempatan bicara. Politikus Gerindra itu bicara soal otonomi daerah, anggaran Kementerian Agama di daerah hingga persebaran penduduk. Di akhir kesempatan, Deddy menjawab sapaan Rudi soal gubernur konten. Deddy bersyukur dengan sebutan gubernur konten. Tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah,
ujar Dedi. Dedi pun mengungkapkan, aktivitasnya yang rajin membuat konten setiap kali bekerja turun ke masyarakat membuat irit pengeluaran Pemprov Jawa Barat. Dengan sering mengunggah kegiatannya, Dedi merasa tak perlu berikalan di media untuk menyampaikan pencapaiannya. Dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan, jelasnya. Dedi bahkan menyebutkan, anggaran iklan yang berhasil diirit mencapai 47 miliar rupiah. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerja sama medianya 50 miliar rupiah. Sekarang cukup 3 miliar rupiah, viral terus, ujarnya tersenyum. Seperti diketahui, Dedi Mulyadi memang rajin membuat konten seputar kegiatannya sebagai Gubernur Jawa Barat. Sebelum menjabat Jabar 1 pun, Dedi memang sudah akrab dengan dunia perkontenan. Ia mengunggah video panjang pada akun YouTube-nya, Kang Dedi Mulyadi Channel. Subscribernya mencapai 6,77 juta akun. Dalam sehari, pria yang karib dengan pakaian serba putih itu bisa mengunggah lebih dari 1 video. Sedangkan potongan videonya diunggah ke akun Instagramnya, Dedi Mulyadi 71. Di Instagram, Dedi sudah memiliki 3 juta pengikut. Isi konten Dedi Mulyadi bervariasi, dari mulai soal permasalahan yang pelik seperti pembongkaran tempat wisata di Puncak, Bogor hingga yang terkini, soal siswa SMP yang mengeluh berangkat sekolah jalan kaki. Baik, pimpinan yang saya hormati, kita langsung saja. Kita tahu bahwa daerah-daerah hari ini mengalami penurunan dana alokasi. Bahkan ada beberapa daerah yang hampir tidak lagi memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pembangunannya karena dihabiskan untuk belanja pegawai. Ada pengangkatan P3K memiliki implikasi terhadap terkurasnya dana alokasi pembangunan dan DAU. Kemudian yang berikutnya, setelah itu dana DAK mengalami penurunan, terutama di bidang infrastruktur. Ini memiliki implikasi yang cukup luas terhadap kinerja pembangunan di setiap daerah. Kalau data-datanya kita sudah sampaikan lah, nanti tinggal dilihat. Nah, seluruh problem itu menurut saya harus segera diselesaikan dalam kerangka kerja, dalam rekrutmen kepegawaian P3K yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh daerah. Saya berikan contoh misalnya, tidak semua menurut saya seleksi untuk P3K atau ASN itu harus melalui pendekatan seleksi digital. Kenapa? Karena ada beberapa spesifikasi pekerjaan yang itu tidak perlu digitalisasi. Sopir truk sampah itu nggak usah seleksi ASN menurut saya. Tukang sapu itu tidak usah. Tukang taman tidak usah. Tenaga office boy tidak usah, tenaga pengamanan tuh tidak usah. Apa sih dampaknya dari rekrutmen ini? Yang pertama dari sisi rekrutmennya terjadi rekrutmen ASN dan P3K, tetapi di sisi lain kebutuhan yang dibutuhkan oleh daerah dan provinsi itu tetap dilakukan. Pada akhirnya ngangkat lagi melalui outsourcing. Ini pertama pendekatan. Kemudian yang kedua, bahwa BUMD pasti kualifikasinya nanti data disampaikan, ada sehat, ada dalam kategori sehat banget, ada yang dalam kategori tidak sehat. Yang tidak sehat kami lagi lakukan audit investigatif, kemudian nanti akan dilakukan 2 pilihan, diteruskan atau ditutup. Nah, problem dari BUMD itu di daerah itu satu saja, BUMD diisi oleh tim sukses. Itu problemnya, sehingga profesionalismenya dikesampingan. Rambu-rambu ini harus segera dibangun dengan baik. Terus kemudian yang berikutnya, ini Jawa Barat. Jawa Barat ini provinsi menurut saya paling aneh. Jumlah penduduknya hampir 50 juta, terbesar di Indonesia. Tetapi jumlah desanya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kelurahannya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kecamatannya kecil dibanding Jawa Tengah. Sehingga desa di Jawa Barat ada yang menanggung penduduk satu desa 150.000. Nah, komposisi dana desa itu pendekatannya tidak seperti itu. Tetap saja pendekatan-pendekatan normatif daerah. Ini yang harus segera dilakukan evaluasi. Ini. Dan kemudian yang berikutnya adalah sudah juga semestinya Komisi 2 memelopori daerah-daerah desa yang sudah berubah karakternya menjadi kelurahan karena pertumbuhan industri. Harus segera dibuat kelurahan, tidak desa lagi. Karena pendekatan kewilayahan sudah tidak relevan lagi dengan jumlah penduduk yang tidak monokultur, yang sudah plural. Yang perlu dilakukan pendekatan birokratif bukan berdasarkan pendekatan politik. Ini yang harus dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah daerah menanggung beban apa lagi? Instansi vertikal seperti Kementerian Agama itu kewenangannya banyak banget. Ngurus madrasah diniyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, masjid, pondok pesantren, tapi duitnya nggak bawa. Nah,
pada akhirnya kalau gubernur tidak memenuhi, kalau bupati tidak memenuhi kebutuhannya, maka nanti akan dibenturkan dengan isu agama, tidak berpihak pada kepentingan umat. Padahal di satu sisi dia masih memiliki kewajiban-kewajiban terhadap sekolah SD negerinya masih roboh, SMP negerinya masih roboh, SMA negerinya masih roboh. Nah problem seperti ini kalau dibawa ke wilayah politik DPR, maka kita akan mendominasi kepentingan ini dibanding kepentingan internal kita yang menjadi kewajiban dasar kita. Untuk itu nanti ke depan Kementerian Agama harus jelas. Kalau dia mengatakan bahwa masjid tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah diniyah tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah sanawiyah Kementerian Agama, madrasah aliyah negeri Kementerian Agama, termasuk juga madrasah aliyah swasta, pesantren adalah di bawah Kementerian Agama, uang di Kementerian Agama diperbanyak agar mereka bisa mandiri. Sehingga fiskal kabupaten, fiskal kota, fiskal provinsi sangat berimplikasi kuat bagi kesejahteraan publiknya dan bagi apa yang menjadi kewajiban dasarnya. Kemudian yang berikutnya adalah ini urusan otonomi di Jawa Barat, lucu. Ada kabupaten yang penduduknya 6 juta. Ada kota yang penduduknya hanya 250.000 tapi berbatasan. Saya berikan contoh misalnya, dulu di wilayah selatan karena waktu itu ketua komisi 2-nya itu dapilnya Ciamis, Banjar, Pangandaran, sehingga pertumbuhan otonominya cepat. Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis. Tetapi di wilayah Bogor yang penduduk 6 juta sampai sekarang nggak berubah-ubah. Kemudian juga Kota Sukabumi berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi penduduknya banyak sekali, sedangkan Kota Sukabumi penduduknya kecil sekali. Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon. Kota Cimahi berbatasan dengan Kabupaten Bandung, berbatasan Kabupaten Barat. Kotanya kecil sekali penduduknya. Tapi di sisi lain Kabupaten Bandung penduduknya besar sekali. Fiskal ini akan lahir tidak adil. Ada kota yang mendapat alokasi relatif baik, penduduknya sedikit, ada kabupaten yang alokasinya tidak begitu besar, penduduknya besar. Pertanyaan saya adalah ke depan bisakah dibuat inisiasi penambahan jumlah wilayah untuk sebuah wilayah? Misalnya kalau Kabupaten Sukabumi susah sekali membuat daerah otonomisasi baru, bisakah sebagian dari wilayah Kabupaten Sukabumi diintegrasikan dengan kota Sukabumi, kotanya berubah jadi kabupaten? Ini percepatan untuk apa? Agar melahirkan rasa adil dalam percepatan pembangunan di Jawa Barat. Kemudian ke depan, bisakah dana alokasi umum standarnya bukan dari jumlah kabupaten, jumlah kota, jumlah desa, jumlah kelurahan? Bisakah standarnya adalah jumlah penduduk? Karena kalau pendekatannya hanya jumlah kota, jumlah kabupaten, jumlah kelurahan, maka Jawa Barat akan di bawah Jawa Tengah secara terus-menerus. Sedangkan beban residu akibat pertumbuhan industri berbatasan dengan ibu kota negara, berbatasan dengan Jakarta, itu memiliki implikasi luas dalam penanganan. Barangkali ini sebagai pengantar dari saya dalam pendekatan-pendekatan ke depan, dan ini amanah dari teman-teman di daerah. Semoga kebuntuan-kebuntuan ini bisa dilakukan percepatan-percepatan. Karena apa? Karena daerah diperlukan upaya-upaya kita untuk melakukan perubahan-perubahan, tidak boleh secara terus-menerus dengan pola monoton seperti ini. Nah, yang terakhir misalnya hari ini daerah harus beratraksi. Misalnya penurunan di sektor alokasi irigasi di BBWS. Itu kan harus ditutup lewat provinsi, karena itu kebutuhan dasar pertanian, kemudian daerah aliran sungai, dan itu berdampak pada banjir. Nah ini juga akhirnya kita banyak menutup. Kita ini, dan akhirnya berbagai kegiatan di daerah, itu berbagai kebutuhan di daerah yang sebenarnya itu menjadi kewenangan pusat, itu pada akhirnya juga ditutup lagi oleh daerah. Ditutup lagi oleh daerah. Ini barangkali sebagai gambaran umum, saya ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat. Dan terakhir, tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah, dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar, kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar, tapi viral terus. Terima kasih. Bu Wamen, dalam penyusunan PP tentang desain besar penataan otonomi daerah itu mungkin tadi masukan dari Gubernur Jawa Barat, dan saya kira nanti yang lain juga bisa memberi masukan. Itu penting untuk kita bikin formula
selama ini kan ada gairah yang besar untuk menghadirkan daerah otonomi baru, pemekaran. Tapi nomenklatur penggabungan dalam Undang-Undang Pemda, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 itu nggak pernah kita gunakan. Kita mekar terus, gabungnya nggak pernah. Nah, gabung selama ini selalu dikonotasikan dengan kabupaten yang ada gabung ke kabupaten yang lain. Itu kan ekstrim. Tapi pendekatannya bisa jadi beberapa kecamatan di sekitar daerah otonomi itu gabung karena daerahnya dekat. Tadi misalnya, ini kota Sukabumi, ini kabupaten Sukabumi. Kecamatan-kecamatan yang dekat dengan kota Sukabumi, di kabupaten Sukabumi itu gabung ke sini, kan gitu. Nah, formula-formula ini menurut saya itu penting. Kami sekarang sedang meminta Kemendagri, Pak Gubernur, para gubernur, untuk menyusun PP itu. Karena itu menjadi formula kita untuk nanti menentukan bagaimana desain penataan daerah di Indonesia ke depan. Pimpinan, ada satu lagi yang ini menjadi kegelisahan, adalah PPh 21, Pak. PPh 21 itu dasar pembagian bagi hasilnya berdasarkan di mana dia bayar. Industri yang ada di Jawa Barat itu PPh 21-nya mayoritas di Jakarta. Sehingga dana bagi hasilnya untuk Pemda DKI pada residu industrialisasinya, resikonya, infrastruktur segala macam adalah tanggung jawab Pemda Jabar. Terima kasih, Pak. Negara nggak boleh kalah sama orang. Kan kita ngapain? Saya gini-gini ngapain? Mending tidur di rumah. Kan buat orang Bekasi. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud menyebut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten saat rapat Komisi 2 DPR RI, Selasa 29 April. Hal ini disampaikan Rudi saat membuka paparan kinerjanya selama menjabat sebagai Gubernur Kaltim. Namun rupanya sebutan dari Rudi Masud itu langsung dibalas oleh Deddy Mulyadi yang juga berada di ruangan. Deddy memamerkan hasil kontennya di media sosial yang berhasil menurunkan belanja iklan dari 50 miliar rupiah menjadi 3 miliar rupiah. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, disapa sebagai gubernur konten saat rapat di DPR RI. Yang menyapa adalah Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud. Sambil senyum, Rudi menyapa sejumlah gubernur yang hadir pada rapat kerja, Raker, dan rapat dengar pendapat, RDP, Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, dan sejumlah gubernur, bupati serta wali kota, disiarkan langsung melalui YouTube TV Parlemen, Selasa, 29 April 2025. Kang Deddy, Gubernur konten, mantap ini Kang Deddy ini, kata Rudi sambil tersenyum saat mendapat giliran bicara. Setelah Rudi, giliran Deddy mendapat kesempatan bicara. Politikus Gerindra itu bicara soal otonomi daerah, anggaran Kementerian Agama di daerah hingga persebaran penduduk. Di akhir kesempatan, Deddy menjawab sapaan Rudi soal gubernur konten. Deddy bersyukur dengan sebutan gubernur konten. Tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah, ujar Deddy. Deddy pun mengungkapkan, aktivitasnya yang rajin membuat konten setiap kali bekerja turun ke masyarakat membuat irit pengeluaran Pemprov Jawa Barat. Dengan sering mengunggah kegiatannya, Deddy merasa tak perlu berikalan di media untuk menyampaikan pencapaiannya. Dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan, jelasnya. Deddy bahkan menyebutkan, anggaran iklan yang berhasil diirit mencapai 47 miliar rupiah. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerja sama medianya 50 miliar rupiah. Sekarang cukup 3 miliar rupiah, viral terus, ujarnya tersenyum. Seperti diketahui, Deddy Mulyadi memang rajin membuat konten seputar kegiatannya sebagai Gubernur Jawa Barat. Sebelum menjabat Jabar 1 pun, Deddy memang sudah akrab dengan dunia perkontenan. Ia mengunggah video panjang pada akun YouTube-nya, Kang Deddy Mulyadi Channel. Subscribernya mencapai 6,77 juta akun. Dalam sehari, pria yang karib dengan pakaian serba putih itu bisa mengunggah lebih dari 1 video. Sedangkan potongan videonya diunggah ke akun Instagram-nya, Deddy Mulyadi 71. Di Instagram, Deddy sudah memiliki 3 juta pengikut. Isi konten Deddy Mulyadi bervariasi, dari mulai soal permasalahan yang pelik seperti pembongkaran tempat wisata di Puncak, Bogor hingga yang terkini, soal siswa SMP yang mengeluh berangkat sekolah jalan kaki. Baik, pimpinan yang saya hormati, kita langsung saja. Kita tahu bahwa daerah-daerah hari ini mengalami penurunan dana alokasi.
Bahkan ada beberapa daerah yang hampir tidak lagi memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pembangunannya karena dihabiskan untuk belanja pegawai. Ada pengangkatan P3K memiliki implikasi terhadap terkurasnya dana alokasi pembangunan dan DAU. Kemudian yang berikutnya, setelah itu dana DAK mengalami penurunan, terutama di bidang infrastruktur. Ini memiliki implikasi yang cukup luas terhadap kinerja pembangunan di setiap daerah. Kalau data-datanya kita sudah sampaikan lah, nanti tinggal dilihat. Nah, seluruh problem itu menurut saya harus segera diselesaikan dalam kerangka kerja, dalam rekrutmen kepegawaian P3K yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh daerah. Saya berikan contoh misalnya, tidak semua menurut saya seleksi untuk P3K atau ASN itu harus melalui pendekatan seleksi digital. Kenapa? Karena ada beberapa spesifikasi pekerjaan yang itu tidak perlu digitalisasi. Sopir truk sampah itu nggak usah seleksi ASN menurut saya. Tukang sapu itu tidak usah. Tukang taman tidak usah. Tenaga office boy tidak usah. Tenaga pengamanan tuh tidak usah. Apa sih dampaknya dari rekrutmen ini? Yang pertama dari sisi rekrutmennya terjadi rekrutmen ASN dan P3K, tetapi di sisi lain kebutuhan yang dibutuhkan oleh daerah dan provinsi itu tetap dilakukan. Pada akhirnya ngangkat lagi melalui outsourcing. Ini pertama pendekatan. Kemudian yang kedua, bahwa BUMD pasti kualifikasinya nanti data disampaikan, ada sehat, ada dalam kategori sehat banget, ada yang dalam kategori tidak sehat. Yang tidak sehat kami lagi lakukan audit investigatif, kemudian nanti akan dilakukan 2 pilihan, diteruskan atau ditutup. Nah, problem dari BUMD itu di daerah itu satu saja, BUMD diisi oleh tim sukses. Itu problemnya, sehingga profesionalismenya dikesampingkan. Rambu-rambu ini harus segera dibangun dengan baik. Terus kemudian yang berikutnya, ini Jawa Barat. Jawa Barat ini provinsi menurut saya paling aneh. Jumlah penduduknya hampir 50 juta, terbesar di Indonesia. Tetapi jumlah desanya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kelurahannya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kecamatannya kecil dibanding Jawa Tengah. Sehingga desa di Jawa Barat ada yang menanggung penduduk satu desa 150.000. Nah, komposisi dana desa itu pendekatannya tidak seperti itu. Tetap saja pendekatan-pendekatan normatif daerah. Ini yang harus segera dilakukan evaluasi. Ini. Dan kemudian yang berikutnya adalah sudah juga semestinya Komisi 2 memelopori daerah desa yang sudah berubah karakternya menjadi kelurahan karena pertumbuhan industri, harus segera dibuat kelurahan tidak desa lagi. Karena pendekatan kewilayahan sudah tidak relevan lagi dengan jumlah penduduk yang tidak monokultur, yang sudah plural. Yang perlu dilakukan pendekatan birokratif bukan berdasarkan pendekatan politik. Ini yang harus dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah daerah menanggung beban apa lagi? Instansi vertikal seperti Kementerian Agama itu kewenangannya banyak banget. Ngurus madrasah diniyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, masjid, pondok pesantren, tapi duitnya nggak bawa. Nah, pada akhirnya kalau gubernur tidak memenuhi, kalau bupati tidak memenuhi kebutuhannya, maka nanti akan dibenturkan dengan isu agama, tidak berpihak pada kepentingan umat. Padahal di satu sisi, dia masih memiliki kewajiban-kewajiban terhadap sekolah SD negerinya masih roboh, SMP negerinya masih roboh, SMA negerinya masih roboh. Nah, problem seperti ini kalau dibawa ke wilayah politik DPR, maka kita akan mendominasi kepentingan ini dibanding kepentingan internal kita, yang menjadi kewajiban dasar kita. Untuk itu nanti ke depan Kementerian Agama harus jelas. Kalau dia mengatakan bahwa masjid tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah diniyah tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah sanawiyah Kementerian Agama, madrasah aliyah negeri Kementerian Agama, termasuk juga madrasah aliyah swasta, pesantren adalah di bawah Kementerian Agama, uang di Kementerian Agama diperbanyak agar mereka bisa mandiri. Sehingga fiskal kabupaten, fiskal kota, fiskal provinsi sangat berimplikasi kuat bagi kesejahteraan publiknya dan bagi apa yang menjadi kewajiban dasarnya. Kemudian yang berikutnya adalah ini urusan otonomi di Jawa Barat, lucu. Ada kabupaten yang penduduknya 6 juta. Ada kota yang penduduknya hanya 250.000 tapi berbatasan. Saya berikan contoh misalnya, dulu di wilayah selatan karena waktu itu ketua Komisi 2-nya itu dapilnya Ciamis, Banjar, Pangandaran, sehingga pertumbuhan otonominya cepat. Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis.
Tetapi di wilayah Bogor yang penduduk 6 juta sampai sekarang nggak berubah-ubah. Kemudian juga kota Sukabumi berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi penduduknya banyak sekali, sedangkan kota Sukabumi penduduknya kecil sekali. Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon. Kota Cimahi berbatasan dengan Kabupaten Bandung, berbatasan Kabupaten Barat. Kotanya kecil sekali penduduknya. Tapi di sisi lain Kabupaten Bandung penduduknya besar sekali. Fiskal ini akan lahir tidak adil. Ada kota yang mendapat alokasi relatif baik, penduduknya sedikit. Ada kabupaten yang alokasinya tidak begitu besar, penduduknya besar. Pertanyaan saya adalah ke depan bisakah dibuat inisiasi penambahan jumlah wilayah untuk sebuah wilayah? Misalnya kalau Kabupaten Sukabumi susah sekali membuat daerah otonomisasi baru, bisakah sebagian dari wilayah Kabupaten Sukabumi diintegrasikan dengan kota Sukabumi, kotanya berubah jadi kabupaten? Ini percepatan untuk apa? Agar melahirkan rasa adil dalam percepatan pembangunan di Jawa Barat. Kemudian ke depan, bisakah dana alokasi umum standarnya bukan dari jumlah kabupaten, jumlah kota, jumlah desa, jumlah kelurahan? Bisakah standarnya adalah jumlah penduduk? Karena kalau pendekatannya hanya jumlah kota, jumlah kabupaten, jumlah kelurahan, maka Jawa Barat akan di bawah Jawa Tengah secara terus-menerus. Sedangkan beban residu akibat pertumbuhan industri berbatasan dengan ibu kota negara, berbatasan dengan Jakarta, itu memiliki implikasi luas dalam penanganan. Barangkali ini sebagai pengantar dari saya dalam pendekatan-pendekatan ke depan, dan ini amanah dari teman-teman di daerah. Semoga kebuntuan-kebuntuan ini bisa dilakukan percepatan-percepatan. Karena apa? Karena daerah diperlukan upaya-upaya kita untuk melakukan perubahan-perubahan, tidak boleh secara terus-menerus dengan pola monoton seperti ini. Nah, yang terakhir misalnya hari ini daerah harus beratraksi. Misalnya penurunan di sektor alokasi irigasi di BBWS. Itu kan harus ditutup lewat provinsi, karena itu kebutuhan dasar pertanian, kemudian daerah aliran sungai, dan itu berdampak pada banjir. Nah ini juga akhirnya kita banyak menutup. Kita ini, dan akhirnya berbagai kegiatan di daerah, itu berbagai kebutuhan di daerah yang sebenarnya itu menjadi kewenangan pusat, itu pada akhirnya juga ditutup lagi oleh daerah. Ditutup lagi oleh daerah. Ini barangkali sebagai gambaran umum saya ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat. Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Bu Wamen, dalam penyusunan PP tentang desain besar penataan otonomi daerah itu mungkin tadi masukan dari Gubernur Jawa Barat, dan saya kira nanti yang lain juga bisa memberi masukan. Itu penting untuk kita bikin formula. Selama ini kan ada gairah yang besar untuk menghadirkan daerah otonomi baru, pemekaran. Tapi nomenklatur penggabungan dalam Undang-Undang Pemda, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 itu nggak pernah kita gunakan. Kita mekar terus, gabungnya nggak pernah. Nah, gabung selama ini selalu dikonotasikan dengan kabupaten yang ada gabung ke kabupaten yang lain. Itu kan ekstrim. Tapi pendekatannya bisa jadi beberapa kecamatan di sekitar daerah otonomi itu gabung karena daerahnya dekat. Tadi misalnya, ini kota Sukabumi, ini kabupaten Sukabumi. Kecamatan-kecamatan yang dekat dengan kota Sukabumi, di kabupaten Sukabumi itu gabung ke sini. Kan gitu. Nah, formula-formula ini menurut saya itu penting. Kami sekarang sedang meminta Kemendagri, Pak Gubernur, para gubernur untuk menyusun PP itu. Karena itu menjadi formula kita untuk nanti menentukan bagaimana desain penataan daerah di Indonesia ke depan. Pimpinan, ada satu lagi yang ini menjadi kegelisahan. Adalah PPh 21, Pak. PPh 21 itu dasar pembagian bagi hasilnya berdasarkan di mana dia bayar. Industri yang ada di Jawa Barat itu PPh 21-nya mayoritas di Jakarta. Sehingga dana bagi hasilnya untuk Pemda DKI pada residu industrialisasinya, resikonya, infrastruktur segala macam adalah tanggung jawab Pemda Jabar. Terima kasih, Pak.
Negara nggak boleh kalah sama orang. Kan kita ngapain? Saya gini-gini ngapain? Mending tidur di rumah. Kan buat orang Bekasi. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud menyebut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten saat rapat Komisi 2 DPR RI, Selasa 29 April. Hal ini disampaikan Rudi saat membuka paparan kinerjanya selama menjabat sebagai Gubernur Kaltim. Namun rupanya sebutan dari Rudi Masud itu langsung dibalas oleh Deddy Mulyadi yang juga berada di ruangan. Deddy memamerkan hasil kontennya di media sosial yang berhasil menurunkan belanja iklan dari 50 miliar rupiah menjadi 3 miliar rupiah. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, disapa sebagai gubernur konten saat rapat di DPR RI. Yang menyapa adalah Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud. Sambil senyum, Rudi menyapa sejumlah gubernur yang hadir pada rapat kerja, Raker, dan rapat dengar pendapat, RDP, Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, dan sejumlah gubernur, bupati serta wali kota, disiarkan langsung melalui YouTube TV Parlemen, Selasa, 29 April 2025. Kang Deddy, Gubernur konten, mantap ini Kang Deddy ini, kata Rudi sambil tersenyum saat mendapat giliran bicara. Setelah Rudi, giliran Deddy mendapat kesempatan bicara. Politikus Gerindra itu bicara soal otonomi daerah, anggaran Kementerian Agama di daerah hingga persebaran penduduk. Di akhir kesempatan, Deddy menjawab sapaan Rudi soal gubernur konten. Deddy bersyukur dengan sebutan gubernur konten. Tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten, alhamdulillah, ujar Deddy. Deddy pun mengungkapkan, aktivitasnya yang rajin membuat konten setiap kali bekerja turun ke masyarakat membuat irit pengeluaran Pemprov Jawa Barat. Dengan sering mengunggah kegiatannya, Deddy merasa tak perlu berikalan di media untuk menyampaikan pencapaiannya. Dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan, jelasnya. Deddy bahkan menyebutkan, anggaran iklan yang berhasil diirit mencapai 47 miliar rupiah. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerja sama medianya 50 miliar rupiah. Sekarang cukup 3 miliar rupiah, viral terus, ujarnya tersenyum. Seperti diketahui, Deddy Mulyadi memang rajin membuat konten seputar kegiatannya sebagai Gubernur Jawa Barat. Sebelum menjabat Jabar 1 pun, Deddy memang sudah akrab dengan dunia perkontenan. Ia mengunggah video panjang pada akun YouTube-nya, Kang Deddy Mulyadi Channel. Subscribernya mencapai 6,77 juta akun. Dalam sehari, pria yang karib dengan pakaian serba putih itu bisa mengunggah lebih dari 1 video. Sedangkan potongan videonya diunggah ke akun Instagramnya, Deddy Mulyadi 71. Di Instagram, Deddy sudah memiliki 3 juta pengikut. Isi konten Deddy Mulyadi bervariasi, dari mulai soal permasalahan yang pelik seperti pembongkaran tempat wisata di Puncak, Bogor hingga yang terkini, soal siswa SMP yang mengeluh berangkat sekolah jalan kaki. Baik, pimpinan yang saya hormati, kita langsung saja. Kita tahu bahwa daerah-daerah hari ini mengalami penurunan dana alokasi. Bahkan ada beberapa daerah yang hampir tidak lagi memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pembangunannya karena dihabiskan untuk belanja pegawai. Ada pengangkatan P3K memiliki implikasi terhadap terkurasnya dana alokasi pembangunan dan DAU. Kemudian yang berikutnya, setelah itu dana DAK mengalami penurunan, terutama di bidang infrastruktur. Ini memiliki implikasi yang cukup luas terhadap kinerja pembangunan di setiap daerah. Kalau data-datanya kita sudah sampaikan lah, nanti tinggal dilihat. Nah, seluruh problem itu menurut saya harus segera diselesaikan dalam kerangka kerja, dalam rekrutmen kepegawaian P3K yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh daerah. Saya berikan contoh misalnya, tidak semua menurut saya seleksi untuk P3K atau ASN itu harus melalui pendekatan seleksi digital. Kenapa? Karena ada beberapa spesifikasi pekerjaan yang itu tidak perlu digitalisasi. Sopir truk sampah itu nggak usah seleksi ASN menurut saya. Tukang sapu itu tidak usah. Tukang taman tidak usah. Tenaga office boy tidak usah. Tenaga pengamanan tuh tidak usah. Apa sih dampaknya dari rekrutmen ini? Yang pertama dari sisi rekrutmennya terjadi rekrutmen ASN dan P3K, tetapi di sisi lain kebutuhan yang dibutuhkan oleh daerah dan provinsi itu tetap dilakukan. Pada akhirnya ngangkat lagi melalui outsourcing. Ini pertama pendekatan. Kemudian yang kedua, bahwa BUMD pasti kualifikasinya nanti data disampaikan, ada sehat, ada dalam kategori sehat banget, ada yang dalam kategori tidak sehat. Yang tidak sehat kami lagi lakukan audit investigatif, kemudian nanti akan dilakukan 2 pilihan.
diteruskan atau ditutup. Nah, problem dari BUMD itu di daerah itu satu saja. BUMD diisi oleh tim sukses. Itu problemnya. Sehingga profesionalismenya dikesampingkan. Rambu-rambu ini harus segera dibangun dengan baik. Terus kemudian yang berikutnya, ini Jawa Barat. Jawa Barat ini provinsi menurut saya paling aneh. Jumlah penduduknya hampir 50 juta, terbesar di Indonesia. Tetapi jumlah desanya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kelurahannya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kecamatannya kecil dibanding Jawa Tengah. Sehingga desa di Jawa Barat ada yang menanggung penduduk satu desa 150.000. Nah, komposisi dana desa itu pendekatannya tidak seperti itu. Tetap saja pendekatan-pendekatan normatif daerah. Ini yang harus segera dilakukan evaluasi. Ini. Dan kemudian yang berikutnya adalah sudah juga semestinya Komisi 2 memelopori daerah desa yang sudah berubah karakternya menjadi kelurahan karena pertumbuhan industri, harus segera dibuat kelurahan tidak desa lagi. Karena pendekatan kewilayahan sudah tidak relevan lagi dengan jumlah penduduk yang tidak monokultur, yang sudah plural. Yang perlu dilakukan pendekatan birokratif bukan berdasarkan pendekatan politik. Ini yang harus dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah daerah menanggung beban apa lagi? Instansi vertikal seperti Kementerian Agama itu kewenangannya banyak banget. Ngurus madrasah diniyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, masjid, pondok pesantren, tapi duitnya nggak bawa. Nah, pada akhirnya kalau gubernur tidak memenuhi, kalau bupati tidak memenuhi kebutuhannya, maka nanti akan dibenturkan dengan isu agama, tidak berpihak pada kepentingan umat. Padahal di satu sisi, dia masih memiliki kewajiban-kewajiban terhadap sekolah SD negerinya masih roboh, SMP negerinya masih roboh, SMA negerinya masih roboh. Nah, problem seperti ini kalau dibawa ke wilayah politik DPR, maka kita akan mendominasi kepentingan ini dibanding kepentingan internal kita, yang menjadi kewajiban dasar kita. Untuk itu nanti ke depan Kementerian Agama harus jelas. Kalau dia mengatakan bahwa masjid tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah diniyah tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah sanawiyah Kementerian Agama, madrasah aliyah negeri Kementerian Agama, termasuk juga madrasah aliyah swasta, pesantren adalah di bawah Kementerian Agama, uang di Kementerian Agama diperbanyak agar mereka bisa mandiri. Sehingga fiskal kabupaten, fiskal kota, fiskal provinsi sangat berimplikasi kuat bagi kesejahteraan publiknya dan bagi apa yang menjadi kewajiban dasarnya. Kemudian yang berikutnya adalah, ini urusan otonomi di Jawa Barat, lucu. Ada kabupaten yang penduduknya 6 juta. Ada kota yang penduduknya hanya 250.000, tapi berbatasan. Saya berikan contoh misalnya, dulu di wilayah selatan, karena waktu itu ketua Komisi 2-nya, itu dapilnya, Ciamis, Banjar, Pangandaran, sehingga pertumbuhan otonominya cepat. Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis. Tetapi di wilayah Bogor yang penduduk 6 juta sampai sekarang nggak berubah-ubah. Kemudian juga Kota Sukabumi berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi penduduknya banyak sekali, sedangkan Kota Sukabumi penduduknya kecil sekali. Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon. Kota Cimahi berbatasan dengan Kabupaten Bandung, berbatasan Kabupaten Barat. Kotanya kecil sekali penduduknya. Tapi di sisi lain Kabupaten Bandung penduduknya besar sekali. Fiskal ini akan lahir tidak adil. Ada kota yang mendapat alokasi relatif baik, penduduknya sedikit. Ada kabupaten yang alokasinya tidak begitu besar, penduduknya besar. Pertanyaan saya adalah ke depan bisakah dibuat inisiasi penambahan jumlah wilayah untuk sebuah wilayah? Misalnya kalau Kabupaten Sukabumi susah sekali membuat daerah otonomisasi baru, bisakah sebagian dari wilayah Kabupaten Sukabumi diintegrasikan dengan kota Sukabumi, kotanya berubah jadi kabupaten? Ini percepatan untuk apa? Agar melahirkan rasa adil dalam percepatan pembangunan di Jawa Barat. Kemudian ke depan, bisakah dana alokasi umum standarnya bukan dari jumlah kabupaten, jumlah kota, jumlah desa, jumlah kelurahan? Bisakah standarnya adalah jumlah penduduk? Karena kalau pendekatannya hanya jumlah kota, jumlah kabupaten, jumlah kelurahan, maka Jawa Barat akan dibawa Jawa Tengah secara terus-menerus. Sedangkan beban residu akibat pertumbuhan industri berbatasan dengan ibu kota negara, berbatasan dengan Jakarta, itu memiliki implikasi luas dalam penanganan. Barangkali ini sebagai pengantar dari saya dalam pendekatan-pendekatan ke depan, dan ini amanah dari teman-teman di daerah. Semoga
kebuntuan-kebuntuan ini bisa dilakukan percepatan-percepatan. Karena apa? Karena daerah diperlukan upaya-upaya kita untuk melakukan perubahan-perubahan, tidak boleh secara terus-menerus dengan pola monoton seperti ini. Nah, yang terakhir misalnya hari ini daerah harus beratraksi. Misalnya penurunan di sektor alokasi irigasi di BBWS. Itu kan harus ditutup lewat provinsi, karena itu kebutuhan dasar pertanian, kemudian daerah aliran sungai, dan itu berdampak pada banjir. Nah ini juga akhirnya kita banyak menutup. Kita ini, dan akhirnya berbagai kegiatan di daerah, itu berbagai kebutuhan di daerah yang sebenarnya itu menjadi kewenangan pusat, itu pada akhirnya juga ditutup lagi oleh daerah. Ditutup lagi oleh daerah. Ini barangkali sebagai gambaran umum saya ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat. Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Bu Wamen, dalam penyusunan PP tentang desain besar penataan otonomi daerah itu mungkin tadi masukan dari Gubernur Jawa Barat dan saya kira nanti yang lain juga bisa memberi masukan. Itu penting untuk kita bikin formula. Selama ini kan ada gairah yang besar untuk menghadirkan daerah otonomi baru, pemekaran. Tapi nomenklatur penggabungan dalam Undang-Undang Pemda, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 itu nggak pernah kita gunakan. Kita mekar terus, gabungnya nggak pernah. Nah, gabung selama ini selalu dikonotasikan dengan kabupaten yang ada gabung ke kabupaten yang lain. Itu kan ekstrim. Tapi pendekatannya bisa jadi beberapa kecamatan di sekitar daerah otonomi itu gabung karena daerahnya dekat. Tadi misalnya, ini kota Sukabumi, ini kabupaten Sukabumi. Kecamatan-kecamatan yang dekat dengan kota Sukabumi, di kabupaten Sukabumi itu gabung ke sini. Kan gitu. Nah, formula-formula ini menurut saya itu penting. Kami sekarang sedang meminta Kemendagri, Pak Gubernur, para gubernur untuk menyusun PP itu. Karena itu menjadi formula kita untuk nanti menentukan bagaimana desain penataan daerah di Indonesia ke depan. Pimpinan, ada satu lagi yang ini menjadi kegelisahan. Adalah PPh 21, Pak. PPh 21 itu dasar pembagian bagi hasilnya berdasarkan di mana dia bayar. Industri yang ada di Jawa Barat itu PPh 21-nya mayoritas di Jakarta. Sehingga dana bagi hasilnya untuk Pemda DKI pada residu industrialisasinya, resikonya, infrastruktur segala macam adalah tanggung jawab Pemda Jabar. Terima kasih, Pak. Negara nggak boleh kalah sama orang. Kan kita ngapain? Saya gini-gini ngapain? Mending tidur di rumah. Kan buat orang Bekasi. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud menyebut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten saat rapat Komisi 2 DPR RI, Selasa 29 April. Hal ini disampaikan Rudi saat membuka paparan kinerjanya selama menjabat sebagai Gubernur Kaltim. Namun rupanya sebutan dari Rudi Masud itu langsung dibalas oleh Deddy Mulyadi yang juga berada di ruangan. Deddy memamerkan hasil kontennya di media sosial yang berhasil menurunkan belanja iklan dari 50 miliar rupiah menjadi 3 miliar rupiah. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, disapa sebagai gubernur konten saat rapat di DPR RI. Yang menyapa adalah Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud. Sambil senyum, Rudi menyapa sejumlah gubernur yang hadir pada rapat kerja, raker, dan rapat dengar pendapat, RDP, Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, dan sejumlah gubernur, bupati serta wali kota, disiarkan langsung melalui YouTube TV Parlemen, Selasa, 29 April 2025. Kang Deddy, Gubernur konten, mantap ini Kang Deddy ini, kata Rudi sambil tersenyum saat mendapat giliran bicara. Setelah Rudi, giliran Deddy mendapat kesempatan bicara. Politikus Gerindra itu bicara soal otonomi daerah, anggaran Kementerian Agama di daerah hingga persebaran penduduk. Di akhir kesempatan, Deddy menjawab sapaan Rudi soal gubernur konten. Deddy bersyukur dengan sebutan gubernur konten. Tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah,
ujar Dedi. Dedi pun mengungkapkan, aktivitasnya yang rajin membuat konten setiap kali bekerja turun ke masyarakat membuat irit pengeluaran Pemprov Jawa Barat. Dengan sering mengunggah kegiatannya, Dedi merasa tak perlu berikalan di media untuk menyampaikan pencapaiannya. Dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan, jelasnya. Dedi bahkan menyebutkan, anggaran iklan yang berhasil diirit mencapai 47 miliar rupiah. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerja sama medianya 50 miliar rupiah. Sekarang cukup 3 miliar rupiah, viral terus, ujarnya tersenyum. Seperti diketahui, Dedi Mulyadi memang rajin membuat konten seputar kegiatannya sebagai Gubernur Jawa Barat. Sebelum menjabat Jabar 1 pun, Dedi memang sudah akrab dengan dunia perkontenan. Ia mengunggah video panjang pada akun YouTube-nya, Kang Dedi Mulyadi Channel. Subscribernya mencapai 6,77 juta akun. Dalam sehari, pria yang karib dengan pakaian serba putih itu bisa mengunggah lebih dari 1 video. Sedangkan potongan videonya diunggah ke akun Instagramnya, Dedi Mulyadi 71. Di Instagram, Dedi sudah memiliki 3 juta pengikut. Isi konten Dedi Mulyadi bervariasi, dari mulai soal permasalahan yang pelik seperti pembongkaran tempat wisata di Puncak, Bogor hingga yang terkini, soal siswa SMP yang mengeluh berangkat sekolah jalan kaki. Baik, pimpinan yang saya hormati, kita langsung saja. Kita tahu bahwa daerah-daerah hari ini mengalami penurunan dana alokasi. Bahkan ada beberapa daerah yang hampir tidak lagi memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pembangunannya karena dihabiskan untuk belanja pegawai. Ada pengangkatan P3K memiliki implikasi terhadap terkurasnya dana alokasi pembangunan dan DAU. Kemudian yang berikutnya, setelah itu dana DAK mengalami penurunan, terutama di bidang infrastruktur. Ini memiliki implikasi yang cukup luas terhadap kinerja pembangunan di setiap daerah. Kalau data-datanya kita sudah sampaikan lah, nanti tinggal dilihat. Nah, seluruh problem itu menurut saya harus segera diselesaikan dalam kerangka kerja, dalam rekrutmen kepegawaian P3K yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh daerah. Saya berikan contoh misalnya, tidak semua menurut saya seleksi untuk P3K atau ASN itu harus melalui pendekatan seleksi digital. Kenapa? Karena ada beberapa spesifikasi pekerjaan yang itu tidak perlu digitalisasi. Sopir truk sampah itu nggak usah seleksi ASN menurut saya. Tukang sapu itu tidak usah. Tukang taman tidak usah. Tenaga office boy tidak usah, tenaga pengamanan tuh tidak usah. Apa sih dampaknya dari rekrutmen ini? Yang pertama dari sisi rekrutmennya terjadi rekrutmen ASN dan P3K, tetapi di sisi lain kebutuhan yang dibutuhkan oleh daerah dan provinsi itu tetap dilakukan. Pada akhirnya ngangkat lagi melalui outsourcing. Ini pertama pendekatan. Kemudian yang kedua, bahwa BUMD pasti kualifikasinya nanti data disampaikan, ada sehat, ada dalam kategori sehat banget, ada yang dalam kategori tidak sehat. Yang tidak sehat kami lagi lakukan audit investigatif, kemudian nanti akan dilakukan 2 pilihan, diteruskan atau ditutup. Nah, problem dari BUMD itu di daerah itu satu saja, BUMD diisi oleh tim sukses. Itu problemnya, sehingga profesionalismenya dikesampingan. Rambu-rambu ini harus segera dibangun dengan baik. Terus kemudian yang berikutnya, ini Jawa Barat. Jawa Barat ini provinsi menurut saya paling aneh. Jumlah penduduknya hampir 50 juta, terbesar di Indonesia. Tetapi jumlah desanya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kelurahannya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kecamatannya kecil dibanding Jawa Tengah. Sehingga desa di Jawa Barat ada yang menanggung penduduk satu desa 150.000. Nah, komposisi dana desa itu pendekatannya tidak seperti itu. Tetap saja pendekatan-pendekatan normatif daerah. Ini yang harus segera dilakukan evaluasi. Ini. Dan kemudian yang berikutnya adalah sudah juga semestinya Komisi 2 memelopori daerah desa yang sudah berubah karakternya menjadi kelurahan karena pertumbuhan industri, harus segera dibuat kelurahan tidak desa lagi. Karena pendekatan kewilayahan sudah tidak relevan lagi dengan jumlah penduduk yang tidak monokultur, yang sudah plural. Yang perlu dilakukan pendekatan birokratif bukan berdasarkan pendekatan politik. Ini yang harus dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah daerah menanggung beban apa lagi? Instansi vertikal seperti Kementerian Agama itu kewenangannya banyak banget. Ngurus madrasah diniyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, masjid, pondok pesantren, tapi duitnya nggak bawa. Nah,
pada akhirnya kalau gubernur tidak memenuhi, kalau bupati tidak memenuhi kebutuhannya, maka nanti akan dibenturkan dengan isu agama, tidak berpihak pada kepentingan umat. Padahal di satu sisi, dia masih memiliki kewajiban-kewajiban terhadap sekolah SD negerinya masih roboh, SMP negerinya masih roboh, SMA negerinya masih roboh. Nah problem seperti ini kalau dibawa ke wilayah politik DPR, maka kita akan mendominasi kepentingan ini dibanding kepentingan internal kita, yang menjadi kewajiban dasar kita. Untuk itu nanti ke depan Kementerian Agama harus jelas. Kalau dia mengatakan bahwa masjid tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah diniyah tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah sanawiyah Kementerian Agama, madrasah aliyah negeri Kementerian Agama, termasuk juga madrasah aliyah swasta, pesantren adalah di bawah Kementerian Agama, uang di Kementerian Agama diperbanyak agar mereka bisa mandiri. Sehingga fiskal kabupaten, fiskal kota, fiskal provinsi sangat berimplikasi kuat bagi kesejahteraan publiknya dan bagi apa yang menjadi kewajiban dasarnya. Kemudian yang berikutnya adalah, ini urusan otonomi di Jawa Barat, lucu. Ada kabupaten yang penduduknya 6 juta. Ada kota yang penduduknya hanya 250.000 tapi berbatasan. Saya berikan contoh misalnya, dulu di wilayah selatan, karena waktu itu ketua komisi 2-nya, itu dapilnya, Ciamis, Banjar, Pangandaran, sehingga pertumbuhan otonominya cepat. Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis. Tetapi di wilayah Bogor yang penduduk 6 juta sampai sekarang nggak berubah-ubah. Kemudian juga Kota Sukabumi berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi penduduknya banyak sekali, sedangkan Kota Sukabumi penduduknya kecil sekali. Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon. Kota Cimahi berbatasan dengan Kabupaten Bandung, berbatasan Kabupaten Barat. Kotanya kecil sekali penduduknya. Tapi di sisi lain Kabupaten Bandung penduduknya besar sekali. Fiskal ini akan lahir tidak adil. Ada kota yang mendapat alokasi relatif baik, penduduknya sedikit. Ada kabupaten yang alokasinya tidak begitu besar, penduduknya besar. Pertanyaan saya adalah ke depan bisakah dibuat inisiasi penambahan jumlah wilayah untuk sebuah wilayah? Misalnya kalau Kabupaten Sukabumi susah sekali membuat daerah otonomisasi baru, bisakah sebagian dari wilayah Kabupaten Sukabumi diintegrasikan dengan kota Sukabumi, kotanya berubah jadi kabupaten? Ini percepatan untuk apa? Agar melahirkan rasa adil dalam percepatan pembangunan di Jawa Barat. Kemudian ke depan, bisakah dana alokasi umum standarnya bukan dari jumlah kabupaten, jumlah kota, jumlah desa, jumlah kelurahan? Bisakah standarnya adalah jumlah penduduk? Karena kalau pendekatannya hanya jumlah kota, jumlah kabupaten, jumlah kelurahan, maka Jawa Barat akan di bawah Jawa Tengah secara terus-menerus. Sedangkan beban residu akibat pertumbuhan industri berbatasan dengan ibu kota negara, berbatasan dengan Jakarta, itu memiliki implikasi luas dalam penanganan. Barangkali ini sebagai pengantar dari saya dalam pendekatan-pendekatan ke depan, dan ini amanah dari teman-teman di daerah. Semoga kebuntuan-kebuntuan ini bisa dilakukan percepatan-percepatan. Karena apa? Karena daerah diperlukan upaya-upaya kita untuk melakukan perubahan-perubahan, tidak boleh secara terus-menerus dengan pola monoton seperti ini. Nah, yang terakhir misalnya hari ini daerah harus beratraksi. Misalnya penurunan di sektor alokasi irigasi di BBWS. Itu kan harus ditutup lewat provinsi, karena itu kebutuhan dasar pertanian, kemudian daerah aliran sungai, dan itu berdampak pada banjir. Nah ini juga akhirnya kita banyak menutup. Kita ini, dan akhirnya berbagai kegiatan di daerah, itu berbagai kebutuhan di daerah yang sebenarnya itu menjadi kewenangan pusat, itu pada akhirnya juga ditutup lagi oleh daerah. Ditutup lagi oleh daerah. Ini barangkali sebagai gambaran umum, saya ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat. Dan terakhir, tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah, dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Bu Wamen, dalam penyusunan PP tentang desain besar penataan otonomi daerah itu mungkin tadi masukan dari Gubernur Jawa Barat, dan saya kira nanti yang lain juga bisa memberi masukan. Itu penting untuk kita bikin formula
selama ini kan ada gairah yang besar untuk menghadirkan daerah otonomi baru, pemekaran. Tapi nomenklatur penggabungan dalam Undang-Undang Pemda, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 itu nggak pernah kita gunakan. Kita mekar terus, gabungnya nggak pernah. Nah, gabung selama ini selalu dikonotasikan dengan kabupaten yang ada gabung ke kabupaten yang lain. Itu kan ekstrim. Tapi pendekatannya bisa jadi beberapa kecamatan di sekitar daerah otonomi itu gabung karena daerahnya dekat. Tadi misalnya, ini kota Sukabumi, ini kabupaten Sukabumi. Kecamatan-kecamatan yang dekat dengan kota Sukabumi, di kabupaten Sukabumi itu gabung ke sini, kan gitu. Nah, formula-formula ini menurut saya itu penting. Kami sekarang sedang meminta Kemendagri, Pak Gubernur, para gubernur, untuk menyusun PP itu. Karena itu menjadi formula kita untuk nanti menentukan bagaimana desain penataan daerah di Indonesia ke depan. Pimpinan, ada satu lagi yang ini menjadi kegelisahan, adalah PPh 21, Pak. PPh 21 itu dasar pembagian bagi hasilnya berdasarkan di mana dia bayar. Industri yang ada di Jawa Barat itu PPh 21-nya mayoritas di Jakarta. Sehingga dana bagi hasilnya untuk Pemda DKI pada residu industrialisasinya, resikonya, infrastruktur segala macam adalah tanggung jawab Pemda Jabar. Terima kasih, Pak. Negara nggak boleh kalah sama orang. Kan kita ngapain? Saya gini-gini ngapain? Mending tidur di rumah. Kan buat orang Bekasi. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud menyebut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten saat rapat Komisi 2 DPR RI, Selasa 29 April. Hal ini disampaikan Rudi saat membuka paparan kinerjanya selama menjabat sebagai Gubernur Kaltim. Namun rupanya sebutan dari Rudi Masud itu langsung dibalas oleh Deddy Mulyadi yang juga berada di ruangan. Deddy memamerkan hasil kontennya di media sosial yang berhasil menurunkan belanja iklan dari 50 miliar rupiah menjadi 3 miliar rupiah. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, disapa sebagai gubernur konten saat rapat di DPR RI. Yang menyapa adalah Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud. Sambil senyum, Rudi menyapa sejumlah gubernur yang hadir pada rapat kerja, Raker, dan rapat dengar pendapat, RDP, Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, dan sejumlah gubernur, bupati serta wali kota, disiarkan langsung melalui YouTube TV Parlemen, Selasa, 29 April 2025. Kang Deddy, Gubernur konten, mantap ini Kang Deddy ini, kata Rudi sambil tersenyum saat mendapat giliran bicara. Setelah Rudi, giliran Deddy mendapat kesempatan bicara. Politikus Gerindra itu bicara soal otonomi daerah, anggaran Kementerian Agama di daerah hingga persebaran penduduk. Di akhir kesempatan, Deddy menjawab sapaan Rudi soal gubernur konten. Deddy bersyukur dengan sebutan gubernur konten. Tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah, ujar Deddy. Deddy pun mengungkapkan, aktivitasnya yang rajin membuat konten setiap kali bekerja turun ke masyarakat membuat irit pengeluaran Pemprov Jawa Barat. Dengan sering mengunggah kegiatannya, Deddy merasa tak perlu berikalan di media untuk menyampaikan pencapaiannya. Dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan, jelasnya. Deddy bahkan menyebutkan, anggaran iklan yang berhasil diirit mencapai 47 miliar rupiah. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerja sama medianya 50 miliar rupiah. Sekarang cukup 3 miliar rupiah, viral terus, ujarnya tersenyum. Seperti diketahui, Deddy Mulyadi memang rajin membuat konten seputar kegiatannya sebagai Gubernur Jawa Barat. Sebelum menjabat Jabar 1 pun, Deddy memang sudah akrab dengan dunia perkontenan. Ia mengunggah video panjang pada akun YouTube-nya, Kang Deddy Mulyadi Channel. Subscribernya mencapai 6,77 juta akun. Dalam sehari, pria yang karib dengan pakaian serba putih itu bisa mengunggah lebih dari satu video. Sedangkan potongan videonya diunggah ke akun Instagramnya, Deddy Mulyadi 71. Di Instagram, Deddy sudah memiliki 3 juta pengikut. Isi konten Deddy Mulyadi bervariasi, dari mulai soal permasalahan yang pelik seperti pembongkaran tempat wisata di Puncak, Bogor hingga yang terkini, soal siswa SMP yang mengeluh berangkat sekolah jalan kaki. Baik, pimpinan yang saya hormati, kita langsung saja. Kita tahu bahwa daerah-daerah hari ini mengalami penurunan dana alokasi.
Bahkan ada beberapa daerah yang hampir tidak lagi memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pembangunannya karena dihabiskan untuk belanja pegawai. Ada pengangkatan P3K memiliki implikasi terhadap terkurasnya dana alokasi pembangunan dan DAU. Kemudian yang berikutnya, setelah itu dana DAK mengalami penurunan, terutama di bidang infrastruktur. Ini memiliki implikasi yang cukup luas terhadap kinerja pembangunan di setiap daerah. Kalau data-datanya kita sudah sampaikan lah, nanti tinggal dilihat. Nah, seluruh problem itu menurut saya harus segera diselesaikan dalam kerangka kerja, dalam rekrutmen kepegawaian P3K yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh daerah. Saya berikan contoh misalnya, tidak semua menurut saya seleksi untuk P3K atau ASN itu harus melalui pendekatan seleksi digital. Kenapa? Karena ada beberapa spesifikasi pekerjaan yang itu tidak perlu digitalisasi. Sopir truk sampah itu nggak usah seleksi ASN menurut saya. Tukang sapu itu tidak usah. Tukang taman tidak usah. Tenaga office boy tidak usah, tenaga pengamanan tuh tidak usah. Apa sih dampaknya dari rekrutmen ini? Yang pertama dari sisi rekrutmennya terjadi rekrutmen ASN dan P3K, tetapi di sisi lain kebutuhan yang dibutuhkan oleh daerah dan provinsi itu tetap dilakukan. Pada akhirnya ngangkat lagi melalui outsourcing. Ini pertama pendekatan. Kemudian yang kedua, bahwa BUMD pasti kualifikasinya nanti data disampaikan, ada sehat, ada dalam kategori sehat banget, ada yang dalam kategori tidak sehat. Yang tidak sehat kami lagi lakukan audit investigatif, kemudian nanti akan dilakukan dua pilihan, diteruskan atau ditutup. Nah, problem dari BUMD itu di daerah itu satu saja, BUMD diisi oleh tim sukses. Itu problemnya, sehingga profesionalismenya dikesampingan. Rambu-rambu ini harus segera dibangun dengan baik. Terus kemudian yang berikutnya, ini Jawa Barat. Jawa Barat ini provinsi menurut saya paling aneh. Jumlah penduduknya hampir 50 juta, terbesar di Indonesia. Tetapi jumlah desanya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kelurahannya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kecamatannya kecil dibanding Jawa Tengah. Sehingga desa di Jawa Barat ada yang menanggung penduduk satu desa 150.000. Nah, komposisi dana desa itu pendekatannya tidak seperti itu. Tetap saja pendekatan-pendekatan normatif daerah. Ini yang harus segera dilakukan evaluasi. Ini. Dan kemudian yang berikutnya adalah sudah juga semestinya Komisi 2 memelopori daerah-daerah desa yang sudah berubah karakternya menjadi kelurahan karena pertumbuhan industri. Harus segera dibuat kelurahan, tidak desa lagi. Karena pendekatan kewilayahan sudah tidak relevan lagi dengan jumlah penduduk yang tidak monokultur, yang sudah plural. Yang perlu dilakukan pendekatan birokratif bukan berdasarkan pendekatan politik. Ini yang harus dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah daerah menanggung beban apa lagi? Instansi vertikal seperti Kementerian Agama itu kewenangannya banyak banget. Ngurus madrasah diniyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, masjid, pondok pesantren, tapi duitnya nggak bawa. Nah, pada akhirnya kalau gubernur tidak memenuhi, kalau bupati tidak memenuhi kebutuhannya, maka nanti akan dibenturkan dengan isu agama, tidak berpihak pada kepentingan umat. Padahal di satu sisi, dia masih memiliki kewajiban-kewajiban terhadap sekolah SD negerinya masih roboh, SMP negerinya masih roboh, SMA negerinya masih roboh. Nah, problem seperti ini kalau dibawa ke wilayah politik DPR, maka kita akan mendominasi kepentingan ini dibanding kepentingan internal kita, yang menjadi kewajiban dasar kita. Untuk itu nanti ke depan Kementerian Agama harus jelas. Kalau dia mengatakan bahwa masjid tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah diniyah tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah sanawiyah Kementerian Agama, madrasah aliyah negeri Kementerian Agama, termasuk juga madrasah aliyah swasta, pesantren adalah di bawah Kementerian Agama, uang di Kementerian Agama diperbanyak agar mereka bisa mandiri. Sehingga fiskal kabupaten, fiskal kota, fiskal provinsi sangat berimplikasi kuat bagi kesejahteraan publiknya dan bagi apa yang menjadi kewajiban dasarnya. Kemudian yang berikutnya adalah ini urusan otonomi di Jawa Barat, lucu. Ada kabupaten yang penduduknya 6 juta. Ada kota yang penduduknya hanya 250.000 tapi berbatasan. Saya berikan contoh misalnya, dulu di wilayah selatan karena waktu itu ketua komisi 2-nya itu dapilnya Ciamis, Banjar, Pangandaran, sehingga pertumbuhan otonominya cepat. Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis.
Tetapi di wilayah Bogor yang penduduk 6 juta sampai sekarang nggak berubah-ubah. Kemudian juga kota Sukabumi berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi penduduknya banyak sekali, sedangkan kota Sukabumi penduduknya kecil sekali. Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon. Kota Cimahi berbatasan dengan Kabupaten Bandung, berbatasan Kabupaten Barat. Kotanya kecil sekali penduduknya. Tapi di sisi lain Kabupaten Bandung penduduknya besar sekali. Fiskal ini akan lahir tidak adil. Ada kota yang mendapat alokasi relatif baik, penduduknya sedikit. Ada kabupaten yang alokasinya tidak begitu besar, penduduknya besar. Pertanyaan saya adalah ke depan bisakah dibuat inisiasi penambahan jumlah wilayah untuk sebuah wilayah? Misalnya kalau Kabupaten Sukabumi susah sekali membuat daerah otonomisasi baru, bisakah sebagian dari wilayah Kabupaten Sukabumi diintegrasikan dengan kota Sukabumi, kotanya berubah jadi kabupaten? Ini percepatan untuk apa? Agar melahirkan rasa adil dalam percepatan pembangunan di Jawa Barat. Kemudian ke depan, bisakah dana alokasi umum standarnya bukan dari jumlah kabupaten, jumlah kota, jumlah desa, jumlah kelurahan? Bisakah standarnya adalah jumlah penduduk? Karena kalau pendekatannya hanya jumlah kota, jumlah kabupaten, jumlah kelurahan, maka Jawa Barat akan dibawa Jawa Tengah secara terus-menerus. Sedangkan beban residu akibat pertumbuhan industri berbatasan dengan ibu kota negara, berbatasan dengan Jakarta, itu memiliki implikasi luas dalam penanganan. Barangkali ini sebagai pengantar dari saya dalam pendekatan-pendekatan ke depan, dan ini amanah dari teman-teman di daerah. Semoga kebuntuan-kebuntuan ini bisa dilakukan percepatan-percepatan. Karena apa? Karena daerah diperlukan upaya-upaya kita untuk melakukan perubahan-perubahan, tidak boleh secara terus-menerus dengan pola monoton seperti ini. Nah, yang terakhir misalnya hari ini daerah harus beratraksi. Misalnya penurunan di sektor alokasi irigasi di BBWS. Itu kan harus ditutup lewat provinsi, karena itu kebutuhan dasar pertanian, kemudian daerah aliran sungai, dan itu berdampak pada banjir. Nah ini juga akhirnya kita banyak menutup. Kita ini, dan akhirnya berbagai kegiatan di daerah, itu berbagai kebutuhan di daerah yang sebenarnya itu menjadi kewenangan pusat, itu pada akhirnya juga ditutup lagi oleh daerah. Ditutup lagi oleh daerah. Ini barangkali sebagai gambaran umum saya ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat. Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Bu Wamen, dalam penyusunan PP tentang desain besar penataan otonomi daerah itu mungkin tadi masukan dari Gubernur Jawa Barat, dan saya kira nanti yang lain juga bisa memberi masukan. Itu penting untuk kita bikin formula. Selama ini kan ada gairah yang besar untuk menghadirkan daerah otonomi baru, pemekaran. Tapi nomenklatur penggabungan dalam Undang-Undang Pemda, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 itu nggak pernah kita gunakan. Kita mekar terus, gabungnya nggak pernah. Nah, gabung selama ini selalu dikonotasikan dengan kabupaten yang ada gabung ke kabupaten yang lain. Itu kan ekstrim. Tapi pendekatannya bisa jadi beberapa kecamatan di sekitar daerah otonomi itu gabung karena daerahnya dekat. Tadi misalnya, ini kota Sukabumi, ini kabupaten Sukabumi. Kecamatan-kecamatan yang dekat dengan kota Sukabumi, di kabupaten Sukabumi itu gabung ke sini. Kan gitu. Nah, formula-formula ini menurut saya itu penting. Kami sekarang sedang meminta Kemendagri, Pak Gubernur, para gubernur, untuk menyusun PP itu. Karena itu menjadi formula kita untuk nanti menentukan bagaimana desain penataan daerah di Indonesia ke depan. Pimpinan, ada satu lagi yang ini menjadi kegelisahan. Adalah PPh 21, Pak. PPh 21 itu dasar pembagian bagi hasilnya berdasarkan di mana dia bayar. Industri yang ada di Jawa Barat, itu PPh 21-nya mayoritas di Jakarta. Sehingga dana bagi hasilnya untuk Pemda DKI pada residu industrialisasinya, resikonya, infrastruktur segala macam adalah tanggung jawab Pemda Jabar. Terima kasih, Pak.
negara nggak boleh kalah sama orang. Kan kita ngapain? Saya gini-gini ngapain? Mending tidur di rumah. Kan buat orang Bekasi. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud menyebut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten saat rapat Komisi 2 DPR RI, Selasa 29 April. Hal ini disampaikan Rudi saat membuka paparan kinerjanya selama menjabat sebagai Gubernur Kaltim. Namun rupanya sebutan dari Rudi Masud itu langsung dibalas oleh Deddy Mulyadi yang juga berada di ruangan. Deddy memamerkan hasil kontennya di media sosial yang berhasil menurunkan belanja iklan dari 50 miliar rupiah menjadi 3 miliar rupiah. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, disapa sebagai gubernur konten saat rapat di DPR RI. Yang menyapa adalah Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud. Sambil senyum, Rudi menyapa sejumlah gubernur yang hadir pada rapat kerja, Raker, dan rapat dengar pendapat, RDP, Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, dan sejumlah gubernur, bupati serta wali kota, disiarkan langsung melalui YouTube TV Parlemen, Selasa, 29 April 2025. Kang Deddy, Gubernur konten, mantap ini Kang Deddy ini, kata Rudi sambil tersenyum saat mendapat giliran bicara. Setelah Rudi, giliran Deddy mendapat kesempatan bicara. Politikus Gerindra itu bicara soal otonomi daerah, anggaran Kementerian Agama di daerah hingga persebaran penduduk. Di akhir kesempatan, Deddy menjawab sapaan Rudi soal gubernur konten. Deddy bersyukur dengan sebutan gubernur konten. Tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah, ujar Deddy. Deddy pun mengungkapkan, aktivitasnya yang rajin membuat konten setiap kali bekerja turun ke masyarakat membuat irit pengeluaran Pemprov Jawa Barat. Dengan sering mengunggah kegiatannya, Deddy merasa tak perlu berikalan di media untuk menyampaikan pencapaiannya. Dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan, jelasnya. Deddy bahkan menyebutkan, anggaran iklan yang berhasil diirit mencapai 47 miliar rupiah. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerja sama medianya 50 miliar rupiah. Sekarang cukup 3 miliar rupiah, viral terus, ujarnya tersenyum. Seperti diketahui, Deddy Mulyadi memang rajin membuat konten seputar kegiatannya sebagai Gubernur Jawa Barat. Sebelum menjabat Jabar 1 pun, Deddy memang sudah akrab dengan dunia perkontenan. Ia mengunggah video panjang pada akun YouTube-nya, Kang Deddy Mulyadi Channel. Subscribernya mencapai 6,77 juta akun. Dalam sehari, pria yang karib dengan pakaian serba putih itu bisa mengunggah lebih dari 1 video. Sedangkan potongan videonya diunggah ke akun Instagramnya, Deddy Mulyadi 71. Di Instagram, Deddy sudah memiliki 3 juta pengikut. Isi konten Deddy Mulyadi bervariasi, dari mulai soal permasalahan yang pelik seperti pembongkaran tempat wisata di Puncak, Bogor hingga yang terkini, soal siswa SMP yang mengeluh berangkat sekolah jalan kaki. Baik, pimpinan yang saya hormati, kita langsung saja. Kita tahu bahwa daerah-daerah hari ini mengalami penurunan dana alokasi. Bahkan ada beberapa daerah yang hampir tidak lagi memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pembangunannya karena dihabiskan untuk belanja pegawai. Ada pengangkatan P3K memiliki implikasi terhadap terkurasnya dana alokasi pembangunan dan DAU. Kemudian yang berikutnya, setelah itu dana DAK mengalami penurunan, terutama di bidang infrastruktur. Ini memiliki implikasi yang cukup luas terhadap kinerja pembangunan di setiap daerah. Kalau data-datanya kita sudah sampaikan lah, nanti tinggal dilihat. Nah, seluruh problem itu menurut saya harus segera diselesaikan dalam kerangka kerja, dalam rekrutmen kepegawaian P3K yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh daerah. Saya berikan contoh misalnya, tidak semua menurut saya seleksi untuk P3K atau ASN itu harus melalui pendekatan seleksi digital. Kenapa? Karena ada beberapa spesifikasi pekerjaan yang itu tidak perlu digitalisasi. Sopir truk sampah itu nggak usah seleksi ASN menurut saya. Tukang sapu itu tidak usah. Tukang taman tidak usah. Tenaga office boy tidak usah. Tenaga pengamanan tuh tidak usah. Apa sih dampaknya dari rekrutmen ini? Yang pertama dari sisi rekrutmennya terjadi rekrutmen ASN dan P3K. Tetapi di sisi lain kebutuhan yang dibutuhkan oleh daerah dan provinsi itu tetap dilakukan. Pada akhirnya ngangkat lagi melalui outsourcing. Ini pertama pendekatan. Kemudian yang kedua, bahwa BUMD pasti kualifikasinya nanti data disampaikan, ada sehat, ada dalam kategori sehat banget, ada yang dalam kategori tidak sehat. Yang tidak sehat kami lagi lakukan audit investigatif, kemudian nanti akan dilakukan 2 pilihan, diteruskan atau ditutup.
Nah, problem dari BUMD itu di daerah itu satu saja. BUMD diisi oleh tim sukses. Itu problemnya. Sehingga profesionalismenya dikesampingkan. Rambu-rambu ini harus segera dibangun dengan baik. Terus kemudian yang berikutnya, ini Jawa Barat. Jawa Barat ini provinsi menurut saya paling aneh. Jumlah penduduknya hampir 50 juta, terbesar di Indonesia. Tetapi jumlah desanya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kelurahannya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kecamatannya kecil dibanding Jawa Tengah. Sehingga desa di Jawa Barat ada yang menanggung penduduk satu desa 150.000. Nah, komposisi dana desa itu pendekatannya tidak seperti itu. Tetap saja pendekatan-pendekatan normatif daerah. Ini yang harus segera dilakukan evaluasi. Ini. Dan kemudian yang berikutnya adalah sudah juga semestinya Komisi 2 memelopori daerah-daerah desa yang sudah berubah karakternya menjadi kelurahan karena pertumbuhan industri, harus segera dibuat kelurahan tidak desa lagi. Karena pendekatan kewilayahan sudah tidak relevan lagi dengan jumlah penduduk yang tidak monokultur, yang sudah plural. Yang perlu dilakukan pendekatan birokratif bukan berdasarkan pendekatan politik. Ini yang harus dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah daerah menanggung beban apa lagi? Instansi vertikal seperti Kementerian Agama itu kewenangannya banyak banget. Ngurus madrasah diniyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, masjid, pondok pesantren, tapi duitnya nggak bawa. Nah, pada akhirnya kalau gubernur tidak memenuhi, kalau bupati tidak memenuhi kebutuhannya, maka nanti akan dibenturkan dengan isu agama, tidak berpihak pada kepentingan umat. Padahal di satu sisi, dia masih memiliki kewajiban-kewajiban terhadap sekolah SD negerinya masih roboh, SMP negerinya masih roboh, SMA negerinya masih roboh. Nah, problem seperti ini kalau dibawa ke wilayah politik DPR, maka kita akan mendominasi kepentingan ini dibanding kepentingan internal kita, yang menjadi kewajiban dasar kita. Untuk itu nanti ke depan Kementerian Agama harus jelas. Kalau dia mengatakan bahwa masjid tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah diniyah tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah sanawiyah Kementerian Agama, madrasah aliyah negeri Kementerian Agama, termasuk juga madrasah aliyah swasta, pesantren adalah di bawah Kementerian Agama, uang di Kementerian Agama diperbanyak agar mereka bisa mandiri. Sehingga fiskal kabupaten, fiskal kota, fiskal provinsi sangat berimplikasi kuat bagi kesejahteraan publiknya dan bagi apa yang menjadi kewajiban dasarnya. Kemudian yang berikutnya adalah, ini urusan otonomi di Jawa Barat, lucu. Ada kabupaten yang penduduknya 6 juta, ada kota yang penduduknya hanya 250.000 tapi berbatasan. Saya berikan contoh misalnya, dulu di wilayah selatan, karena waktu itu ketua Komisi 2-nya, itu dapilnya, Ciamis, Banjar, Pangandaran, sehingga pertumbuhan otonominya cepat. Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis. Tetapi di wilayah Bogor yang penduduk 6 juta sampai sekarang nggak berubah-ubah. Kemudian juga Kota Sukabumi berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi penduduknya banyak sekali, sedangkan Kota Sukabumi penduduknya kecil sekali. Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon. Kota Cimahi berbatasan dengan Kabupaten Bandung, berbatasan Kabupaten Barat. Kotanya kecil sekali penduduknya. Tapi di sisi lain Kabupaten Bandung penduduknya besar sekali. Fiskal ini akan lahir tidak adil. Ada kota yang mendapat alokasi relatif baik, penduduknya sedikit. Ada kabupaten yang alokasinya tidak begitu besar, penduduknya besar. Pertanyaan saya adalah ke depan bisakah dibuat inisiasi penambahan jumlah wilayah untuk sebuah wilayah? Misalnya, kalau Kabupaten Sukabumi susah sekali membuat daerah otonomisasi baru, bisakah sebagian dari wilayah Kabupaten Sukabumi diintegrasikan dengan Kota Sukabumi, kotanya berubah jadi kabupaten? Ini percepatan untuk apa? Agar melahirkan rasa adil dalam percepatan pembangunan di Jawa Barat. Kemudian ke depan, bisakah dana alokasi umum standarnya bukan dari jumlah kabupaten, jumlah kota, jumlah desa, jumlah kelurahan? Bisakah standarnya adalah jumlah penduduk? Karena kalau pendekatannya hanya jumlah kota, jumlah kabupaten, jumlah kelurahan, maka Jawa Barat akan di bawah Jawa Tengah secara terus-menerus. Sedangkan beban residu akibat pertumbuhan industri berbatasan dengan ibu kota negara, berbatasan dengan Jakarta, itu memiliki implikasi luas dalam penanganan. Barangkali ini sebagai pengantar dari saya dalam pendekatan-pendekatan ke depan, dan ini amanah dari teman-teman di daerah. Semoga
kebuntuan-kebuntuan ini bisa dilakukan percepatan-percepatan. Karena apa? Karena daerah diperlukan upaya-upaya kita untuk melakukan perubahan-perubahan, tidak boleh secara terus-menerus dengan pola monoton seperti ini. Nah, yang terakhir misalnya hari ini daerah harus beratraksi. Misalnya penurunan di sektor alokasi irigasi di BBWS. Itu kan harus ditutup lewat provinsi karena itu kebutuhan dasar pertanian, kemudian daerah aliran sungai, dan itu berdampak pada banjir. Nah ini juga akhirnya kita banyak menutup kita ini, dan akhirnya berbagai kegiatan di daerah itu, berbagai kebutuhan di daerah yang sebenarnya itu menjadi kewenangan pusat, itu pada akhirnya juga ditutup lagi oleh daerah. Ditutup lagi oleh daerah. Ini barangkali sebagai gambaran umum saya mengucapkan terima kasih. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat. Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Bu Wamen, dalam penyusunan PP tentang desain besar penataan otonomi daerah itu mungkin tadi masukan dari Gubernur Jawa Barat dan saya kira nanti yang lain juga bisa memberi masukan. Itu penting untuk kita bikin formula. Selama ini kan ada gairah yang besar untuk menghadirkan daerah otonomi baru, pemekaran. Tapi nomenklatur penggabungan dalam Undang-Undang Pemda, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 itu nggak pernah kita gunakan. Kita mekar terus, gabungnya nggak pernah. Nah, gabung selama ini selalu dikonotasikan dengan kabupaten yang ada gabung ke kabupaten yang lain. Itu kan ekstrim. Tapi pendekatannya bisa jadi beberapa kecamatan di sekitar daerah otonomi itu gabung karena daerahnya dekat. Tadi misalnya, ini kota Sukabumi, ini kabupaten Sukabumi. Kecamatan-kecamatan yang dekat dengan kota Sukabumi, di kabupaten Sukabumi itu gabung ke sini. Kan gitu. Nah, formula-formula ini menurut saya itu penting. Kami sekarang sedang meminta Kemendagri, Pak Gubernur, para gubernur untuk menyusun PP itu. Karena itu menjadi formula kita untuk nanti menentukan bagaimana desain penataan daerah di Indonesia ke depan. Pimpinan, ada satu lagi yang ini menjadi kegelisahan. Adalah PPh 21, Pak. PPh 21 itu dasar pembagian bagi hasilnya berdasarkan di mana dia bayar. Industri yang ada di Jawa Barat itu PPh 21-nya mayoritas di Jakarta. Sehingga dana bagi hasilnya untuk Pemda DKI pada residu industrialisasinya, resikonya, infrastruktur segala macam adalah tanggung jawab Pemda Jabar. Terima kasih, Pak. Negara nggak boleh kalah sama orang. Kan kita ngapain? Saya gini-gini ngapain? Mending tidur di rumah. Kan buat orang Bekasi. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud menyebut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten saat rapat Komisi 2 DPR RI, Selasa 29 April. Hal ini disampaikan Rudi saat membuka paparan kinerjanya selama menjabat sebagai Gubernur Kaltim. Namun rupanya sebutan dari Rudi Masud itu langsung dibalas oleh Deddy Mulyadi yang juga berada di ruangan. Deddy memamerkan hasil kontennya di media sosial yang berhasil menurunkan belanja iklan dari 50 miliar rupiah menjadi 3 miliar rupiah. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, disapa sebagai gubernur konten saat rapat di DPR RI. Yang menyapa adalah Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud. Sambil senyum, Rudi menyapa sejumlah gubernur yang hadir pada rapat kerja, Raker, dan rapat dengar pendapat, RDP, Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, dan sejumlah gubernur, bupati serta wali kota, disiarkan langsung melalui YouTube TV Parlemen, Selasa, 29 April 2025. Kang Deddy, Gubernur konten, mantap ini Kang Deddy ini, kata Rudi sambil tersenyum saat mendapat giliran bicara. Setelah Rudi, giliran Deddy mendapat kesempatan bicara. Politikus Gerindra itu bicara soal otonomi daerah, anggaran Kementerian Agama di daerah hingga persebaran penduduk. Di akhir kesempatan, Deddy menjawab sapaan Rudi soal gubernur konten. Deddy bersyukur dengan sebutan gubernur konten. Tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah,
ujar Dedi. Dedi pun mengungkapkan, aktivitasnya yang rajin membuat konten setiap kali bekerja turun ke masyarakat membuat irit pengeluaran Pemprov Jawa Barat. Dengan sering mengunggah kegiatannya, Dedi merasa tak perlu berikalan di media untuk menyampaikan pencapaiannya. Dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan, jelasnya. Dedi bahkan menyebutkan, anggaran iklan yang berhasil diirit mencapai 47 miliar rupiah. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerja sama medianya 50 miliar rupiah. Sekarang cukup 3 miliar rupiah, viral terus, ujarnya tersenyum. Seperti diketahui, Dedi Mulyadi memang rajin membuat konten seputar kegiatannya sebagai Gubernur Jawa Barat. Sebelum menjabat Jabar 1 pun, Dedi memang sudah akrab dengan dunia perkontenan. Ia mengunggah video panjang pada akun YouTube-nya, Kang Dedi Mulyadi Channel. Subscribernya mencapai 6,77 juta akun. Dalam sehari, pria yang karib dengan pakaian serba putih itu bisa mengunggah lebih dari 1 video. Sedangkan potongan videonya diunggah ke akun Instagramnya, Dedi Mulyadi 71. Di Instagram, Dedi sudah memiliki 3 juta pengikut. Isi konten Dedi Mulyadi bervariasi, dari mulai soal permasalahan yang pelik seperti pembongkaran tempat wisata di Puncak, Bogor hingga yang terkini, soal siswa SMP yang mengeluh berangkat sekolah jalan kaki. Baik, pimpinan yang saya hormati, kita langsung saja. Kita tahu bahwa daerah-daerah hari ini mengalami penurunan dana alokasi. Bahkan ada beberapa daerah yang hampir tidak lagi memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pembangunannya karena dihabiskan untuk belanja pegawai. Ada pengangkatan P3K memiliki implikasi terhadap terkurasnya dana alokasi pembangunan dan DAU. Kemudian yang berikutnya, setelah itu dana DAK mengalami penurunan, terutama di bidang infrastruktur. Ini memiliki implikasi yang cukup luas terhadap kinerja pembangunan di setiap daerah. Kalau data-datanya kita sudah sampaikan lah, nanti tinggal dilihat. Nah, seluruh problem itu menurut saya harus segera diselesaikan dalam kerangka kerja, dalam rekrutmen kepegawaian P3K yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh daerah. Saya berikan contoh misalnya, tidak semua menurut saya seleksi untuk P3K atau ASN itu harus melalui pendekatan seleksi digital. Kenapa? Karena ada beberapa spesifikasi pekerjaan yang itu tidak perlu digitalisasi. Sopir truk sampah itu nggak usah seleksi ASN menurut saya. Tukang sapu itu tidak usah. Tukang taman tidak usah. Tenaga office boy tidak usah. Tenaga pengamanan tuh tidak usah. Apa sih dampaknya dari rekrutmen ini? Yang pertama dari sisi rekrutmennya terjadi rekrutmen ASN dan P3K, tetapi di sisi lain kebutuhan yang dibutuhkan oleh daerah dan provinsi itu tetap dilakukan. Pada akhirnya ngangkat lagi melalui outsourcing. Ini pertama pendekatan. Kemudian yang kedua, bahwa BUMD pasti kualifikasinya nanti data disampaikan, ada sehat, ada dalam kategori sehat banget, ada yang dalam kategori tidak sehat. Yang tidak sehat kami lagi lakukan audit investigatif, kemudian nanti akan dilakukan 2 pilihan, diteruskan atau ditutup. Nah, problem dari BUMD itu di daerah itu satu saja, BUMD diisi oleh tim sukses. Itu problemnya, sehingga profesionalismenya dikesampingkan. Rambu-rambu ini harus segera dibangun dengan baik. Terus kemudian yang berikutnya, ini Jawa Barat. Jawa Barat ini provinsi menurut saya paling aneh. Jumlah penduduknya hampir 50 juta, terbesar di Indonesia. Tetapi jumlah desanya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kelurahannya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kecamatannya kecil dibanding Jawa Tengah. Sehingga desa di Jawa Barat ada yang menanggung penduduk satu desa 150.000. Nah, komposisi dana desa itu pendekatannya tidak seperti itu. Tetap saja pendekatan-pendekatan normatif daerah. Ini yang harus segera dilakukan evaluasi. Ini. Dan kemudian yang berikutnya adalah sudah juga semestinya Komisi 2 memelopori daerah desa yang sudah berubah karakternya menjadi kelurahan karena pertumbuhan industri. Harus segera dibuat kelurahan, tidak desa lagi. Karena pendekatan kewilayahan sudah tidak relevan lagi dengan jumlah penduduk yang tidak monokultur, yang sudah plural. Yang perlu dilakukan pendekatan birokratif bukan berdasarkan pendekatan politik. Ini yang harus dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah daerah menanggung beban apa lagi? Instansi vertikal seperti Kementerian Agama itu kewenangannya banyak banget. Ngurus madrasah diniyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, masjid, pondok pesantren, tapi duitnya nggak bawa. Nah,
pada akhirnya kalau gubernur tidak memenuhi, kalau bupati tidak memenuhi kebutuhannya, maka nanti akan dibenturkan dengan isu agama, tidak berpihak pada kepentingan umat. Padahal di satu sisi, dia masih memiliki kewajiban-kewajiban terhadap sekolah SD negerinya masih roboh, SMP negerinya masih roboh, SMA negerinya masih roboh. Nah problem seperti ini kalau dibawa ke wilayah politik DPR, maka kita akan mendominasi kepentingan ini dibanding kepentingan internal kita, yang menjadi kewajiban dasar kita. Untuk itu nanti ke depan Kementerian Agama harus jelas. Kalau dia mengatakan bahwa masjid tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah diniyah tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah sanawiyah Kementerian Agama, madrasah aliyah negeri Kementerian Agama, termasuk juga madrasah aliyah swasta, pesantren adalah di bawah Kementerian Agama, uang di Kementerian Agama diperbanyak agar mereka bisa mandiri. Sehingga fiskal kabupaten, fiskal kota, fiskal provinsi sangat berimplikasi kuat bagi kesejahteraan publiknya dan bagi apa yang menjadi kewajiban dasarnya. Kemudian yang berikutnya adalah, ini urusan otonomi di Jawa Barat, lucu. Ada kabupaten yang penduduknya 6 juta. Ada kota yang penduduknya hanya 250.000, tapi berbatasan. Saya berikan contoh misalnya, dulu di wilayah selatan, karena waktu itu ketua komisi 2-nya, itu dapilnya, Ciamis, Banjar, Pangandaran, sehingga pertumbuhan otonominya cepat. Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis. Tetapi di wilayah Bogor yang penduduk 6 juta sampai sekarang nggak berubah-ubah. Kemudian juga Kota Sukabumi berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi penduduknya banyak sekali, sedangkan Kota Sukabumi penduduknya kecil sekali. Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon. Kota Cimahi berbatasan dengan Kabupaten Bandung, berbatasan Kabupaten Barat. Kotanya kecil sekali penduduknya. Tapi di sisi lain Kabupaten Bandung penduduknya besar sekali. Fiskal ini akan lahir tidak adil. Ada kota yang mendapat alokasi relatif baik, penduduknya sedikit. Ada kabupaten yang alokasinya tidak begitu besar, penduduknya besar. Pertanyaan saya adalah ke depan bisakah dibuat inisiasi penambahan jumlah wilayah untuk sebuah wilayah? Misalnya kalau Kabupaten Sukabumi susah sekali membuat daerah otonomisasi baru, bisakah sebagian dari wilayah Kabupaten Sukabumi diintegrasikan dengan kota Sukabumi, kotanya berubah jadi kabupaten? Ini percepatan untuk apa? Agar melahirkan rasa adil dalam percepatan pembangunan di Jawa Barat. Kemudian ke depan, bisakah dana alokasi umum standarnya bukan dari jumlah kabupaten, jumlah kota, jumlah desa, jumlah kelurahan? Bisakah standarnya adalah jumlah penduduk? Karena kalau pendekatannya hanya jumlah kota, jumlah kabupaten, jumlah kelurahan, maka Jawa Barat akan di bawah Jawa Tengah secara terus-menerus. Sedangkan beban residu akibat pertumbuhan industri berbatasan dengan ibu kota negara, berbatasan dengan Jakarta, itu memiliki implikasi luas dalam penanganan. Barangkali ini sebagai pengantar dari saya dalam pendekatan-pendekatan ke depan, dan ini amanah dari teman-teman di daerah. Semoga kebuntuan-kebuntuan ini bisa dilakukan percepatan-percepatan. Karena apa? Karena daerah diperlukan upaya-upaya kita untuk melakukan perubahan-perubahan, tidak boleh secara terus-menerus dengan pola monoton seperti ini. Nah, yang terakhir misalnya hari ini daerah harus beratraksi. Misalnya penurunan di sektor alokasi irigasi di BBWS. Itu kan harus ditutup lewat provinsi, karena itu kebutuhan dasar pertanian, kemudian daerah aliran sungai, dan itu berdampak pada banjir. Nah ini juga akhirnya kita banyak menutup. Kita ini, dan akhirnya berbagai kegiatan di daerah, itu berbagai kebutuhan di daerah yang sebenarnya itu menjadi kewenangan pusat, itu pada akhirnya juga ditutup lagi oleh daerah. Ditutup lagi oleh daerah. Ini barangkali sebagai gambaran umum saya ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat. Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kalteng mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Bu Wamen, dalam penyusunan PP tentang desain besar penataan otonomi daerah itu mungkin tadi masukan dari Gubernur Jawa Barat dan saya kira nanti yang lain juga bisa memberi masukan. Itu penting untuk kita bikin formula
selama ini kan ada gairah yang besar untuk menghadirkan daerah otonomi baru, pemekaran. Tapi nomenklatur penggabungan dalam Undang-Undang Pemda, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 itu nggak pernah kita gunakan. Kita mekar terus, gabungnya nggak pernah. Nah, gabung selama ini selalu dikonotasikan dengan kabupaten yang ada gabung ke kabupaten yang lain. Itu kan ekstrim. Tapi pendekatannya bisa jadi beberapa kecamatan di sekitar daerah otonomi itu gabung karena daerahnya dekat. Tadi misalnya, ini kota Sukabumi, ini kabupaten Sukabumi. Kecamatan-kecamatan yang dekat dengan kota Sukabumi, di kabupaten Sukabumi itu gabung ke sini, kan gitu. Nah, formula-formula ini menurut saya itu penting. Kami sekarang sedang meminta Kemendagri, Pak Gubernur, para gubernur, untuk menyusun PP itu. Karena itu menjadi formula kita untuk nanti menentukan bagaimana desain penataan daerah di Indonesia ke depan. Pimpinan, ada satu lagi yang ini menjadi kegelisahan. Adalah PPh 21, Pak. PPh 21 itu dasar pembagian bagi hasilnya berdasarkan di mana dia bayar. Industri yang ada di Jawa Barat itu PPh 21-nya mayoritas di Jakarta. Sehingga dana bagi hasilnya untuk Pemda DKI pada residu industrialisasinya, resikonya, infrastruktur segala macam adalah tanggung jawab Pemda Jabar. Terima kasih, Pak. Negara nggak boleh kalah sama orang. Kan kita ngapain? Saya gini-gini ngapain? Mending tidur di rumah. Kan buat orang Bekasi. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud menyebut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten saat rapat Komisi 2 DPR RI, Selasa 29 April. Hal ini disampaikan Rudi saat membuka paparan kinerjanya selama menjabat sebagai Gubernur Kaltim. Namun rupanya sebutan dari Rudi Masud itu langsung dibalas oleh Deddy Mulyadi yang juga berada di ruangan. Deddy memamerkan hasil kontennya di media sosial yang berhasil menurunkan belanja iklan dari 50 miliar rupiah menjadi 3 miliar rupiah. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, disapa sebagai gubernur konten saat rapat di DPR RI. Yang menyapa adalah Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud. Sambil senyum, Rudi menyapa sejumlah gubernur yang hadir pada rapat kerja, raker, dan rapat dengar pendapat, RDP, Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, dan sejumlah gubernur, bupati serta wali kota, disiarkan langsung melalui YouTube TV Parlemen, Selasa, 29 April 2025. Kang Deddy, Gubernur konten, mantap ini Kang Deddy ini, kata Rudi sambil tersenyum saat mendapat giliran bicara. Setelah Rudi, giliran Deddy mendapat kesempatan bicara. Politikus Gerindra itu bicara soal otonomi daerah, anggaran Kementerian Agama di daerah hingga persebaran penduduk. Di akhir kesempatan, Deddy menjawab sapaan Rudi soal gubernur konten. Deddy bersyukur dengan sebutan gubernur konten. Tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah, ujar Deddy. Deddy pun mengungkapkan, aktivitasnya yang rajin membuat konten setiap kali bekerja turun ke masyarakat membuat irit pengeluaran Pemprov Jawa Barat. Dengan sering mengunggah kegiatannya, Deddy merasa tak perlu berikalan di media untuk menyampaikan pencapaiannya. Dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan, jelasnya. Deddy bahkan menyebutkan, anggaran iklan yang berhasil diirit mencapai 47 miliar rupiah. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerja sama medianya 50 miliar rupiah. Sekarang cukup 3 miliar rupiah, viral terus, ujarnya tersenyum. Seperti diketahui, Deddy Mulyadi memang rajin membuat konten seputar kegiatannya sebagai Gubernur Jawa Barat. Sebelum menjabat Jabar 1 pun, Deddy memang sudah akrab dengan dunia perkontenan. Ia mengunggah video panjang pada akun YouTube-nya, Kang Deddy Mulyadi Channel. Subscribernya mencapai 6,77 juta akun. Dalam sehari, pria yang karib dengan pakaian serba putih itu bisa mengunggah lebih dari satu video. Sedangkan potongan videonya diunggah ke akun Instagram-nya, Deddy Mulyadi 71. Di Instagram, Deddy sudah memiliki 3 juta pengikut. Isi konten Deddy Mulyadi bervariasi, dari mulai soal permasalahan yang pelik seperti pembongkaran tempat wisata di Puncak, Bogor hingga yang terkini, soal siswa SMP yang mengeluh berangkat sekolah jalan kaki. Baik, pimpinan yang saya hormati, kita langsung saja. Kita tahu bahwa daerah-daerah hari ini mengalami penurunan dana alokasi.
Bahkan ada beberapa daerah yang hampir tidak lagi memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pembangunannya karena dihabiskan untuk belanja pegawai. Ada pengangkatan P3K memiliki implikasi terhadap terkurasnya dana alokasi pembangunan dan DAU. Kemudian yang berikutnya, setelah itu dana DAK mengalami penurunan, terutama di bidang infrastruktur. Ini memiliki implikasi yang cukup luas terhadap kinerja pembangunan di setiap daerah. Kalau data-datanya kita sudah sampaikan lah, nanti tinggal dilihat. Nah, seluruh problem itu menurut saya harus segera diselesaikan dalam kerangka kerja, dalam rekrutmen kepegawaian P3K yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh daerah. Saya berikan contoh misalnya, tidak semua menurut saya seleksi untuk P3K atau ASN itu harus melalui pendekatan seleksi digital. Kenapa? Karena ada beberapa spesifikasi pekerjaan yang itu tidak perlu digitalisasi. Sopir truk sampah itu nggak usah seleksi ASN menurut saya. Tukang sapu itu tidak usah. Tukang taman tidak usah. Tenaga office boy tidak usah. Tenaga pengamanan tuh tidak usah. Apa sih dampaknya dari rekrutmen ini? Yang pertama dari sisi rekrutmennya terjadi rekrutmen ASN dan P3K, tetapi di sisi lain kebutuhan yang dibutuhkan oleh daerah dan provinsi itu tetap dilakukan. Pada akhirnya ngangkat lagi melalui outsourcing. Ini pertama pendekatan. Kemudian yang kedua, bahwa BUMD pasti kualifikasinya nanti data disampaikan, ada sehat, ada dalam kategori sehat banget, ada yang dalam kategori tidak sehat. Yang tidak sehat kami lagi lakukan audit investigatif, kemudian nanti akan dilakukan dua pilihan, diteruskan atau ditutup. Nah, problem dari BUMD itu di daerah itu satu saja, BUMD diisi oleh tim sukses. Itu problemnya, sehingga profesionalismenya dikesampingan. Rambu-rambu ini harus segera dibangun dengan baik. Terus kemudian yang berikutnya, ini Jawa Barat. Jawa Barat ini provinsi menurut saya paling aneh. Jumlah penduduknya hampir 50 juta, terbesar di Indonesia. Tetapi jumlah desanya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kelurahannya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kecamatannya kecil dibanding Jawa Tengah. Sehingga desa di Jawa Barat ada yang menanggung penduduk satu desa 150.000. Nah, komposisi dana desa itu pendekatannya tidak seperti itu. Tetap saja pendekatan-pendekatan normatif daerah. Ini yang harus segera dilakukan evaluasi. Ini. Dan kemudian yang berikutnya adalah sudah juga semestinya Komisi 2 memelopori daerah desa yang sudah berubah karakternya menjadi kelurahan karena pertumbuhan industri, harus segera dibuat kelurahan tidak desa lagi. Karena pendekatan kewilayahan sudah tidak relevan lagi dengan jumlah penduduk yang tidak monokultur, yang sudah plural. Yang perlu dilakukan pendekatan birokratif bukan berdasarkan pendekatan politik. Ini yang harus dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah daerah menanggung beban apa lagi? Instansi vertikal seperti Kementerian Agama itu kewenangannya banyak banget. Ngurus madrasah diniyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, masjid, pondok pesantren, tapi duitnya nggak bawa. Nah, pada akhirnya kalau gubernur tidak memenuhi, kalau bupati tidak memenuhi kebutuhannya, maka nanti akan dibenturkan dengan isu agama, tidak berpihak pada kepentingan umat. Padahal di satu sisi, dia masih memiliki kewajiban-kewajiban terhadap sekolah SD negerinya masih roboh, SMP negerinya masih roboh, SMA negerinya masih roboh. Nah, problem seperti ini kalau dibawa ke wilayah politik DPR, maka kita akan mendominasi kepentingan ini dibanding kepentingan internal kita, yang menjadi kewajiban dasar kita. Untuk itu nanti ke depan Kementerian Agama harus jelas. Kalau dia mengatakan bahwa masjid tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah diniyah tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah sanawiyah Kementerian Agama, madrasah aliyah negeri Kementerian Agama, termasuk juga madrasah aliyah swasta, pesantren adalah di bawah Kementerian Agama, uang di Kementerian Agama diperbanyak agar mereka bisa mandiri. Sehingga fiskal kabupaten, fiskal kota, fiskal provinsi sangat berimplikasi kuat bagi kesejahteraan publiknya dan bagi apa yang menjadi kewajiban dasarnya. Kemudian yang berikutnya adalah, ini urusan otonomi di Jawa Barat, lucu. Ada kabupaten yang penduduknya 6 juta. Ada kota yang penduduknya hanya 250.000 tapi berbatasan. Saya berikan contoh misalnya, dulu di wilayah selatan, karena waktu itu ketua komisi 2-nya, itu dapilnya, Ciamis, Banjar, Pangandaran, sehingga pertumbuhan otonominya cepat. Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis.
Tetapi di wilayah Bogor yang penduduk 6 juta sampai sekarang nggak berubah-ubah. Kemudian juga kota Sukabumi berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi penduduknya banyak sekali, sedangkan kota Sukabumi penduduknya kecil sekali. Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon. Kota Cimahi berbatasan dengan Kabupaten Bandung, berbatasan Kabupaten Barat. Kotanya kecil sekali penduduknya. Tapi di sisi lain Kabupaten Bandung penduduknya besar sekali. Fiskal ini akan lahir tidak adil. Ada kota yang mendapat alokasi relatif baik, penduduknya sedikit. Ada kabupaten yang alokasinya tidak begitu besar, penduduknya besar. Pertanyaan saya adalah ke depan bisakah dibuat inisiasi penambahan jumlah wilayah untuk sebuah wilayah? Misalnya kalau Kabupaten Sukabumi susah sekali membuat daerah otonomisasi baru, bisakah sebagian dari wilayah Kabupaten Sukabumi diintegrasikan dengan kota Sukabumi, kotanya berubah jadi kabupaten? Ini percepatan untuk apa? Agar melahirkan rasa adil dalam percepatan pembangunan di Jawa Barat. Kemudian ke depan, bisakah dana alokasi umum standarnya bukan dari jumlah kabupaten, jumlah kota, jumlah desa, jumlah kelurahan? Bisakah standarnya adalah jumlah penduduk? Karena kalau pendekatannya hanya jumlah kota, jumlah kabupaten, jumlah kelurahan, maka Jawa Barat akan di bawah Jawa Tengah secara terus-menerus. Sedangkan beban residu akibat pertumbuhan industri berbatasan dengan ibu kota negara, berbatasan dengan Jakarta, itu memiliki implikasi luas dalam penanganan. Barangkali ini sebagai pengantar dari saya dalam pendekatan-pendekatan ke depan, dan ini amanah dari teman-teman di daerah. Semoga kebuntuan-kebuntuan ini bisa dilakukan percepatan-percepatan. Karena apa? Karena daerah diperlukan upaya-upaya kita untuk melakukan perubahan-perubahan, tidak boleh secara terus-menerus dengan pola monoton seperti ini. Nah, yang terakhir misalnya hari ini daerah harus beratraksi. Misalnya penurunan di sektor alokasi irigasi di BBWS. Itu kan harus ditutup lewat provinsi, karena itu kebutuhan dasar pertanian, kemudian daerah aliran sungai, dan itu berdampak pada banjir. Nah ini juga akhirnya kita banyak menutup. Kita ini, dan akhirnya berbagai kegiatan di daerah, itu berbagai kebutuhan di daerah yang sebenarnya itu menjadi kewenangan pusat, itu pada akhirnya juga ditutup lagi oleh daerah. Ditutup lagi oleh daerah. Ini barangkali sebagai gambaran umum, saya ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat. Dan terakhir, tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah, dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Bu Wamen, dalam penyusunan PP tentang desain besar penataan otonomi daerah itu mungkin tadi masukan dari Gubernur Jawa Barat, dan saya kira nanti yang lain juga bisa memberi masukan. Itu penting untuk kita bikin formula. Selama ini kan ada gairah yang besar untuk menghadirkan daerah otonomi baru, pemekaran. Tapi nomenklatur penggabungan dalam Undang-Undang Pemda, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 itu nggak pernah kita gunakan. Kita mekar terus, gabungnya nggak pernah. Nah, gabung selama ini selalu dikonotasikan dengan kabupaten yang ada gabung ke kabupaten yang lain. Itu kan ekstrim. Tapi pendekatannya bisa jadi beberapa kecamatan di sekitar daerah otonomi itu gabung karena daerahnya dekat. Tadi misalnya, ini kota Sukabumi, ini kabupaten Sukabumi. Kecamatan-kecamatan yang dekat dengan kota Sukabumi, di kabupaten Sukabumi itu gabung ke sini. Kan gitu. Nah, formula-formula ini menurut saya itu penting. Kami sekarang sedang meminta Kemendagri, Pak Gubernur, para gubernur, untuk menyusun PP itu. Karena itu menjadi formula kita untuk nanti menentukan bagaimana desain penataan daerah di Indonesia ke depan. Pimpinan, ada satu lagi yang ini menjadi kegelisahan. Adalah PPh 21, Pak. PPh 21 itu dasar pembagian bagi hasilnya berdasarkan di mana dia bayar. Industri yang ada di Jawa Barat itu PPh 21-nya mayoritas di Jakarta. Sehingga dana bagi hasilnya untuk Pemda DKI pada residu industrialisasinya, resikonya, infrastruktur segala macam adalah tanggung jawab Pemda Jabar. Terima kasih, Pak.
negara nggak boleh kalah sama orang. Kan kita ngapain? Saya gini-gini ngapain? Mending tidur di rumah. Kan buat orang Bekasi. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud menyebut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten saat rapat Komisi 2 DPR RI, Selasa 29 April. Hal ini disampaikan Rudi saat membuka paparan kinerjanya selama menjabat sebagai Gubernur Kaltim. Namun rupanya sebutan dari Rudi Masud itu langsung dibalas oleh Deddy Mulyadi yang juga berada di ruangan. Deddy memamerkan hasil kontennya di media sosial yang berhasil menurunkan belanja iklan dari 50 miliar rupiah menjadi 3 miliar rupiah. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, disapa sebagai gubernur konten saat rapat di DPR RI. Yang menyapa adalah Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud. Sambil senyum, Rudi menyapa sejumlah gubernur yang hadir pada rapat kerja, Raker, dan rapat dengar pendapat, RDP, Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, dan sejumlah gubernur, bupati serta wali kota, disiarkan langsung melalui YouTube TV Parlemen, Selasa, 29 April 2025. Kang Deddy, Gubernur konten, mantap ini Kang Deddy ini, kata Rudi sambil tersenyum saat mendapat giliran bicara. Setelah Rudi, giliran Deddy mendapat kesempatan bicara. Politikus Gerindra itu bicara soal otonomi daerah, anggaran Kementerian Agama di daerah hingga persebaran penduduk. Di akhir kesempatan, Deddy menjawab sapaan Rudi soal gubernur konten. Deddy bersyukur dengan sebutan gubernur konten. Tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah, ujar Deddy. Deddy pun mengungkapkan, aktivitasnya yang rajin membuat konten setiap kali bekerja turun ke masyarakat membuat irit pengeluaran Pemprov Jawa Barat. Dengan sering mengunggah kegiatannya, Deddy merasa tak perlu berikalan di media untuk menyampaikan pencapaiannya. Dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan, jelasnya. Deddy bahkan menyebutkan, anggaran iklan yang berhasil diirit mencapai 47 miliar rupiah. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerja sama medianya 50 miliar rupiah. Sekarang cukup 3 miliar rupiah, viral terus, ujarnya tersenyum. Seperti diketahui, Deddy Mulyadi memang rajin membuat konten seputar kegiatannya sebagai Gubernur Jawa Barat. Sebelum menjabat Jabar 1 pun, Deddy memang sudah akrab dengan dunia perkontenan. Ia mengunggah video panjang pada akun YouTube-nya, Kang Deddy Mulyadi Channel. Subscribernya mencapai 6,77 juta akun. Dalam sehari, pria yang karib dengan pakaian serba putih itu bisa mengunggah lebih dari 1 video. Sedangkan potongan videonya diunggah ke akun Instagramnya, Deddy Mulyadi 71. Di Instagram, Deddy sudah memiliki 3 juta pengikut. Isi konten Deddy Mulyadi bervariasi, dari mulai soal permasalahan yang pelik seperti pembongkaran tempat wisata di Puncak, Bogor hingga yang terkini, soal siswa SMP yang mengeluh berangkat sekolah jalan kaki. Baik, pimpinan yang saya hormati, kita langsung saja. Kita tahu bahwa daerah-daerah hari ini mengalami penurunan dana alokasi. Bahkan ada beberapa daerah yang hampir tidak lagi memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pembangunannya karena dihabiskan untuk belanja pegawai. Ada pengangkatan P3K memiliki implikasi terhadap terkurasnya dana alokasi pembangunan dan DAU. Kemudian yang berikutnya, setelah itu dana DAK mengalami penurunan, terutama di bidang infrastruktur. Ini memiliki implikasi yang cukup luas terhadap kinerja pembangunan di setiap daerah. Kalau data-datanya kita sudah sampaikan lah, nanti tinggal dilihat. Nah, seluruh problem itu menurut saya harus segera diselesaikan dalam kerangka kerja, dalam rekrutmen kepegawaian P3K yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh daerah. Saya berikan contoh misalnya, tidak semua menurut saya seleksi untuk P3K atau ASN itu harus melalui pendekatan seleksi digital. Kenapa? Karena ada beberapa spesifikasi pekerjaan yang itu tidak perlu digitalisasi. Sopir truk sampah itu nggak usah seleksi ASN menurut saya. Tukang sapu itu tidak usah. Tukang taman tidak usah. Tenaga office boy tidak usah. Tenaga pengamanan tuh tidak usah. Apa sih dampaknya dari rekrutmen ini? Yang pertama dari sisi rekrutmennya terjadi rekrutmen ASN dan P3K, tetapi di sisi lain kebutuhan yang dibutuhkan oleh daerah dan provinsi itu tetap dilakukan. Pada akhirnya ngangkat lagi melalui outsourcing. Ini pertama pendekatan. Kemudian yang kedua, bahwa BUMD pasti kualifikasinya nanti data disampaikan, ada sehat, ada dalam kategori sehat banget, ada yang dalam kategori tidak sehat. Yang tidak sehat kami lagi lakukan audit investigatif, kemudian nanti akan dilakukan 2 pilihan, diteruskan atau ditutup.
Nah, problem dari BUMD itu di daerah itu satu saja. BUMD diisi oleh tim sukses. Itu problemnya. Sehingga profesionalismenya dikesampingkan. Rambu-rambu ini harus segera dibangun dengan baik. Terus kemudian yang berikutnya, ini Jawa Barat. Jawa Barat ini provinsi menurut saya paling aneh. Jumlah penduduknya hampir 50 juta, terbesar di Indonesia. Tetapi jumlah desanya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kelurahannya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kecamatannya kecil dibanding Jawa Tengah. Sehingga desa di Jawa Barat ada yang menanggung penduduk satu desa 150.000. Nah, komposisi dana desa itu pendekatannya tidak seperti itu. Tetap saja pendekatan-pendekatan normatif daerah. Ini yang harus segera dilakukan evaluasi. Ini. Dan kemudian yang berikutnya adalah sudah juga semestinya Komisi 2 memelopori daerah-daerah desa yang sudah berubah karakternya menjadi kelurahan karena pertumbuhan industri, harus segera dibuat kelurahan tidak desa lagi. Karena pendekatan kewilayahan sudah tidak relevan lagi dengan jumlah penduduk yang tidak monokultur, yang sudah plural. Yang perlu dilakukan pendekatan birokratif bukan berdasarkan pendekatan politik. Ini yang harus dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah daerah menanggung beban apa lagi? Instansi vertikal seperti Kementerian Agama itu kewenangannya banyak banget. Ngurus madrasah diniyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, masjid, pondok pesantren, tapi duitnya nggak bawa. Nah, pada akhirnya kalau gubernur tidak memenuhi, kalau bupati tidak memenuhi kebutuhannya, maka nanti akan dibenturkan dengan isu agama, tidak berpihak pada kepentingan umat. Padahal di satu sisi, dia masih memiliki kewajiban-kewajiban terhadap sekolah SD negerinya masih roboh, SMP negerinya masih roboh, SMA negerinya masih roboh. Nah, problem seperti ini kalau dibawa ke wilayah politik DPR, maka kita akan mendominasi kepentingan ini dibanding kepentingan internal kita, yang menjadi kewajiban dasar kita. Untuk itu nanti ke depan Kementerian Agama harus jelas. Kalau dia mengatakan bahwa masjid tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah diniyah tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah sanawiyah Kementerian Agama, madrasah aliyah negeri Kementerian Agama, termasuk juga madrasah aliyah swasta, pesantren adalah di bawah Kementerian Agama, uang di Kementerian Agama diperbanyak agar mereka bisa mandiri. Sehingga fiskal kabupaten, fiskal kota, fiskal provinsi sangat berimplikasi kuat bagi kesejahteraan publiknya dan bagi apa yang menjadi kewajiban dasarnya. Kemudian yang berikutnya adalah, ini urusan otonomi di Jawa Barat, lucu. Ada kabupaten yang penduduknya 6 juta, ada kota yang penduduknya hanya 250.000 tapi berbatasan. Saya berikan contoh misalnya, dulu di wilayah selatan, karena waktu itu ketua Komisi 2-nya, itu dapilnya, Ciamis, Banjar, Pangandaran, sehingga pertumbuhan otonominya cepat. Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis. Tetapi di wilayah Bogor yang penduduk 6 juta sampai sekarang nggak berubah-ubah. Kemudian juga Kota Sukabumi berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi penduduknya banyak sekali, sedangkan Kota Sukabumi penduduknya kecil sekali. Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon. Kota Cimahi berbatasan dengan Kabupaten Bandung, berbatasan Kabupaten Barat. Kotanya kecil sekali penduduknya. Tapi di sisi lain Kabupaten Bandung penduduknya besar sekali. Fiskal ini akan lahir tidak adil. Ada kota yang mendapat alokasi relatif baik, penduduknya sedikit. Ada kabupaten yang alokasinya tidak begitu besar, penduduknya besar. Pertanyaan saya adalah ke depan bisakah dibuat inisiasi penambahan jumlah wilayah untuk sebuah wilayah? Misalnya, kalau Kabupaten Sukabumi susah sekali membuat daerah otonomisasi baru, bisakah sebagian dari wilayah Kabupaten Sukabumi diintegrasikan dengan kota Sukabumi, kotanya berubah jadi kabupaten? Ini percepatan untuk apa? Agar melahirkan rasa adil dalam percepatan pembangunan di Jawa Barat. Kemudian ke depan, bisakah dana alokasi umum standarnya bukan dari jumlah kabupaten, jumlah kota, jumlah desa, jumlah kelurahan? Bisakah standarnya adalah jumlah penduduk? Karena kalau pendekatannya hanya jumlah kota, jumlah kabupaten, jumlah kelurahan, maka Jawa Barat akan di bawah Jawa Tengah secara terus-menerus. Sedangkan beban residu akibat pertumbuhan industri berbatasan dengan ibu kota negara, berbatasan dengan Jakarta, itu memiliki implikasi luas dalam penanganan. Barangkali ini sebagai pengantar dari saya dalam pendekatan-pendekatan ke depan, dan ini amanah dari teman-teman di daerah. Semoga
kebuntuan-kebuntuan ini bisa dilakukan percepatan-percepatan. Karena apa? Karena daerah diperlukan upaya-upaya kita untuk melakukan perubahan-perubahan, tidak boleh secara terus-menerus dengan pola monoton seperti ini. Nah, yang terakhir misalnya hari ini daerah harus beratraksi. Misalnya penurunan di sektor alokasi irigasi di BBWS. Itu kan harus ditutup lewat provinsi karena itu kebutuhan dasar pertanian, kemudian daerah aliran sungai, dan itu berdampak pada banjir. Nah ini juga akhirnya kita banyak menutup kita ini, dan akhirnya berbagai kegiatan di daerah itu, berbagai kebutuhan di daerah yang sebenarnya itu menjadi kewenangan pusat, itu pada akhirnya juga ditutup lagi oleh daerah. Ditutup lagi oleh daerah. Ini barangkali sebagai gambaran umum saya ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat. Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Bu Wamen, dalam penyusunan PP tentang desain besar penataan otonomi daerah itu mungkin tadi masukan dari Gubernur Jawa Barat dan saya kira nanti yang lain juga bisa memberi masukan. Itu penting untuk kita bikin formula. Selama ini kan ada gairah yang besar untuk menghadirkan daerah otonomi baru, pemekaran. Tapi nomenklatur penggabungan dalam Undang-Undang Pemda, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 itu nggak pernah kita gunakan. Kita mekar terus, gabungnya nggak pernah. Nah, gabung selama ini selalu dikonotasikan dengan kabupaten yang ada gabung ke kabupaten yang lain. Itu kan ekstrim. Tapi pendekatannya bisa jadi beberapa kecamatan di sekitar daerah otonomi itu gabung karena daerahnya dekat. Tadi misalnya, ini kota Sukabumi, ini kabupaten Sukabumi. Kecamatan-kecamatan yang dekat dengan kota Sukabumi, di kabupaten Sukabumi itu gabung ke sini. Kan gitu. Nah, formula-formula ini menurut saya itu penting. Kami sekarang sedang meminta Kemendagri, Pak Gubernur, para gubernur untuk menyusun PP itu. Karena itu menjadi formula kita untuk nanti menentukan bagaimana desain penataan daerah di Indonesia ke depan. Pimpinan, ada satu lagi yang ini menjadi kegelisahan. Adalah PPh 21, Pak. PPh 21 itu dasar pembagian bagi hasilnya berdasarkan di mana dia bayar. Industri yang ada di Jawa Barat itu PPh 21-nya mayoritas di Jakarta. Sehingga dana bagi hasilnya untuk Pemda DKI pada residu industrialisasinya, resikonya, infrastruktur segala macam adalah tanggung jawab Pemda Jabar. Terima kasih, Pak. Negara nggak boleh kalah sama orang. Kan kita ngapain? Saya gini-gini ngapain? Mending tidur di rumah. Kan buat orang Bekasi. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud menyebut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten saat rapat Komisi 2 DPR RI, Selasa 29 April. Hal ini disampaikan Rudi saat membuka paparan kinerjanya selama menjabat sebagai Gubernur Kaltim. Namun rupanya sebutan dari Rudi Masud itu langsung dibalas oleh Deddy Mulyadi yang juga berada di ruangan. Deddy memamerkan hasil kontennya di media sosial yang berhasil menurunkan belanja iklan dari 50 miliar rupiah menjadi 3 miliar rupiah. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, disapa sebagai gubernur konten saat rapat di DPR RI. Yang menyapa adalah Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud. Sambil senyum, Rudi menyapa sejumlah gubernur yang hadir pada rapat kerja, Raker, dan rapat dengar pendapat, RDP, Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, dan sejumlah gubernur, bupati serta wali kota, disiarkan langsung melalui YouTube TV Parlemen, Selasa, 29 April 2025. Kang Deddy, gubernur konten, mantap ini Kang Deddy ini, kata Rudi sambil tersenyum saat mendapat giliran bicara. Setelah Rudi, giliran Deddy mendapat kesempatan bicara. Politikus Gerindra itu bicara soal otonomi daerah, anggaran Kementerian Agama di daerah hingga persebaran penduduk. Di akhir kesempatan, Deddy menjawab sapaan Rudi soal gubernur konten. Deddy bersyukur dengan sebutan gubernur konten. Tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah,
ujar Dedi. Dedi pun mengungkapkan, aktivitasnya yang rajin membuat konten setiap kali bekerja turun ke masyarakat membuat irit pengeluaran Pemprov Jawa Barat. Dengan sering mengunggah kegiatannya, Dedi merasa tak perlu berikalan di media untuk menyampaikan pencapaiannya. Dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan, jelasnya. Dedi bahkan menyebutkan, anggaran iklan yang berhasil diirit mencapai 47 miliar rupiah. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerja sama medianya 50 miliar rupiah. Sekarang cukup 3 miliar rupiah, viral terus, ujarnya tersenyum. Seperti diketahui, Dedi Mulyadi memang rajin membuat konten seputar kegiatannya sebagai Gubernur Jawa Barat. Sebelum menjabat Jabar 1 pun, Dedi memang sudah akrab dengan dunia perkontenan. Ia mengunggah video panjang pada akun YouTube-nya, Kang Dedi Mulyadi Channel. Subscribernya mencapai 6,77 juta akun. Dalam sehari, pria yang karib dengan pakaian serba putih itu bisa mengunggah lebih dari 1 video. Sedangkan potongan videonya diunggah ke akun Instagramnya, Dedi Mulyadi 71. Di Instagram, Dedi sudah memiliki 3 juta pengikut. Isi konten Dedi Mulyadi bervariasi, dari mulai soal permasalahan yang pelik seperti pembongkaran tempat wisata di Puncak, Bogor hingga yang terkini, soal siswa SMP yang mengeluh berangkat sekolah jalan kaki. Baik, pimpinan yang saya hormati, kita langsung saja. Kita tahu bahwa daerah-daerah hari ini mengalami penurunan dana alokasi. Bahkan ada beberapa daerah yang hampir tidak lagi memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pembangunannya karena dihabiskan untuk belanja pegawai. Ada pengangkatan P3K memiliki implikasi terhadap terkurasnya dana alokasi pembangunan dan DAU. Kemudian yang berikutnya, setelah itu dana DAK mengalami penurunan, terutama di bidang infrastruktur. Ini memiliki implikasi yang cukup luas terhadap kinerja pembangunan di setiap daerah. Kalau data-datanya kita sudah sampaikan lah, nanti tinggal dilihat. Nah, seluruh problem itu menurut saya harus segera diselesaikan dalam kerangka kerja, dalam rekrutmen kepegawaian P3K yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh daerah. Saya berikan contoh misalnya, tidak semua menurut saya seleksi untuk P3K atau ASN itu harus melalui pendekatan seleksi digital. Kenapa? Karena ada beberapa spesifikasi pekerjaan yang itu tidak perlu digitalisasi. Sopir truk sampah itu nggak usah seleksi ASN menurut saya. Tukang sapu itu tidak usah. Tukang taman tidak usah. Tenaga office boy tidak usah. Tenaga pengamanan tuh tidak usah. Apa sih dampaknya dari rekrutmen ini? Yang pertama dari sisi rekrutmennya terjadi rekrutmen ASN dan P3K, tetapi di sisi lain kebutuhan yang dibutuhkan oleh daerah dan provinsi itu tetap dilakukan. Pada akhirnya ngangkat lagi melalui outsourcing. Ini pertama pendekatan. Kemudian yang kedua, bahwa BUMD pasti kualifikasinya nanti data disampaikan, ada sehat, ada dalam kategori sehat banget, ada yang dalam kategori tidak sehat. Yang tidak sehat kami lagi lakukan audit investigatif, kemudian nanti akan dilakukan 2 pilihan, diteruskan atau ditutup. Nah, problem dari BUMD itu di daerah itu satu saja, BUMD diisi oleh tim sukses. Itu problemnya, sehingga profesionalismenya dikesampingkan. Rambu-rambu ini harus segera dibangun dengan baik. Terus kemudian yang berikutnya, ini Jawa Barat. Jawa Barat ini provinsi menurut saya paling aneh. Jumlah penduduknya hampir 50 juta, terbesar di Indonesia. Tetapi jumlah desanya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kelurahannya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kecamatannya kecil dibanding Jawa Tengah. Sehingga desa di Jawa Barat ada yang menanggung penduduk satu desa 150.000. Nah, komposisi dana desa itu pendekatannya tidak seperti itu. Tetap saja pendekatan-pendekatan normatif daerah. Ini yang harus segera dilakukan evaluasi. Ini. Dan kemudian yang berikutnya adalah sudah juga semestinya Komisi 2 memelopori daerah desa yang sudah berubah karakternya menjadi kelurahan karena pertumbuhan industri, harus segera dibuat kelurahan tidak desa lagi. Karena pendekatan kewilayahan sudah tidak relevan lagi dengan jumlah penduduk yang tidak monokultur, yang sudah plural. Yang perlu dilakukan pendekatan birokratif bukan berdasarkan pendekatan politik. Ini yang harus dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah daerah menanggung beban apa lagi? Instansi vertikal seperti Kementerian Agama itu kewenangannya banyak banget. Ngurus madrasah diniyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, masjid, pondok pesantren, tapi duitnya nggak bawa. Nah,
pada akhirnya kalau gubernur tidak memenuhi, kalau bupati tidak memenuhi kebutuhannya, maka nanti akan dibenturkan dengan isu agama, tidak berpihak pada kepentingan umat. Padahal di satu sisi, dia masih memiliki kewajiban-kewajiban terhadap sekolah SD negerinya masih roboh, SMP negerinya masih roboh, SMA negerinya masih roboh. Nah problem seperti ini kalau dibawa ke wilayah politik DPR, maka kita akan mendominasi kepentingan ini dibanding kepentingan internal kita, yang menjadi kewajiban dasar kita. Untuk itu nanti ke depan Kementerian Agama harus jelas. Kalau dia mengatakan bahwa masjid tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah diniyah tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah sanawiyah Kementerian Agama, madrasah aliyah negeri Kementerian Agama, termasuk juga madrasah aliyah swasta, pesantren adalah di bawah Kementerian Agama, uang di Kementerian Agama diperbanyak agar mereka bisa mandiri. Sehingga fiskal kabupaten, fiskal kota, fiskal provinsi sangat berimplikasi kuat bagi kesejahteraan publiknya dan bagi apa yang menjadi kewajiban dasarnya. Kemudian yang berikutnya adalah, ini urusan otonomi di Jawa Barat, lucu. Ada kabupaten yang penduduknya 6 juta. Ada kota yang penduduknya hanya 250.000, tapi berbatasan. Saya berikan contoh misalnya, dulu di wilayah selatan, karena waktu itu ketua komisi 2-nya, itu dapilnya, Ciamis, Banjar, Pangandaran, sehingga pertumbuhan otonominya cepat. Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis. Tetapi di wilayah Bogor yang penduduk 6 juta sampai sekarang nggak berubah-ubah. Kemudian juga Kota Sukabumi berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi penduduknya banyak sekali, sedangkan Kota Sukabumi penduduknya kecil sekali. Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon. Kota Cimahi berbatasan dengan Kabupaten Bandung, berbatasan Kabupaten Barat. Kotanya kecil sekali penduduknya. Tapi di sisi lain Kabupaten Bandung penduduknya besar sekali. Fiskal ini akan lahir tidak adil. Ada kota yang mendapat alokasi relatif baik, penduduknya sedikit. Ada kabupaten yang alokasinya tidak begitu besar, penduduknya besar. Pertanyaan saya adalah ke depan bisakah dibuat inisiasi penambahan jumlah wilayah untuk sebuah wilayah? Misalnya kalau Kabupaten Sukabumi susah sekali membuat daerah otonomisasi baru, bisakah sebagian dari wilayah Kabupaten Sukabumi diintegrasikan dengan kota Sukabumi, kotanya berubah jadi kabupaten? Ini percepatan untuk apa? Agar melahirkan rasa adil dalam percepatan pembangunan di Jawa Barat. Kemudian ke depan, bisakah dana alokasi umum standarnya bukan dari jumlah kabupaten, jumlah kota, jumlah desa, jumlah kelurahan? Bisakah standarnya adalah jumlah penduduk? Karena kalau pendekatannya hanya jumlah kota, jumlah kabupaten, jumlah kelurahan, maka Jawa Barat akan di bawah Jawa Tengah secara terus-menerus. Sedangkan beban residu akibat pertumbuhan industri berbatasan dengan ibu kota negara, berbatasan dengan Jakarta, itu memiliki implikasi luas dalam penanganan. Barangkali ini sebagai pengantar dari saya dalam pendekatan-pendekatan ke depan, dan ini amanah dari teman-teman di daerah. Semoga kebuntuan-kebuntuan ini bisa dilakukan percepatan-percepatan. Karena apa? Karena daerah diperlukan upaya-upaya kita untuk melakukan perubahan-perubahan, tidak boleh secara terus-menerus dengan pola monoton seperti ini. Nah, yang terakhir misalnya hari ini daerah harus beratraksi. Misalnya penurunan di sektor alokasi irigasi di BBWS. Itu kan harus ditutup lewat provinsi, karena itu kebutuhan dasar pertanian, kemudian daerah aliran sungai, dan itu berdampak pada banjir. Nah ini juga akhirnya kita banyak menutup. Kita ini, dan akhirnya berbagai kegiatan di daerah, itu berbagai kebutuhan di daerah yang sebenarnya itu menjadi kewenangan pusat, itu pada akhirnya juga ditutup lagi oleh daerah. Ditutup lagi oleh daerah. Ini barangkali sebagai gambaran umum saya ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat. Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Bu Wamen, dalam penyusunan PP tentang desain besar penataan otonomi daerah itu mungkin tadi masukan dari Gubernur Jawa Barat dan saya kira nanti yang lain juga bisa memberi masukan. Itu penting untuk kita bikin formula
selama ini kan ada gairah yang besar untuk menghadirkan daerah otonomi baru, pemekaran. Tapi nomenklatur penggabungan dalam Undang-Undang Pemda, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 itu nggak pernah kita gunakan. Kita mekar terus, gabungnya nggak pernah. Nah, gabung selama ini selalu dikonotasikan dengan kabupaten yang ada gabung ke kabupaten yang lain. Itu kan ekstrim. Tapi pendekatannya bisa jadi beberapa kecamatan di sekitar daerah otonomi itu gabung karena daerahnya dekat. Tadi misalnya, ini kota Sukabumi, ini kabupaten Sukabumi. Kecamatan-kecamatan yang dekat dengan kota Sukabumi, di kabupaten Sukabumi itu gabung ke sini, kan gitu. Nah, formula-formula ini menurut saya itu penting. Kami sekarang sedang meminta Kemendagri, Pak Gubernur, para gubernur, untuk menyusun PP itu. Karena itu menjadi formula kita untuk nanti menentukan bagaimana desain penataan daerah di Indonesia ke depan. Pimpinan, ada satu lagi yang ini menjadi kegelisahan. Adalah PPh 21, Pak. PPh 21 itu dasar pembagian bagi hasilnya berdasarkan di mana dia bayar. Industri yang ada di Jawa Barat itu PPh 21-nya mayoritas di Jakarta. Sehingga dana bagi hasilnya untuk Pemda DKI pada residu industrialisasinya, resikonya, infrastruktur segala macam adalah tanggung jawab Pemda Jabar. Terima kasih, Pak. Negara nggak boleh kalah sama orang. Kan kita ngapain? Saya gini-gini ngapain? Mending tidur di rumah. Kan buat orang Bekasi. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masuk menyebut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten saat rapat Komisi 2 DPR RI, Selasa 29 April. Hal ini disampaikan Rudi saat membuka paparan kinerjanya selama menjabat sebagai Gubernur Kaltim. Namun rupanya sebutan dari Rudi Masud itu langsung dibalas oleh Deddy Mulyadi yang juga berada di ruangan. Deddy memamerkan hasil kontennya di media sosial yang berhasil menurunkan belanja iklan dari 50 miliar rupiah menjadi 3 miliar rupiah. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, disapa sebagai gubernur konten saat rapat di DPR RI. Yang menyapa adalah Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud. Sambil senyum, Rudi menyapa sejumlah gubernur yang hadir pada rapat kerja, raker, dan rapat dengar pendapat, RDP, Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, dan sejumlah gubernur, bupati serta wali kota, disiarkan langsung melalui YouTube TV Parlemen, Selasa, 29 April 2025. Kang Deddy, Gubernur konten, mantap ini Kang Deddy ini, kata Rudi sambil tersenyum saat mendapat giliran bicara. Setelah Rudi, giliran Deddy mendapat kesempatan bicara. Politikus Gerindra itu bicara soal otonomi daerah, anggaran Kementerian Agama di daerah hingga persebaran penduduk. Di akhir kesempatan, Deddy menjawab sapaan Rudi soal gubernur konten. Deddy bersyukur dengan sebutan gubernur konten. Tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah, ujar Deddy. Deddy pun mengungkapkan, aktivitasnya yang rajin membuat konten setiap kali bekerja turun ke masyarakat membuat irit pengeluaran Pemprov Jawa Barat. Dengan sering mengunggah kegiatannya, Deddy merasa tak perlu berikalan di media untuk menyampaikan pencapaiannya. Dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan, jelasnya. Deddy bahkan menyebutkan, anggaran iklan yang berhasil diirit mencapai 47 miliar rupiah. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerja sama medianya 50 miliar rupiah. Sekarang cukup 3 miliar rupiah, viral terus, ujarnya tersenyum. Seperti diketahui, Deddy Mulyadi memang rajin membuat konten seputar kegiatannya sebagai Gubernur Jawa Barat. Sebelum menjabat Jabar 1 pun, Deddy memang sudah akrab dengan dunia perkontenan. Ia mengunggah video panjang pada akun YouTube-nya, Kang Deddy Mulyadi Channel. Subscribernya mencapai 6,77 juta akun. Dalam sehari, pria yang karib dengan pakaian serba putih itu bisa mengunggah lebih dari satu video. Sedangkan potongan videonya diunggah ke akun Instagram-nya, Deddy Mulyadi 71. Di Instagram, Deddy sudah memiliki 3 juta pengikut. Isi konten Deddy Mulyadi bervariasi, dari mulai soal permasalahan yang pelik seperti pembongkaran tempat wisata di Puncak, Bogor hingga yang terkini, soal siswa SMP yang mengeluh berangkat sekolah jalan kaki. Baik, pimpinan yang saya hormati, kita langsung saja. Kita tahu bahwa daerah-daerah hari ini mengalami penurunan dana alokasi.
Bahkan ada beberapa daerah yang hampir tidak lagi memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pembangunannya karena dihabiskan untuk belanja pegawai. Ada pengangkatan P3K memiliki implikasi terhadap terkurasnya dana alokasi pembangunan dan DAU. Kemudian yang berikutnya, setelah itu dana DAK mengalami penurunan, terutama di bidang infrastruktur. Ini memiliki implikasi yang cukup luas terhadap kinerja pembangunan di setiap daerah. Kalau data-datanya kita sudah sampaikan lah, nanti tinggal dilihat. Nah, seluruh problem itu menurut saya harus segera diselesaikan dalam kerangka kerja, dalam rekrutmen kepegawaian P3K yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh daerah. Saya berikan contoh misalnya, tidak semua menurut saya seleksi untuk P3K atau ASN itu harus melalui pendekatan seleksi digital. Kenapa? Karena ada beberapa spesifikasi pekerjaan yang itu tidak perlu digitalisasi. Sopir truk sampah itu nggak usah seleksi ASN menurut saya. Tukang sapu itu tidak usah. Tukang taman tidak usah. Tenaga office boy tidak usah. Tenaga pengamanan tuh tidak usah. Apa sih dampaknya dari rekrutmen ini? Yang pertama dari sisi rekrutmennya terjadi rekrutmen ASN dan P3K, tetapi di sisi lain kebutuhan yang dibutuhkan oleh daerah dan provinsi itu tetap dilakukan. Pada akhirnya ngangkat lagi melalui outsourcing. Ini pertama pendekatan. Kemudian yang kedua, bahwa BUMD pasti kualifikasinya nanti data disampaikan, ada sehat, ada dalam kategori sehat banget, ada yang dalam kategori tidak sehat. Yang tidak sehat kami lagi lakukan audit investigatif, kemudian nanti akan dilakukan dua pilihan, diteruskan atau ditutup. Nah, problem dari BUMD itu di daerah itu satu saja, BUMD diisi oleh tim sukses. Itu problemnya, sehingga profesionalismenya dikesampingan. Rambu-rambu ini harus segera dibangun dengan baik. Terus kemudian yang berikutnya, ini Jawa Barat. Jawa Barat ini provinsi menurut saya paling aneh. Jumlah penduduknya hampir 50 juta, terbesar di Indonesia. Tetapi jumlah desanya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kelurahannya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kecamatannya kecil dibanding Jawa Tengah. Sehingga desa di Jawa Barat ada yang menanggung penduduk satu desa 150.000. Nah, komposisi dana desa itu pendekatannya tidak seperti itu. Tetap saja pendekatan-pendekatan normatif daerah. Ini yang harus segera dilakukan evaluasi. Ini. Dan kemudian yang berikutnya adalah sudah juga semestinya Komisi 2 memelopori daerah desa yang sudah berubah karakternya menjadi kelurahan karena pertumbuhan industri, harus segera dibuat kelurahan tidak desa lagi. Karena pendekatan kewilayahan sudah tidak relevan lagi dengan jumlah penduduk yang tidak monokultur, yang sudah plural. Yang perlu dilakukan pendekatan birokratif bukan berdasarkan pendekatan politik. Ini yang harus dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah daerah menanggung beban apa lagi? Instansi vertikal seperti Kementerian Agama itu kewenangannya banyak banget. Ngurus madrasah diniyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, masjid, pondok pesantren, tapi duitnya nggak bawa. Nah, pada akhirnya kalau gubernur tidak memenuhi, kalau bupati tidak memenuhi kebutuhannya, maka nanti akan dibenturkan dengan isu agama, tidak berpihak pada kepentingan umat. Padahal di satu sisi, dia masih memiliki kewajiban-kewajiban terhadap sekolah SD negerinya masih roboh, SMP negerinya masih roboh, SMA negerinya masih roboh. Nah, problem seperti ini kalau dibawa ke wilayah politik DPR, maka kita akan mendominasi kepentingan ini dibanding kepentingan internal kita, yang menjadi kewajiban dasar kita. Untuk itu nanti ke depan Kementerian Agama harus jelas. Kalau dia mengatakan bahwa masjid tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah diniyah tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah sanawiyah Kementerian Agama, madrasah aliyah negeri Kementerian Agama, termasuk juga madrasah aliyah swasta, pesantren adalah di bawah Kementerian Agama, uang di Kementerian Agama diperbanyak agar mereka bisa mandiri. Sehingga fiskal kabupaten, fiskal kota, fiskal provinsi sangat berimplikasi kuat bagi kesejahteraan publiknya dan bagi apa yang menjadi kewajiban dasarnya. Kemudian yang berikutnya adalah ini urusan otonomi di Jawa Barat, lucu. Ada kabupaten yang penduduknya 6 juta. Ada kota yang penduduknya hanya 250.000 tapi berbatasan. Saya berikan contoh misalnya, dulu di wilayah selatan karena waktu itu ketua Komisi 2-nya itu dapilnya Ciamis, Banjar, Pangandaran, sehingga pertumbuhan otonominya cepat. Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis,
Tetapi di wilayah Bogor yang penduduk 6 juta sampai sekarang nggak berubah-ubah. Kemudian juga kota Sukabumi berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi penduduknya banyak sekali, sedangkan kota Sukabumi penduduknya kecil sekali. Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon. Kota Cimahi berbatasan dengan Kabupaten Bandung, berbatasan Kabupaten Barat. Kotanya kecil sekali penduduknya. Tapi di sisi lain Kabupaten Bandung penduduknya besar sekali. Fiskal ini akan lahir tidak adil. Ada kota yang mendapat alokasi relatif baik, penduduknya sedikit. Ada kabupaten yang alokasinya tidak begitu besar, penduduknya besar. Pertanyaan saya adalah ke depan bisakah dibuat inisiasi penambahan jumlah wilayah untuk sebuah wilayah? Misalnya kalau Kabupaten Sukabumi susah sekali membuat daerah otonomisasi baru, bisakah sebagian dari wilayah Kabupaten Sukabumi diintegrasikan dengan kota Sukabumi, kotanya berubah jadi kabupaten? Ini percepatan untuk apa? Agar melahirkan rasa adil dalam percepatan pembangunan di Jawa Barat. Kemudian ke depan, bisakah dana alokasi umum standarnya bukan dari jumlah kabupaten, jumlah kota, jumlah desa, jumlah kelurahan? Bisakah standarnya adalah jumlah penduduk? Karena kalau pendekatannya hanya jumlah kota, jumlah kabupaten, jumlah kelurahan, maka Jawa Barat akan di bawah Jawa Tengah secara terus-menerus. Sedangkan beban residu akibat pertumbuhan industri berbatasan dengan ibu kota negara, berbatasan dengan Jakarta, itu memiliki implikasi luas dalam penanganan. Barangkali ini sebagai pengantar dari saya dalam pendekatan-pendekatan ke depan, dan ini amanah dari teman-teman di daerah. Semoga kebuntuan-kebuntuan ini bisa dilakukan percepatan-percepatan. Karena apa? Karena daerah diperlukan upaya-upaya kita untuk melakukan perubahan-perubahan, tidak boleh secara terus-menerus dengan pola monoton seperti ini. Nah, yang terakhir misalnya hari ini daerah harus beratraksi. Misalnya penurunan di sektor alokasi irigasi di BBWS. Itu kan harus ditutup lewat provinsi, karena itu kebutuhan dasar pertanian, kemudian daerah aliran sungai, dan itu berdampak pada banjir. Nah ini juga akhirnya kita banyak menutup. Kita ini, dan akhirnya berbagai kegiatan di daerah, itu berbagai kebutuhan di daerah yang sebenarnya itu menjadi kewenangan pusat, itu pada akhirnya juga ditutup lagi oleh daerah. Ditutup lagi oleh daerah. Ini barangkali sebagai gambaran umum, saya ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat. Dan terakhir, tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah, dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar, kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar, tapi viral terus. Terima kasih. Bu Wamen, dalam penyusunan PP tentang desain besar penataan otonomi daerah itu mungkin tadi masukan dari Gubernur Jawa Barat, dan saya kira nanti yang lain juga bisa memberi masukan. Itu penting untuk kita bikin formula. Selama ini kan ada gairah yang besar untuk menghadirkan daerah otonomi baru, pemekaran. Tapi nomenklatur penggabungan dalam Undang-Undang Pemda, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 itu nggak pernah kita gunakan. Kita mekar terus, gabungnya nggak pernah. Nah, gabung selama ini selalu dikonotasikan dengan kabupaten yang ada gabung ke kabupaten yang lain. Itu kan ekstrim. Tapi pendekatannya bisa jadi beberapa kecamatan di sekitar daerah otonomi itu gabung karena daerahnya dekat. Tadi misalnya, ini kota Sukabumi, ini kabupaten Sukabumi. Kecamatan-kecamatan yang dekat dengan kota Sukabumi, di kabupaten Sukabumi itu gabung ke sini. Kan gitu. Nah, formula-formula ini menurut saya itu penting. Kami sekarang sedang meminta Kemendagri, Pak Gubernur, para gubernur, untuk menyusun PP itu. Karena itu menjadi formula kita untuk nanti menentukan bagaimana desain penataan daerah di Indonesia ke depan. Pimpinan, ada satu lagi yang ini menjadi kegelisahan. Adalah PPh 21, Pak. PPh 21 itu dasar pembagian bagi hasilnya berdasarkan di mana dia bayar. Industri yang ada di Jawa Barat itu PPh 21-nya mayoritas di Jakarta. Sehingga dana bagi hasilnya untuk Pemda DKI pada residu industrialisasinya, resikonya, infrastruktur segala macam adalah tanggung jawab Pemda Jabar. Terima kasih, Pak.
Negara nggak boleh kalah sama orang. Kan kita ngapain? Saya gini-gini ngapain? Mending tidur di rumah. Kan buat orang Bekasi. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud menyebut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten saat rapat Komisi 2 DPR RI, Selasa 29 April. Hal ini disampaikan Rudi saat membuka paparan kinerjanya selama menjabat sebagai Gubernur Kaltim. Namun rupanya sebutan dari Rudi Masud itu langsung dibalas oleh Deddy Mulyadi yang juga berada di ruangan. Deddy memamerkan hasil kontennya di media sosial yang berhasil menurunkan belanja iklan dari 50 miliar rupiah menjadi 3 miliar rupiah. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, disapa sebagai gubernur konten saat rapat di DPR RI. Yang menyapa adalah Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud. Sambil senyum, Rudi menyapa sejumlah gubernur yang hadir pada rapat kerja, Raker, dan rapat dengar pendapat, RDP, Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, dan sejumlah gubernur, bupati serta wali kota, disiarkan langsung melalui YouTube TV Parlemen, Selasa, 29 April 2025. Kang Deddy, Gubernur konten, mantap ini Kang Deddy ini, kata Rudi sambil tersenyum saat mendapat giliran bicara. Konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan, jelasnya. Deddy bahkan menyebutkan, anggaran iklan yang berhasil diirit mencapai 47 miliar rupiah. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerja sama medianya 50 miliar rupiah. Sekarang cukup 3 miliar rupiah, viral terus, ujarnya tersenyum. Seperti diketahui, Deddy Mulyadi memang rajin membuat konten seputar kegiatannya sebagai Gubernur Jawa Barat. Sebelum menjabat Jabar 1 pun, Deddy memang sudah akrab dengan dunia perkontenan. Ia mengunggah video panjang pada akun YouTube-nya, Kang Deddy Mulyadi Channel. Subscribernya mencapai 6,77 juta akun. Dalam sehari, pria yang karib dengan pakaian serba putih itu bisa mengunggah lebih dari 1 video. Sedangkan potongan videonya diunggah ke akun Instagramnya, Deddy Mulyadi 71. Di Instagram, Deddy sudah memiliki 3 juta pengikut. Isi konten Deddy Mulyadi bervariasi, dari mulai soal permasalahan yang pelik seperti pembongkaran tempat wisata di Puncak, Bogor hingga yang terkini, soal siswa SMP yang mengeluh berangkat sekolah jalan kaki. Baik, pimpinan yang saya hormati, kita langsung saja. Kita tahu bahwa daerah-daerah hari ini mengalami penurunan dana alokasi. Bahkan ada beberapa daerah yang hampir tidak lagi memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pembangunannya karena dihabiskan untuk belanja pegawai. Ada pengangkatan P3K memiliki implikasi terhadap terkurasnya dana alokasi pembangunan dan DAU. Kemudian yang berikutnya, setelah itu dana DAK mengalami penurunan, terutama di bidang infrastruktur. Ini memiliki implikasi yang cukup luas terhadap kinerja pembangunan di setiap daerah. Kalau data-datanya kita sudah sampaikan lah, nanti tinggal dilihat. Nah, seluruh problem itu menurut saya harus segera diselesaikan dalam kerangka kerja, dalam rekrutmen kepegawaian P3K yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh daerah. Saya berikan contoh misalnya, tidak semua menurut saya seleksi untuk P3K atau ASN itu harus melalui pendekatan seleksi digital. Kenapa? Karena ada beberapa spesifikasi pekerjaan yang itu tidak perlu digitalisasi. Sopir truk sampah itu nggak usah seleksi ASN menurut saya. Tukang sapu itu tidak usah. Tukang taman tidak usah. Tenaga office boy tidak usah. Tenaga pengamanan tuh tidak usah. Apa sih dampaknya dari rekrutmen ini? Yang pertama dari sisi rekrutmennya terjadi rekrutmen ASN dan P3K, tetapi di sisi lain kebutuhan yang dibutuhkan oleh daerah dan provinsi itu tetap dilakukan. Pada akhirnya ngangkat lagi melalui outsourcing. Ini pertama pendekatan. Kemudian yang kedua, bahwa BUMD pasti kualifikasinya nanti data disampaikan, ada sehat, ada dalam kategori sehat banget, ada yang dalam kategori tidak sehat. Yang tidak sehat kami lagi lakukan audit investigatif, kemudian nanti akan dilakukan 2 pilihan, diteruskan atau ditutup. Nah, problem dari BUMD itu di daerah itu satu saja, BUMD diisi oleh tim sukses. Itu problemnya, sehingga profesionalismenya dikesampingkan. Rambu-rambu ini harus segera dibangun dengan baik. Terus kemudian yang berikutnya, ini Jawa Barat. Jawa Barat ini provinsi menurut saya paling aneh. Jumlah penduduknya hampir 50 juta, terbesar di Indonesia. Tetapi jumlah desanya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kelurahannya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kecamatannya kecil dibanding Jawa Tengah. Sehingga desa di Jawa Barat ada yang menanggung penduduk satu desa 150.000. Nah, komposisi dana desa
Itu pendekatannya tidak seperti itu. Tetap saja pendekatan-pendekatan normatif daerah. Ini yang harus segera dilakukan evaluasi. Ini. Dan kemudian yang berikutnya adalah sudah juga semestinya Komisi 2 memelopori daerah-daerah desa yang sudah berubah karakternya menjadi kelurahan karena pertumbuhan industri, harus segera dibuat kelurahan tidak desa lagi. Karena pendekatan kewilayahan sudah tidak relevan lagi dengan jumlah penduduk yang tidak monokultur, yang sudah plural. Yang perlu dilakukan pendekatan birokratif bukan berdasarkan pendekatan politik. Ini yang harus dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah daerah menanggung beban apa lagi? Instansi vertikal seperti Kementerian Agama itu kewenangannya banyak banget. Ngurus madrasah diniyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, masjid, pondok pesantren, tapi duitnya nggak bawa. Nah, pada akhirnya kalau gubernur tidak memenuhi, kalau bupati tidak memenuhi kebutuhannya, maka nanti akan dibenturkan dengan isu agama, tidak berpihak pada kepentingan umat. Padahal di satu sisi, dia masih memiliki kewajiban-kewajiban terhadap sekolah SD negerinya masih roboh, SMP negerinya masih roboh, SMA negerinya masih roboh. Nah problem seperti ini kalau dibawa ke wilayah politik DPR, maka kita akan mendominasi kepentingan ini dibanding kepentingan internal kita, yang menjadi kewajiban dasar kita. Untuk itu nanti ke depan Kementerian Agama harus jelas. Kalau dia mengatakan bahwa masjid tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah diniyah tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah sanawiyah Kementerian Agama, madrasah aliyah negeri Kementerian Agama, termasuk juga madrasah aliyah swasta, pesantren adalah di bawah Kementerian Agama, uang di Kementerian Agama diperbanyak agar mereka bisa mandiri. Sehingga fiskal kabupaten, fiskal kota, fiskal provinsi sangat berimplikasi kuat bagi kesejahteraan publiknya dan bagi apa yang menjadi kewajiban dasarnya. Kemudian yang berikutnya adalah, ini urusan otonomi di Jawa Barat, lucu. Ada kabupaten yang penduduknya 6 juta, ada kota yang penduduknya hanya 250.000 tapi berbatasan. Saya berikan contoh misalnya, dulu di wilayah selatan, karena waktu itu ketua Komisi 2-nya, itu dapilnya, Ciamis, Banjar, Pangandaran, sehingga pertumbuhan otonominya cepat. Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis. Tetapi di wilayah Bogor yang penduduk 6 juta sampai sekarang nggak berubah-ubah. Kemudian juga Kota Sukabumi berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi penduduknya banyak sekali, sedangkan Kota Sukabumi penduduknya kecil sekali. Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon. Kota Cimahi berbatasan dengan Kabupaten Bandung, berbatasan Kabupaten Barat. Kotanya kecil sekali penduduknya. Tapi di sisi lain Kabupaten Bandung penduduknya besar sekali. Fiskal ini akan lahir tidak adil. Ada kota yang mendapat alokasi relatif baik, penduduknya sedikit. Ada kabupaten yang alokasinya tidak begitu besar, penduduknya besar. Pertanyaan saya adalah ke depan bisakah dibuat inisiasi penambahan jumlah wilayah untuk sebuah wilayah? Misalnya kalau Kabupaten Sukabumi susah sekali membuat daerah otonomisasi baru, bisakah sebagian dari wilayah Kabupaten Sukabumi diintegrasikan dengan kota Sukabumi, kotanya berubah jadi kabupaten? Ini percepatan untuk apa? Agar melahirkan rasa adil dalam percepatan pembangunan di Jawa Barat. Kemudian ke depan, bisakah dana alokasi umum standarnya bukan dari jumlah kabupaten, jumlah kota, jumlah desa, jumlah kelurahan? Bisakah standarnya adalah jumlah penduduk? Karena kalau pendekatannya hanya jumlah kota, jumlah kabupaten, jumlah kelurahan, maka Jawa Barat akan dibawa Jawa Tengah secara terus-menerus. Sedangkan beban residu akibat pertumbuhan industri berbatasan dengan ibu kota negara, berbatasan dengan Jakarta, itu memiliki implikasi luas dalam penanganan. Barangkali ini sebagai pengantar dari saya dalam pendekatan-pendekatan ke depan, dan ini amanah dari teman-teman di daerah. Semoga kebuntuan-kebuntuan ini bisa dilakukan percepatan-percepatan. Karena apa? Karena daerah diperlukan upaya-upaya kita untuk melakukan perubahan-perubahan, tidak boleh secara terus-menerus dengan pola monoton seperti ini. Nah, yang terakhir misalnya hari ini daerah harus beratraksi. Misalnya penurunan di sektor alokasi irigasi di BBWS. Itu kan harus ditutup lewat provinsi, karena itu kebutuhan dasar pertanian, kemudian daerah aliran sungai, dan itu berdampak pada banjir. Nah ini juga akhirnya kita banyak menutup. Kita ini, dan akhirnya berbagai kegiatan di daerah,
itu berbagai kebutuhan di daerah yang sebenarnya itu menjadi kewenangan pusat, itu pada akhirnya juga ditutup lagi oleh daerah. Ditutup lagi oleh daerah. Ini barangkali sebagai gambaran umum saya ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat. Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Bu Wamen, dalam penyusunan PP tentang desain besar penataan otonomi daerah itu mungkin tadi masukan dari Gubernur Jawa Barat dan saya kira nanti yang lain juga bisa memberi masukan. Itu penting untuk kita bikin formula. Selama ini kan ada gairah yang besar untuk menghadirkan daerah otonomi baru, pemekaran. Tapi nomenklatur penggabungan dalam Undang-Undang Pemda, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 itu nggak pernah kita gunakan. Kita mekar terus, gabungnya nggak pernah. Nah, gabung selama ini selalu dikonotasikan dengan kabupaten yang ada gabung ke kabupaten yang lain. Itu kan ekstrim. Tapi pendekatannya bisa jadi beberapa kecamatan di sekitar daerah otonomi itu gabung karena daerahnya dekat. Tadi misalnya, ini kota Sukabumi, ini kabupaten Sukabumi. Kecamatan-kecamatan yang dekat dengan kota Sukabumi, di kabupaten Sukabumi itu gabung ke sini. Kan gitu. Nah, formula-formula ini menurut saya itu penting. Kami sekarang sedang meminta Kemendagri, Pak Gubernur, para gubernur untuk menyusun PP itu. Karena itu menjadi formula kita untuk nanti menentukan bagaimana desain penataan daerah di Indonesia ke depan. Pimpinan, ada satu lagi yang ini menjadi kegelisahan. Adalah PPh 21, Pak. PPh 21 itu dasar pembagian bagi hasilnya berdasarkan di mana dia bayar. Industri yang ada di Jawa Barat itu PPh 21-nya mayoritas di Jakarta. Sehingga dana bagi hasilnya untuk Pemda DKI pada residu industrialisasinya, resikonya, infrastruktur segala macam adalah tanggung jawab Pemda Jabar. Terima kasih, Pak. Negara nggak boleh kalah sama orang. Kan kita ngapain? Saya gini-gini ngapain? Mending tidur di rumah. Kan buat orang Bekasi. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud menyebut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten saat rapat Komisi 2 DPR RI, Selasa 29 April. Hal ini disampaikan Rudi saat membuka paparan kinerjanya selama menjabat sebagai Gubernur Kaltim. Namun rupanya sebutan dari Rudi Masud itu langsung dibalas oleh Deddy Mulyadi yang juga berada di ruangan. Deddy memamerkan hasil kontennya di media sosial yang berhasil menurunkan belanja iklan dari 50 miliar rupiah menjadi 3 miliar rupiah. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, disapa sebagai gubernur konten saat rapat di DPR RI. Yang menyapa adalah Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud. Sambil senyum, Rudi menyapa sejumlah gubernur yang hadir pada rapat kerja, raker, dan rapat dengar pendapat, RDP, Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, dan sejumlah gubernur, bupati serta wali kota, disiarkan langsung melalui YouTube TV Parlemen, Selasa, 29 April 2025. Kang Deddy, Gubernur konten, mantap ini Kang Deddy ini, kata Rudi sambil tersenyum saat mendapat giliran bicara. Setelah Rudi, giliran Deddy mendapat kesempatan bicara. Politikus Gerindra itu bicara soal otonomi daerah, anggaran Kementerian Agama di daerah hingga persebaran penduduk. Di akhir kesempatan, Deddy menjawab sapaan Rudi soal gubernur konten. Deddy bersyukur dengan sebutan gubernur konten. Tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah, ujar Deddy. Deddy pun mengungkapkan, aktivitasnya yang rajin membuat konten setiap kali bekerja turun ke masyarakat membuat irit pengeluaran Pemprov Jawa Barat. Dengan sering mengunggah kegiatannya, Deddy merasa tak perlu berikalan di media untuk menyampaikan pencapaiannya. Dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan, jelasnya. Deddy bahkan menyebutkan, anggaran iklan yang berhasil diirit mencapai 47 miliar rupiah. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerja sama medianya 50 miliar rupiah. Sekarang cukup 3 miliar rupiah, viral terus, ujarnya tersenyum. Seperti diketahui,
Deddy Mulyadi memang rajin membuat konten seputar kegiatannya sebagai Gubernur Jawa Barat. Sebelum menjabat Jabar 1 pun, Deddy memang sudah akrab dengan dunia perkontenan. Ia mengunggah video panjang pada akun YouTube-nya, Kang Deddy Mulyadi Channel. Subscribernya mencapai 6,77 juta akun. Dalam sehari, pria yang karib dengan pakaian serba putih itu bisa mengunggah lebih dari 1 video. Sedangkan potongan videonya diunggah ke akun Instagramnya, Deddy Mulyadi 71. Di Instagram, Deddy sudah memiliki 3 juta pengikut. Isi konten Deddy Mulyadi bervariasi, dari mulai soal permasalahan yang pelik seperti pembongkaran tempat wisata di Puncak, Bogor hingga yang terkini, soal siswa SMP yang mengeluh berangkat sekolah jalan kaki. Baik, pimpinan yang saya hormati, kita langsung saja. Kita tahu bahwa daerah-daerah hari ini mengalami penurunan dana alokasi. Bahkan ada beberapa daerah yang hampir tidak lagi memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pembangunannya karena dihabiskan untuk belanja pegawai. Ada pengangkatan P3K memiliki implikasi terhadap terkurasnya dana alokasi pembangunan dan DAU. Kemudian yang berikutnya, setelah itu dana DAK mengalami penurunan, terutama di bidang infrastruktur. Ini memiliki implikasi yang cukup luas terhadap kinerja pembangunan di setiap daerah. Kalau data-datanya kita sudah sampaikan lah, nanti tinggal dilihat. Nah, seluruh problem itu menurut saya harus segera diselesaikan dalam kerangka kerja, dalam rekrutmen kepegawaian P3K yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh daerah. Saya berikan contoh misalnya, tidak semua menurut saya seleksi untuk P3K atau ASN itu harus melalui pendekatan seleksi digital. Kenapa? Karena ada beberapa spesifikasi pekerjaan yang itu tidak perlu digitalisasi. Sopir truk sampah itu nggak usah seleksi ASN menurut saya. Tukang sapu itu tidak usah. Tukang taman tidak usah. Tenaga office boy tidak usah. Tenaga pengamanan tuh tidak usah. Apa sih dampaknya dari rekrutmen ini? Yang pertama dari sisi rekrutmennya terjadi rekrutmen ASN dan P3K, tetapi di sisi lain kebutuhan yang dibutuhkan oleh daerah dan provinsi itu tetap dilakukan. Pada akhirnya ngangkat lagi melalui outsourcing. Ini pertama pendekatan. Kemudian yang kedua, bahwa BUMD pasti kualifikasinya nanti data disampaikan, ada sehat, ada dalam kategori sehat banget, ada yang dalam kategori tidak sehat. Yang tidak sehat kami lagi lakukan audit investigatif, kemudian nanti akan dilakukan 2 pilihan, diteruskan atau ditutup. Nah, problem dari BUMD itu di daerah itu satu saja, BUMD diisi oleh tim sukses. Itu problemnya, sehingga profesionalismenya dikesampingkan. Rambu-rambu ini harus segera dibangun dengan baik. Terus kemudian yang berikutnya, ini Jawa Barat. Jawa Barat ini provinsi menurut saya paling aneh. Jumlah penduduknya hampir 50 juta, terbesar di Indonesia. Tetapi jumlah desanya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kelurahannya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kecamatannya kecil dibanding Jawa Tengah. Sehingga desa di Jawa Barat ada yang menanggung penduduk satu desa 150.000. Nah, komposisi dana desa itu pendekatannya tidak seperti itu. Tetap saja pendekatan-pendekatan normatif daerah. Ini yang harus segera dilakukan evaluasi. Ini. Dan kemudian yang berikutnya adalah sudah juga semestinya Komisi 2 memelopori daerah desa yang sudah berubah karakternya menjadi kelurahan karena pertumbuhan industri, harus segera dibuat kelurahan tidak desa lagi. Karena pendekatan kewilayahan sudah tidak relevan lagi dengan jumlah penduduk yang tidak monokultur, yang sudah plural. Yang perlu dilakukan pendekatan birokratif bukan berdasarkan pendekatan politik. Ini yang harus dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah daerah menanggung beban apa lagi? Instansi vertikal seperti Kementerian Agama itu kewenangannya banyak banget. Ngurus madrasah diniyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, masjid, pondok pesantren, tapi duitnya nggak bawa. Nah, pada akhirnya kalau gubernur tidak memenuhi, kalau bupati tidak memenuhi kebutuhannya, maka nanti akan dibenturkan dengan isu agama, tidak berpihak pada kepentingan umat. Padahal di satu sisi, dia masih memiliki kewajiban-kewajiban terhadap sekolah SD negerinya masih roboh, SMP negerinya masih roboh, SMA negerinya masih roboh. Nah, problem seperti ini kalau dibawa ke wilayah politik DPR, maka kita akan mendominasi kepentingan ini dibanding kepentingan internal kita, yang menjadi kewajiban dasar kita. Untuk itu nanti ke depan Kementerian Agama harus jelas. Kalau dia
mengatakan bahwa masjid tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah diniyah tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah sanawiyah Kementerian Agama, madrasah aliyah negeri Kementerian Agama, termasuk juga madrasah aliyah swasta, pesantren adalah di bawah Kementerian Agama, uang di Kementerian Agama diperbanyak agar mereka bisa mandiri. Sehingga fiskal kabupaten, fiskal kota, fiskal provinsi sangat berimplikasi kuat bagi kesejahteraan publiknya dan bagi apa yang menjadi kewajiban dasarnya. Kemudian yang berikutnya adalah, ini urusan otonomi di Jawa Barat, lucu. Ada kabupaten yang penduduknya 6 juta. Ada kota yang penduduknya hanya 250.000 tapi berbatasan. Saya berikan contoh misalnya, dulu di wilayah selatan, karena waktu itu ketua komisi 2-nya, itu dapilnya, Ciamis, Banjar, Pangandaran, sehingga pertumbuhan otonominya cepat. Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis. Tetapi di wilayah Bogor yang penduduk 6 juta sampai sekarang nggak berubah-ubah. Kemudian juga Kota Sukabumi berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi penduduknya banyak sekali, sedangkan Kota Sukabumi penduduknya kecil sekali. Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon. Kota Cimahi berbatasan dengan Kabupaten Bandung, berbatasan Kabupaten Barat. Kotanya kecil sekali penduduknya. Tapi di sisi lain Kabupaten Bandung penduduknya besar sekali. Fiskal ini akan lahir tidak adil. Ada kota yang mendapat alokasi relatif baik, penduduknya sedikit. Ada kabupaten yang alokasinya tidak begitu besar, penduduknya besar. Pertanyaan saya adalah, ke depan bisakah dibuat inisiasi penambahan jumlah wilayah untuk sebuah wilayah? Misalnya, kalau Kabupaten Sukabumi susah sekali membuat daerah otonomisasi baru, bisakah sebagian dari wilayah Kabupaten Sukabumi diintegrasikan dengan kota Sukabumi, kotanya berubah jadi kabupaten? Ini percepatan untuk apa? Agar melahirkan rasa adil dalam percepatan pembangunan di Jawa Barat. Kemudian ke depan, bisakah dana alokasi umum standarnya bukan dari jumlah kabupaten, jumlah kota, jumlah desa, jumlah kelurahan? Bisakah standarnya adalah jumlah penduduk? Karena kalau pendekatannya hanya jumlah kota, jumlah kabupaten, jumlah kelurahan, maka Jawa Barat akan di bawah Jawa Tengah secara terus-menerus. Sedangkan beban residu akibat pertumbuhan industri berbatasan dengan ibu kota negara, berbatasan dengan Jakarta, itu memiliki implikasi luas dalam penanganan. Barangkali ini sebagai pengantar dari saya dalam pendekatan-pendekatan ke depan, dan ini amanah dari teman-teman di daerah. Semoga kebuntuan-kebuntuan ini bisa dilakukan percepatan-percepatan. Karena apa? Karena daerah diperlukan upaya-upaya kita untuk melakukan perubahan-perubahan, tidak boleh secara terus-menerus dengan pola monoton seperti ini. Nah, yang terakhir misalnya hari ini daerah harus beratraksi. Misalnya penurunan di sektor alokasi irigasi di BBWS. Itu kan harus ditutup lewat provinsi, karena itu kebutuhan dasar pertanian, kemudian daerah aliran sungai, dan itu berdampak pada banjir. Nah ini juga akhirnya kita banyak menutup. Kita ini, dan akhirnya berbagai kegiatan di daerah, itu berbagai kebutuhan di daerah yang sebenarnya itu menjadi kewenangan pusat, itu pada akhirnya juga ditutup lagi oleh daerah. Ditutup lagi oleh daerah. Ini barangkali sebagai gambaran umum, saya ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat. Dan terakhir, tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah, dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar, kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar, tapi viral terus. Terima kasih. Bu Wamen, dalam penyusunan PP tentang desain besar penataan otonomi daerah itu mungkin tadi masukan dari Gubernur Jawa Barat, dan saya kira nanti yang lain juga bisa memberi masukan. Itu penting untuk kita bikin formula. Selama ini kan ada gairah yang besar untuk menghadirkan daerah otonomi baru, pemekaran. Tapi nomenklatur penggabungan dalam Undang-Undang Pemda, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 itu nggak pernah kita gunakan. Kita mekar terus, gabungnya nggak pernah. Nah, gabung selama ini selalu dikonotasikan dengan kabupaten yang ada gabung ke kabupaten yang lain. Itu kan ekstrim. Tapi pendekatannya bisa jadi beberapa kecamatan di sekitar daerah otonomi itu gabung karena daerahnya dekat. Tadi misalnya, ini kota Sukabumi, ini kabupaten Sukabumi. Kecamatan-kecamatan yang dekat dengan kota Sukabumi
di Kabupaten Sukabumi itu gabung ke sini, kan gitu. Nah, formula-formula ini menurut saya itu penting. Kami sekarang sedang meminta Kemendagri, Pak Gubernur, para gubernur untuk menyusun PP itu, karena itu menjadi formula kita untuk nanti menentukan bagaimana desain penataan daerah di Indonesia ke depan. Pimpinan, ada satu lagi yang ini menjadi kegelisahan, adalah PPh 21, Pak. PPh 21 itu dasar pembagian bagi hasilnya berdasarkan di mana dia bayar. Industri yang ada di Jawa Barat itu PPh 21-nya mayoritas di Jakarta. Sehingga dana bagi hasilnya untuk Pemda DKI pada residu industrialisasinya, resikonya, infrastruktur segala macam adalah tanggung jawab Pemda Jabar. Terima kasih, Pak. Negara nggak boleh kalah sama orang. Kan kita ngapain? Saya gini-gini ngapain? Mending tidur di rumah. Kan buat orang Bekasi. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud menyebut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten saat rapat Komisi 2 DPR RI, Selasa 29 April. Hal ini disampaikan Rudi saat membuka paparan kinerjanya selama menjabat sebagai Gubernur Kaltim. Namun rupanya sebutan dari Rudi Masud itu langsung dibalas oleh Deddy Mulyadi yang juga berada di ruangan. Deddy memamerkan hasil kontennya di media sosial yang berhasil menurunkan belanja iklan dari 50 miliar rupiah menjadi 3 miliar rupiah. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, disapa sebagai gubernur konten saat rapat di DPR RI. Yang menyapa adalah Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud. Sambil senyum, Rudi menyapa sejumlah gubernur yang hadir pada rapat kerja, Raker, dan rapat dengar pendapat, RDP, Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, dan sejumlah gubernur, bupati serta wali kota, disiarkan langsung melalui YouTube TV Parlemen, Selasa, 29 April 2025. Kang Deddy, Gubernur konten, mantap ini Kang Deddy ini, kata Rudi sambil tersenyum saat mendapat giliran bicara. Setelah Rudi, giliran Deddy mendapat kesempatan bicara. Politikus Gerindra itu bicara soal otonomi daerah, anggaran Kementerian Agama di daerah hingga persebaran penduduk. Di akhir kesempatan, Deddy menjawab sapaan Rudi soal gubernur konten. Deddy bersyukur dengan sebutan gubernur konten. Tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah, ujar Deddy. Deddy pun mengungkapkan, aktivitasnya yang rajin membuat konten setiap kali bekerja turun ke masyarakat membuat irit pengeluaran Pemprov Jawa Barat. Dengan sering mengunggah kegiatannya, Deddy merasa tak perlu berikalan di media untuk menyampaikan pencapaiannya. Dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan, jelasnya. Deddy bahkan menyebutkan, anggaran iklan yang berhasil diirit mencapai 47 miliar rupiah. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerja sama medianya 50 miliar rupiah. Sekarang cukup 3 miliar rupiah, viral terus, ujarnya tersenyum. Seperti diketahui, Deddy Mulyadi memang rajin membuat konten seputar kegiatannya sebagai Gubernur Jawa Barat. Sebelum menjabat Jabar 1 pun, Deddy memang sudah akrab dengan dunia perkontenan. Ia mengunggah video panjang pada akun YouTube-nya, Kang Deddy Mulyadi Channel. Subscribernya mencapai 6,77 juta akun. Dalam sehari, pria yang karib dengan pakaian serba putih itu bisa mengunggah lebih dari satu video. Sedangkan potongan videonya diunggah ke akun Instagram-nya, Deddy Mulyadi 71. Di Instagram, Deddy sudah memiliki 3 juta pengikut. Isi konten Deddy Mulyadi bervariasi, dari mulai soal permasalahan yang pelik seperti pembongkaran tempat wisata di Puncak, Bogor hingga yang terkini, soal siswa SMP yang mengeluh berangkat sekolah jalan kaki. Baik, pimpinan yang saya hormati, kita langsung saja. Kita tahu bahwa daerah-daerah hari ini mengalami penurunan dana alokasi. Bahkan ada beberapa daerah yang hampir tidak lagi memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pembangunannya karena dihabiskan untuk belanja pegawai. Ada pengangkatan P3K memiliki implikasi terhadap terkurasnya dana alokasi pembangunan dan DAU. Kemudian yang berikutnya, setelah itu dana DAK mengalami penurunan, terutama di bidang infrastruktur. Ini memiliki implikasi yang cukup luas terhadap kinerja pembangunan di setiap daerah. Kalau data-datanya kita sudah sampaikan lah, nanti tinggal dilihat. Nah, seluruh problem itu menurut saya harus segera diselesaikan dalam kerangka kerja, dalam rekrutmen
kepegawaian P3K yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh daerah. Saya berikan contoh misalnya, tidak semua menurut saya seleksi untuk P3K atau ASN itu harus melalui pendekatan seleksi digital. Kenapa? Karena ada beberapa spesifikasi pekerjaan yang itu tidak perlu digitalisasi. Sopir truk sampah itu nggak usah seleksi ASN menurut saya. Tukang sapu itu tidak usah. Tukang taman tidak usah. Tenaga office boy tidak usah. Tenaga pengamanan tuh tidak usah. Apa sih dampaknya dari rekrutmen ini? Yang pertama dari sisi rekrutmennya terjadi rekrutmen ASN dan P3K, tetapi di sisi lain kebutuhan yang dibutuhkan oleh daerah dan provinsi itu tetap dilakukan. Pada akhirnya ngangkat lagi melalui outsourcing. Ini pertama pendekatan. Kemudian yang kedua, bahwa BUMD pasti kualifikasinya nanti data disampaikan, ada sehat, ada dalam kategori sehat banget, ada yang dalam kategori tidak sehat. Yang tidak sehat kami lagi lakukan audit investigatif, kemudian nanti akan dilakukan 2 pilihan, diteruskan atau ditutup. Nah, problem dari BUMD itu di daerah itu satu saja, BUMD diisi oleh tim sukses. Itu problemnya, sehingga profesionalismenya dikesampingan. Rambu-rambu ini harus segera dibangun dengan baik. Terus kemudian yang berikutnya, ini Jawa Barat. Jawa Barat ini provinsi menurut saya paling aneh. Jumlah penduduknya hampir 50 juta, terbesar di Indonesia. Tetapi jumlah desanya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kelurahannya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kecamatannya kecil dibanding Jawa Tengah. Sehingga desa di Jawa Barat ada yang menanggung penduduk satu desa 150.000. Nah, komposisi dana desa itu pendekatannya tidak seperti itu. Tetap saja pendekatan-pendekatan normatif daerah. Ini yang harus segera dilakukan evaluasi. Ini. Dan kemudian yang berikutnya adalah sudah juga semestinya Komisi 2 memelopori daerah desa yang sudah berubah karakternya menjadi kelurahan karena pertumbuhan industri, harus segera dibuat kelurahan tidak desa lagi. Karena pendekatan kewilayahan sudah tidak relevan lagi dengan jumlah penduduk yang tidak monokultur, yang sudah plural. Yang perlu dilakukan pendekatan birokratif bukan berdasarkan pendekatan politik. Ini yang harus dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah daerah menanggung beban apa lagi? Instansi vertikal seperti Kementerian Agama itu kewenangannya banyak banget. Ngurus madrasah diniyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, masjid, pondok pesantren, tapi duitnya nggak bawa. Nah, pada akhirnya kalau gubernur tidak memenuhi, kalau bupati tidak memenuhi kebutuhannya, maka nanti akan dibenturkan dengan isu agama, tidak berpihak pada kepentingan umat. Padahal di satu sisi, dia masih memiliki kewajiban-kewajiban terhadap sekolah SD negerinya masih roboh, SMP negerinya masih roboh, SMA negerinya masih roboh. Nah, problem seperti ini kalau dibawa ke wilayah politik DPR, maka kita akan mendominasi kepentingan ini dibanding kepentingan internal kita, yang menjadi kewajiban dasar kita. Untuk itu nanti ke depan Kementerian Agama harus jelas. Kalau dia mengatakan bahwa masjid tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah diniyah tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah sanawiyah Kementerian Agama, madrasah aliyah negeri Kementerian Agama, termasuk juga madrasah aliyah swasta, pesantren adalah di bawah Kementerian Agama, uang di Kementerian Agama diperbanyak agar mereka bisa mandiri. Sehingga fiskal kabupaten, fiskal kota, fiskal provinsi sangat berimplikasi kuat bagi kesejahteraan publiknya dan bagi apa yang menjadi kewajiban dasarnya. Kemudian yang berikutnya adalah, ini urusan otonomi di Jawa Barat, lucu. Ada kabupaten yang penduduknya 6 juta. Ada kota yang penduduknya hanya 250.000 tapi berbatasan. Saya berikan contoh misalnya, dulu di wilayah selatan, karena waktu itu ketua komisi 2-nya, itu dapilnya, Ciamis, Banjar, Pangandaran, sehingga pertumbuhan otonominya cepat. Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis. Tetapi di wilayah Bogor yang penduduk 6 juta sampai sekarang nggak berubah-ubah. Kemudian juga Kota Sukabumi berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi penduduknya banyak sekali, sedangkan Kota Sukabumi penduduknya kecil sekali. Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon. Kota Cimahi berbatasan dengan Kabupaten Bandung, berbatasan Kabupaten Barat. Kotanya kecil sekali penduduknya. Tapi di sisi lain Kabupaten Bandung penduduknya besar sekali. Fiskal ini akan lahir tidak adil. Ada kota yang mendapat alokasi relatif baik penduduknya sedikit, ada kabupaten
yang alokasinya tidak begitu besar, penduduknya besar. Pertanyaan saya adalah ke depan bisakah dibuat inisiasi penambahan jumlah wilayah untuk sebuah wilayah? Misalnya kalau Kabupaten Sukabumi susah sekali membuat daerah otonomisasi baru, bisakah sebagian dari wilayah Kabupaten Sukabumi diintegrasikan dengan kota Sukabumi, kotanya berubah jadi kabupaten? Ini percepatan untuk apa? Agar melahirkan rasa adil dalam percepatan pembangunan di Jawa Barat. Kemudian ke depan, bisakah dana alokasi umum standarnya bukan dari jumlah kabupaten, jumlah kota, jumlah desa, jumlah kelurahan? Bisakah standarnya adalah jumlah penduduk? Karena kalau pendekatannya hanya jumlah kota, jumlah kabupaten, jumlah kelurahan, maka Jawa Barat akan di bawah Jawa Tengah secara terus-menerus. Sedangkan beban residu akibat pertumbuhan industri berbatasan dengan ibu kota negara, berbatasan dengan Jakarta, itu memiliki implikasi luas dalam penanganan. Barangkali ini sebagai pengantar dari saya dalam pendekatan-pendekatan ke depan, dan ini amanah dari teman-teman di daerah. Semoga kebuntuan-kebuntuan ini bisa dilakukan percepatan-percepatan. Karena apa? Karena daerah diperlukan upaya-upaya kita untuk melakukan perubahan-perubahan, tidak boleh secara terus-menerus dengan pola monoton seperti ini. Nah, yang terakhir misalnya hari ini daerah harus beratraksi. Misalnya penurunan di sektor alokasi irigasi di BBWS. Itu kan harus ditutup lewat provinsi, karena itu kebutuhan dasar pertanian, kemudian daerah aliran sungai, dan itu berdampak pada banjir. Nah ini juga akhirnya kita banyak menutup. Kita ini, dan akhirnya berbagai kegiatan di daerah, itu berbagai kebutuhan di daerah yang sebenarnya itu menjadi kewenangan pusat, itu pada akhirnya juga ditutup lagi oleh daerah. Ditutup lagi oleh daerah. Ini barangkali sebagai gambaran umum, saya ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat. Dan terakhir, tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah, dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar, kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar, tapi viral terus. Terima kasih. Bu Wamen, dalam penyusunan PP tentang desain besar penataan otonomi daerah itu mungkin tadi masukan dari Gubernur Jawa Barat, dan saya kira nanti yang lain juga bisa memberi masukan. Itu penting untuk kita bikin formula. Selama ini kan ada gairah yang besar untuk menghadirkan daerah otonomi baru, pemekaran. Tapi nomenklatur penggabungan dalam Undang-Undang Pemda, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 itu nggak pernah kita gunakan. Kita mekar terus, gabungnya nggak pernah. Nah, gabung selama ini selalu dikonotasikan dengan kabupaten yang ada gabung ke kabupaten yang lain. Itu kan ekstrim. Tapi pendekatannya bisa jadi beberapa kecamatan di sekitar daerah otonomi itu gabung karena daerahnya dekat. Tadi misalnya, ini kota Sukabumi, ini kabupaten Sukabumi. Kecamatan-kecamatan yang dekat dengan kota Sukabumi, di kabupaten Sukabumi itu gabung ke sini. Kan gitu. Nah, formula-formula ini menurut saya itu penting. Kami sekarang sedang meminta Kemendagri, Pak Gubernur, para gubernur, untuk menyusun PP itu. Karena itu menjadi formula kita untuk nanti menentukan bagaimana desain penataan daerah di Indonesia ke depan. Pimpinan, ada satu lagi yang ini menjadi kegelisahan. Adalah PPh 21, Pak. PPh 21 itu dasar pembagian bagi hasilnya berdasarkan di mana dia bayar. Industri yang ada di Jawa Barat, itu PPh 21-nya mayoritas di Jakarta. Sehingga dana bagi hasilnya untuk Pemda DKI pada residu industrialisasinya, resikonya, infrastruktur segala macam adalah tanggung jawab Pemda Jabar. Terima kasih, Pak. Negara nggak boleh kalah sama orang. Kan kita ngapain? Saya gini-gini ngapain? Mending tidur di rumah. Kan buat orang Bekasi. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masuk menyebut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten saat rapat Komisi 2 DPR RI, Selasa 29 April. Hal ini disampaikan Rudi saat membuka paparan kinerjanya selama menjabat sebagai Gubernur Kaltim.
Namun rupanya sebutan dari Rudi Masud itu langsung dibalas oleh Deddy Mulyadi yang juga berada di ruangan. Deddy memamerkan hasil kontennya di media sosial yang berhasil menurunkan belanja iklan dari 50 miliar rupiah menjadi 3 miliar rupiah. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, disapa sebagai gubernur konten saat rapat di DPR RI. Yang menyapa adalah Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud. Sambil senyum, Rudi menyapa sejumlah gubernur yang hadir pada rapat kerja, Raker, dan rapat dengar pendapat, RDP, Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, dan sejumlah gubernur, bupati serta wali kota, disiarkan langsung melalui YouTube TV Parlemen, Selasa, 29 April 2025. Kang Deddy, gubernur konten, mantap ini Kang Deddy ini, kata Rudi sambil tersenyum saat mendapat giliran bicara. Setelah Rudi, giliran Deddy mendapat kesempatan bicara. Politikus Gerindra itu bicara soal otonomi daerah, anggaran Kementerian Agama di daerah hingga persebaran penduduk. Di akhir kesempatan, Deddy menjawab sapaan Rudi soal gubernur konten. Deddy bersyukur dengan sebutan gubernur konten. Tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah, ujar Deddy. Deddy pun mengungkapkan, aktivitasnya yang rajin membuat konten setiap kali bekerja turun ke masyarakat membuat irit pengeluaran Pemprov Jawa Barat. Dengan sering mengunggah kegiatannya, Deddy merasa tak perlu berikalan di media untuk menyampaikan pencapaiannya. Dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan, jelasnya. Deddy bahkan menyebutkan, anggaran iklan yang berhasil diirit mencapai 47 miliar rupiah. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerja sama medianya 50 miliar rupiah. Sekarang cukup 3 miliar rupiah, viral terus, ujarnya tersenyum. Seperti diketahui, Deddy Mulyadi memang rajin membuat konten seputar kegiatannya sebagai Gubernur Jawa Barat. Sebelum menjabat Jabar 1 pun, Deddy memang sudah akrab dengan dunia perkontenan. Ia mengunggah video panjang pada akun YouTube-nya, Kang Deddy Mulyadi Channel. Subscribernya mencapai 6,77 juta akun. Dalam sehari, pria yang karib dengan pakaian serba putih itu bisa mengunggah lebih dari 1 video. Sedangkan potongan videonya diunggah ke akun Instagramnya, Deddy Mulyadi 71. Di Instagram, Deddy sudah memiliki 3 juta pengikut. Isi konten Deddy Mulyadi bervariasi, dari mulai soal permasalahan yang pelik seperti pembongkaran tempat wisata di Puncak, Bogor hingga yang terkini, soal siswa SMP yang mengeluh berangkat sekolah jalan kaki. Baik, pimpinan yang saya hormati, kita langsung saja. Kita tahu bahwa daerah-daerah hari ini mengalami penurunan dana alokasi. Bahkan ada beberapa daerah yang hampir tidak lagi memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pembangunannya karena dihabiskan untuk belanja pegawai. Ada pengangkatan P3K memiliki implikasi terhadap terkurasnya dana alokasi pembangunan dan DAU. Kemudian yang berikutnya, setelah itu dana DAK mengalami penurunan, terutama di bidang infrastruktur. Ini memiliki implikasi yang cukup luas terhadap kinerja pembangunan di setiap daerah. Kalau data-datanya kita sudah sampaikan lah, nanti tinggal dilihat. Nah, seluruh problem itu menurut saya harus segera diselesaikan dalam kerangka kerja, dalam rekrutmen kepegawaian P3K yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh daerah. Saya berikan contoh misalnya, tidak semua menurut saya seleksi untuk P3K atau ASN itu harus melalui pendekatan seleksi digital. Kenapa? Karena ada beberapa spesifikasi pekerjaan yang itu tidak perlu digitalisasi. Sopir truk sampah itu nggak usah seleksi ASN menurut saya. Tukang sapu itu tidak usah. Tukang taman tidak usah. Tenaga office boy tidak usah, tenaga pengamanan tuh tidak usah. Apa sih dampaknya dari rekrutmen ini? Yang pertama dari sisi rekrutmennya terjadi rekrutmen ASN dan P3K, tetapi di sisi lain kebutuhan yang dibutuhkan oleh daerah dan provinsi itu tetap dilakukan. Pada akhirnya ngangkat lagi melalui outsourcing. Ini pertama pendekatan. Kemudian yang kedua, bahwa BUMD pasti kualifikasinya nanti data disampaikan, ada sehat, ada dalam kategori sehat banget, ada yang dalam kategori tidak sehat. Yang tidak sehat kami lagi lakukan audit investigatif, kemudian nanti akan dilakukan 2 pilihan, diteruskan atau ditutup. Nah, problem dari BUMD itu di daerah itu satu saja, BUMD diisi oleh tim sukses. Itu problemnya, sehingga profesionalismenya dikesampingkan. Rambu-rambu ini harus segera dibangun dengan baik. Terus kemudian yang berikutnya, ini Jawa Barat. Jawa Barat ini provinsi menurut saya paling aneh. Jumlah penduduknya hampir 50 juta, terbesar di Indonesia.
Tetapi jumlah desanya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kelurahannya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kecamatannya kecil dibanding Jawa Tengah. Sehingga desa di Jawa Barat ada yang menanggung penduduk satu desa 150.000. Nah, komposisi dana desa itu pendekatannya tidak seperti itu. Tetap saja pendekatan-pendekatan normatif daerah. Ini yang harus segera dilakukan evaluasi. Ini. Dan kemudian yang berikutnya adalah sudah juga semestinya Komisi 2 memelopori daerah desa yang sudah berubah karakternya menjadi kelurahan karena pertumbuhan industri, harus segera dibuat kelurahan tidak desa lagi. Karena pendekatan kewilayahan sudah tidak relevan lagi dengan jumlah penduduk yang tidak monokultur, yang sudah plural. Yang perlu dilakukan pendekatan birokratif bukan berdasarkan pendekatan politik. Ini yang harus dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah daerah menanggung beban apa lagi? Instansi vertikal seperti Kementerian Agama itu kewenangannya banyak banget. Ngurus madrasah diniyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, masjid, pondok pesantren, tapi duitnya nggak bawa. Nah, pada akhirnya kalau gubernur tidak memenuhi, kalau bupati tidak memenuhi kebutuhannya, maka nanti akan dibenturkan dengan isu agama, tidak berpihak pada kepentingan umat. Padahal di satu sisi, dia masih memiliki kewajiban-kewajiban terhadap sekolah SD negerinya masih roboh, SMP negerinya masih roboh, SMA negerinya masih roboh. Nah problem seperti ini kalau dibawa ke wilayah politik DPR, maka kita akan mendominasi kepentingan ini dibanding kepentingan internal kita, yang menjadi kewajiban dasar kita. Untuk itu nanti ke depan Kementerian Agama harus jelas. Kalau dia mengatakan bahwa masjid tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah diniyah tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah sanawiyah Kementerian Agama, madrasah aliyah negeri Kementerian Agama, termasuk juga madrasah aliyah swasta, pesantren adalah di bawah Kementerian Agama, uang di Kementerian Agama diperbanyak agar mereka bisa mandiri. Sehingga fiskal kabupaten, fiskal kota, fiskal provinsi sangat berimplikasi kuat bagi kesejahteraan publiknya dan bagi apa yang menjadi kewajiban dasarnya. Kemudian yang berikutnya adalah, ini urusan otonomi di Jawa Barat, lucu. Ada kabupaten yang penduduknya 6 juta, ada kota yang penduduknya hanya 250.000 tapi berbatasan. Saya berikan contoh misalnya, dulu di wilayah selatan, karena waktu itu ketua Komisi 2-nya, itu dapilnya, Ciamis, Banjar, Pangandaran, sehingga pertumbuhan otonominya cepat. Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis. Tetapi di wilayah Bogor yang penduduk 6 juta sampai sekarang nggak berubah-ubah. Kemudian juga Kota Sukabumi berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi penduduknya banyak sekali, sedangkan Kota Sukabumi penduduknya kecil sekali. Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon. Kota Cimahi berbatasan dengan Kabupaten Bandung, berbatasan Kabupaten Barat. Kotanya kecil sekali penduduknya. Tapi di sisi lain Kabupaten Bandung penduduknya besar sekali. Fiskal ini akan lahir tidak adil. Ada kota yang mendapat alokasi relatif baik, penduduknya sedikit. Ada kabupaten yang alokasinya tidak begitu besar, penduduknya besar. Pertanyaan saya adalah ke depan bisakah dibuat inisiasi penambahan jumlah wilayah untuk sebuah wilayah? Misalnya kalau Kabupaten Sukabumi susah sekali membuat daerah otonomisasi baru, bisakah sebagian dari wilayah Kabupaten Sukabumi diintegrasikan dengan kota Sukabumi, kotanya berubah jadi kabupaten? Ini percepatan untuk apa? Agar melahirkan rasa adil dalam percepatan pembangunan di Jawa Barat. Kemudian ke depan, bisakah dana alokasi umum standarnya bukan dari jumlah kabupaten, jumlah kota, jumlah desa, jumlah kelurahan? Bisakah standarnya adalah jumlah penduduk? Karena kalau pendekatannya hanya jumlah kota, jumlah kabupaten, jumlah kelurahan, maka Jawa Barat akan dibawa Jawa Tengah secara terus-menerus. Sedangkan beban residu akibat pertumbuhan industri berbatasan dengan ibu kota negara, berbatasan dengan Jakarta, itu memiliki implikasi luas dalam penanganan. Barangkali ini sebagai pengantar dari saya dalam pendekatan-pendekatan ke depan, dan ini amanah dari teman-teman di daerah. Semoga kebuntuan-kebuntuan ini bisa dilakukan percepatan-percepatan. Karena apa? Karena daerah diperlukan upaya-upaya kita untuk melakukan perubahan-perubahan, tidak boleh secara terus-menerus dengan pola monoton seperti ini. Nah, yang terakhir misalnya hari ini daerah harus beratraksi. Misalnya penurunan di sektor alokasi irigasi di BBWS.
itu kan harus ditutup lewat provinsi, karena itu kebutuhan dasar pertanian, kemudian daerah aliran sungai, dan itu berdampak pada banjir. Nah ini juga akhirnya kita banyak menutup, kita ini, dan akhirnya berbagai kegiatan di daerah, itu berbagai kebutuhan di daerah yang sebenarnya itu menjadi kewenangan pusat, itu pada akhirnya juga ditutup lagi oleh daerah. Ditutup lagi oleh daerah. Ini barangkali sebagai gambaran umum saya ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat. Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Bu Wamen, dalam penyusunan PP tentang desain besar penataan otonomi daerah itu mungkin tadi masukan dari Gubernur Jawa Barat dan saya kira nanti yang lain juga bisa memberi masukan. Itu penting untuk kita bikin formula. Selama ini kan ada gairah yang besar untuk menghadirkan daerah otonomi baru, pemekaran. Tapi nomenklatur penggabungan dalam Undang-Undang Pemda, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 itu nggak pernah kita gunakan. Kita mekar terus, gabungnya nggak pernah. Nah, gabung selama ini selalu dikonotasikan dengan kabupaten yang ada gabung ke kabupaten yang lain. Itu kan ekstrim. Tapi pendekatannya bisa jadi beberapa kecamatan di sekitar daerah otonomi itu gabung karena daerahnya dekat. Tadi misalnya, ini kota Sukabumi, ini kabupaten Sukabumi. Kecamatan-kecamatan yang dekat dengan kota Sukabumi, di kabupaten Sukabumi itu gabung ke sini. Kan gitu. Nah, formula-formula ini menurut saya itu penting. Kami sekarang sedang meminta Kemendagri, Pak Gubernur, para gubernur untuk menyusun PP itu. Karena itu menjadi formula kita untuk nanti menentukan bagaimana desain penataan daerah di Indonesia ke depan. Pimpinan, ada satu lagi yang ini menjadi kegelisahan. Adalah PPh 21, Pak. PPh 21 itu dasar pembagian bagi hasilnya berdasarkan di mana dia bayar. Industri yang ada di Jawa Barat itu PPh 21-nya mayoritas di Jakarta. Sehingga dana bagi hasilnya untuk Pemda DKI pada residu industrialisasinya, resikonya, infrastruktur segala macam adalah tanggung jawab Pemda Jabar. Terima kasih, Pak. Negara nggak boleh kalah sama orang. Kan kita ngapain? Saya gini-gini ngapain? Mending tidur di rumah. Kan buat orang Bekasi. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud menyebut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten saat rapat Komisi 2 DPR RI, Selasa 29 April. Hal ini disampaikan Rudi saat membuka paparan kinerjanya selama menjabat sebagai Gubernur Kaltim. Namun rupanya sebutan dari Rudi Masud itu langsung dibalas oleh Deddy Mulyadi yang juga berada di ruangan. Deddy memamerkan hasil kontennya di media sosial yang berhasil menurunkan belanja iklan dari 50 miliar rupiah menjadi 3 miliar rupiah. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, disapa sebagai gubernur konten saat rapat di DPR RI. Yang menyapa adalah Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud. Sambil senyum, Rudi menyapa sejumlah gubernur yang hadir pada rapat kerja, raker, dan rapat dengar pendapat, RDP, Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, dan sejumlah gubernur, bupati serta wali kota, disiarkan langsung melalui YouTube TV Parlemen, Selasa, 29 April 2025. Kang Deddy, Gubernur konten, mantap ini Kang Deddy ini, kata Rudi sambil tersenyum saat mendapat giliran bicara. Setelah Rudi, giliran Deddy mendapat kesempatan bicara. Politikus Gerindra itu bicara soal otonomi daerah, anggaran Kementerian Agama di daerah hingga persebaran penduduk. Di akhir kesempatan, Deddy menjawab sapaan Rudi soal gubernur konten. Deddy bersyukur dengan sebutan gubernur konten. Tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah, ujar Deddy. Deddy pun mengungkapkan, aktivitasnya yang rajin membuat konten setiap kali bekerja turun ke masyarakat membuat irit pengeluaran Pemprov Jawa Barat. Dengan sering mengunggah kegiatannya, Deddy merasa tak perlu berikalan di media untuk menyampaikan pencapaiannya. Dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan, jelasnya. Deddy bahkan menyebutkan,
Anggaran iklan yang berhasil diirit mencapai 47 miliar rupiah. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerja sama medianya 50 miliar rupiah. Sekarang cukup 3 miliar rupiah, viral terus, ujarnya tersenyum. Seperti diketahui, Deddy Mulyadi memang rajin membuat konten seputar kegiatannya sebagai Gubernur Jawa Barat. Sebelum menjabat Jabar 1 pun, Deddy memang sudah akrab dengan dunia perkontenan. Ia mengunggah video panjang pada akun YouTube-nya, Kang Deddy Mulyadi Channel. Subscribernya mencapai 6,77 juta akun. Dalam sehari, pria yang karib dengan pakaian serba putih itu bisa mengunggah lebih dari 1 video. Sedangkan potongan videonya diunggah ke akun Instagramnya, Deddy Mulyadi 71. Di Instagram, Deddy sudah memiliki 3 juta pengikut. Isi konten Deddy Mulyadi bervariasi, dari mulai soal permasalahan yang pelik seperti pembongkaran tempat wisata di Puncak, Bogor hingga yang terkini, soal siswa SMP yang mengeluh berangkat sekolah jalan kaki. Baik, pimpinan yang saya hormati, kita langsung saja. Kita tahu bahwa daerah-daerah hari ini mengalami penurunan dana alokasi. Bahkan ada beberapa daerah yang hampir tidak lagi memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pembangunannya karena dihabiskan untuk belanja pegawai. Ada pengangkatan P3K memiliki implikasi terhadap terkurasnya dana alokasi pembangunan dan DAU. Kemudian yang berikutnya, setelah itu dana DAK mengalami penurunan, terutama di bidang infrastruktur. Ini memiliki implikasi yang cukup luas terhadap kinerja pembangunan di setiap daerah. Kalau data-datanya kita sudah sampaikan lah, nanti tinggal dilihat. Nah, seluruh problem itu menurut saya harus segera diselesaikan dalam kerangka kerja, dalam rekrutmen kepegawaian P3K yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh daerah. Saya berikan contoh misalnya, tidak semua menurut saya seleksi untuk P3K atau ASN itu harus melalui pendekatan seleksi digital. Kenapa? Karena ada beberapa spesifikasi pekerjaan yang itu tidak perlu digitalisasi. Sopir truk sampah itu nggak usah seleksi ASN menurut saya. Tukang sapu itu tidak usah. Tukang taman tidak usah. Tenaga office boy tidak usah. Tenaga pengamanan tuh tidak usah. Apa sih dampaknya dari rekrutmen ini? Yang pertama dari sisi rekrutmennya terjadi rekrutmen ASN dan P3K. Tetapi di sisi lain kebutuhan yang dibutuhkan oleh daerah dan provinsi itu tetap dilakukan. Pada akhirnya ngangkat lagi melalui outsourcing. Ini pertama pendekatan. Kemudian yang kedua, bahwa BUMD pasti kualifikasinya nanti data disampaikan, ada sehat, ada dalam kategori sehat banget, ada yang dalam kategori tidak sehat. Yang tidak sehat kami lagi lakukan audit investigatif, kemudian nanti akan dilakukan 2 pilihan, diteruskan atau ditutup. Nah, problem dari BUMD itu di daerah itu satu saja, BUMD diisi oleh tim sukses. Itu problemnya, sehingga profesionalismenya dikesampingkan. Rambu-rambu ini harus segera dibangun dengan baik. Terus kemudian yang berikutnya, ini Jawa Barat. Jawa Barat ini provinsi menurut saya paling aneh. Jumlah penduduknya hampir 50 juta, terbesar di Indonesia. Tetapi jumlah desanya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kelurahannya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kecamatannya kecil dibanding Jawa Tengah. Sehingga desa di Jawa Barat ada yang menanggung penduduk satu desa 150.000. Nah, komposisi dana desa itu pendekatannya tidak seperti itu. Tetap saja pendekatan-pendekatan normatif daerah. Ini yang harus segera dilakukan evaluasi. Ini. Dan kemudian yang berikutnya adalah sudah juga semestinya Komisi 2 memelopori daerah desa yang sudah berubah karakternya menjadi kelurahan karena pertumbuhan industri, harus segera dibuat kelurahan tidak desa lagi. Karena pendekatan kewilayahan sudah tidak relevan lagi dengan jumlah penduduk yang tidak monokultur, yang sudah plural. Yang perlu dilakukan pendekatan birokratif bukan berdasarkan pendekatan politik. Ini yang harus dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah daerah menanggung beban apa lagi? Instansi vertikal seperti Kementerian Agama itu kewenangannya banyak banget. Ngurus madrasah diniyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, masjid, pondok pesantren, tapi duitnya nggak bawa. Nah, pada akhirnya kalau gubernur tidak memenuhi, kalau bupati tidak memenuhi kebutuhannya, maka nanti akan dibenturkan dengan isu agama, tidak berpihak pada kepentingan umat.
Padahal di satu sisi dia masih memiliki kewajiban-kewajiban terhadap sekolah SD negerinya masih roboh, SMP negerinya masih roboh, SMA negerinya masih roboh. Nah problem seperti ini kalau dibawa ke wilayah politik DPR, maka kita akan mendominasi kepentingan ini dibanding kepentingan internal kita yang menjadi kewajiban dasar kita. Untuk itu nanti ke depan Kementerian Agama harus jelas. Kalau dia mengatakan bahwa masjid tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah diniyah tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah sanawiyah Kementerian Agama, madrasah aliyah negeri Kementerian Agama, termasuk juga madrasah aliyah swasta, pesantren adalah di bawah Kementerian Agama, uang di Kementerian Agama diperbanyak agar mereka bisa mandiri. Sehingga fiskal kabupaten, fiskal kota, fiskal provinsi sangat berimplikasi kuat bagi kesejahteraan publiknya dan bagi apa yang menjadi kewajiban dasarnya. Kemudian yang berikutnya adalah, ini urusan otonomi di Jawa Barat, lucu. Ada kabupaten yang penduduknya 6 juta. Ada kota yang penduduknya hanya 250.000, tapi berbatasan. Saya berikan contoh misalnya, dulu di wilayah selatan, karena waktu itu ketua komisi 2-nya, itu dapilnya, Ciamis, Banjar, Pangandaran, sehingga pertumbuhan otonominya cepat. Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis. Tetapi di wilayah Bogor yang penduduk 6 juta sampai sekarang nggak berubah-ubah. Kemudian juga Kota Sukabumi berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi penduduknya banyak sekali, sedangkan Kota Sukabumi penduduknya kecil sekali. Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon. Kota Cimahi berbatasan dengan Kabupaten Bandung, berbatasan Kabupaten Barat. Kotanya kecil sekali penduduknya. Tapi di sisi lain Kabupaten Bandung penduduknya besar sekali. Fiskal ini akan lahir tidak adil. Ada kota yang mendapat alokasi relatif baik, penduduknya sedikit. Ada kabupaten yang alokasinya tidak begitu besar, penduduknya besar. Pertanyaan saya adalah ke depan bisakah dibuat inisiasi penambahan jumlah wilayah untuk sebuah wilayah? Misalnya kalau Kabupaten Sukabumi susah sekali membuat daerah otonomisasi baru, bisakah sebagian dari wilayah Kabupaten Sukabumi diintegrasikan dengan kota Sukabumi, kotanya berubah jadi kabupaten? Ini percepatan untuk apa? Agar melahirkan rasa adil dalam percepatan pembangunan di Jawa Barat. Kemudian ke depan, bisakah dana alokasi umum standarnya bukan dari jumlah kabupaten, jumlah kota, jumlah desa, jumlah kelurahan? Bisakah standarnya adalah jumlah penduduk? Karena kalau pendekatannya hanya jumlah kota, jumlah kabupaten, jumlah kelurahan, maka Jawa Barat akan di bawah Jawa Tengah secara terus-menerus. Sedangkan beban residu akibat pertumbuhan industri berbatasan dengan ibu kota negara, berbatasan dengan Jakarta, itu memiliki implikasi luas dalam penanganan. Barangkali ini sebagai pengantar dari saya dalam pendekatan-pendekatan ke depan, dan ini amanah dari teman-teman di daerah. Semoga kebuntuan-kebuntuan ini bisa dilakukan percepatan-percepatan. Karena apa? Karena daerah diperlukan upaya-upaya kita untuk melakukan perubahan-perubahan, tidak boleh secara terus-menerus dengan pola monoton seperti ini. Nah, yang terakhir misalnya hari ini daerah harus beratraksi. Misalnya penurunan di sektor alokasi irigasi di BBWS. Itu kan harus ditutup lewat provinsi, karena itu kebutuhan dasar pertanian, kemudian daerah aliran sungai, dan itu berdampak pada banjir. Nah ini juga akhirnya kita banyak menutup. Kita ini, dan akhirnya berbagai kegiatan di daerah, itu berbagai kebutuhan di daerah yang sebenarnya itu menjadi kewenangan pusat, itu pada akhirnya juga ditutup lagi oleh daerah. Ditutup lagi oleh daerah. Ini barangkali sebagai gambaran umum, saya ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat. Dan terakhir, tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah, dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar, kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar, tapi viral terus. Terima kasih. Bu Wamen, dalam penyusunan PP tentang desain besar penataan otonomi daerah itu mungkin tadi masukan dari Gubernur Jawa Barat, dan saya kira nanti yang lain juga bisa memberi masukan. Itu penting untuk kita bikin formula. Selama ini kan ada gairah yang besar untuk menghadirkan daerah otonomi baru, pemekaran. Tapi nomenklatur penggabungan dalam Undang-Undang Pemda, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 itu nggak pernah kita gunakan. Kita mekar terus, gabungnya nggak pernah.
Nah, gabung selama ini selalu dikonotasikan dengan kabupaten yang ada gabung ke kabupaten yang lain. Itu kan ekstrim. Tapi pendekatannya bisa jadi beberapa kecamatan di sekitar daerah otonomi itu gabung karena daerahnya dekat. Tadi misalnya, ini kota Sukabumi, ini kabupaten Sukabumi. Kecamatan-kecamatan yang dekat dengan kota Sukabumi, di kabupaten Sukabumi itu gabung ke sini. Kan gitu. Nah, formula-formula ini menurut saya itu penting. Kami sekarang sedang meminta Kemendagri, Pak Gubernur, para gubernur, untuk menyusun PP itu. Karena itu menjadi formula kita untuk nanti menentukan bagaimana desain penataan daerah di Indonesia ke depan. Pimpinan, ada satu lagi yang ini menjadi kegelisahan. Adalah PPh 21, Pak. PPh 21 itu dasar pembagian bagi hasilnya berdasarkan di mana dia bayar. Industri yang ada di Jawa Barat itu PPh 21-nya mayoritas di Jakarta. Sehingga dana bagi hasilnya untuk Pemda DKI pada residu industrialisasinya, resikonya, infrastruktur segala macam adalah tanggung jawab Pemda Jabar. Terima kasih, Pak. Negara nggak boleh kalah sama orang. Kan kita ngapain? Saya gini-gini ngapain? Mending tidur di rumah. Kan buat orang Bekasi. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud menyebut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten saat rapat Komisi 2 DPR RI, Selasa 29 April. Hal ini disampaikan Rudi saat membuka paparan kinerjanya selama menjabat sebagai Gubernur Kaltim. Namun rupanya sebutan dari Rudi Masud itu langsung dibalas oleh Deddy Mulyadi yang juga berada di ruangan. Deddy memamerkan hasil kontennya di media sosial yang berhasil menurunkan belanja iklan dari 50 miliar rupiah menjadi 3 miliar rupiah. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, disapa sebagai gubernur konten saat rapat di DPR RI. Yang menyapa adalah Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud. Sambil senyum, Rudi menyapa sejumlah gubernur yang hadir pada rapat kerja, Raker, dan rapat dengar pendapat, RDP, Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, dan sejumlah gubernur, bupati serta wali kota, disiarkan langsung melalui YouTube TV Parlemen, Selasa, 29 April 2025. Kang Deddy, Gubernur konten, mantap ini Kang Deddy ini, kata Rudi sambil tersenyum saat mendapat giliran bicara. Setelah Rudi, giliran Deddy mendapat kesempatan bicara. Politikus Gerindra itu bicara soal otonomi daerah, anggaran Kementerian Agama di daerah hingga persebaran penduduk. Di akhir kesempatan, Deddy menjawab sapaan Rudi soal gubernur konten. Deddy bersyukur dengan sebutan gubernur konten. Tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah, ujar Deddy. Deddy pun mengungkapkan, aktivitasnya yang rajin membuat konten setiap kali bekerja turun ke masyarakat membuat irit pengeluaran Pemprov Jawa Barat. Dengan sering mengunggah kegiatannya, Deddy merasa tak perlu berikalan di media untuk menyampaikan pencapaiannya. Dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan, jelasnya. Deddy bahkan menyebutkan, anggaran iklan yang berhasil diirit mencapai 47 miliar rupiah. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerja sama medianya 50 miliar rupiah. Sekarang cukup 3 miliar rupiah, viral terus, ujarnya tersenyum. Seperti diketahui, Deddy Mulyadi memang rajin membuat konten seputar kegiatannya sebagai Gubernur Jawa Barat. Sebelum menjabat Jabar 1 pun, Deddy memang sudah akrab dengan dunia perkontenan. Ia mengunggah video panjang pada akun YouTube-nya, Kang Deddy Mulyadi Channel. Subscribernya mencapai 6,77 juta akun. Dalam sehari, pria yang karib dengan pakaian serba putih itu bisa mengunggah lebih dari satu video. Sedangkan potongan videonya diunggah ke akun Instagram-nya, Deddy Mulyadi 71. Di Instagram, Deddy sudah memiliki 3 juta pengikut. Isi konten Deddy Mulyadi bervariasi, dari mulai soal permasalahan yang pelik seperti pembongkaran tempat wisata di Puncak, Bogor hingga yang terkini, soal siswa SMP yang mengeluh berangkat sekolah jalan kaki. Baik, pimpinan yang saya hormati, kita langsung saja. Kita tahu bahwa daerah-daerah hari ini mengalami penurunan dana alokasi. Bahkan ada beberapa daerah yang hampir tidak lagi memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pembangunannya karena dihabiskan untuk belanja pegawai.
Ada pengangkatan P3K memiliki implikasi terhadap terkurasnya dana alokasi pembangunan dan DAU. Kemudian yang berikutnya, setelah itu dana DAK mengalami penurunan, terutama di bidang infrastruktur. Ini memiliki implikasi yang cukup luas terhadap kinerja pembangunan di setiap daerah. Kalau data-datanya kita sudah sampaikan lah, nanti tinggal dilihat. Nah, seluruh problem itu menurut saya harus segera diselesaikan dalam kerangka kerja, dalam rekrutmen kepegawaian P3K yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh daerah. Saya berikan contoh misalnya, tidak semua menurut saya seleksi untuk P3K atau ASN itu harus melalui pendekatan seleksi digital. Kenapa? Karena ada beberapa spesifikasi pekerjaan yang itu tidak perlu digitalisasi. Sopir truk sampah itu nggak usah seleksi ASN menurut saya. Tukang sapu itu tidak usah. Tukang taman tidak usah. Tenaga office boy tidak usah. Tenaga pengamanan tuh tidak usah. Apa sih dampaknya dari rekrutmen ini? Yang pertama dari sisi rekrutmennya terjadi rekrutmen ASN dan P3K, tetapi di sisi lain kebutuhan yang dibutuhkan oleh daerah dan provinsi itu tetap dilakukan. Pada akhirnya ngangkat lagi melalui outsourcing. Ini pertama pendekatan. Kemudian yang kedua, bahwa BUMD pasti kualifikasinya nanti data disampaikan, ada sehat, ada dalam kategori sehat banget, ada yang dalam kategori tidak sehat. Yang tidak sehat kami lagi lakukan audit investigatif, kemudian nanti akan dilakukan dua pilihan, diteruskan atau ditutup. Nah, problem dari BUMD itu di daerah itu satu saja, BUMD diisi oleh tim sukses. Itu problemnya, sehingga profesionalismenya dikesampingan. Rambu-rambu ini harus segera dibangun dengan baik. Terus kemudian yang berikutnya, ini Jawa Barat. Jawa Barat ini provinsi menurut saya paling aneh. Jumlah penduduknya hampir 50 juta, terbesar di Indonesia. Tetapi jumlah desanya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kelurahannya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kecamatannya kecil dibanding Jawa Tengah. Sehingga desa di Jawa Barat ada yang menanggung penduduk satu desa 150.000. Nah, komposisi dana desa itu pendekatannya tidak seperti itu. Tetap saja pendekatan-pendekatan normatif daerah. Ini yang harus segera dilakukan evaluasi. Ini. Dan kemudian yang berikutnya adalah sudah juga semestinya Komisi 2 memelopori daerah desa yang sudah berubah karakternya menjadi kelurahan karena pertumbuhan industri, harus segera dibuat kelurahan tidak desa lagi. Karena pendekatan kewilayahan sudah tidak relevan lagi dengan jumlah penduduk yang tidak monokultur, yang sudah plural. Yang perlu dilakukan pendekatan birokratif bukan berdasarkan pendekatan politik. Ini yang harus dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah daerah menanggung beban apa lagi? Instansi vertikal seperti Kementerian Agama itu kewenangannya banyak banget. Ngurus madrasah diniyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, masjid, pondok pesantren, tapi duitnya nggak bawa. Nah, pada akhirnya kalau gubernur tidak memenuhi, kalau bupati tidak memenuhi kebutuhannya, maka nanti akan dibenturkan dengan isu agama, tidak berpihak pada kepentingan umat. Padahal di satu sisi, dia masih memiliki kewajiban-kewajiban terhadap sekolah SD negerinya masih roboh, SMP negerinya masih roboh, SMA negerinya masih roboh. Nah, problem seperti ini kalau dibawa ke wilayah politik DPR, maka kita akan mendominasi kepentingan ini dibanding kepentingan internal kita, yang menjadi kewajiban dasar kita. Untuk itu nanti ke depan Kementerian Agama harus jelas. Kalau dia mengatakan bahwa masjid tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah diniyah tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah sanawiyah Kementerian Agama, madrasah aliyah negeri Kementerian Agama, termasuk juga madrasah aliyah swasta, pesantren adalah di bawah Kementerian Agama, uang di Kementerian Agama diperbanyak agar mereka bisa mandiri. Sehingga fiskal kabupaten, fiskal kota, fiskal provinsi sangat berimplikasi kuat bagi kesejahteraan publiknya dan bagi apa yang menjadi kewajiban dasarnya. Kemudian yang berikutnya adalah, ini urusan otonomi di Jawa Barat, lucu. Ada kabupaten yang penduduknya 6 juta. Ada kota yang penduduknya hanya 250.000 tapi berbatasan. Saya berikan contoh misalnya, dulu di wilayah selatan, karena waktu itu ketua komisi 2-nya, itu dapilnya, Ciamis, Banjar, Pangandaran, sehingga pertumbuhan otonominya cepat. Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis. Tetapi di wilayah Bogor yang penduduk 6 juta sampai sekarang nggak berubah-ubah. Kemudian juga
Kota Sukabumi berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi penduduknya banyak sekali, sedangkan Kota Sukabumi penduduknya kecil sekali. Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon. Kota Cimahi berbatasan dengan Kabupaten Bandung, berbatasan Kabupaten Barat. Kotanya kecil sekali penduduknya. Tapi di sisi lain Kabupaten Bandung penduduknya besar sekali. Fiskal ini akan lahir tidak adil. Ada kota yang mendapat alokasi relatif baik, penduduknya sedikit. Ada kabupaten yang alokasinya tidak begitu besar, penduduknya besar. Pertanyaan saya adalah ke depan bisakah dibuat inisiasi penambahan jumlah wilayah untuk sebuah wilayah? Misalnya kalau Kabupaten Sukabumi susah sekali membuat daerah otonomisasi baru, bisakah sebagian dari wilayah Kabupaten Sukabumi diintegrasikan dengan kota Sukabumi, kotanya berubah jadi kabupaten? Ini percepatan untuk apa? Agar melahirkan rasa adil dalam percepatan pembangunan di Jawa Barat. Kemudian ke depan, bisakah dana alokasi umum standarnya bukan dari jumlah kabupaten, jumlah kota, jumlah desa, jumlah kelurahan? Bisakah standarnya adalah jumlah penduduk? Karena kalau pendekatannya hanya jumlah kota, jumlah kabupaten, jumlah kelurahan, maka Jawa Barat akan di bawah Jawa Tengah secara terus-menerus. Sedangkan beban residu akibat pertumbuhan industri berbatasan dengan ibu kota negara, berbatasan dengan Jakarta, itu memiliki implikasi luas dalam penanganan. Barangkali ini sebagai pengantar dari saya dalam pendekatan-pendekatan ke depan, dan ini amanah dari teman-teman di daerah. Semoga kebuntuan-kebuntuan ini bisa dilakukan percepatan-percepatan. Karena apa? Karena daerah diperlukan upaya-upaya kita untuk melakukan perubahan-perubahan, tidak boleh secara terus-menerus dengan pola monoton seperti ini. Nah, yang terakhir misalnya hari ini daerah harus beratraksi. Misalnya penurunan di sektor alokasi irigasi di BBWS. Itu kan harus ditutup lewat provinsi, karena itu kebutuhan dasar pertanian, kemudian daerah aliran sungai, dan itu berdampak pada banjir. Nah ini juga akhirnya kita banyak menutup. Kita ini, dan akhirnya berbagai kegiatan di daerah, itu berbagai kebutuhan di daerah yang sebenarnya itu menjadi kewenangan pusat, itu pada akhirnya juga ditutup lagi oleh daerah. Ditutup lagi oleh daerah. Ini barangkali sebagai gambaran umum, saya ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat. Dan terakhir, tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah, dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar, kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar, tapi viral terus. Terima kasih. Bu Wamen, dalam penyusunan PP tentang desain besar penataan otonomi daerah itu mungkin tadi masukan dari Gubernur Jawa Barat, dan saya kira nanti yang lain juga bisa memberi masukan. Itu penting untuk kita bikin formula. Selama ini kan ada gairah yang besar untuk menghadirkan daerah otonomi baru, pemekaran. Tapi nomenklatur penggabungan dalam Undang-Undang Pemda, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 itu nggak pernah kita gunakan. Kita mekar terus, gabungnya nggak pernah. Nah, gabung selama ini selalu dikonotasikan dengan kabupaten yang ada gabung ke kabupaten yang lain. Itu kan ekstrim. Tapi pendekatannya bisa jadi beberapa kecamatan di sekitar daerah otonomi itu gabung karena daerahnya dekat. Tadi misalnya, ini kota Sukabumi, ini kabupaten Sukabumi. Kecamatan-kecamatan yang dekat dengan kota Sukabumi, di kabupaten Sukabumi itu gabung ke sini. Kan gitu. Nah, formula-formula ini menurut saya itu penting. Kami sekarang sedang meminta Kemendagri, Pak Gubernur, para gubernur, untuk menyusun PP itu. Karena itu menjadi formula kita untuk nanti menentukan bagaimana desain penataan daerah di Indonesia ke depan. Pimpinan, ada satu lagi yang ini menjadi kegelisahan. Adalah PPh 21, Pak. PPh 21 itu dasar pembagian bagi hasilnya berdasarkan di mana dia bayar. Industri yang ada di Jawa Barat, itu PPh 21-nya mayoritas di Jakarta. Sehingga dana bagi hasilnya untuk Pemda DKI pada residu industrialisasinya, resikonya, infrastruktur segala macam adalah tanggung jawab Pemda Jabar. Terima kasih, Pak.
negara nggak boleh kalah sama orang. Kan kita ngapain? Saya gini-gini ngapain? Mending tidur di rumah. Kan buat orang Bekasi. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud menyebut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten saat rapat Komisi 2 DPR RI, Selasa 29 April. Hal ini disampaikan Rudi saat membuka paparan kinerjanya selama menjabat sebagai Gubernur Kaltim. Namun rupanya sebutan dari Rudi Masud itu langsung dibalas oleh Deddy Mulyadi yang juga berada di ruangan. Deddy memamerkan hasil kontennya di media sosial yang berhasil menurunkan belanja iklan dari 50 miliar rupiah menjadi 3 miliar rupiah. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, disapa sebagai gubernur konten saat rapat di DPR RI. Yang menyapa adalah Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud. Sambil senyum, Rudi menyapa sejumlah gubernur yang hadir pada rapat kerja, raker, dan rapat dengar pendapat, RDP, Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, dan sejumlah gubernur, bupati serta wali kota, disiarkan langsung melalui YouTube TV Parlemen, Selasa, 29 April 2025. Kang Deddy, Gubernur konten, mantap ini Kang Deddy ini, kata Rudi sambil tersenyum saat mendapat giliran bicara. Setelah Rudi, giliran Deddy mendapat kesempatan bicara. Politikus Gerindra itu bicara soal otonomi daerah, anggaran Kementerian Agama di daerah hingga persebaran penduduk. Di akhir kesempatan, Deddy menjawab sapaan Rudi soal gubernur konten. Deddy bersyukur dengan sebutan gubernur konten. Tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten, alhamdulillah, ujar Deddy. Deddy pun mengungkapkan, aktivitasnya yang rajin membuat konten setiap kali bekerja turun ke masyarakat membuat irit pengeluaran Pemprov Jawa Barat. Dengan sering mengunggah kegiatannya, Deddy merasa tak perlu berikalan di media untuk menyampaikan pencapaiannya. Dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan, jelasnya. Deddy bahkan menyebutkan, anggaran iklan yang berhasil diirit mencapai 47 miliar rupiah. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerja sama medianya 50 miliar rupiah. Sekarang cukup 3 miliar rupiah, viral terus, ujarnya tersenyum. Seperti diketahui, Deddy Mulyadi memang rajin membuat konten seputar kegiatannya sebagai Gubernur Jawa Barat. Sebelum menjabat Jabar 1 pun, Deddy memang sudah akrab dengan dunia perkontenan. Ia mengunggah video panjang pada akun YouTube-nya, Kang Deddy Mulyadi Channel. Subscribernya mencapai 6,77 juta akun. Dalam sehari, pria yang karib dengan pakaian serba putih itu bisa mengunggah lebih dari 1 video. Sedangkan potongan videonya diunggah ke akun Instagramnya, Deddy Mulyadi 71. Di Instagram, Deddy sudah memiliki 3 juta pengikut. Isi konten Deddy Mulyadi bervariasi, dari mulai soal permasalahan yang pelik seperti pembongkaran tempat wisata di Puncak, Bogor hingga yang terkini, soal siswa SMP yang mengeluh berangkat sekolah jalan kaki. Baik, pimpinan yang saya hormati, kita langsung saja. Kita tahu bahwa daerah-daerah hari ini mengalami penurunan dana alokasi. Bahkan ada beberapa daerah yang hampir tidak lagi memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pembangunannya karena dihabiskan untuk belanja pegawai. Ada pengangkatan P3K memiliki implikasi terhadap terkurasnya dana alokasi pembangunan dan DAU. Kemudian yang berikutnya, setelah itu dana DAK mengalami penurunan, terutama di bidang infrastruktur. Ini memiliki implikasi yang cukup luas terhadap kinerja pembangunan di setiap daerah. Kalau data-datanya kita sudah sampaikan lah, nanti tinggal dilihat. Nah, seluruh problem itu menurut saya harus segera diselesaikan dalam kerangka kerja, dalam rekrutmen kepegawaian P3K yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh daerah. Saya berikan contoh misalnya, tidak semua menurut saya seleksi untuk P3K atau ASN itu harus melalui pendekatan seleksi digital. Kenapa? Karena ada beberapa spesifikasi pekerjaan yang itu tidak perlu digitalisasi. Sopir truk sampah itu nggak usah seleksi ASN menurut saya. Tukang sapu itu tidak usah. Tukang taman tidak usah. Tenaga office boy tidak usah, tenaga pengamanan tuh tidak usah. Apa sih dampaknya dari rekrutmen ini? Yang pertama dari sisi rekrutmennya terjadi rekrutmen ASN dan P3K, tetapi di sisi lain kebutuhan yang dibutuhkan oleh daerah dan provinsi itu tetap dilakukan. Pada akhirnya ngangkat lagi melalui outsourcing. Ini pertama pendekatan. Kemudian yang kedua, bahwa BUMD pasti kualifikasinya nanti data disampaikan, ada sehat, ada dalam kategori sehat banget, ada yang dalam kategori tidak sehat. Yang tidak sehat kami lagi lakukan audit investigatif, kemudian nanti akan dilakukan 2 pilihan, diteruskan atau ditutup.
Nah, problem dari BUMD itu di daerah itu satu saja. BUMD diisi oleh tim sukses. Itu problemnya. Sehingga profesionalismenya dikesampingkan. Rambu-rambu ini harus segera dibangun dengan baik. Terus kemudian yang berikutnya, ini Jawa Barat. Jawa Barat ini provinsi menurut saya paling aneh. Jumlah penduduknya hampir 50 juta, terbesar di Indonesia. Tetapi jumlah desanya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kelurahannya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kecamatannya kecil dibanding Jawa Tengah, sehingga desa di Jawa Barat ada yang menanggung penduduk satu desa 150.000. Nah, komposisi dana desa itu pendekatannya tidak seperti itu. Tetap saja pendekatan-pendekatan normatif daerah. Ini yang harus segera dilakukan evaluasi. Ini. Dan kemudian yang berikutnya adalah sudah juga semestinya Komisi 2 memelopori daerah-daerah desa yang sudah berubah karakternya menjadi kelurahan karena pertumbuhan industri, harus segera dibuat kelurahan, tidak desa lagi. Karena pendekatan kewilayahan sudah tidak relevan lagi dengan jumlah penduduk yang tidak monokultur, yang sudah plural. Yang perlu dilakukan pendekatan birokratif bukan berdasarkan pendekatan politik. Ini yang harus dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah daerah menanggung beban apa lagi? Instansi vertikal seperti Kementerian Agama itu kewenangannya banyak banget. Ngurus madrasah diniyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, masjid, pondok pesantren, tapi duitnya nggak bawa. Nah, pada akhirnya kalau gubernur tidak memenuhi, kalau bupati tidak memenuhi kebutuhannya, maka nanti akan dibenturkan dengan isu agama, tidak berpihak pada kepentingan umat. Padahal di satu sisi, dia masih memiliki kewajiban-kewajiban terhadap sekolah SD negerinya masih roboh, SMP negerinya masih roboh, SMA negerinya masih roboh. Nah, problem seperti ini kalau dibawa ke wilayah politik DPR, maka kita akan mendominasi kepentingan ini dibanding kepentingan internal kita, yang menjadi kewajiban dasar kita. Untuk itu nanti ke depan Kementerian Agama harus jelas. Kalau dia mengatakan bahwa masjid tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah diniyah tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah sanawiyah Kementerian Agama, madrasah aliyah negeri Kementerian Agama, termasuk juga madrasah aliyah swasta, pesantren adalah di bawah Kementerian Agama, uang di Kementerian Agama diperbanyak agar mereka bisa mandiri. Sehingga fiskal kabupaten, fiskal kota, fiskal provinsi sangat berimplikasi kuat bagi kesejahteraan publiknya dan bagi apa yang menjadi kewajiban dasarnya. Kemudian yang berikutnya adalah, ini urusan otonomi di Jawa Barat, lucu. Ada kabupaten yang penduduknya 6 juta. Ada kota yang penduduknya hanya 250.000 tapi berbatasan. Saya berikan contoh misalnya, dulu di wilayah selatan, karena waktu itu ketua Komisi 2-nya, itu dapilnya, Ciamis, Banjar, Pangandaran, sehingga pertumbuhan otonominya cepat. Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis. Tetapi di wilayah Bogor yang penduduk 6 juta sampai sekarang nggak berubah-ubah. Kemudian juga Kota Sukabumi berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi penduduknya banyak sekali, sedangkan Kota Sukabumi penduduknya kecil sekali. Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon. Kota Cimahi berbatasan dengan Kabupaten Bandung, berbatasan Kabupaten Barat. Kotanya kecil sekali penduduknya. Tapi di sisi lain Kabupaten Bandung penduduknya besar sekali. Fiskal ini akan lahir tidak adil. Ada kota yang mendapat alokasi relatif baik, penduduknya sedikit. Ada kabupaten yang alokasinya tidak begitu besar, penduduknya besar. Pertanyaan saya adalah ke depan bisakah dibuat inisiasi penambahan jumlah wilayah untuk sebuah wilayah? Misalnya kalau Kabupaten Sukabumi susah sekali membuat daerah otonomisasi baru, bisakah sebagian dari wilayah Kabupaten Sukabumi diintegrasikan dengan kota Sukabumi, kotanya berubah jadi kabupaten? Ini percepatan untuk apa? Agar melahirkan rasa adil dalam percepatan pembangunan di Jawa Barat. Kemudian ke depan, bisakah dana alokasi umum standarnya bukan dari jumlah kabupaten, jumlah kota, jumlah desa, jumlah kelurahan? Bisakah standarnya adalah jumlah penduduk? Karena kalau pendekatannya hanya jumlah kota, jumlah kabupaten, jumlah kelurahan, maka Jawa Barat akan di bawah Jawa Tengah secara terus-menerus. Sedangkan beban residu akibat pertumbuhan industri berbatasan dengan ibu kota negara, berbatasan dengan Jakarta, itu memiliki implikasi luas dalam penanganan. Barangkali ini sebagai pengantar dari saya dalam pendekatan-pendekatan ke depan, dan ini amanah dari teman-teman di daerah. Semoga
kebuntuan-kebuntuan ini bisa dilakukan percepatan-percepatan. Karena apa? Karena daerah diperlukan upaya-upaya kita untuk melakukan perubahan-perubahan, tidak boleh secara terus-menerus dengan pola monoton seperti ini. Nah, yang terakhir misalnya hari ini daerah harus beratraksi. Misalnya penurunan di sektor alokasi irigasi di BBWS. Itu kan harus ditutup lewat provinsi karena itu kebutuhan dasar pertanian, kemudian daerah aliran sungai, dan itu berdampak pada banjir. Nah ini juga akhirnya kita banyak menutup kita ini, dan akhirnya berbagai kegiatan di daerah itu berbagai kebutuhan di daerah yang sebenarnya itu menjadi kewenangan pusat, itu pada akhirnya juga ditutup lagi oleh daerah. Ditutup lagi oleh daerah. Ini barangkali sebagai gambaran umum saya mengucapkan terima kasih. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat. Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Bu Wamen, dalam penyusunan PP tentang desain besar penataan otonomi daerah itu mungkin tadi masukan dari Gubernur Jawa Barat dan saya kira nanti yang lain juga bisa memberi masukan. Itu penting untuk kita bikin formula. Selama ini kan ada gairah yang besar untuk menghadirkan daerah otonomi baru, pemekaran. Tapi nomenklatur penggabungan dalam Undang-Undang Pemda, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 itu nggak pernah kita gunakan. Kita mekar terus, gabungnya nggak pernah. Nah, gabung selama ini selalu dikonotasikan dengan kabupaten yang ada gabung ke kabupaten yang lain. Itu kan ekstrim. Tapi pendekatannya bisa jadi beberapa kecamatan di sekitar daerah otonomi itu gabung karena daerahnya dekat. Tadi misalnya, ini kota Sukabumi, ini kabupaten Sukabumi. Kecamatan-kecamatan yang dekat dengan kota Sukabumi, di kabupaten Sukabumi itu gabung ke sini. Kan gitu. Nah, formula-formula ini menurut saya itu penting. Kami sekarang sedang meminta Kemendagri, Pak Gubernur, para gubernur untuk menyusun PP itu. Karena itu menjadi formula kita untuk nanti menentukan bagaimana desain penataan daerah di Indonesia ke depan. Pimpinan, ada satu lagi yang ini menjadi kegelisahan. Adalah PPh 21, Pak. PPh 21 itu dasar pembagian bagi hasilnya berdasarkan di mana dia bayar. Industri yang ada di Jawa Barat itu PPh 21-nya mayoritas di Jakarta. Sehingga dana bagi hasilnya untuk Pemda DKI pada residu industrialisasinya, resikonya, infrastruktur segala macam adalah tanggung jawab Pemda Jabar. Terima kasih, Pak. Negara nggak boleh kalah sama orang. Kan kita ngapain? Saya gini-gini ngapain? Mending tidur di rumah. Kan buat orang Bekasi. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud menyebut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten saat rapat Komisi 2 DPR RI, Selasa 29 April. Hal ini disampaikan Rudi saat membuka paparan kinerjanya selama menjabat sebagai Gubernur Kaltim. Namun rupanya sebutan dari Rudi Masud itu langsung dibalas oleh Deddy Mulyadi yang juga berada di ruangan. Deddy memamerkan hasil kontennya di media sosial yang berhasil menurunkan belanja iklan dari 50 miliar rupiah menjadi 3 miliar rupiah. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, disapa sebagai gubernur konten saat rapat di DPR RI. Yang menyapa adalah Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud. Sambil senyum, Rudi menyapa sejumlah gubernur yang hadir pada rapat kerja, raker, dan rapat dengar pendapat, RDP, Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, dan sejumlah gubernur, bupati serta wali kota, disiarkan langsung melalui YouTube TV Parlemen, Selasa, 29 April 2025. Kang Deddy, Gubernur konten, mantap ini Kang Deddy ini, kata Rudi sambil tersenyum saat mendapat giliran bicara. Setelah Rudi, giliran Deddy mendapat kesempatan bicara. Politikus Gerindra itu bicara soal otonomi daerah, anggaran Kementerian Agama di daerah hingga persebaran penduduk. Di akhir kesempatan, Deddy menjawab sapaan Rudi soal gubernur konten. Deddy bersyukur dengan sebutan gubernur konten. Tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah,
ujar Dedi. Dedi pun mengungkapkan, aktivitasnya yang rajin membuat konten setiap kali bekerja turun ke masyarakat membuat irit pengeluaran Pemprov Jawa Barat. Dengan sering mengunggah kegiatannya, Dedi merasa tak perlu berikalan di media untuk menyampaikan pencapaiannya. Dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan, jelasnya. Dedi bahkan menyebutkan, anggaran iklan yang berhasil diirit mencapai 47 miliar rupiah. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerja sama medianya 50 miliar rupiah. Sekarang cukup 3 miliar rupiah, viral terus, ujarnya tersenyum. Seperti diketahui, Dedi Mulyadi memang rajin membuat konten seputar kegiatannya sebagai Gubernur Jawa Barat. Sebelum menjabat Jabar 1 pun, Dedi memang sudah akrab dengan dunia perkontenan. Ia mengunggah video panjang pada akun YouTube-nya, Kang Dedi Mulyadi Channel. Subscribernya mencapai 6,77 juta akun. Dalam sehari, pria yang karib dengan pakaian serba putih itu bisa mengunggah lebih dari 1 video. Sedangkan potongan videonya diunggah ke akun Instagramnya, Dedi Mulyadi 71. Di Instagram, Dedi sudah memiliki 3 juta pengikut. Isi konten Dedi Mulyadi bervariasi, dari mulai soal permasalahan yang pelik seperti pembongkaran tempat wisata di Puncak, Bogor hingga yang terkini, soal siswa SMP yang mengeluh berangkat sekolah jalan kaki. Baik, pimpinan yang saya hormati, kita langsung saja. Kita tahu bahwa daerah-daerah hari ini mengalami penurunan dana alokasi. Bahkan ada beberapa daerah yang hampir tidak lagi memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pembangunannya karena dihabiskan untuk belanja pegawai. Ada pengangkatan P3K memiliki implikasi terhadap terkurasnya dana alokasi pembangunan dan DAU. Kemudian yang berikutnya, setelah itu dana DAK mengalami penurunan, terutama di bidang infrastruktur. Ini memiliki implikasi yang cukup luas terhadap kinerja pembangunan di setiap daerah. Kalau data-datanya kita sudah sampaikan lah, nanti tinggal dilihat. Nah, seluruh problem itu menurut saya harus segera diselesaikan dalam kerangka kerja, dalam rekrutmen kepegawaian P3K yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh daerah. Saya berikan contoh misalnya, tidak semua menurut saya seleksi untuk P3K atau ASN itu harus melalui pendekatan seleksi digital. Kenapa? Karena ada beberapa spesifikasi pekerjaan yang itu tidak perlu digitalisasi. Sopir truk sampah itu nggak usah seleksi ASN menurut saya. Tukang sapu itu tidak usah. Tukang taman tidak usah. Tenaga office boy tidak usah, tenaga pengamanan tuh tidak usah. Apa sih dampaknya dari rekrutmen ini? Yang pertama dari sisi rekrutmennya terjadi rekrutmen ASN dan P3K, tetapi di sisi lain kebutuhan yang dibutuhkan oleh daerah dan provinsi itu tetap dilakukan. Pada akhirnya ngangkat lagi melalui outsourcing. Ini pertama pendekatan. Kemudian yang kedua, bahwa BUMD pasti kualifikasinya nanti data disampaikan, ada sehat, ada dalam kategori sehat banget, ada yang dalam kategori tidak sehat. Yang tidak sehat kami lagi lakukan audit investigatif, kemudian nanti akan dilakukan 2 pilihan, diteruskan atau ditutup. Nah, problem dari BUMD itu di daerah itu satu saja, BUMD diisi oleh tim sukses. Itu problemnya, sehingga profesionalismenya dikesampingan. Rambu-rambu ini harus segera dibangun dengan baik. Terus kemudian yang berikutnya, ini Jawa Barat. Jawa Barat ini provinsi menurut saya paling aneh. Jumlah penduduknya hampir 50 juta, terbesar di Indonesia. Tetapi jumlah desanya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kelurahannya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kecamatannya kecil dibanding Jawa Tengah. Sehingga desa di Jawa Barat ada yang menanggung penduduk satu desa 150.000. Nah, komposisi dana desa itu pendekatannya tidak seperti itu. Tetap saja pendekatan-pendekatan normatif daerah. Ini yang harus segera dilakukan evaluasi. Ini. Dan kemudian yang berikutnya adalah sudah juga semestinya Komisi 2 memelopori daerah desa yang sudah berubah karakternya menjadi kelurahan karena pertumbuhan industri, harus segera dibuat kelurahan tidak desa lagi. Karena pendekatan kewilayahan sudah tidak relevan lagi dengan jumlah penduduk yang tidak monokultur, yang sudah plural. Yang perlu dilakukan pendekatan birokratif bukan berdasarkan pendekatan politik. Ini yang harus dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah daerah menanggung beban apa lagi? Instansi vertikal seperti Kementerian Agama itu kewenangannya banyak banget. Ngurus madrasah diniyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, masjid, pondok pesantren, tapi duitnya nggak bawa. Nah,
pada akhirnya kalau gubernur tidak memenuhi, kalau bupati tidak memenuhi kebutuhannya, maka nanti akan dibenturkan dengan isu agama, tidak berpihak pada kepentingan umat. Padahal di satu sisi dia masih memiliki kewajiban-kewajiban terhadap sekolah SD negerinya masih roboh, SMP negerinya masih roboh, SMA negerinya masih roboh. Nah problem seperti ini kalau dibawa ke wilayah politik DPR, maka kita akan mendominasi kepentingan ini dibanding kepentingan internal kita yang menjadi kewajiban dasar kita. Untuk itu nanti ke depan Kementerian Agama harus jelas. Kalau dia mengatakan bahwa masjid tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah diniyah tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah sanawiyah Kementerian Agama, madrasah aliyah negeri Kementerian Agama, termasuk juga madrasah aliyah swasta, pesantren adalah di bawah Kementerian Agama, uang di Kementerian Agama diperbanyak agar mereka bisa mandiri. Sehingga fiskal kabupaten, fiskal kota, fiskal provinsi sangat berimplikasi kuat bagi kesejahteraan publiknya dan bagi apa yang menjadi kewajiban dasarnya. Kemudian yang berikutnya adalah, ini urusan otonomi di Jawa Barat, lucu. Ada kabupaten yang penduduknya 6 juta. Ada kota yang penduduknya hanya 250.000, tapi berbatasan. Saya berikan contoh misalnya, dulu di wilayah selatan, karena waktu itu ketua komisi 2-nya, itu dapilnya, Ciamis, Banjar, Pangandaran, sehingga pertumbuhan otonominya cepat. Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis. Tetapi di wilayah Bogor yang penduduk 6 juta sampai sekarang nggak berubah-ubah. Kemudian juga Kota Sukabumi berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi penduduknya banyak sekali, sedangkan Kota Sukabumi penduduknya kecil sekali. Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon. Kota Cimahi berbatasan dengan Kabupaten Bandung, berbatasan Kabupaten Barat. Kotanya kecil sekali penduduknya. Tapi di sisi lain Kabupaten Bandung penduduknya besar sekali. Fiskal ini akan lahir tidak adil. Ada kota yang mendapat alokasi relatif baik, penduduknya sedikit. Ada kabupaten yang alokasinya tidak begitu besar, penduduknya besar. Pertanyaan saya adalah ke depan bisakah dibuat inisiasi penambahan jumlah wilayah untuk sebuah wilayah? Misalnya kalau Kabupaten Sukabumi susah sekali membuat daerah otonomisasi baru, bisakah sebagian dari wilayah Kabupaten Sukabumi diintegrasikan dengan kota Sukabumi, kotanya berubah jadi kabupaten? Ini percepatan untuk apa? Agar melahirkan rasa adil dalam percepatan pembangunan di Jawa Barat. Kemudian ke depan, bisakah dana alokasi umum standarnya bukan dari jumlah kabupaten, jumlah kota, jumlah desa, jumlah kelurahan? Bisakah standarnya adalah jumlah penduduk? Karena kalau pendekatannya hanya jumlah kota, jumlah kabupaten, jumlah kelurahan, maka Jawa Barat akan di bawah Jawa Tengah secara terus-menerus. Sedangkan beban residu akibat pertumbuhan industri berbatasan dengan ibu kota negara, berbatasan dengan Jakarta, itu memiliki implikasi luas dalam penanganan. Barangkali ini sebagai pengantar dari saya dalam pendekatan-pendekatan ke depan, dan ini amanah dari teman-teman di daerah. Semoga kebuntuan-kebuntuan ini bisa dilakukan percepatan-percepatan. Karena apa? Karena daerah diperlukan upaya-upaya kita untuk melakukan perubahan-perubahan, tidak boleh secara terus-menerus dengan pola monoton seperti ini. Nah, yang terakhir misalnya hari ini daerah harus beratraksi. Misalnya penurunan di sektor alokasi irigasi di BBWS. Itu kan harus ditutup lewat provinsi, karena itu kebutuhan dasar pertanian, kemudian daerah aliran sungai, dan itu berdampak pada banjir. Nah ini juga akhirnya kita banyak menutup. Kita ini, dan akhirnya berbagai kegiatan di daerah, itu berbagai kebutuhan di daerah yang sebenarnya itu menjadi kewenangan pusat, itu pada akhirnya juga ditutup lagi oleh daerah. Ditutup lagi oleh daerah. Ini barangkali sebagai gambaran umum, saya ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat. Dan terakhir, tadi Pak Gubernur Kalti mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah, dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar, kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar, tapi viral terus. Terima kasih. Bu Wamen, dalam penyusunan PP tentang desain besar penataan otonomi daerah itu mungkin tadi masukan dari Gubernur Jawa Barat, dan saya kira nanti yang lain juga bisa memberi masukan. Itu penting untuk kita bikin formula
selama ini kan ada gairah yang besar untuk menghadirkan daerah otonomi baru, pemekaran. Tapi nomenklatur penggabungan dalam Undang-Undang Pemda, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 itu nggak pernah kita gunakan. Kita mekar terus, gabungnya nggak pernah. Nah, gabung selama ini selalu dikonotasikan dengan kabupaten yang ada gabung ke kabupaten yang lain. Itu kan ekstrim. Tapi pendekatannya bisa jadi beberapa kecamatan di sekitar daerah otonomi itu gabung karena daerahnya dekat. Tadi misalnya, ini kota Sukabumi, ini kabupaten Sukabumi. Kecamatan-kecamatan yang dekat dengan kota Sukabumi, di kabupaten Sukabumi itu gabung ke sini, kan gitu. Nah, formula-formula ini menurut saya itu penting. Kami sekarang sedang meminta Kemendagri, Pak Gubernur, para gubernur, untuk menyusun PP itu. Karena itu menjadi formula kita untuk nanti menentukan bagaimana desain penataan daerah di Indonesia ke depan. Pimpinan, ada satu lagi yang ini menjadi kegelisahan, adalah PPh 21, Pak. PPh 21 itu dasar pembagian bagi hasilnya berdasarkan di mana dia bayar. Industri yang ada di Jawa Barat itu PPh 21-nya mayoritas di Jakarta. Sehingga dana bagi hasilnya untuk Pemda DKI pada residu industrialisasinya, resikonya, infrastruktur segala macam adalah tanggung jawab Pemda Jabar. Terima kasih, Pak. Negara nggak boleh kalah sama orang. Kan kita ngapain? Saya gini-gini ngapain? Mending tidur di rumah. Kan buat orang Bekasi. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud menyebut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten saat rapat Komisi 2 DPR RI, Selasa 29 April. Hal ini disampaikan Rudi saat membuka paparan kinerjanya selama menjabat sebagai Gubernur Kaltim. Namun rupanya sebutan dari Rudi Masud itu langsung dibalas oleh Deddy Mulyadi yang juga berada di ruangan. Deddy memamerkan hasil kontennya di media sosial yang berhasil menurunkan belanja iklan dari 50 miliar rupiah menjadi 3 miliar rupiah. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, disapa sebagai gubernur konten saat rapat di DPR RI. Yang menyapa adalah Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud. Sambil senyum, Rudi menyapa sejumlah gubernur yang hadir pada rapat kerja, Raker, dan rapat dengar pendapat, RDP, Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, dan sejumlah gubernur, bupati serta wali kota, disiarkan langsung melalui YouTube TV Parlemen, Selasa, 29 April 2025. Kang Deddy, Gubernur konten, mantap ini Kang Deddy ini, kata Rudi sambil tersenyum saat mendapat giliran bicara. Setelah Rudi, giliran Deddy mendapat kesempatan bicara. Politikus Gerindra itu bicara soal otonomi daerah, anggaran Kementerian Agama di daerah hingga persebaran penduduk. Di akhir kesempatan, Deddy menjawab sapaan Rudi soal gubernur konten. Deddy bersyukur dengan sebutan gubernur konten. Tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah, ujar Deddy. Deddy pun mengungkapkan, aktivitasnya yang rajin membuat konten setiap kali bekerja turun ke masyarakat membuat irit pengeluaran Pemprov Jawa Barat. Dengan sering mengunggah kegiatannya, Deddy merasa tak perlu berikalan di media untuk menyampaikan pencapaiannya. Dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan, jelasnya. Deddy bahkan menyebutkan, anggaran iklan yang berhasil diirit mencapai 47 miliar rupiah. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerja sama medianya 50 miliar rupiah. Sekarang cukup 3 miliar rupiah, viral terus, ujarnya tersenyum. Seperti diketahui, Deddy Mulyadi memang rajin membuat konten seputar kegiatannya sebagai Gubernur Jawa Barat. Sebelum menjabat Jabar 1 pun, Deddy memang sudah akrab dengan dunia perkontenan. Ia mengunggah video panjang pada akun YouTube-nya, Kang Deddy Mulyadi Channel. Subscribernya mencapai 6,77 juta akun. Dalam sehari, pria yang karib dengan pakaian serba putih itu bisa mengunggah lebih dari satu video. Sedangkan potongan videonya diunggah ke akun Instagram-nya, Deddy Mulyadi 71. Di Instagram, Deddy sudah memiliki 3 juta pengikut. Isi konten Deddy Mulyadi bervariasi, dari mulai soal permasalahan yang pelik seperti pembongkaran tempat wisata di Puncak, Bogor hingga yang terkini, soal siswa SMP yang mengeluh berangkat sekolah jalan kaki. Baik, pimpinan yang saya hormati, kita langsung saja. Kita tahu bahwa daerah-daerah hari ini mengalami penurunan dana alokasi.
Bahkan ada beberapa daerah yang hampir tidak lagi memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pembangunannya karena dihabiskan untuk belanja pegawai. Ada pengangkatan P3K memiliki implikasi terhadap terkurasnya dana alokasi pembangunan dan DAU. Kemudian yang berikutnya, setelah itu dana DAK mengalami penurunan, terutama di bidang infrastruktur. Ini memiliki implikasi yang cukup luas terhadap kinerja pembangunan di setiap daerah. Kalau data-datanya kita sudah sampaikan lah, nanti tinggal dilihat. Nah, seluruh problem itu menurut saya harus segera diselesaikan dalam kerangka kerja, dalam rekrutmen kepegawaian P3K yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh daerah. Saya berikan contoh misalnya, tidak semua menurut saya seleksi untuk P3K atau ASN itu harus melalui pendekatan seleksi digital. Kenapa? Karena ada beberapa spesifikasi pekerjaan yang itu tidak perlu digitalisasi. Sopir truk sampah itu nggak usah seleksi ASN menurut saya. Tukang sapu itu tidak usah. Tukang taman tidak usah. Tenaga office boy tidak usah. Tenaga pengamanan tuh tidak usah. Apa sih dampaknya dari rekrutmen ini? Yang pertama dari sisi rekrutmennya terjadi rekrutmen ASN dan P3K, tetapi di sisi lain kebutuhan yang dibutuhkan oleh daerah dan provinsi itu tetap dilakukan. Pada akhirnya ngangkat lagi melalui outsourcing. Ini pertama pendekatan. Kemudian yang kedua, bahwa BUMD pasti kualifikasinya nanti data disampaikan, ada sehat, ada dalam kategori sehat banget, ada yang dalam kategori tidak sehat. Yang tidak sehat kami lagi lakukan audit investigatif, kemudian nanti akan dilakukan dua pilihan, diteruskan atau ditutup. Nah, problem dari BUMD itu di daerah itu satu saja, BUMD diisi oleh tim sukses. Itu problemnya, sehingga profesionalismenya dikesampingan. Rambu-rambu ini harus segera dibangun dengan baik. Terus kemudian yang berikutnya, ini Jawa Barat. Jawa Barat ini provinsi menurut saya paling aneh. Jumlah penduduknya hampir 50 juta, terbesar di Indonesia. Tetapi jumlah desanya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kelurahannya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kecamatannya kecil dibanding Jawa Tengah. Sehingga desa di Jawa Barat ada yang menanggung penduduk satu desa 150.000. Nah, komposisi dana desa itu pendekatannya tidak seperti itu. Tetap saja pendekatan-pendekatan normatif daerah. Ini yang harus segera dilakukan evaluasi. Ini. Dan kemudian yang berikutnya adalah sudah juga semestinya Komisi 2 memelopori daerah desa yang sudah berubah karakternya menjadi kelurahan karena pertumbuhan industri, harus segera dibuat kelurahan tidak desa lagi. Karena pendekatan kewilayahan sudah tidak relevan lagi dengan jumlah penduduk yang tidak monokultur, yang sudah plural. Yang perlu dilakukan pendekatan birokratif bukan berdasarkan pendekatan politik. Ini yang harus dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah daerah menanggung beban apa lagi? Instansi vertikal seperti Kementerian Agama itu kewenangannya banyak banget. Ngurus madrasah diniyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, masjid, pondok pesantren, tapi duitnya nggak bawa. Nah, pada akhirnya kalau gubernur tidak memenuhi, kalau bupati tidak memenuhi kebutuhannya, maka nanti akan dibenturkan dengan isu agama, tidak berpihak pada kepentingan umat. Padahal di satu sisi, dia masih memiliki kewajiban-kewajiban terhadap sekolah SD negerinya masih roboh, SMP negerinya masih roboh, SMA negerinya masih roboh. Nah, problem seperti ini kalau dibawa ke wilayah politik DPR, maka kita akan mendominasi kepentingan ini dibanding kepentingan internal kita, yang menjadi kewajiban dasar kita. Untuk itu nanti ke depan Kementerian Agama harus jelas. Kalau dia mengatakan bahwa masjid tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah diniyah tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah sanawiyah Kementerian Agama, madrasah aliyah negeri Kementerian Agama, termasuk juga madrasah aliyah swasta, pesantren adalah di bawah Kementerian Agama, uang di Kementerian Agama diperbanyak agar mereka bisa mandiri. Sehingga fiskal kabupaten, fiskal kota, fiskal provinsi sangat berimplikasi kuat bagi kesejahteraan publiknya dan bagi apa yang menjadi kewajiban dasarnya. Kemudian yang berikutnya adalah, ini urusan otonomi di Jawa Barat, lucu. Ada kabupaten yang penduduknya 6 juta. Ada kota yang penduduknya hanya 250.000 tapi berbatasan. Saya berikan contoh misalnya, dulu di wilayah selatan, karena waktu itu ketua komisi 2-nya, itu dapilnya, Ciamis, Banjar, Pangandaran, sehingga pertumbuhan otonominya cepat. Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis.
Tetapi di wilayah Bogor yang penduduk 6 juta sampai sekarang nggak berubah-ubah. Kemudian juga kota Sukabumi berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi penduduknya banyak sekali, sedangkan kota Sukabumi penduduknya kecil sekali. Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon. Kota Cimahi berbatasan dengan Kabupaten Bandung, berbatasan Kabupaten Barat. Kotanya kecil sekali penduduknya. Tapi di sisi lain Kabupaten Bandung penduduknya besar sekali. Fiskal ini akan lahir tidak adil. Ada kota yang mendapat alokasi relatif baik, penduduknya sedikit. Ada kabupaten yang alokasinya tidak begitu besar, penduduknya besar. Pertanyaan saya adalah ke depan bisakah dibuat inisiasi penambahan jumlah wilayah untuk sebuah wilayah? Misalnya kalau Kabupaten Sukabumi susah sekali membuat daerah otonomisasi baru, bisakah sebagian dari wilayah Kabupaten Sukabumi diintegrasikan dengan kota Sukabumi, kotanya berubah jadi kabupaten? Ini percepatan untuk apa? Agar melahirkan rasa adil dalam percepatan pembangunan di Jawa Barat. Kemudian ke depan, bisakah dana alokasi umum standarnya bukan dari jumlah kabupaten, jumlah kota, jumlah desa, jumlah kelurahan? Bisakah standarnya adalah jumlah penduduk? Karena kalau pendekatannya hanya jumlah kota, jumlah kabupaten, jumlah kelurahan, maka Jawa Barat akan di bawah Jawa Tengah secara terus-menerus. Sedangkan beban residu akibat pertumbuhan industri berbatasan dengan ibu kota negara, berbatasan dengan Jakarta, itu memiliki implikasi luas dalam penanganan. Barangkali ini sebagai pengantar dari saya dalam pendekatan-pendekatan ke depan, dan ini amanah dari teman-teman di daerah. Semoga kebuntuan-kebuntuan ini bisa dilakukan percepatan-percepatan. Karena apa? Karena daerah diperlukan upaya-upaya kita untuk melakukan perubahan-perubahan, tidak boleh secara terus-menerus dengan pola monoton seperti ini. Nah, yang terakhir misalnya hari ini daerah harus beratraksi. Misalnya penurunan di sektor alokasi irigasi di BBWS. Itu kan harus ditutup lewat provinsi, karena itu kebutuhan dasar pertanian, kemudian daerah aliran sungai, dan itu berdampak pada banjir. Nah ini juga akhirnya kita banyak menutup. Kita ini, dan akhirnya berbagai kegiatan di daerah, itu berbagai kebutuhan di daerah yang sebenarnya itu menjadi kewenangan pusat, itu pada akhirnya juga ditutup lagi oleh daerah. Ditutup lagi oleh daerah. Ini barangkali sebagai gambaran umum saya ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat. Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Bu Wamen, dalam penyusunan PP tentang desain besar penataan otonomi daerah itu mungkin tadi masukan dari Gubernur Jawa Barat, dan saya kira nanti yang lain juga bisa memberi masukan. Itu penting untuk kita bikin formula. Selama ini kan ada gairah yang besar untuk menghadirkan daerah otonomi baru, pemekaran. Tapi nomenklatur penggabungan dalam Undang-Undang Pemda, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 itu nggak pernah kita gunakan. Kita mekar terus, gabungnya nggak pernah. Nah, gabung selama ini selalu dikonotasikan dengan kabupaten yang ada gabung ke kabupaten yang lain. Itu kan ekstrim. Tapi pendekatannya bisa jadi beberapa kecamatan di sekitar daerah otonomi itu gabung karena daerahnya dekat. Tadi misalnya, ini kota Sukabumi, ini kabupaten Sukabumi. Kecamatan-kecamatan yang dekat dengan kota Sukabumi, di kabupaten Sukabumi itu gabung ke sini. Kan gitu. Nah, formula-formula ini menurut saya itu penting. Kami sekarang sedang meminta Kemendagri, Pak Gubernur, para gubernur, untuk menyusun PP itu. Karena itu menjadi formula kita untuk nanti menentukan bagaimana desain penataan daerah di Indonesia ke depan. Pimpinan, ada satu lagi yang ini menjadi kegelisahan. Adalah PPh 21, Pak. PPh 21 itu dasar pembagian bagi hasilnya berdasarkan di mana dia bayar. Industri yang ada di Jawa Barat, itu PPh 21-nya mayoritas di Jakarta. Sehingga dana bagi hasilnya untuk Pemda DKI pada residu industrialisasinya, resikonya, infrastruktur segala macam adalah tanggung jawab Pemda Jabar. Terima kasih, Pak.
negara nggak boleh kalah sama orang. Kan kita ngapain? Saya gini-gini ngapain? Mending tidur di rumah. Kan buat orang Bekasi. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud menyebut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten saat rapat Komisi 2 DPR RI, Selasa 29 April. Hal ini disampaikan Rudi saat membuka paparan kinerjanya selama menjabat sebagai Gubernur Kaltim. Namun rupanya sebutan dari Rudi Masud itu langsung dibalas oleh Deddy Mulyadi yang juga berada di ruangan. Deddy memamerkan hasil kontennya di media sosial yang berhasil menurunkan belanja iklan dari 50 miliar rupiah menjadi 3 miliar rupiah. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, disapa sebagai gubernur konten saat rapat di DPR RI. Yang menyapa adalah Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud. Sambil senyum, Rudi menyapa sejumlah gubernur yang hadir pada rapat kerja, Raker, dan rapat dengar pendapat, RDP, Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, dan sejumlah gubernur, bupati serta wali kota, disiarkan langsung melalui YouTube TV Parlemen, Selasa, 29 April 2025. Kang Deddy, gubernur konten, mantap ini Kang Deddy ini, kata Rudi sambil tersenyum saat mendapat giliran bicara. Setelah Rudi, giliran Deddy mendapat kesempatan bicara. Politikus Gerindra itu bicara soal otonomi daerah, anggaran Kementerian Agama di daerah hingga persebaran penduduk. Di akhir kesempatan, Deddy menjawab sapaan Rudi soal gubernur konten. Deddy bersyukur dengan sebutan gubernur konten. Tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah, ujar Deddy. Deddy pun mengungkapkan, aktivitasnya yang rajin membuat konten setiap kali bekerja turun ke masyarakat membuat irit pengeluaran Pemprov Jawa Barat. Dengan sering mengunggah kegiatannya, Deddy merasa tak perlu berikalan di media untuk menyampaikan pencapaiannya. Dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan, jelasnya. Deddy bahkan menyebutkan, anggaran iklan yang berhasil diirit mencapai 47 miliar rupiah. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerja sama medianya 50 miliar rupiah. Sekarang cukup 3 miliar rupiah, viral terus, ujarnya tersenyum. Seperti diketahui, Deddy Mulyadi memang rajin membuat konten seputar kegiatannya sebagai Gubernur Jawa Barat. Sebelum menjabat Jabar 1 pun, Deddy memang sudah akrab dengan dunia perkontenan. Ia mengunggah video panjang pada akun YouTube-nya, Kang Deddy Mulyadi Channel. Subscribernya mencapai 6,77 juta akun. Dalam sehari, pria yang karib dengan pakaian serba putih itu bisa mengunggah lebih dari 1 video. Sedangkan potongan videonya diunggah ke akun Instagram-nya, Deddy Mulyadi 71. Di Instagram, Deddy sudah memiliki 3 juta pengikut. Isi konten Deddy Mulyadi bervariasi, dari mulai soal permasalahan yang pelik seperti pembongkaran tempat wisata di Puncak, Bogor hingga yang terkini, soal siswa SMP yang mengeluh berangkat sekolah jalan kaki. Baik, pimpinan yang saya hormati, kita langsung saja. Kita tahu bahwa daerah-daerah hari ini mengalami penurunan dana alokasi. Bahkan ada beberapa daerah yang hampir tidak lagi memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pembangunannya karena dihabiskan untuk belanja pegawai. Ada pengangkatan P3K memiliki implikasi terhadap terkurasnya dana alokasi pembangunan dan DAU. Kemudian yang berikutnya, setelah itu dana DAK mengalami penurunan, terutama di bidang infrastruktur. Ini memiliki implikasi yang cukup luas terhadap kinerja pembangunan di setiap daerah. Kalau data-datanya kita sudah sampaikan lah, nanti tinggal dilihat. Nah, seluruh problem itu menurut saya harus segera diselesaikan dalam kerangka kerja, dalam rekrutmen kepegawaian P3K yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh daerah. Saya berikan contoh misalnya, tidak semua menurut saya seleksi untuk P3K atau ASN itu harus melalui pendekatan seleksi digital. Kenapa? Karena ada beberapa spesifikasi pekerjaan yang itu tidak perlu digitalisasi. Sopir truk sampah itu nggak usah seleksi ASN menurut saya. Tukang sapu itu tidak usah. Tukang taman tidak usah. Tenaga office boy tidak usah. Tenaga pengamanan tuh tidak usah. Apa sih dampaknya dari rekrutmen ini? Yang pertama dari sisi rekrutmennya terjadi rekrutmen ASN dan P3K. Tetapi di sisi lain kebutuhan yang dibutuhkan oleh daerah dan provinsi itu tetap dilakukan. Pada akhirnya ngangkat lagi melalui outsourcing. Ini pertama pendekatan. Kemudian yang kedua, bahwa BUMD pasti kualifikasinya nanti data disampaikan, ada sehat, ada dalam kategori sehat banget, ada yang dalam kategori tidak sehat. Yang tidak sehat kami lagi lakukan audit investigatif, kemudian nanti akan dilakukan 2 pilihan, diteruskan atau ditutup.
Nah, problem dari BUMD itu di daerah itu satu saja. BUMD diisi oleh tim sukses. Itu problemnya. Sehingga profesionalismenya dikesampingkan. Rambu-rambu ini harus segera dibangun dengan baik. Terus kemudian yang berikutnya, ini Jawa Barat. Jawa Barat ini provinsi menurut saya paling aneh. Jumlah penduduknya hampir 50 juta, terbesar di Indonesia. Tetapi jumlah desanya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kelurahannya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kecamatannya kecil dibanding Jawa Tengah, sehingga desa di Jawa Barat ada yang menanggung penduduk satu desa 150.000. Nah, komposisi dana desa itu pendekatannya tidak seperti itu. Tetap saja pendekatan-pendekatan normatif daerah. Ini yang harus segera dilakukan evaluasi. Ini. Dan kemudian yang berikutnya adalah sudah juga semestinya Komisi 2 memelopori daerah desa yang sudah berubah karakternya menjadi kelurahan karena pertumbuhan industri, harus segera dibuat kelurahan, tidak desa lagi. Karena pendekatan kewilayahan sudah tidak relevan lagi dengan jumlah penduduk yang tidak monokultur, yang sudah plural. Yang perlu dilakukan pendekatan birokratif bukan berdasarkan pendekatan politik. Ini yang harus dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah daerah menanggung beban apa lagi? Instansi vertikal seperti Kementerian Agama itu kewenangannya banyak banget. Ngurus madrasah diniyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, masjid, pondok pesantren, tapi duitnya nggak bawa. Nah, pada akhirnya kalau gubernur tidak memenuhi, kalau bupati tidak memenuhi kebutuhannya, maka nanti akan dibenturkan dengan isu agama, tidak berpihak pada kepentingan umat. Padahal di satu sisi, dia masih memiliki kewajiban-kewajiban terhadap sekolah SD negerinya masih roboh, SMP negerinya masih roboh, SMA negerinya masih roboh. Nah, problem seperti ini kalau dibawa ke wilayah politik DPR, maka kita akan mendominasi kepentingan ini dibanding kepentingan internal kita, yang menjadi kewajiban dasar kita. Untuk itu nanti ke depan Kementerian Agama harus jelas. Kalau dia mengatakan bahwa masjid tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah diniyah tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah sanawiyah Kementerian Agama, madrasah aliyah negeri Kementerian Agama, termasuk juga madrasah aliyah swasta, pesantren adalah di bawah Kementerian Agama, uang di Kementerian Agama diperbanyak agar mereka bisa mandiri. Sehingga fiskal kabupaten, fiskal kota, fiskal provinsi sangat berimplikasi kuat bagi kesejahteraan publiknya dan bagi apa yang menjadi kewajiban dasarnya. Kemudian yang berikutnya adalah, ini urusan otonomi di Jawa Barat, lucu. Ada kabupaten yang penduduknya 6 juta. Ada kota yang penduduknya hanya 250.000, tapi berbatasan. Saya berikan contoh misalnya, dulu di wilayah selatan, karena waktu itu ketua Komisi 2-nya, itu dapilnya, Ciamis, Banjar, Pangandaran, sehingga pertumbuhan otonominya cepat. Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis. Tetapi di wilayah Bogor yang penduduk 6 juta sampai sekarang nggak berubah-ubah. Kemudian juga Kota Sukabumi berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi penduduknya banyak sekali, sedangkan Kota Sukabumi penduduknya kecil sekali. Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon. Kota Cimahi berbatasan dengan Kabupaten Bandung, berbatasan Kabupaten Barat. Kotanya kecil sekali penduduknya. Tapi di sisi lain Kabupaten Bandung penduduknya besar sekali. Fiskal ini akan lahir tidak adil. Ada kota yang mendapat alokasi relatif baik, penduduknya sedikit. Ada kabupaten yang alokasinya tidak begitu besar, penduduknya besar. Pertanyaan saya adalah ke depan bisakah dibuat inisiasi penambahan jumlah wilayah untuk sebuah wilayah? Misalnya kalau Kabupaten Sukabumi susah sekali membuat daerah otonomisasi baru, bisakah sebagian dari wilayah Kabupaten Sukabumi diintegrasikan dengan kota Sukabumi, kotanya berubah jadi kabupaten? Ini percepatan untuk apa? Agar melahirkan rasa adil dalam percepatan pembangunan di Jawa Barat. Kemudian ke depan, bisakah dana alokasi umum standarnya bukan dari jumlah kabupaten, jumlah kota, jumlah desa, jumlah kelurahan? Bisakah standarnya adalah jumlah penduduk? Karena kalau pendekatannya hanya jumlah kota, jumlah kabupaten, jumlah kelurahan, maka Jawa Barat akan dibawa Jawa Tengah secara terus-menerus. Sedangkan beban residu akibat pertumbuhan industri berbatasan dengan ibu kota negara, berbatasan dengan Jakarta, itu memiliki implikasi luas dalam penanganan. Barangkali ini sebagai pengantar dari saya dalam pendekatan-pendekatan ke depan, dan ini amanah dari teman-teman di daerah. Semoga
kebuntuan-kebuntuan ini bisa dilakukan percepatan-percepatan. Karena apa? Karena daerah diperlukan upaya-upaya kita untuk melakukan perubahan-perubahan, tidak boleh secara terus-menerus dengan pola monoton seperti ini. Nah, yang terakhir misalnya hari ini daerah harus beratraksi. Misalnya penurunan di sektor alokasi irigasi di BBWS. Itu kan harus ditutup lewat provinsi karena itu kebutuhan dasar pertanian, kemudian daerah aliran sungai, dan itu berdampak pada banjir. Nah ini juga akhirnya kita banyak menutup kita ini, dan akhirnya berbagai kegiatan di daerah itu berbagai kebutuhan di daerah yang sebenarnya itu menjadi kewenangan pusat, itu pada akhirnya juga ditutup lagi oleh daerah. Ditutup lagi oleh daerah. Ini barangkali sebagai gambaran umum saya ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat. Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Bu Wamen, dalam penyusunan PP tentang desain besar penataan otonomi daerah itu mungkin tadi masukan dari Gubernur Jawa Barat dan saya kira nanti yang lain juga bisa memberi masukan. Itu penting untuk kita bikin formula. Selama ini kan ada gairah yang besar untuk menghadirkan daerah otonomi baru, pemekaran. Tapi nomenklatur penggabungan dalam Undang-Undang Pemda, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 itu nggak pernah kita gunakan. Kita mekar terus, gabungnya nggak pernah. Nah, gabung selama ini selalu dikonotasikan dengan kabupaten yang ada gabung ke kabupaten yang lain. Itu kan ekstrim. Tapi pendekatannya bisa jadi beberapa kecamatan di sekitar daerah otonomi itu gabung karena daerahnya dekat. Tadi misalnya, ini kota Sukabumi, ini kabupaten Sukabumi. Kecamatan-kecamatan yang dekat dengan kota Sukabumi, di kabupaten Sukabumi itu gabung ke sini. Kan gitu. Nah, formula-formula ini menurut saya itu penting. Kami sekarang sedang meminta Kemendagri, Pak Gubernur, para gubernur untuk menyusun PP itu. Karena itu menjadi formula kita untuk nanti menentukan bagaimana desain penataan daerah di Indonesia ke depan. Pimpinan, ada satu lagi yang ini menjadi kegelisahan. Adalah PPh 21, Pak. PPh 21 itu dasar pembagian bagi hasilnya berdasarkan di mana dia bayar. Industri yang ada di Jawa Barat itu PPh 21-nya mayoritas di Jakarta. Sehingga dana bagi hasilnya untuk Pemda DKI pada residu industrialisasinya, resikonya, infrastruktur segala macam adalah tanggung jawab Pemda Jabar. Terima kasih, Pak. Negara nggak boleh kalah sama orang. Kan kita ngapain? Saya gini-gini ngapain? Mending tidur di rumah. Kan buat orang Bekasi. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud menyebut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten saat rapat Komisi 2 DPR RI, Selasa 29 April. Hal ini disampaikan Rudi saat membuka paparan kinerjanya selama menjabat sebagai Gubernur Kaltim. Namun rupanya sebutan dari Rudi Masud itu langsung dibalas oleh Deddy Mulyadi yang juga berada di ruangan. Deddy memamerkan hasil kontennya di media sosial yang berhasil menurunkan belanja iklan dari 50 miliar rupiah menjadi 3 miliar rupiah. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, disapa sebagai gubernur konten saat rapat di DPR RI. Yang menyapa adalah Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud. Sambil senyum, Rudi menyapa sejumlah gubernur yang hadir pada rapat kerja, raker, dan rapat dengar pendapat, RDP, Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, dan sejumlah gubernur, bupati serta wali kota, disiarkan langsung melalui YouTube TV Parlemen, Selasa, 29 April 2025. Kang Deddy, Gubernur konten, mantap ini Kang Deddy ini, kata Rudi sambil tersenyum saat mendapat giliran bicara. Setelah Rudi, giliran Deddy mendapat kesempatan bicara. Politikus Gerindra itu bicara soal otonomi daerah, anggaran Kementerian Agama di daerah hingga persebaran penduduk. Di akhir kesempatan, Deddy menjawab sapaan Rudi soal gubernur konten. Deddy bersyukur dengan sebutan gubernur konten. Tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah,
ujar Dedi. Dedi pun mengungkapkan, aktivitasnya yang rajin membuat konten setiap kali bekerja turun ke masyarakat membuat irit pengeluaran Pemprov Jawa Barat. Dengan sering mengunggah kegiatannya, Dedi merasa tak perlu berikalan di media untuk menyampaikan pencapaiannya. Dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan, jelasnya. Dedi bahkan menyebutkan, anggaran iklan yang berhasil diirit mencapai 47 miliar rupiah. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerja sama medianya 50 miliar rupiah. Sekarang cukup 3 miliar rupiah, viral terus, ujarnya tersenyum. Seperti diketahui, Dedi Mulyadi memang rajin membuat konten seputar kegiatannya sebagai Gubernur Jawa Barat. Sebelum menjabat Jabar 1 pun, Dedi memang sudah akrab dengan dunia perkontenan. Ia mengunggah video panjang pada akun YouTube-nya, Kang Dedi Mulyadi Channel. Subscribernya mencapai 6,77 juta akun. Dalam sehari, pria yang karib dengan pakaian serba putih itu bisa mengunggah lebih dari 1 video. Sedangkan potongan videonya diunggah ke akun Instagramnya, Dedi Mulyadi 71. Di Instagram, Dedi sudah memiliki 3 juta pengikut. Isi konten Dedi Mulyadi bervariasi, dari mulai soal permasalahan yang pelik seperti pembongkaran tempat wisata di Puncak, Bogor hingga yang terkini, soal siswa SMP yang mengeluh berangkat sekolah jalan kaki. Baik, pimpinan yang saya hormati, kita langsung saja. Kita tahu bahwa daerah-daerah hari ini mengalami penurunan dana alokasi. Bahkan ada beberapa daerah yang hampir tidak lagi memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pembangunannya karena dihabiskan untuk belanja pegawai. Ada pengangkatan P3K memiliki implikasi terhadap terkurasnya dana alokasi pembangunan dan DAU. Kemudian yang berikutnya, setelah itu dana DAK mengalami penurunan, terutama di bidang infrastruktur. Ini memiliki implikasi yang cukup luas terhadap kinerja pembangunan di setiap daerah. Kalau data-datanya kita sudah sampaikan lah, nanti tinggal dilihat. Nah, seluruh problem itu menurut saya harus segera diselesaikan dalam kerangka kerja, dalam rekrutmen kepegawaian P3K yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh daerah. Saya berikan contoh misalnya, tidak semua menurut saya seleksi untuk P3K atau ASN itu harus melalui pendekatan seleksi digital. Kenapa? Karena ada beberapa spesifikasi pekerjaan yang itu tidak perlu digitalisasi. Sopir truk sampah itu nggak usah seleksi ASN menurut saya. Tukang sapu itu tidak usah. Tukang taman tidak usah. Tenaga office boy tidak usah, tenaga pengamanan tuh tidak usah. Apa sih dampaknya dari rekrutmen ini? Yang pertama dari sisi rekrutmennya terjadi rekrutmen ASN dan P3K, tetapi di sisi lain kebutuhan yang dibutuhkan oleh daerah dan provinsi itu tetap dilakukan. Pada akhirnya ngangkat lagi melalui outsourcing. Ini pertama pendekatan. Kemudian yang kedua, bahwa BUMD pasti kualifikasinya nanti data disampaikan, ada sehat, ada dalam kategori sehat banget, ada yang dalam kategori tidak sehat. Yang tidak sehat kami lagi lakukan audit investigatif, kemudian nanti akan dilakukan 2 pilihan, diteruskan atau ditutup. Nah, problem dari BUMD itu di daerah itu satu saja, BUMD diisi oleh tim sukses. Itu problemnya, sehingga profesionalismenya dikesampingkan. Rambu-rambu ini harus segera dibangun dengan baik. Terus kemudian yang berikutnya, ini Jawa Barat. Jawa Barat ini provinsi menurut saya paling aneh. Jumlah penduduknya hampir 50 juta, terbesar di Indonesia. Tetapi jumlah desanya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kelurahannya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kecamatannya kecil dibanding Jawa Tengah. Sehingga desa di Jawa Barat ada yang menanggung penduduk satu desa 150.000. Nah, komposisi dana desa itu pendekatannya tidak seperti itu. Tetap saja pendekatan-pendekatan normatif daerah. Ini yang harus segera dilakukan evaluasi. Ini. Dan kemudian yang berikutnya adalah sudah juga semestinya Komisi 2 memelopori daerah desa yang sudah berubah karakternya menjadi kelurahan karena pertumbuhan industri, harus segera dibuat kelurahan tidak desa lagi. Karena pendekatan kewilayahan sudah tidak relevan lagi dengan jumlah penduduk yang tidak monokultur, yang sudah plural. Yang perlu dilakukan pendekatan birokratif bukan berdasarkan pendekatan politik. Ini yang harus dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah daerah menanggung beban apa lagi? Instansi vertikal seperti Kementerian Agama itu kewenangannya banyak banget. Ngurus madrasah diniyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, masjid, pondok pesantren, tapi duitnya nggak bawa. Nah,
pada akhirnya kalau gubernur tidak memenuhi, kalau bupati tidak memenuhi kebutuhannya, maka nanti akan dibenturkan dengan isu agama, tidak berpihak pada kepentingan umat. Padahal di satu sisi dia masih memiliki kewajiban-kewajiban terhadap sekolah SD negerinya masih roboh, SMP negerinya masih roboh, SMA negerinya masih roboh. Nah problem seperti ini kalau dibawa ke wilayah politik DPR, maka kita akan mendominasi kepentingan ini dibanding kepentingan internal kita yang menjadi kewajiban dasar kita. Untuk itu nanti ke depan Kementerian Agama harus jelas. Kalau dia mengatakan bahwa masjid tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah diniyah tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah sanawiyah Kementerian Agama, madrasah aliyah negeri Kementerian Agama, termasuk juga madrasah aliyah swasta, pesantren adalah di bawah Kementerian Agama, uang di Kementerian Agama diperbanyak agar mereka bisa mandiri. Sehingga fiskal kabupaten, fiskal kota, fiskal provinsi sangat berimplikasi kuat bagi kesejahteraan publiknya dan bagi apa yang menjadi kewajiban dasarnya. Kemudian yang berikutnya adalah ini urusan otonomi di Jawa Barat, lucu. Ada kabupaten yang penduduknya 6 juta. Ada kota yang penduduknya hanya 250.000 tapi berbatasan. Saya berikan contoh misalnya, dulu di wilayah selatan karena waktu itu ketua komisi 2-nya itu dapilnya Ciamis, Banjar, Pangandaran, sehingga pertumbuhan otonominya cepat. Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis. Tetapi di wilayah Bogor yang penduduk 6 juta sampai sekarang nggak berubah-ubah. Kemudian juga Kota Sukabumi berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi penduduknya banyak sekali, sedangkan Kota Sukabumi penduduknya kecil sekali. Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon. Kota Cimahi berbatasan dengan Kabupaten Bandung, berbatasan Kabupaten Barat. Kotanya kecil sekali penduduknya. Tapi di sisi lain Kabupaten Bandung penduduknya besar sekali. Fiskal ini akan lahir tidak adil. Ada kota yang mendapat alokasi relatif baik, penduduknya sedikit. Ada kabupaten yang alokasinya tidak begitu besar, penduduknya besar. Pertanyaan saya adalah ke depan bisakah dibuat inisiasi penambahan jumlah wilayah untuk sebuah wilayah? Misalnya kalau Kabupaten Sukabumi susah sekali membuat daerah otonomisasi baru, bisakah sebagian dari wilayah Kabupaten Sukabumi diintegrasikan dengan kota Sukabumi, kotanya berubah jadi kabupaten? Ini percepatan untuk apa? Agar melahirkan rasa adil dalam percepatan pembangunan di Jawa Barat. Kemudian ke depan, bisakah dana alokasi umum standarnya bukan dari jumlah kabupaten, jumlah kota, jumlah desa, jumlah kelurahan? Bisakah standarnya adalah jumlah penduduk? Karena kalau pendekatannya hanya jumlah kota, jumlah kabupaten, jumlah kelurahan, maka Jawa Barat akan di bawah Jawa Tengah secara terus-menerus. Sedangkan beban residu akibat pertumbuhan industri berbatasan dengan ibu kota negara, berbatasan dengan Jakarta, itu memiliki implikasi luas dalam penanganan. Barangkali ini sebagai pengantar dari saya dalam pendekatan-pendekatan ke depan, dan ini amanah dari teman-teman di daerah. Semoga kebuntuan-kebuntuan ini bisa dilakukan percepatan-percepatan. Karena apa? Karena daerah diperlukan upaya-upaya kita untuk melakukan perubahan-perubahan, tidak boleh secara terus-menerus dengan pola monoton seperti ini. Nah, yang terakhir misalnya hari ini daerah harus beratraksi. Misalnya penurunan di sektor alokasi irigasi di BBWS. Itu kan harus ditutup lewat provinsi, karena itu kebutuhan dasar pertanian, kemudian daerah aliran sungai, dan itu berdampak pada banjir. Nah ini juga akhirnya kita banyak menutup. Kita ini, dan akhirnya berbagai kegiatan di daerah, itu berbagai kebutuhan di daerah yang sebenarnya itu menjadi kewenangan pusat, itu pada akhirnya juga ditutup lagi oleh daerah. Ditutup lagi oleh daerah. Ini barangkali sebagai gambaran umum saya ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat. Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Bu Wamen, dalam penyusunan PP tentang desain besar penataan otonomi daerah itu mungkin tadi masukan dari Gubernur Jawa Barat dan saya kira nanti yang lain juga bisa memberi masukan. Itu penting untuk kita bikin formula
selama ini kan ada gairah yang besar untuk menghadirkan daerah otonomi baru, pemekaran. Tapi nomenklatur penggabungan dalam Undang-Undang Pemda, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 itu nggak pernah kita gunakan. Kita mekar terus, gabungnya nggak pernah. Nah, gabung selama ini selalu dikonotasikan dengan kabupaten yang ada gabung ke kabupaten yang lain. Itu kan ekstrim. Tapi pendekatannya bisa jadi beberapa kecamatan di sekitar daerah otonomi itu gabung karena daerahnya dekat. Tadi misalnya, ini kota Sukabumi, ini kabupaten Sukabumi. Kecamatan-kecamatan yang dekat dengan kota Sukabumi, di kabupaten Sukabumi itu gabung ke sini, kan gitu. Nah, formula-formula ini menurut saya itu penting. Kami sekarang sedang meminta Kemendagri, Pak Gubernur, para gubernur, untuk menyusun PP itu. Karena itu menjadi formula kita untuk nanti menentukan bagaimana desain penataan daerah di Indonesia ke depan. Pimpinan, ada satu lagi yang ini menjadi kegelisahan, adalah PPh 21, Pak. PPh 21 itu dasar pembagian bagi hasilnya berdasarkan di mana dia bayar. Industri yang ada di Jawa Barat itu PPh 21-nya mayoritas di Jakarta. Sehingga dana bagi hasilnya untuk Pemda DKI pada residu industrialisasinya, resikonya, infrastruktur segala macam adalah tanggung jawab Pemda Jabar. Terima kasih, Pak. Negara nggak boleh kalah sama orang. Kan kita ngapain? Saya gini-gini ngapain? Mending tidur di rumah. Kan buat orang Bekasi. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud menyebut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten saat rapat Komisi 2 DPR RI, Selasa 29 April. Hal ini disampaikan Rudi saat membuka paparan kinerjanya selama menjabat sebagai Gubernur Kaltim. Namun rupanya sebutan dari Rudi Masud itu langsung dibalas oleh Deddy Mulyadi yang juga berada di ruangan. Deddy memamerkan hasil kontennya di media sosial yang berhasil menurunkan belanja iklan dari 50 miliar rupiah menjadi 3 miliar rupiah. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, disapa sebagai gubernur konten saat rapat di DPR RI. Yang menyapa adalah Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud. Sambil senyum, Rudi menyapa sejumlah gubernur yang hadir pada rapat kerja, raker, dan rapat dengar pendapat, RDP, Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, dan sejumlah gubernur, bupati serta wali kota, disiarkan langsung melalui YouTube TV Parlemen, Selasa, 29 April 2025. Kang Deddy, Gubernur konten, mantap ini Kang Deddy ini, kata Rudi sambil tersenyum saat mendapat giliran bicara. Setelah Rudi, giliran Deddy mendapat kesempatan bicara. Politikus Gerindra itu bicara soal otonomi daerah, anggaran Kementerian Agama di daerah hingga persebaran penduduk. Di akhir kesempatan, Deddy menjawab sapaan Rudi soal gubernur konten. Deddy bersyukur dengan sebutan gubernur konten. Tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah, ujar Deddy. Deddy pun mengungkapkan, aktivitasnya yang rajin membuat konten setiap kali bekerja turun ke masyarakat membuat irit pengeluaran Pemprov Jawa Barat. Dengan sering mengunggah kegiatannya, Deddy merasa tak perlu berikalan di media untuk menyampaikan pencapaiannya. Dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan, jelasnya. Deddy bahkan menyebutkan, anggaran iklan yang berhasil diirit mencapai 47 miliar rupiah. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerja sama medianya 50 miliar rupiah. Sekarang cukup 3 miliar rupiah, viral terus, ujarnya tersenyum. Seperti diketahui, Deddy Mulyadi memang rajin membuat konten seputar kegiatannya sebagai Gubernur Jawa Barat. Sebelum menjabat Jabar 1 pun, Deddy memang sudah akrab dengan dunia perkontenan. Ia mengunggah video panjang pada akun YouTube-nya, Kang Deddy Mulyadi Channel. Subscribernya mencapai 6,77 juta akun. Dalam sehari, pria yang karib dengan pakaian serba putih itu bisa mengunggah lebih dari satu video. Sedangkan potongan videonya diunggah ke akun Instagram-nya, Deddy Mulyadi 71. Di Instagram, Deddy sudah memiliki 3 juta pengikut. Isi konten Deddy Mulyadi bervariasi, dari mulai soal permasalahan yang pelik seperti pembongkaran tempat wisata di Puncak, Bogor hingga yang terkini, soal siswa SMP yang mengeluh berangkat sekolah jalan kaki. Baik, pimpinan yang saya hormati, kita langsung saja. Kita tahu bahwa daerah-daerah hari ini mengalami penurunan dana alokasi.
Bahkan ada beberapa daerah yang hampir tidak lagi memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pembangunannya karena dihabiskan untuk belanja pegawai. Ada pengangkatan P3K memiliki implikasi terhadap terkurasnya dana alokasi pembangunan dan DAU. Kemudian yang berikutnya, setelah itu dana DAK mengalami penurunan, terutama di bidang infrastruktur. Ini memiliki implikasi yang cukup luas terhadap kinerja pembangunan di setiap daerah. Kalau data-datanya kita sudah sampaikan lah, nanti tinggal dilihat. Nah, seluruh problem itu menurut saya harus segera diselesaikan dalam kerangka kerja, dalam rekrutmen kepegawaian P3K yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh daerah. Saya berikan contoh misalnya, tidak semua menurut saya seleksi untuk P3K atau ASN itu harus melalui pendekatan seleksi digital. Kenapa? Karena ada beberapa spesifikasi pekerjaan yang itu tidak perlu digitalisasi. Sopir truk sampah itu nggak usah seleksi ASN menurut saya. Tukang sapu itu tidak usah. Tukang taman tidak usah. Tenaga office boy tidak usah. Tenaga pengamanan tuh tidak usah. Apa sih dampaknya dari rekrutmen ini? Yang pertama dari sisi rekrutmennya terjadi rekrutmen ASN dan P3K, tetapi di sisi lain kebutuhan yang dibutuhkan oleh daerah dan provinsi itu tetap dilakukan. Pada akhirnya ngangkat lagi melalui outsourcing. Ini pertama pendekatan. Kemudian yang kedua, bahwa BUMD pasti kualifikasinya nanti data disampaikan, ada sehat, ada dalam kategori sehat banget, ada yang dalam kategori tidak sehat. Yang tidak sehat kami lagi lakukan audit investigatif, kemudian nanti akan dilakukan dua pilihan, diteruskan atau ditutup. Nah, problem dari BUMD itu di daerah itu satu saja, BUMD diisi oleh tim sukses. Itu problemnya, sehingga profesionalismenya dikesampingan. Rambu-rambu ini harus segera dibangun dengan baik. Terus kemudian yang berikutnya, ini Jawa Barat. Jawa Barat ini provinsi menurut saya paling aneh. Jumlah penduduknya hampir 50 juta, terbesar di Indonesia. Tetapi jumlah desanya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kelurahannya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kecamatannya kecil dibanding Jawa Tengah. Sehingga desa di Jawa Barat ada yang menanggung penduduk satu desa 150.000. Nah, komposisi dana desa itu pendekatannya tidak seperti itu. Tetap saja pendekatan-pendekatan normatif daerah. Ini yang harus segera dilakukan evaluasi. Ini. Dan kemudian yang berikutnya adalah sudah juga semestinya Komisi 2 memelopori daerah desa yang sudah berubah karakternya menjadi kelurahan karena pertumbuhan industri, harus segera dibuat kelurahan tidak desa lagi. Karena pendekatan kewilayahan sudah tidak relevan lagi dengan jumlah penduduk yang tidak monokultur, yang sudah plural. Yang perlu dilakukan pendekatan birokratif bukan berdasarkan pendekatan politik. Ini yang harus dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah daerah menanggung beban apa lagi? Instansi vertikal seperti Kementerian Agama itu kewenangannya banyak banget. Ngurus madrasah diniyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, masjid, pondok pesantren, tapi duitnya nggak bawa. Nah, pada akhirnya kalau gubernur tidak memenuhi, kalau bupati tidak memenuhi kebutuhannya, maka nanti akan dibenturkan dengan isu agama, tidak berpihak pada kepentingan umat. Padahal di satu sisi, dia masih memiliki kewajiban-kewajiban terhadap sekolah SD negerinya masih roboh, SMP negerinya masih roboh, SMA negerinya masih roboh. Nah, problem seperti ini kalau dibawa ke wilayah politik DPR, maka kita akan mendominasi kepentingan ini dibanding kepentingan internal kita, yang menjadi kewajiban dasar kita. Untuk itu nanti ke depan Kementerian Agama harus jelas. Kalau dia mengatakan bahwa masjid tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah diniyah tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah sanawiyah Kementerian Agama, madrasah aliyah negeri Kementerian Agama, termasuk juga madrasah aliyah swasta, pesantren adalah di bawah Kementerian Agama, uang di Kementerian Agama diperbanyak agar mereka bisa mandiri. Sehingga fiskal kabupaten, fiskal kota, fiskal provinsi sangat berimplikasi kuat bagi kesejahteraan publiknya dan bagi apa yang menjadi kewajiban dasarnya. Kemudian yang berikutnya adalah, ini urusan otonomi di Jawa Barat, lucu. Ada kabupaten yang penduduknya 6 juta. Ada kota yang penduduknya hanya 250.000 tapi berbatasan. Saya berikan contoh misalnya, dulu di wilayah selatan, karena waktu itu ketua komisi 2-nya, itu dapilnya, Ciamis, Banjar, Pangandaran, sehingga pertumbuhan otonominya cepat. Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis.
Tetapi di wilayah Bogor yang penduduk 6 juta sampai sekarang nggak berubah-ubah. Kemudian juga kota Sukabumi berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi penduduknya banyak sekali, sedangkan kota Sukabumi penduduknya kecil sekali. Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon. Kota Cimahi berbatasan dengan Kabupaten Bandung, berbatasan Kabupaten Barat. Kotanya kecil sekali penduduknya. Tapi di sisi lain Kabupaten Bandung penduduknya besar sekali. Fiskal ini akan lahir tidak adil. Ada kota yang mendapat alokasi relatif baik, penduduknya sedikit. Ada kabupaten yang alokasinya tidak begitu besar, penduduknya besar. Pertanyaan saya adalah ke depan bisakah dibuat inisiasi penambahan jumlah wilayah untuk sebuah wilayah? Misalnya kalau Kabupaten Sukabumi susah sekali membuat daerah otonomisasi baru, bisakah sebagian dari wilayah Kabupaten Sukabumi diintegrasikan dengan kota Sukabumi, kotanya berubah jadi kabupaten? Ini percepatan untuk apa? Agar melahirkan rasa adil dalam percepatan pembangunan di Jawa Barat. Kemudian ke depan, bisakah dana alokasi umum standarnya bukan dari jumlah kabupaten, jumlah kota, jumlah desa, jumlah kelurahan? Bisakah standarnya adalah jumlah penduduk? Karena kalau pendekatannya hanya jumlah kota, jumlah kabupaten, jumlah kelurahan, maka Jawa Barat akan di bawah Jawa Tengah secara terus-menerus. Sedangkan beban residu akibat pertumbuhan industri berbatasan dengan ibu kota negara, berbatasan dengan Jakarta, itu memiliki implikasi luas dalam penanganan. Barangkali ini sebagai pengantar dari saya dalam pendekatan-pendekatan ke depan, dan ini amanah dari teman-teman di daerah. Semoga kebuntuan-kebuntuan ini bisa dilakukan percepatan-percepatan. Karena apa? Karena daerah diperlukan upaya-upaya kita untuk melakukan perubahan-perubahan, tidak boleh secara terus-menerus dengan pola monoton seperti ini. Nah, yang terakhir misalnya hari ini daerah harus beratraksi. Misalnya penurunan di sektor alokasi irigasi di BBWS. Itu kan harus ditutup lewat provinsi, karena itu kebutuhan dasar pertanian, kemudian daerah aliran sungai, dan itu berdampak pada banjir. Nah ini juga akhirnya kita banyak menutup. Kita ini, dan akhirnya berbagai kegiatan di daerah, itu berbagai kebutuhan di daerah yang sebenarnya itu menjadi kewenangan pusat, itu pada akhirnya juga ditutup lagi oleh daerah. Ditutup lagi oleh daerah. Ini barangkali sebagai gambaran umum, saya ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat. Dan terakhir, tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah, dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar, kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar, tapi viral terus. Terima kasih. Bu Wamen, dalam penyusunan PP tentang desain besar penataan otonomi daerah itu mungkin tadi masukan dari Gubernur Jawa Barat, dan saya kira nanti yang lain juga bisa memberi masukan. Itu penting untuk kita bikin formula. Selama ini kan ada gairah yang besar untuk menghadirkan daerah otonomi baru, pemekaran. Tapi nomenklatur penggabungan dalam Undang-Undang Pemda, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 itu nggak pernah kita gunakan. Kita mekar terus, gabungnya nggak pernah. Nah, gabung selama ini selalu dikonotasikan dengan kabupaten yang ada gabung ke kabupaten yang lain. Itu kan ekstrim. Tapi pendekatannya bisa jadi beberapa kecamatan di sekitar daerah otonomi itu gabung karena daerahnya dekat. Tadi misalnya, ini kota Sukabumi, ini kabupaten Sukabumi. Kecamatan-kecamatan yang dekat dengan kota Sukabumi, di kabupaten Sukabumi itu gabung ke sini. Kan gitu. Nah, formula-formula ini menurut saya itu penting. Kami sekarang sedang meminta Kemendagri, Pak Gubernur, para gubernur, untuk menyusun PP itu. Karena itu menjadi formula kita untuk nanti menentukan bagaimana desain penataan daerah di Indonesia ke depan. Pimpinan, ada satu lagi yang ini menjadi kegelisahan. Adalah PPh 21, Pak. PPh 21 itu dasar pembagian bagi hasilnya berdasarkan di mana dia bayar. Industri yang ada di Jawa Barat, itu PPh 21-nya mayoritas di Jakarta. Sehingga dana bagi hasilnya untuk Pemda DKI pada residu industrialisasinya, resikonya, infrastruktur segala macam adalah tanggung jawab Pemda Jabar. Terima kasih, Pak.
negara Pak, negara nggak boleh kalah sama orang. Kan kita ngapain, saya gini-gini ngapain, mending tidur di rumah. Kan buat orang Bekasi. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud menyebut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten saat rapat Komisi 2 DPR RI, Selasa 29 April. Hal ini disampaikan Rudi saat membuka paparan kinerjanya selama menjabat sebagai Gubernur Kaltim. Namun rupanya sebutan dari Rudi Masud itu langsung dibalas oleh Deddy Mulyadi yang juga berada di ruangan. Deddy memamerkan hasil kontennya di media sosial yang berhasil menurunkan belanja iklan dari 50 miliar rupiah menjadi 3 miliar rupiah. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, disapa sebagai gubernur konten saat rapat di DPR RI. Yang menyapa adalah Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud. Sambil senyum, Rudi menyapa sejumlah gubernur yang hadir pada rapat kerja, Raker, dan rapat dengar pendapat, RDP, Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, dan sejumlah gubernur, bupati serta wali kota, disiarkan langsung melalui YouTube TV Parlemen, Selasa, 29 April 2025. Kang Deddy, Gubernur konten, mantap ini Kang Deddy ini, kata Rudi sambil tersenyum saat mendapat giliran bicara. Setelah Rudi, giliran Deddy mendapat kesempatan bicara. Politikus Gerindra itu bicara soal otonomi daerah, anggaran Kementerian Agama di daerah hingga persebaran penduduk. Di akhir kesempatan, Deddy menjawab sapaan Rudi soal gubernur konten. Deddy bersyukur dengan sebutan gubernur konten. Tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah, ujar Deddy. Deddy pun mengungkapkan, aktivitasnya yang rajin membuat konten setiap kali bekerja turun ke masyarakat membuat irit pengeluaran Pemprov Jawa Barat. Dengan sering mengunggah kegiatannya, Deddy merasa tak perlu berikalan di media untuk menyampaikan pencapaiannya. Dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan, jelasnya. Deddy bahkan menyebutkan, anggaran iklan yang berhasil diirit mencapai 47 miliar rupiah. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerja sama medianya 50 miliar rupiah. Sekarang cukup 3 miliar rupiah, viral terus, ujarnya tersenyum. Seperti diketahui, Deddy Mulyadi memang rajin membuat konten seputar kegiatannya sebagai Gubernur Jawa Barat. Sebelum menjabat Jabar 1 pun, Deddy memang sudah akrab dengan dunia perkontenan. Ia mengunggah video panjang pada akun YouTube-nya, Kang Deddy Mulyadi Channel. Subscribernya mencapai 6,77 juta akun. Dalam sehari, pria yang karib dengan pakaian serba putih itu bisa mengunggah lebih dari 1 video. Sedangkan potongan videonya diunggah ke akun Instagramnya, Deddy Mulyadi 71. Di Instagram, Deddy sudah memiliki 3 juta pengikut. Isi konten Deddy Mulyadi bervariasi, dari mulai soal permasalahan yang pelik seperti pembongkaran tempat wisata di Puncak, Bogor hingga yang terkini, soal siswa SMP yang mengeluh berangkat sekolah jalan kaki. Baik, pimpinan yang saya hormati, kita langsung saja. Kita tahu bahwa daerah-daerah hari ini mengalami penurunan dana alokasi. Bahkan ada beberapa daerah yang hampir tidak lagi memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pembangunannya karena dihabiskan untuk belanja pegawai. Ada pengangkatan P3K memiliki implikasi terhadap terkurasnya dana alokasi pembangunan dan DAU. Kemudian yang berikutnya, setelah itu dana DAK mengalami penurunan, terutama di bidang infrastruktur. Ini memiliki implikasi yang cukup luas terhadap kinerja pembangunan di setiap daerah. Kalau data-datanya kita sudah sampaikan lah, nanti tinggal dilihat. Nah, seluruh problem itu menurut saya harus segera diselesaikan dalam kerangka kerja, dalam rekrutmen kepegawaian P3K yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh daerah. Saya berikan contoh misalnya, tidak semua menurut saya seleksi untuk P3K atau ASN itu harus melalui pendekatan seleksi digital. Kenapa? Karena ada beberapa spesifikasi pekerjaan yang itu tidak perlu digitalisasi. Sopir truk sampah itu nggak usah seleksi ASN menurut saya. Tukang sapu itu tidak usah. Tukang taman tidak usah. Tenaga office boy tidak usah, tenaga pengamanan tuh tidak usah. Apa sih dampaknya dari rekrutmen ini? Yang pertama dari sisi rekrutmennya terjadi rekrutmen ASN dan P3K, tetapi di sisi lain kebutuhan yang dibutuhkan oleh daerah dan provinsi itu tetap dilakukan. Pada akhirnya ngangkat lagi melalui outsourcing. Ini pertama pendekatan. Kemudian yang kedua, bahwa BUMD pasti kualifikasinya nanti data disampaikan, ada sehat, ada dalam kategori sehat banget, ada yang dalam kategori tidak sehat. Yang tidak sehat kami lagi lakukan audit investigatif, kemudian nanti akan dilakukan 2 pilihan.
diteruskan atau ditutup. Nah, problem dari BUMD itu di daerah itu satu saja. BUMD diisi oleh tim sukses. Itu problemnya. Sehingga profesionalismenya dikesampingkan. Rambu-rambu ini harus segera dibangun dengan baik. Terus kemudian yang berikutnya, ini Jawa Barat. Jawa Barat ini provinsi menurut saya paling aneh. Jumlah penduduknya hampir 50 juta. Kabupaten Bandung penduduknya besar sekali. Fiskal ini akan lahir tidak adil. Ada kota yang wilayah Kabupaten Sukabumi diintegrasikan dengan kota Sukabumi, kotanya berubah jadi kabupaten. Ini percepatan untuk apa? Agar melahirkan rasa adil dalam percepatan pembangunan di Jawa Barat. Kemudian ke depan, bisakah dana alokasi umum standarnya bukan dari jumlah kabupaten, jumlah kota, jumlah desa, jumlah kelurahan? Bisakah standarnya adalah jumlah penduduk? Karena kalau pendekatannya hanya jumlah kota, jumlah kabupaten, jumlah kelurahan, maka Jawa Barat akan di bawah Jawa Tengah secara terus-menerus. Sedangkan beban residu akibat pertumbuhan industri berbatasan dengan ibu kota negara, berbatasan dengan Jakarta, itu memiliki implikasi luas dalam penanganan. Barangkali ini sebagai pengantar dari saya dalam pendekatan-pendekatan ke depan, dan ini amanah dari teman-teman di daerah, semoga kebuntuan-kebuntuan ini bisa dilakukan percepatan-percepatan. Karena apa? Karena daerah diperlukan upaya-upaya kita untuk melakukan perubahan-perubahan, tidak boleh secara terus-menerus dengan pola monoton seperti ini. Nah, yang terakhir misalnya hari ini daerah harus beratraksi. Misalnya penurunan di sektor alokasi irigasi di BBWS. Itu kan harus ditutup lewat provinsi, karena itu kebutuhan dasar pertanian, kemudian daerah aliran sungai, dan itu berdampak pada banjir. Nah ini juga akhirnya kita banyak menutup. Kita ini, dan akhirnya berbagai kegiatan di daerah, itu berbagai kebutuhan di daerah yang sebenarnya itu menjadi kewenangan pusat, itu pada akhirnya juga ditutup lagi oleh daerah. Ditutup lagi oleh daerah. Ini barangkali sebagai gambaran umum saya ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat. Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Bu Wamen, dalam penyusunan PP tentang desain besar penataan otonomi daerah itu mungkin tadi masukan dari Gubernur Jawa Barat dan saya kira nanti yang lain juga bisa memberi masukan. Itu penting untuk kita bikin formula. Selama ini kan ada gairah yang besar untuk menghadirkan daerah otonomi baru, pemekaran. Tapi nomenklatur penggabungan dalam Undang-Undang Pemda, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 itu nggak pernah kita gunakan. Kita mekar terus, gabungnya nggak pernah. Nah, gabung selama ini selalu dikonotasikan dengan kabupaten yang ada gabung ke kabupaten yang lain. Itu kan ekstrim. Tapi pendekatannya bisa jadi beberapa kecamatan di sekitar daerah otonomi itu gabung karena daerahnya dekat. Tadi misalnya, ini kota Sukabumi, ini kabupaten Sukabumi. Kecamatan-kecamatan yang dekat dengan kota Sukabumi, di kabupaten Sukabumi itu gabung ke sini. Kan gitu. Nah, formula-formula ini menurut saya itu penting. Kami sekarang sedang meminta Kemendagri, Pak Gubernur, para gubernur, untuk menyusun PP itu. Karena itu menjadi formula kita untuk nanti menentukan bagaimana desain penataan daerah di Indonesia ke depan. Pimpinan, ada satu lagi yang ini menjadi kegelisahan. Adalah PPh 21, Pak. PPh 21 itu dasar pembagian bagi hasilnya berdasarkan di mana dia bayar. Industri yang ada di Jawa Barat, itu PPh 21-nya mayoritas di Jakarta. Sehingga dana bagi hasilnya untuk Pemda DKI pada residu industrialisasinya, resikonya, infrastruktur segala macam adalah tanggung jawab Pemda Jabar. Terima kasih, Pak. Negara nggak boleh kalah sama orang. Kan kita ngapain? Saya gini-gini ngapain? Mending tidur di rumah. Kan buat orang Bekasi. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masuk menyebut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten saat rapat Komisi 2 DPR RI,
Selasa 29 April. Hal ini disampaikan Rudi saat membuka paparan kinerjanya selama menjabat sebagai Gubernur Kaltim. Namun rupanya sebutan dari Rudi Masud itu langsung dibalas oleh Deddy Mulyadi yang juga berada di ruangan. Deddy memamerkan hasil kontennya di media sosial yang berhasil menurunkan belanja iklan dari 50 miliar rupiah menjadi 3 miliar rupiah. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, disapa sebagai Gubernur Konten saat rapat di DPR RI. Yang menyapa adalah Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud. Sambil senyum, Rudi menyapa sejumlah gubernur yang hadir pada rapat kerja, Raker, dan rapat dengar pendapat, RDP, Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, dan sejumlah gubernur, bupati serta wali kota, disiarkan langsung melalui YouTube TV Parlemen, Selasa, 29 April 2025. Kang Deddy, Gubernur Konten, mantap ini Kang Deddy ini, kata Rudi sambil tersenyum saat mendapat giliran bicara. Setelah Rudi, giliran Deddy mendapat kesempatan bicara. Politikus Gerindra itu bicara soal otonomi daerah, anggaran Kementerian Agama di daerah hingga persebaran penduduk. Di akhir kesempatan, Deddy menjawab sapaan Rudi soal Gubernur Konten. Deddy bersyukur dengan sebutan Gubernur Konten. Tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan Gubernur Konten. Alhamdulillah, ujar Deddy. Deddy pun mengungkapkan, aktivitasnya yang rajin membuat konten setiap kali bekerja turun ke masyarakat membuat irit pengeluaran Pemprov Jawa Barat. Dengan sering mengunggah kegiatannya, Deddy merasa tak perlu berikalan di media untuk menyampaikan pencapaiannya. Dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan, jelasnya. Deddy bahkan menyebutkan, anggaran iklan yang berhasil diirit mencapai 47 miliar rupiah. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerja sama medianya 50 miliar rupiah. Sekarang cukup 3 miliar rupiah, viral terus, ujarnya tersenyum. Seperti diketahui, Deddy Mulyadi memang rajin membuat konten seputar kegiatannya sebagai Gubernur Jawa Barat. Sebelum menjabat Jabar 1 pun, Deddy memang sudah akrab dengan dunia perkontenan. Ia mengunggah video panjang pada akun YouTube-nya, Kang Deddy Mulyadi Channel. Subscribernya mencapai 6,77 juta akun. Dalam sehari, pria yang karib dengan pakaian serba putih itu bisa mengunggah lebih dari 1 video. Sedangkan potongan videonya diunggah ke akun Instagramnya, Deddy Mulyadi 71. Di Instagram, Deddy sudah memiliki 3 juta pengikut. Isi konten Deddy Mulyadi bervariasi, dari mulai soal permasalahan yang pelik seperti pembongkaran tempat wisata di Puncak, Bogor hingga yang terkini, soal siswa SMP yang mengeluh berangkat sekolah jalan kaki. Baik. Pimpinan yang saya hormati, kita langsung saja. Kita tahu bahwa daerah-daerah hari ini mengalami penurunan dana alokasi. Bahkan ada beberapa daerah yang hampir tidak lagi memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pembangunannya karena dihabiskan untuk belanja pegawai. Ada pengangkatan P3K memiliki implikasi terhadap terkurasnya dana alokasi pembangunan dan DAU. Kemudian yang berikutnya, setelah itu dana DAK mengalami penurunan, terutama di bidang infrastruktur. Ini memiliki implikasi yang cukup luas terhadap kinerja pembangunan di setiap daerah. Kalau data-datanya kita sudah sampaikan lah, nanti tinggal dilihat. Nah, seluruh problem itu menurut saya harus segera diselesaikan dalam kerangka kerja, dalam rekrutmen kepegawaian P3K yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh daerah. Saya berikan contoh misalnya, tidak semua menurut saya seleksi untuk P3K atau ASN itu harus melalui pendekatan seleksi digital. Kenapa? Karena ada beberapa spesifikasi pekerjaan yang itu tidak perlu digitalisasi. Sopir truk sampah itu nggak usah seleksi ASN menurut saya. Tukang sapu itu tidak usah. Tukang taman tidak usah. Tenaga office boy tidak usah, tenaga pengamanan tuh tidak usah. Apa sih dampaknya dari rekrutmen ini? Yang pertama dari sisi rekrutmennya terjadi rekrutmen ASN dan P3K, tetapi di sisi lain kebutuhan yang dibutuhkan oleh daerah dan provinsi itu tetap dilakukan. Pada akhirnya ngangkat lagi melalui outsourcing. Ini pertama pendekatan. Kemudian yang kedua, bahwa BUMD pasti kualifikasinya nanti data disampaikan, ada sehat, ada dalam kategori sehat banget, ada yang dalam kategori tidak sehat. Yang tidak sehat kami lagi lakukan audit investigatif, kemudian nanti akan dilakukan 2 pilihan, diteruskan atau ditutup. Nah, problem dari BUMD itu di daerah itu satu saja, BUMD diisi oleh tim sukses. Itu problemnya, sehingga profesionalismenya dikesampingkan. Rambu-rambu ini harus segera dibangun dengan baik. Terus kemudian yang berikutnya,
Ini Jawa Barat. Jawa Barat ini provinsi menurut saya paling aneh. Jumlah penduduknya hampir 50 juta, terbesar di Indonesia. Tetapi jumlah desanya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kelurahannya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kecamatannya kecil dibanding Jawa Tengah. Sehingga desa di Jawa Barat ada yang menanggung penduduk satu desa 150.000. Nah, komposisi dana desa itu pendekatannya tidak seperti itu. Tetap saja pendekatan-pendekatan normatif daerah. Ini yang harus segera dilakukan evaluasi. Ini. Dan kemudian yang berikutnya adalah sudah juga semestinya Komisi 2 memelopori daerah desa yang sudah berubah karakternya menjadi kelurahan karena pertumbuhan industri, harus segera dibuat kelurahan tidak desa lagi. Karena pendekatan kewilayahan sudah tidak relevan lagi dengan jumlah penduduk yang tidak monokultur, yang sudah plural. Yang perlu dilakukan pendekatan birokratif bukan berdasarkan pendekatan politik. Ini yang harus dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah daerah menanggung beban apa lagi? Instansi vertikal seperti Kementerian Agama itu kewenangannya banyak banget. Ngurus madrasah diniyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, masjid, pondok pesantren, tapi duitnya nggak bawa. Nah, pada akhirnya kalau gubernur tidak memenuhi, kalau bupati tidak memenuhi kebutuhannya, maka nanti akan dibenturkan dengan isu agama, tidak berpihak pada kepentingan umat. Padahal di satu sisi, dia masih memiliki kewajiban-kewajiban terhadap sekolah SD negerinya masih roboh, SMP negerinya masih roboh, SMA negerinya masih roboh. Nah problem seperti ini kalau dibawa ke wilayah politik DPR, maka kita akan mendominasi kepentingan ini dibanding kepentingan internal kita, yang menjadi kewajiban dasar kita. Untuk itu nanti ke depan Kementerian Agama harus jelas. Kalau dia mengatakan bahwa masjid tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah diniyah tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah sanawiyah Kementerian Agama, madrasah aliyah negeri Kementerian Agama, termasuk juga madrasah aliyah swasta, pesantren adalah di bawah Kementerian Agama, uang di Kementerian Agama diperbanyak agar mereka bisa mandiri. Sehingga fiskal kabupaten, fiskal kota, fiskal provinsi sangat berimplikasi kuat bagi kesejahteraan publiknya dan bagi apa yang menjadi kewajiban dasarnya. Kemudian yang berikutnya adalah, ini urusan otonomi di Jawa Barat, lucu. Ada kabupaten yang penduduknya 6 juta. Ada kota yang penduduknya hanya 250.000 tapi berbatasan. Saya berikan contoh misalnya, dulu di wilayah selatan, karena waktu itu ketua Komisi 2-nya, itu dapilnya, Ciamis, Banjar, Pangandaran, sehingga pertumbuhan otonominya cepat. Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis. Tetapi di wilayah Bogor yang penduduk 6 juta sampai sekarang nggak berubah-ubah. Kemudian juga Kota Sukabumi berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi penduduknya banyak sekali, sedangkan Kota Sukabumi penduduknya kecil sekali. Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon. Kota Cimahi berbatasan dengan Kabupaten Bandung, berbatasan Kabupaten Barat. Kotanya kecil sekali penduduknya. Tapi di sisi lain Kabupaten Bandung penduduknya besar sekali. Fiskal ini akan lahir tidak adil. Ada kota yang mendapat alokasi relatif baik, penduduknya sedikit. Ada kabupaten yang alokasinya tidak begitu besar, penduduknya besar. Pertanyaan saya adalah ke depan bisakah dibuat inisiasi penambahan jumlah wilayah untuk sebuah wilayah? Misalnya kalau Kabupaten Sukabumi susah sekali membuat daerah otonomisasi baru, bisakah sebagian dari wilayah Kabupaten Sukabumi diintegrasikan dengan kota Sukabumi, kotanya berubah jadi kabupaten? Ini percepatan untuk apa? Agar melahirkan rasa adil dalam percepatan pembangunan di Jawa Barat. Kemudian ke depan, bisakah dana alokasi umum standarnya bukan dari jumlah kabupaten, jumlah kota, jumlah desa, jumlah kelurahan? Bisakah standarnya adalah jumlah penduduk? Karena kalau pendekatannya hanya jumlah kota, jumlah kabupaten, jumlah kelurahan, maka Jawa Barat akan di bawah Jawa Tengah secara terus-menerus. Sedangkan beban residu akibat pertumbuhan industri berbatasan dengan ibu kota negara, berbatasan dengan Jakarta, itu memiliki implikasi luas dalam penanganan. Barangkali ini sebagai pengantar dari saya dalam pendekatan-pendekatan ke depan, dan ini amanah dari teman-teman di daerah. Semoga kebuntuan-kebuntuan ini bisa dilakukan percepatan-percepatan. Karena apa? Karena daerah diperlukan upaya-upaya kita untuk melakukan perubahan-perubahan, tidak boleh secara terus-menerus dengan pola monoton seperti ini.
Nah, yang terakhir misalnya hari ini daerah harus beratraksi. Misalnya penurunan di sektor alokasi irigasi di BBWS. Itu kan harus ditutup lewat provinsi karena itu kebutuhan dasar pertanian, kemudian daerah aliran sungai, dan itu berdampak pada banjir. Nah ini juga akhirnya kita banyak menutup. Kita ini dan akhirnya berbagai kegiatan di daerah itu berbagai kebutuhan di daerah yang sebenarnya itu menjadi kewenangan pusat, itu pada akhirnya juga ditutup lagi oleh daerah. Ditutup lagi oleh daerah. Ini barangkali sebagai gambaran umum saya ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat. Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Bu Wamen, dalam penyusunan PP tentang desain besar penataan otonomi daerah itu mungkin tadi masukan dari Gubernur Jawa Barat dan saya kira nanti yang lain juga bisa memberi masukan. Itu penting untuk kita bikin formula. Selama ini kan ada gairah yang besar untuk menghadirkan daerah otonomi baru, pemekaran. Tapi nomenklatur penggabungan dalam Undang-Undang Pemda, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 itu nggak pernah kita gunakan. Kita mekar terus, gabungnya nggak pernah. Nah, gabung selama ini selalu dikonotasikan dengan kabupaten yang ada gabung ke kabupaten yang lain. Itu kan ekstrim. Tapi pendekatannya bisa jadi beberapa kecamatan di sekitar daerah otonomi itu gabung karena daerahnya dekat. Tadi misalnya, ini kota Sukabumi, ini kabupaten Sukabumi. Kecamatan-kecamatan yang dekat dengan kota Sukabumi, di kabupaten Sukabumi itu gabung ke sini. Kan gitu. Nah, formula-formula ini menurut saya itu penting. Kami sekarang sedang meminta Kemendagri, Pak Gubernur, para gubernur untuk menyusun PP itu. Karena itu menjadi formula kita untuk nanti menentukan bagaimana desain penataan daerah di Indonesia ke depan. Pimpinan, ada satu lagi yang ini menjadi kegelisahan. Adalah PPh 21, Pak. PPh 21 itu dasar pembagian bagi hasilnya berdasarkan di mana dia bayar. Industri yang ada di Jawa Barat itu PPh 21-nya mayoritas di Jakarta. Sehingga dana bagi hasilnya untuk Pemda DKI pada residu industrialisasinya, resikonya, infrastruktur segala macam adalah tanggung jawab Pemda Jabar. Terima kasih, Pak. Negara nggak boleh kalah sama orang. Kan kita ngapain? Saya gini-gini ngapain? Mending tidur di rumah. Kan buat orang Bekasi. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud menyebut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten saat rapat Komisi 2 DPR RI, Selasa 29 April. Hal ini disampaikan Rudi saat membuka paparan kinerjanya selama menjabat sebagai Gubernur Kaltim. Namun rupanya sebutan dari Rudi Masud itu langsung dibalas oleh Deddy Mulyadi yang juga berada di ruangan. Deddy memamerkan hasil kontennya di media sosial yang berhasil menurunkan belanja iklan dari 50 miliar rupiah menjadi 3 miliar rupiah. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, disapa sebagai gubernur konten saat rapat di DPR RI. Yang menyapa adalah Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud. Sambil senyum, Rudi menyapa sejumlah gubernur yang hadir pada rapat kerja, raker, dan rapat dengar pendapat, RDP, Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, dan sejumlah gubernur, bupati serta wali kota, disiarkan langsung melalui YouTube TV Parlemen, Selasa, 29 April 2025. Kang Deddy, Gubernur konten, mantap ini Kang Deddy ini, kata Rudi sambil tersenyum saat mendapat giliran bicara. Setelah Rudi, giliran Deddy mendapat kesempatan bicara. Politikus Gerindra itu bicara soal otonomi daerah, anggaran Kementerian Agama di daerah hingga persebaran penduduk. Di akhir kesempatan, Deddy menjawab sapaan Rudi soal gubernur konten. Deddy bersyukur dengan sebutan gubernur konten. Tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah, ujar Deddy. Deddy pun mengungkapkan, aktivitasnya yang rajin membuat konten setiap kali bekerja turun ke masyarakat membuat irit pengeluaran Pemprov Jawa Barat. Dengan sering mengunggah kegiatannya,
Dedi merasa tak perlu berikalan di media untuk menyampaikan pencapaiannya. Dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan, jelasnya. Dedi bahkan menyebutkan, anggaran iklan yang berhasil diirit mencapai 47 miliar rupiah. Biasanya iklan di Pemprov Jabar Kerja sama medianya 50 miliar rupiah. Sekarang cukup 3 miliar rupiah, viral terus, ujarnya tersenyum. Seperti diketahui, Dedi Mulyadi memang rajin membuat konten seputar kegiatannya sebagai Gubernur Jawa Barat. Sebelum menjabat Jabar 1 pun, Dedi memang sudah akrab dengan dunia perkontenan. Ia mengunggah video panjang pada akun YouTube-nya, Kang Dedi Mulyadi Channel. Subscribernya mencapai 6,77 juta akun. Dalam sehari, pria yang karib dengan pakaian serba putih itu bisa mengunggah lebih dari 1 video. Sedangkan potongan videonya diunggah ke akun Instagramnya, Dedi Mulyadi 71. Di Instagram, Dedi sudah memiliki 3 juta pengikut. Isi konten Dedi Mulyadi bervariasi, dari mulai soal permasalahan yang pelik seperti pembongkaran tempat wisata di Puncak, Bogor hingga yang terkini, soal siswa SMP yang mengeluh berangkat sekolah jalan kaki. Baik, pimpinan yang saya hormati, kita langsung saja. Kita tahu bahwa daerah-daerah hari ini mengalami penurunan dana alokasi. Bahkan ada beberapa daerah yang hampir tidak lagi memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pembangunannya karena dihabiskan untuk belanja pegawai. Ada pengangkatan P3K memiliki implikasi terhadap terkurasnya dana alokasi pembangunan dan DAU. Kemudian yang berikutnya, setelah itu dana DAK mengalami penurunan, terutama di bidang infrastruktur. Ini memiliki implikasi yang cukup luas terhadap kinerja pembangunan di setiap daerah. Kalau data-datanya kita sudah sampaikan lah, nanti tinggal dilihat. Nah, seluruh problem itu menurut saya harus segera diselesaikan dalam kerangka kerja, dalam rekrutmen kepegawaian P3K yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh daerah. Saya berikan contoh misalnya, tidak semua menurut saya seleksi untuk P3K atau ASN itu harus melalui pendekatan seleksi digital. Kenapa? Karena ada beberapa spesifikasi pekerjaan yang itu tidak perlu digitalisasi. Sopir truk sampah itu nggak usah seleksi ASN menurut saya. Tukang sapu itu tidak usah. Tukang taman tidak usah. Tenaga office boy tidak usah. Tenaga pengamanan tuh tidak usah. Apa sih dampaknya dari rekrutmen ini? Yang pertama dari sisi rekrutmennya terjadi rekrutmen ASN dan P3K, tetapi di sisi lain kebutuhan yang dibutuhkan oleh daerah dan provinsi itu tetap dilakukan. Pada akhirnya ngangkat lagi melalui outsourcing. Ini pertama pendekatan. Kemudian yang kedua, bahwa BUMD pasti kualifikasinya nanti data disampaikan, ada sehat, ada dalam kategori sehat banget, ada yang dalam kategori tidak sehat. Yang tidak sehat kami lagi lakukan audit investigatif, kemudian nanti akan dilakukan 2 pilihan, diteruskan atau ditutup. Nah, problem dari BUMD itu di daerah itu satu saja, BUMD diisi oleh tim sukses. Itu problemnya, sehingga profesionalismenya dikesampingkan. Rambu-rambu ini harus segera dibangun dengan baik. Terus kemudian yang berikutnya, ini Jawa Barat. Jawa Barat ini provinsi menurut saya paling aneh. Jumlah penduduknya hampir 50 juta, terbesar di Indonesia. Tetapi jumlah desanya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kelurahannya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kecamatannya kecil dibanding Jawa Tengah. Sehingga desa di Jawa Barat ada yang menanggung penduduk satu desa 150.000. Nah, komposisi dana desa itu pendekatannya tidak seperti itu. Tetap saja pendekatan-pendekatan normatif daerah. Ini yang harus segera dilakukan evaluasi. Ini. Dan kemudian yang berikutnya adalah sudah juga semestinya Komisi 2 memelopori daerah desa yang sudah berubah karakternya menjadi kelurahan karena pertumbuhan industri, harus segera dibuat kelurahan tidak desa lagi. Karena pendekatan kewilayahan sudah tidak relevan lagi dengan jumlah penduduk yang tidak monokultur, yang sudah plural. Yang perlu dilakukan pendekatan birokratif bukan berdasarkan pendekatan politik. Ini yang harus dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah daerah menanggung beban apa lagi? Instansi vertikal seperti Kementerian Agama itu kewenangannya banyak banget. Ngurus madrasah diniyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, masjid, pondok pesantren, tapi duitnya nggak bawa. Nah, pada akhirnya kalau gubernur tidak memenuhi, kalau bupati tidak memenuhi kebutuhannya, maka nanti akan dibenturkan dengan isu agama, tidak berpihak pada kepentingan umat.
Padahal di satu sisi dia masih memiliki kewajiban-kewajiban terhadap sekolah SD negerinya masih roboh, SMP negerinya masih roboh, SMA negerinya masih roboh. Nah problem seperti ini kalau dibawa ke wilayah politik DPR, maka kita akan mendominasi kepentingan ini dibanding kepentingan internal kita yang menjadi kewajiban dasar kita. Untuk itu nanti ke depan Kementerian Agama harus jelas. Kalau dia mengatakan bahwa masjid tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah diniyah tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah sanawiyah Kementerian Agama, madrasah aliyah negeri Kementerian Agama, termasuk juga madrasah aliyah swasta, pesantren adalah di bawah Kementerian Agama, uang di Kementerian Agama diperbanyak agar mereka bisa mandiri. Sehingga fiskal kabupaten, fiskal kota, fiskal provinsi sangat berimplikasi kuat bagi kesejahteraan publiknya dan bagi apa yang menjadi kewajiban dasarnya. Kemudian yang berikutnya adalah ini urusan otonomi di Jawa Barat, lucu. Ada kabupaten yang penduduknya 6 juta. Ada kota yang penduduknya hanya 250.000 tapi berbatasan. Saya berikan contoh misalnya, dulu di wilayah selatan karena waktu itu ketua komisi 2-nya itu dapilnya Ciamis, Banjar, Pangandaran, sehingga pertumbuhan otonominya cepat. Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis. Tetapi di wilayah Bogor yang penduduk 6 juta sampai sekarang nggak berubah-ubah. Kemudian juga Kota Sukabumi berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi penduduknya banyak sekali, sedangkan Kota Sukabumi penduduknya kecil sekali. Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon. Kota Cimahi berbatasan dengan Kabupaten Bandung, berbatasan Kabupaten Barat. Kotanya kecil sekali penduduknya. Tapi di sisi lain Kabupaten Bandung penduduknya besar sekali. Fiskal ini akan lahir tidak adil. Ada kota yang mendapat alokasi relatif baik, penduduknya sedikit. Ada kabupaten yang alokasinya tidak begitu besar, penduduknya besar. Pertanyaan saya adalah ke depan bisakah dibuat inisiasi penambahan jumlah wilayah untuk sebuah wilayah? Misalnya kalau Kabupaten Sukabumi susah sekali membuat daerah otonomisasi baru, bisakah sebagian dari wilayah Kabupaten Sukabumi diintegrasikan dengan kota Sukabumi, kotanya berubah jadi kabupaten? Ini percepatan untuk apa? Agar melahirkan rasa adil dalam percepatan pembangunan di Jawa Barat. Kemudian ke depan, bisakah dana alokasi umum standarnya bukan dari jumlah kabupaten, jumlah kota, jumlah desa, jumlah kelurahan? Bisakah standarnya adalah jumlah penduduk? Karena kalau pendekatannya hanya jumlah kota, jumlah kabupaten, jumlah kelurahan, maka Jawa Barat akan di bawah Jawa Tengah secara terus-menerus. Sedangkan beban residu akibat pertumbuhan industri berbatasan dengan ibu kota negara, berbatasan dengan Jakarta, itu memiliki implikasi luas dalam penanganan. Barangkali ini sebagai pengantar dari saya dalam pendekatan-pendekatan ke depan, dan ini amanah dari teman-teman di daerah. Semoga kebuntuan-kebuntuan ini bisa dilakukan percepatan-percepatan. Karena apa? Karena daerah diperlukan upaya-upaya kita untuk melakukan perubahan-perubahan, tidak boleh secara terus-menerus dengan pola monoton seperti ini. Nah, yang terakhir misalnya hari ini daerah harus beratraksi. Misalnya penurunan di sektor alokasi irigasi di BBWS. Itu kan harus ditutup lewat provinsi, karena itu kebutuhan dasar pertanian, kemudian daerah aliran sungai, dan itu berdampak pada banjir. Nah ini juga akhirnya kita banyak menutup. Kita ini, dan akhirnya berbagai kegiatan di daerah, itu berbagai kebutuhan di daerah yang sebenarnya itu menjadi kewenangan pusat, itu pada akhirnya juga ditutup lagi oleh daerah. Ditutup lagi oleh daerah. Ini barangkali sebagai gambaran umum, saya ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat. Dan terakhir, tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah, dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar, kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar, tapi viral terus. Terima kasih. Bu Wamen, dalam penyusunan PP tentang desain besar penataan otonomi daerah itu mungkin tadi masukan dari Gubernur Jawa Barat, dan saya kira nanti yang lain juga bisa memberi masukan. Itu penting untuk kita bikin formula. Selama ini kan ada gairah yang besar untuk menghadirkan daerah otonomi baru, pemekaran. Tapi nomenklatur penggabungan dalam Undang-Undang Pemda, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 itu nggak pernah kita gunakan. Kita mekar terus, gabungnya nggak pernah.
Nah, gabung selama ini selalu dikonotasikan dengan kabupaten yang ada gabung ke kabupaten yang lain. Itu kan ekstrim. Tapi pendekatannya bisa jadi beberapa kecamatan di sekitar daerah otonomi itu gabung karena daerahnya dekat. Tadi misalnya, ini kota Sukabumi, ini kabupaten Sukabumi. Kecamatan-kecamatan yang dekat dengan kota Sukabumi, di kabupaten Sukabumi itu gabung ke sini, kan gitu. Nah, formula-formula ini menurut saya itu penting. Kami sekarang sedang meminta Kemendagri, Pak Gubernur, para gubernur, untuk menyusun PP itu. Karena itu menjadi formula kita untuk nanti menentukan bagaimana desain penataan daerah di Indonesia ke depan. Pimpinan, ada satu lagi yang ini menjadi kegelisahan, adalah PPh 21, Pak. PPh 21 itu dasar pembagian bagi hasilnya berdasarkan di mana dia bayar. Industri yang ada di Jawa Barat itu PPh 21-nya mayoritas di Jakarta. Sehingga dana bagi hasilnya untuk Pemda DKI pada residu industrialisasinya, resikonya, infrastruktur segala macam adalah tanggung jawab Pemda Jabar. Terima kasih, Pak. Negara nggak boleh kalah sama orang. Kan kita ngapain? Saya gini-gini ngapain? Mending tidur di rumah. Kan buat orang Bekasi. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud menyebut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten saat rapat Komisi 2 DPR RI, Selasa 29 April. Hal ini disampaikan Rudi saat membuka paparan kinerjanya selama menjabat sebagai Gubernur Kaltim. Namun rupanya sebutan dari Rudi Masud itu langsung dibalas oleh Deddy Mulyadi yang juga berada di ruangan. Deddy memamerkan hasil kontennya di media sosial yang berhasil menurunkan belanja iklan dari 50 miliar rupiah menjadi 3 miliar rupiah. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, disapa sebagai gubernur konten saat rapat di DPR RI. Yang menyapa adalah Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud. Sambil senyum, Rudi menyapa sejumlah gubernur yang hadir pada rapat kerja, Raker, dan rapat dengar pendapat, RDP, Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, dan sejumlah gubernur, bupati serta wali kota, disiarkan langsung melalui YouTube TV Parlemen, Selasa, 29 April 2025. Kang Deddy, Gubernur konten, mantap ini Kang Deddy ini, kata Rudi sambil tersenyum saat mendapat giliran bicara. Setelah Rudi, giliran Deddy mendapat kesempatan bicara. Politikus Gerindra itu bicara soal otonomi daerah, anggaran Kementerian Agama di daerah hingga persebaran penduduk. Di akhir kesempatan, Deddy menjawab sapaan Rudi soal gubernur konten. Deddy bersyukur dengan sebutan gubernur konten. Tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah, ujar Deddy. Deddy pun mengungkapkan, aktivitasnya yang rajin membuat konten setiap kali bekerja turun ke masyarakat membuat irit pengeluaran Pemprov Jawa Barat. Dengan sering mengunggah kegiatannya, Deddy merasa tak perlu berikalan di media untuk menyampaikan pencapaiannya. Dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan, jelasnya. Deddy bahkan menyebutkan, anggaran iklan yang berhasil diirit mencapai 47 miliar rupiah. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerja sama medianya 50 miliar rupiah. Sekarang cukup 3 miliar rupiah, viral terus, ujarnya tersenyum. Seperti diketahui, Deddy Mulyadi memang rajin membuat konten seputar kegiatannya sebagai Gubernur Jawa Barat. Sebelum menjabat Jabar 1 pun, Deddy memang sudah akrab dengan dunia perkontenan. Ia mengunggah video panjang pada akun YouTube-nya, Kang Deddy Mulyadi Channel. Subscribernya mencapai 6,77 juta akun. Dalam sehari, pria yang karib dengan pakaian serba putih itu bisa mengunggah lebih dari satu video. Sedangkan potongan videonya diunggah ke akun Instagram-nya, Deddy Mulyadi 71. Di Instagram, Deddy sudah memiliki 3 juta pengikut. Isi konten Deddy Mulyadi bervariasi, dari mulai soal permasalahan yang pelik seperti pembongkaran tempat wisata di Puncak, Bogor hingga yang terkini, soal siswa SMP yang mengeluh berangkat sekolah jalan kaki. Baik, pimpinan yang saya hormati, kita langsung saja. Kita tahu bahwa daerah-daerah hari ini mengalami penurunan dana alokasi. Bahkan ada beberapa daerah yang hampir tidak lagi memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pembangunannya karena dihabiskan untuk belanja pegawai.
Ada pengangkatan P3K memiliki implikasi terhadap terkurasnya dana alokasi pembangunan dan DAU. Kemudian yang berikutnya, setelah itu dana DAK mengalami penurunan, terutama di bidang infrastruktur. Ini memiliki implikasi yang cukup luas terhadap kinerja pembangunan di setiap daerah. Kalau data-datanya kita sudah sampaikan lah, nanti tinggal dilihat. Nah, seluruh problem itu menurut saya harus segera diselesaikan dalam kerangka kerja, dalam rekrutmen kepegawaian P3K yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh daerah. Saya berikan contoh misalnya, tidak semua menurut saya seleksi untuk P3K atau ASN itu harus melalui pendekatan seleksi digital. Kenapa? Karena ada beberapa spesifikasi pekerjaan yang itu tidak perlu digitalisasi. Sopir truk sampah itu nggak usah seleksi ASN menurut saya. Tukang sapu itu tidak usah. Tukang taman tidak usah. Tenaga office boy tidak usah, tenaga pengamanan tuh tidak usah. Apa sih dampaknya dari rekrutmen ini? Yang pertama dari sisi rekrutmennya terjadi rekrutmen ASN dan P3K, tetapi di sisi lain kebutuhan yang dibutuhkan oleh daerah dan provinsi itu tetap dilakukan. Pada akhirnya ngangkat lagi melalui outsourcing. Ini pertama pendekatan. Kemudian yang kedua, bahwa BUMD pasti kualifikasinya nanti data disampaikan, ada sehat, ada dalam kategori sehat banget, ada yang dalam kategori tidak sehat. Yang tidak sehat kami lagi lakukan audit investigatif, kemudian nanti akan dilakukan dua pilihan, diteruskan atau ditutup. Nah, problem dari BUMD itu di daerah itu satu saja, BUMD diisi oleh tim sukses. Itu problemnya, sehingga profesionalismenya dikesampingan. Rambu-rambu ini harus segera dibangun dengan baik. Terus kemudian yang berikutnya, ini Jawa Barat. Jawa Barat ini provinsi menurut saya paling aneh. Jumlah penduduknya hampir 50 juta, terbesar di Indonesia. Tetapi jumlah desanya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kelurahannya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kecamatannya kecil dibanding Jawa Tengah. Sehingga desa di Jawa Barat ada yang menanggung penduduk satu desa 150.000. Nah, komposisi dana desa itu pendekatannya tidak seperti itu. Tetap saja pendekatan-pendekatan normatif daerah. Ini yang harus segera dilakukan evaluasi. Ini. Dan kemudian yang berikutnya adalah sudah juga semestinya Komisi 2 memelopori daerah-daerah desa yang sudah berubah karakternya menjadi kelurahan karena pertumbuhan industri, harus segera dibuat kelurahan tidak desa lagi. Karena pendekatan kewilayahan sudah tidak relevan lagi dengan jumlah penduduk yang tidak monokultur, yang sudah plural. Yang perlu dilakukan pendekatan birokratif bukan berdasarkan pendekatan politik. Ini yang harus dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah daerah menanggung beban apa lagi? Instansi vertikal seperti Kementerian Agama itu kewenangannya banyak banget. Ngurus madrasah diniyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, masjid, pondok pesantren, tapi duitnya nggak bawa. Nah, pada akhirnya kalau gubernur tidak memenuhi, kalau bupati tidak memenuhi kebutuhannya, maka nanti akan dibenturkan dengan isu agama, tidak berpihak pada kepentingan umat. Padahal di satu sisi, dia masih memiliki kewajiban-kewajiban terhadap sekolah SD negerinya masih roboh, SMP negerinya masih roboh, SMA negerinya masih roboh. Nah, problem seperti ini kalau dibawa ke wilayah politik DPR, maka kita akan mendominasi kepentingan ini dibanding kepentingan internal kita, yang menjadi kewajiban dasar kita. Untuk itu nanti ke depan Kementerian Agama harus jelas. Kalau dia mengatakan bahwa masjid tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah diniyah tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah sanawiyah Kementerian Agama, madrasah aliyah negeri Kementerian Agama, termasuk juga madrasah aliyah swasta, pesantren adalah di bawah Kementerian Agama, uang di Kementerian Agama diperbanyak agar mereka bisa mandiri. Sehingga fiskal kabupaten, fiskal kota, fiskal provinsi sangat berimplikasi kuat bagi kesejahteraan publiknya dan bagi apa yang menjadi kewajiban dasarnya. Kemudian yang berikutnya adalah, ini urusan otonomi di Jawa Barat, lucu. Ada kabupaten yang penduduknya 6 juta, ada kota yang penduduknya hanya 250.000 tapi berbatasan. Saya berikan contoh misalnya, dulu di wilayah selatan, karena waktu itu ketua Komisi 2-nya, itu dapilnya, Ciamis, Banjar, Pangandaran, sehingga pertumbuhan otonominya cepat. Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis. Tetapi di wilayah Bogor yang penduduk 6 juta sampai sekarang nggak berubah-ubah. Kemudian juga
Kota Sukabumi berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi penduduknya banyak sekali, sedangkan Kota Sukabumi penduduknya kecil sekali. Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon. Kota Cimahi berbatasan dengan Kabupaten Bandung, berbatasan Kabupaten Barat. Kotanya kecil sekali penduduknya. Tapi di sisi lain Kabupaten Bandung penduduknya besar sekali. Fiskal ini akan lahir tidak adil. Ada kota yang mendapat alokasi relatif baik, penduduknya sedikit. Ada kabupaten yang alokasinya tidak begitu besar, penduduknya besar. Pertanyaan saya adalah ke depan bisakah dibuat inisiasi penambahan jumlah wilayah untuk sebuah wilayah? Misalnya kalau Kabupaten Sukabumi susah sekali membuat daerah otonomisasi baru, bisakah sebagian dari wilayah Kabupaten Sukabumi diintegrasikan dengan kota Sukabumi, kotanya berubah jadi kabupaten? Ini percepatan untuk apa? Agar melahirkan rasa adil dalam percepatan pembangunan di Jawa Barat. Kemudian ke depan, bisakah dana alokasi umum standarnya bukan dari jumlah kabupaten, jumlah kota, jumlah desa, jumlah kelurahan? Bisakah standarnya adalah jumlah penduduk? Karena kalau pendekatannya hanya jumlah kota, jumlah kabupaten, jumlah kelurahan, maka Jawa Barat akan di bawah Jawa Tengah secara terus-menerus. Sedangkan beban residu akibat pertumbuhan industri berbatasan dengan ibu kota negara, berbatasan dengan Jakarta, itu memiliki implikasi luas dalam penanganan. Barangkali ini sebagai pengantar dari saya dalam pendekatan-pendekatan ke depan, dan ini amanah dari teman-teman di daerah. Semoga kebuntuan-kebuntuan ini bisa dilakukan percepatan-percepatan. Karena apa? Karena daerah diperlukan upaya-upaya kita untuk melakukan perubahan-perubahan, tidak boleh secara terus-menerus dengan pola monoton seperti ini. Nah, yang terakhir misalnya hari ini daerah harus beratraksi. Misalnya penurunan di sektor alokasi irigasi di BBWS. Itu kan harus ditutup lewat provinsi, karena itu kebutuhan dasar pertanian, kemudian daerah aliran sungai, dan itu berdampak pada banjir. Nah ini juga akhirnya kita banyak menutup. Kita ini, dan akhirnya berbagai kegiatan di daerah, itu berbagai kebutuhan di daerah yang sebenarnya itu menjadi kewenangan pusat, itu pada akhirnya juga ditutup lagi oleh daerah. Ditutup lagi oleh daerah. Ini barangkali sebagai gambaran umum, saya ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat. Dan terakhir, tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah, dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar, kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar, tapi viral terus. Terima kasih. Bu Wamen, dalam penyusunan PP tentang desain besar penataan otonomi daerah itu mungkin tadi masukan dari Gubernur Jawa Barat, dan saya kira nanti yang lain juga bisa memberi masukan. Itu penting untuk kita bikin formula. Selama ini kan ada gairah yang besar untuk menghadirkan daerah otonomi baru, pemekaran. Tapi nomenklatur penggabungan dalam Undang-Undang Pemda, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 itu nggak pernah kita gunakan. Kita mekar terus, gabungnya nggak pernah. Nah, gabung selama ini selalu dikonotasikan dengan kabupaten yang ada gabung ke kabupaten yang lain. Itu kan ekstrim. Tapi pendekatannya bisa jadi beberapa kecamatan di sekitar daerah otonomi itu gabung karena daerahnya dekat. Tadi misalnya, ini kota Sukabumi, ini kabupaten Sukabumi. Kecamatan-kecamatan yang dekat dengan kota Sukabumi, di kabupaten Sukabumi itu gabung ke sini. Kan gitu. Nah, formula-formula ini menurut saya itu penting. Kami sekarang sedang meminta Kemendagri, Pak Gubernur, para gubernur, untuk menyusun PP itu. Karena itu menjadi formula kita untuk nanti menentukan bagaimana desain penataan daerah di Indonesia ke depan. Pimpinan, ada satu lagi yang ini menjadi kegelisahan. Adalah PPh 21, Pak. PPh 21 itu dasar pembagian bagi hasilnya berdasarkan di mana dia bayar. Industri yang ada di Jawa Barat, itu PPh 21-nya mayoritas di Jakarta. Sehingga dana bagi hasilnya untuk Pemda DKI pada residu industrialisasinya, resikonya, infrastruktur segala macam adalah tanggung jawab Pemda Jabar. Terima kasih, Pak.
boleh kalah sama orang. Kan kita ngapain? Saya gini-gini ngapain? Mending tidur di rumah. Kan buat orang Bekasi. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud menyebut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten saat rapat Komisi 2 DPR RI, Selasa 29 April. Hal ini disampaikan Rudi saat membuka paparan kinerjanya selama menjabat sebagai Gubernur Kaltim. Namun rupanya sebutan dari Rudi Masud itu langsung dibalas oleh Deddy Mulyadi yang juga berada di ruangan. Deddy memamerkan hasil kontennya di media sosial yang berhasil menurunkan belanja iklan dari 50 miliar rupiah menjadi 3 miliar rupiah. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, disapa sebagai gubernur konten saat rapat di DPR RI. Yang menyapa adalah Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud. Sambil senyum, Rudi menyapa sejumlah gubernur yang hadir pada rapat kerja, Raker, dan rapat dengar pendapat, RDP, Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, dan sejumlah gubernur, bupati serta wali kota, disiarkan langsung melalui YouTube TV Parlemen, Selasa, 29 April 2025. Kang Deddy, Gubernur konten, mantap ini Kang Deddy ini, kata Rudi sambil tersenyum saat mendapat giliran bicara. Setelah Rudi, giliran Deddy mendapat kesempatan bicara. Politikus Gerindra itu bicara soal otonomi daerah, anggaran Kementerian Agama di daerah hingga persebaran penduduk. Di akhir kesempatan, Deddy menjawab sapaan Rudi soal gubernur konten. Deddy bersyukur dengan sebutan gubernur konten. Tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten, alhamdulillah, ujar Deddy. Deddy pun mengungkapkan, aktivitasnya yang rajin membuat konten setiap kali bekerja turun ke masyarakat membuat irit pengeluaran Pemprov Jawa Barat. Dengan sering mengunggah kegiatannya, Deddy merasa tak perlu berikalan di media untuk menyampaikan pencapaiannya. Dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan, jelasnya. Deddy bahkan menyebutkan, anggaran iklan yang berhasil diirit mencapai 47 miliar rupiah. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerja sama medianya 50 miliar rupiah. Sekarang cukup 3 miliar rupiah, viral terus, ujarnya tersenyum. Seperti diketahui, Deddy Mulyadi memang rajin membuat konten seputar kegiatannya sebagai Gubernur Jawa Barat. Sebelum menjabat Jabar 1 pun, Deddy memang sudah akrab dengan dunia perkontenan. Ia mengunggah video panjang pada akun YouTube-nya, Kang Deddy Mulyadi Channel. Subscribernya mencapai 6,77 juta akun. Dalam sehari, pria yang karib dengan pakaian serba putih itu bisa mengunggah lebih dari 1 video. Sedangkan potongan videonya diunggah ke akun Instagramnya, Deddy Mulyadi 71. Di Instagram, Deddy sudah memiliki 3 juta pengikut. Isi konten Deddy Mulyadi bervariasi, dari mulai soal permasalahan yang pelik seperti pembongkaran tempat wisata di Puncak, Bogor hingga yang terkini, soal siswa SMP yang mengeluh berangkat sekolah jalan kaki. Baik, pimpinan yang saya hormati, kita langsung saja. Kita tahu bahwa daerah-daerah hari ini mengalami penurunan dana alokasi. Bahkan ada beberapa daerah yang hampir tidak lagi memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pembangunannya karena dihabiskan untuk belanja pegawai. Ada pengangkatan P3K memiliki implikasi terhadap terkurasnya dana alokasi pembangunan dan DAU. Kemudian yang berikutnya, setelah itu dana DAK mengalami penurunan, terutama di bidang infrastruktur. Ini memiliki implikasi yang cukup luas terhadap kinerja pembangunan di setiap daerah. Kalau data-datanya kita sudah sampaikan lah, nanti tinggal dilihat. Nah, seluruh problem itu menurut saya harus segera diselesaikan dalam kerangka kerja, dalam rekrutmen kepegawaian P3K yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh daerah. Saya berikan contoh misalnya, tidak semua menurut saya seleksi untuk P3K atau ASN itu harus melalui pendekatan seleksi digital. Kenapa? Karena ada beberapa spesifikasi pekerjaan yang itu tidak perlu digitalisasi. Sopir truk sampah itu nggak usah seleksi ASN menurut saya. Tukang sapu itu tidak usah. Tukang taman tidak usah. Tenaga office boy tidak usah. Tenaga pengamanan tuh tidak usah. Apa sih dampaknya dari rekrutmen ini? Yang pertama dari sisi rekrutmennya terjadi rekrutmen ASN dan P3K, tetapi di sisi lain kebutuhan yang dibutuhkan oleh daerah dan provinsi itu tetap dilakukan. Pada akhirnya ngangkat lagi melalui outsourcing. Ini pertama pendekatan. Kemudian yang kedua, bahwa BUMD pasti kualifikasinya nanti data disampaikan, ada sehat, ada dalam kategori sehat banget, ada yang dalam kategori tidak sehat. Yang tidak sehat kami lagi lakukan audit investigatif, kemudian nanti akan dilakukan 2 pilihan.
diteruskan atau ditutup. Nah, problem dari BUMD itu di daerah itu satu saja. BUMD diisi oleh tim sukses. Itu problemnya. Sehingga profesionalismenya dikesampingkan. Rambu-rambu ini harus segera dibangun dengan baik. Terus kemudian yang berikutnya, ini Jawa Barat. Jawa Barat ini provinsi menurut saya paling aneh. Jumlah penduduknya hampir 50 juta, terbesar di Indonesia. Tetapi jumlah desanya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kelurahannya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kecamatannya kecil dibanding Jawa Tengah, sehingga desa di Jawa Barat ada yang menanggung penduduk satu desa 150.000. Nah, komposisi dana desa itu pendekatannya tidak seperti itu. Tetap saja pendekatan-pendekatan normatif daerah. Ini yang harus segera dilakukan evaluasi. Ini. Dan kemudian yang berikutnya adalah sudah juga semestinya Komisi 2 memelopori daerah desa yang sudah berubah karakternya menjadi kelurahan karena pertumbuhan industri, harus segera dibuat kelurahan tidak desa lagi. Karena pendekatan kewilayahan sudah tidak relevan lagi dengan jumlah penduduk yang tidak monokultur, yang kewajiban terhadap sekolah SD negerinya masih roboh, SMP negerinya masih roboh, SMA negerinya masih roboh. Nah, problem seperti ini kalau dibawa ke wilayah politik DPR, maka kita akan mendominasi kepentingan ini dibanding kepentingan internal kita yang menjadi kewajiban dasar kita. Untuk itu nanti ke depan Kementerian Agama harus jelas. Kalau dia mengatakan bahwa masjid tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah diniyah tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah sanawiyah Kementerian Agama, madrasah aliyah negeri Kementerian Agama, termasuk juga madrasah aliyah swasta, pesantren adalah di bawah Kementerian Agama, uang di Kementerian Agama diperbanyak agar mereka bisa mandiri. Sehingga fiskal kabupaten, fiskal kota, fiskal provinsi sangat berimplikasi kuat bagi kesejahteraan publiknya dan bagi apa yang menjadi kewajiban dasarnya. Kemudian yang berikutnya adalah, ini urusan otonomi di Jawa Barat, lucu. Ada kabupaten yang penduduknya 6 juta. Ada kota yang penduduknya hanya 250.000, tapi berbatasan. Saya berikan contoh misalnya, dulu di wilayah selatan, karena waktu itu ketua Komisi 2-nya, itu dapilnya, Ciamis, Banjar, Pangandaran, sehingga pertumbuhan otonominya cepat. Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis. Tetapi di wilayah Bogor yang penduduk 6 juta sampai sekarang nggak berubah-ubah. Kemudian juga Kota Sukabumi berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi penduduknya banyak sekali, sedangkan Kota Sukabumi penduduknya kecil sekali. Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon. Kota Cimahi berbatasan dengan Kabupaten Bandung, berbatasan Kabupaten Barat. Kotanya kecil sekali penduduknya. Tapi di sisi lain Kabupaten Bandung penduduknya besar sekali. Fiskal ini akan lahir tidak adil. Ada kota yang mendapat alokasi relatif baik, penduduknya sedikit, ada kabupaten yang alokasinya tidak begitu besar, penduduknya besar. Pertanyaan saya adalah ke depan bisakah dibuat inisiasi penambahan jumlah wilayah untuk sebuah wilayah? Misalnya kalau Kabupaten Sukabumi susah sekali membuat daerah otonomisasi baru, bisakah sebagian dari wilayah Kabupaten Sukabumi diintegrasikan dengan kota Sukabumi, kotanya berubah jadi kabupaten? Ini percepatan untuk apa? Agar melahirkan rasa adil dalam percepatan pembangunan di Jawa Barat. Kemudian ke depan, bisakah dana alokasi umum standarnya bukan dari jumlah kabupaten, jumlah kota, jumlah desa, jumlah kelurahan. Bisakah standarnya adalah jumlah penduduk? Karena kalau pendekatannya hanya jumlah kota, jumlah kabupaten, jumlah kelurahan, maka Jawa Barat akan di bawah Jawa Tengah secara terus-menerus. Sedangkan beban residu akibat pertumbuhan industri berbatasan dengan ibu kota negara, berbatasan dengan Jakarta, itu memiliki implikasi luas dalam penanganan. Barangkali ini sebagai pengantar dari saya dalam pendekatan-pendekatan ke depan, dan ini amanah dari teman-teman di daerah. Semoga kebuntuan-kebuntuan ini bisa dilakukan percepatan-percepatan. Karena apa? Karena daerah diperlukan upaya-upaya kita untuk melakukan perubahan-perubahan, tidak boleh secara terus-menerus dengan pola monoton seperti ini. Nah, yang terakhir misalnya hari ini daerah harus beratraksi. Misalnya penurunan di sektor alokasi irigasi di BBWS. Itu kan harus ditutup lewat provinsi, karena itu kebutuhan dasar pertanian, kemudian daerah aliran sungai, dan itu berdampak pada banjir. Nah ini juga akhirnya kita banyak menutup. Kita ini, dan akhirnya berbagai kegiatan di daerah,
itu berbagai kebutuhan di daerah yang sebenarnya itu menjadi kewenangan pusat, itu pada akhirnya juga ditutup lagi oleh daerah. Ditutup lagi oleh daerah. Ini barangkali sebagai gambaran umum saya ucapkan terima kasih, semoga pertemuan ini memberikan manfaat. Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten, alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Bu Wamen, dalam penyusunan PP tentang desain besar penataan otonomi daerah itu mungkin tadi masukan dari Gubernur Jawa Barat dan saya kira nanti yang lain juga bisa memberi masukan. Itu penting untuk kita bikin formula. Selama ini kan ada gairah yang besar untuk menghadirkan daerah otonomi baru, pemekaran. Tapi nomenklatur penggabungan dalam Undang-Undang Pemda, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 itu nggak pernah kita gunakan. Kita mekar terus, gabungnya nggak pernah. Nah, gabung selama ini selalu dikonotasikan dengan kabupaten yang ada gabung ke kabupaten yang lain. Itu kan ekstrim. Tapi pendekatannya bisa jadi beberapa kecamatan di sekitar daerah otonomi itu gabung karena daerahnya dekat. Tadi misalnya, ini kota Sukabumi, ini kabupaten Sukabumi. Kecamatan-kecamatan yang dekat dengan kota Sukabumi, di kabupaten Sukabumi itu gabung ke sini, kan gitu. Nah, formula-formula ini menurut saya itu penting. Kami sekarang sedang meminta Kemendagri, Pak Gubernur, para gubernur, untuk menyusun PP itu. Karena itu menjadi formula kita untuk nanti menentukan bagaimana desain penataan daerah di Indonesia ke depan. Pimpinan, ada satu lagi yang ini menjadi kegelisahan. Adalah PPh 21, Pak. PPh 21 itu dasar pembagian bagi hasilnya berdasarkan di mana dia bayar. Industri yang ada di Jawa Barat itu PPh 21-nya mayoritas di Jakarta. Sehingga dana bagi hasilnya untuk Pemda DKI pada residu industrialisasinya, resikonya, infrastruktur segala macam adalah tanggung jawab Pemda Jabar. Terima kasih, Pak. Negara nggak boleh kalah sama orang. Kan kita ngapain? Saya gini-gini ngapain? Mending tidur di rumah. Kan buat orang Bekasi. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud menyebut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten saat rapat Komisi 2 DPR RI, Selasa 29 April. Hal ini disampaikan Rudi saat membuka paparan kinerjanya selama menjabat sebagai Gubernur Kaltim. Namun rupanya sebutan dari Rudi Masud itu langsung dibalas oleh Deddy Mulyadi yang juga berada di ruangan. Deddy memamerkan hasil kontennya di media sosial yang berhasil menurunkan belanja iklan dari 50 miliar rupiah menjadi 3 miliar rupiah. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, disapa sebagai gubernur konten saat rapat di DPR RI. Yang menyapa adalah Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud. Sambil senyum, Rudi menyapa sejumlah gubernur yang hadir pada rapat kerja, raker, dan rapat dengar pendapat, RDP, Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, dan sejumlah gubernur, bupati serta wali kota, disiarkan langsung melalui YouTube TV Parlemen, Selasa, 29 April 2025. Kang Deddy, Gubernur konten, mantap ini Kang Deddy ini, kata Rudi sambil tersenyum saat mendapat giliran bicara. Setelah Rudi, giliran Deddy mendapat kesempatan bicara. Politikus Gerindra itu bicara soal otonomi daerah, anggaran Kementerian Agama di daerah hingga persebaran penduduk. Di akhir kesempatan, Deddy menjawab sapaan Rudi soal gubernur konten. Deddy bersyukur dengan sebutan gubernur konten. Tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah, ujar Deddy. Deddy pun mengungkapkan, aktivitasnya yang rajin membuat konten setiap kali bekerja turun ke masyarakat membuat irit pengeluaran Pemprov Jawa Barat. Dengan sering mengunggah kegiatannya, Deddy merasa tak perlu berikalan di media untuk menyampaikan pencapaiannya. Dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan, jelasnya. Deddy bahkan menyebutkan, anggaran iklan yang berhasil diirit mencapai 47 miliar rupiah. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerja sama medianya 50 miliar rupiah. Sekarang cukup 3 miliar rupiah, viral terus, ujarnya tersenyum. Seperti diketahui,
Deddy Mulyadi memang rajin membuat konten seputar kegiatannya sebagai Gubernur Jawa Barat. Sebelum menjabat Jabar 1 pun, Deddy memang sudah akrab dengan dunia perkontenan. Ia mengunggah video panjang pada akun YouTube-nya, Kang Deddy Mulyadi Channel. Subscribernya mencapai 6,77 juta akun. Dalam sehari, pria yang karib dengan pakaian serba putih itu bisa mengunggah lebih dari 1 video. Sedangkan potongan videonya diunggah ke akun Instagramnya, Deddy Mulyadi 71. Di Instagram, Deddy sudah memiliki 3 juta pengikut. Isi konten Deddy Mulyadi bervariasi, dari mulai soal permasalahan yang pelik seperti pembongkaran tempat wisata di Puncak, Bogor hingga yang terkini, soal siswa SMP yang mengeluh berangkat sekolah jalan kaki. Baik, pimpinan yang saya hormati, kita langsung saja. Kita tahu bahwa daerah-daerah hari ini mengalami penurunan dana alokasi. Bahkan ada beberapa daerah yang hampir tidak lagi memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pembangunannya karena dihabiskan untuk belanja pegawai. Ada pengangkatan P3K memiliki implikasi terhadap terkurasnya dana alokasi pembangunan dan DAU. Kemudian yang berikutnya, setelah itu dana DAK mengalami penurunan, terutama di bidang infrastruktur. Ini memiliki implikasi yang cukup luas terhadap kinerja pembangunan di setiap daerah. Kalau data-datanya kita sudah sampaikan lah, nanti tinggal dilihat. Nah, seluruh problem itu menurut saya harus segera diselesaikan dalam kerangka kerja, dalam rekrutmen kepegawaian P3K yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh daerah. Saya berikan contoh misalnya, tidak semua menurut saya seleksi untuk P3K atau ASN itu harus melalui pendekatan seleksi digital. Kenapa? Karena ada beberapa spesifikasi pekerjaan yang itu tidak perlu digitalisasi. Sopir truk sampah itu nggak usah seleksi ASN menurut saya. Tukang sapu itu tidak usah. Tukang taman tidak usah. Tenaga office boy tidak usah, tenaga pengamanan tuh tidak usah. Apa sih dampaknya dari rekrutmen ini? Yang pertama dari sisi rekrutmennya terjadi rekrutmen ASN dan P3K, tetapi di sisi lain kebutuhan yang dibutuhkan oleh daerah dan provinsi itu tetap dilakukan. Pada akhirnya ngangkat lagi melalui outsourcing. Ini pertama pendekatan. Kemudian yang kedua, bahwa BUMD pasti kualifikasinya nanti data disampaikan, ada sehat, ada dalam kategori sehat banget, ada yang dalam kategori tidak sehat. Yang tidak sehat kami lagi lakukan audit investigatif, kemudian nanti akan dilakukan 2 pilihan, diteruskan atau ditutup. Nah, problem dari BUMD itu di daerah itu satu saja, BUMD diisi oleh tim sukses. Itu problemnya, sehingga profesionalismenya dikesampingkan. Rambu-rambu ini harus segera dibangun dengan baik. Terus kemudian yang berikutnya, ini Jawa Barat. Jawa Barat ini provinsi menurut saya paling aneh. Jumlah penduduknya hampir 50 juta, terbesar di Indonesia. Tetapi jumlah desanya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kelurahannya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kecamatannya kecil dibanding Jawa Tengah. Sehingga desa di Jawa Barat ada yang menanggung penduduk satu desa 150.000. Nah, komposisi dana desa itu pendekatannya tidak seperti itu. Tetap saja pendekatan-pendekatan normatif daerah. Ini yang harus segera dilakukan evaluasi. Ini. Dan kemudian yang berikutnya adalah sudah juga semestinya Komisi 2 memelopori daerah desa yang sudah berubah karakternya menjadi kelurahan karena pertumbuhan industri, harus segera dibuat kelurahan tidak desa lagi. Karena pendekatan kewilayahan sudah tidak relevan lagi dengan jumlah penduduk yang tidak monokultur, yang sudah plural. Yang perlu dilakukan pendekatan birokratif bukan berdasarkan pendekatan politik. Ini yang harus dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah daerah menanggung beban apa lagi? Instansi vertikal seperti Kementerian Agama itu kewenangannya banyak banget. Ngurus madrasah diniyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, masjid, pondok pesantren, tapi duitnya nggak bawa. Nah, pada akhirnya kalau gubernur tidak memenuhi, kalau bupati tidak memenuhi kebutuhannya, maka nanti akan dibenturkan dengan isu agama, tidak berpihak pada kepentingan umat. Padahal di satu sisi, dia masih memiliki kewajiban-kewajiban terhadap sekolah SD negerinya masih roboh, SMP negerinya masih roboh, SMA negerinya masih roboh. Nah, problem seperti ini kalau dibawa ke wilayah politik DPR, maka kita akan mendominasi kepentingan ini dibanding kepentingan internal kita, yang menjadi kewajiban dasar kita. Untuk itu nanti ke depan Kementerian Agama harus jelas. Kalau dia
mengatakan bahwa masjid tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah diniyah tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah sanawiyah Kementerian Agama, madrasah aliyah negeri Kementerian Agama, termasuk juga madrasah aliyah swasta, pesantren adalah di bawah Kementerian Agama, uang di Kementerian Agama diperbanyak agar mereka bisa mandiri. Sehingga fiskal kabupaten, fiskal kota, fiskal provinsi sangat berimplikasi kuat bagi kesejahteraan publiknya dan bagi apa yang menjadi kewajiban dasarnya. Kemudian yang berikutnya adalah ini urusan otonomi di Jawa Barat, lucu. Ada kabupaten yang penduduknya 6 juta. Ada kota yang penduduknya hanya 250.000 tapi berbatasan. Saya berikan contoh misalnya, dulu di wilayah selatan karena waktu itu ketua komisi 2-nya itu dapilnya Ciamis, Banjar, Pangandaran, sehingga pertumbuhan otonominya cepat. Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis. Tetapi di wilayah Bogor yang penduduk 6 juta sampai sekarang nggak berubah-ubah. Kemudian juga Kota Sukabumi berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi penduduknya banyak sekali, sedangkan Kota Sukabumi penduduknya kecil sekali. Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon. Kota Cimahi berbatasan dengan Kabupaten Bandung, berbatasan Kabupaten Barat. Kotanya kecil sekali penduduknya. Tapi di sisi lain Kabupaten Bandung penduduknya besar sekali. Fiskal ini akan lahir tidak adil. Ada kota yang mendapat alokasi relatif baik, penduduknya sedikit. Ada kabupaten yang alokasinya tidak begitu besar, penduduknya besar. Pertanyaan saya adalah ke depan bisakah dibuat inisiasi penambahan jumlah wilayah untuk sebuah wilayah? Misalnya kalau Kabupaten Sukabumi susah sekali membuat daerah otonomisasi baru, bisakah sebagian dari wilayah Kabupaten Sukabumi diintegrasikan dengan kota Sukabumi, kotanya berubah jadi kabupaten? Ini percepatan untuk apa? Agar melahirkan rasa adil dalam percepatan pembangunan di Jawa Barat. Kemudian ke depan, bisakah dana alokasi umum standarnya bukan dari jumlah kabupaten, jumlah kota, jumlah desa, jumlah kelurahan? Bisakah standarnya adalah jumlah penduduk? Karena kalau pendekatannya hanya jumlah kota, jumlah kabupaten, jumlah kelurahan, maka Jawa Barat akan di bawah Jawa Tengah secara terus-menerus. Sedangkan beban residu akibat pertumbuhan industri berbatasan dengan ibu kota negara, berbatasan dengan Jakarta, itu memiliki implikasi luas dalam penanganan. Barangkali ini sebagai pengantar dari saya dalam pendekatan-pendekatan ke depan, dan ini amanah dari teman-teman di daerah. Semoga kebuntuan-kebuntuan ini bisa dilakukan percepatan-percepatan. Karena apa? Karena daerah diperlukan upaya-upaya kita untuk melakukan perubahan-perubahan, tidak boleh secara terus-menerus dengan pola monoton seperti ini. Nah, yang terakhir misalnya hari ini daerah harus beratraksi. Misalnya penurunan di sektor alokasi irigasi di BBWS. Itu kan harus ditutup lewat provinsi karena itu kebutuhan dasar pertanian, kemudian daerah aliran sungai, dan itu berdampak pada banjir. Nah ini juga akhirnya kita banyak menutup. Kita ini dan akhirnya berbagai kegiatan di daerah itu berbagai kebutuhan di daerah yang sebenarnya itu menjadi kewenangan pusat, itu pada akhirnya juga ditutup lagi oleh daerah. Ditutup lagi oleh daerah. Ini barangkali sebagai gambaran umum saya ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat. Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Bu Wamen, dalam penyusunan PP tentang desain besar penataan otonomi daerah itu mungkin tadi masukan dari Gubernur Jawa Barat dan saya kira nanti yang lain juga bisa memberi masukan. Itu penting untuk kita bikin formula. Selama ini kan ada gairah yang besar untuk menghadirkan daerah otonomi baru, pemekaran. Tapi nomenklatur penggabungan dalam Undang-Undang Pemda, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 itu nggak pernah kita gunakan. Kita mekar terus, gabungnya nggak pernah. Nah, gabung selama ini selalu dikonotasikan dengan kabupaten yang ada gabung ke kabupaten yang lain. Itu kan ekstrim. Tapi pendekatannya bisa jadi beberapa kecamatan di sekitar daerah otonomi itu gabung karena daerahnya dekat. Tadi misalnya, ini kota Sukabumi, ini kabupaten Sukabumi. Kecamatan-kecamatan yang dekat dengan kota Sukabumi
di Kabupaten Sukabumi itu gabung ke sini, kan gitu. Nah, formula-formula ini menurut saya itu penting. Kami sekarang sedang meminta Kemendagri, Pak Gubernur, para gubernur untuk menyusun PP itu, karena itu menjadi formula kita untuk nanti menentukan bagaimana desain penataan daerah di Indonesia ke depan. Pimpinan, ada satu lagi yang ini menjadi kegelisahan, adalah PPh 21, Pak. PPh 21 itu dasar pembagian bagi hasilnya berdasarkan di mana dia bayar. Industri yang ada di Jawa Barat itu PPh 21-nya mayoritas di Jakarta. Sehingga dana bagi hasilnya untuk Pemda DKI pada residu industrialisasinya, resikonya, infrastruktur segala macam adalah tanggung jawab Pemda Jabar. Terima kasih, Pak. Negara nggak boleh kalah sama orang. Kan kita ngapain? Saya gini-gini ngapain? Mending tidur di rumah. Kan buat orang Bekasi. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud menyebut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten saat rapat Komisi 2 DPR RI, Selasa 29 April. Hal ini disampaikan Rudi saat membuka paparan kinerjanya selama menjabat sebagai Gubernur Kaltim. Namun rupanya sebutan dari Rudi Masud itu langsung dibalas oleh Deddy Mulyadi yang juga berada di ruangan. Deddy memamerkan hasil kontennya di media sosial yang berhasil menurunkan belanja iklan dari 50 miliar rupiah menjadi 3 miliar rupiah. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, disapa sebagai gubernur konten saat rapat di DPR RI. Yang menyapa adalah Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud. Sambil senyum, Rudi menyapa sejumlah gubernur yang hadir pada rapat kerja, Raker, dan rapat dengar pendapat, RDP, Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, dan sejumlah gubernur, bupati serta wali kota, disiarkan langsung melalui YouTube TV Parlemen, Selasa, 29 April 2025. Kang Deddy, Gubernur konten, mantap ini Kang Deddy ini, kata Rudi sambil tersenyum saat mendapat giliran bicara. Setelah Rudi, giliran Deddy mendapat kesempatan bicara. Politikus Gerindra itu bicara soal otonomi daerah, anggaran Kementerian Agama di daerah hingga persebaran penduduk. Di akhir kesempatan, Deddy menjawab sapaan Rudi soal gubernur konten. Deddy bersyukur dengan sebutan gubernur konten. Tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah, ujar Deddy. Deddy pun mengungkapkan, aktivitasnya yang rajin membuat konten setiap kali bekerja turun ke masyarakat membuat irit pengeluaran Pemprov Jawa Barat. Dengan sering mengunggah kegiatannya, Deddy merasa tak perlu berikalan di media untuk menyampaikan pencapaiannya. Dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan, jelasnya. Deddy bahkan menyebutkan, anggaran iklan yang berhasil diirit mencapai 47 miliar rupiah. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerja sama medianya 50 miliar rupiah. Sekarang cukup 3 miliar rupiah, viral terus, ujarnya tersenyum. Seperti diketahui, Deddy Mulyadi memang rajin membuat konten seputar kegiatannya sebagai Gubernur Jawa Barat. Sebelum menjabat Jabar 1 pun, Deddy memang sudah akrab dengan dunia perkontenan. Ia mengunggah video panjang pada akun YouTube-nya, Kang Deddy Mulyadi Channel. Subscribernya mencapai 6,77 juta akun. Dalam sehari, pria yang karib dengan pakaian serba putih itu bisa mengunggah lebih dari satu video. Sedangkan potongan videonya diunggah ke akun Instagramnya, Deddy Mulyadi 71. Di Instagram, Deddy sudah memiliki 3 juta pengikut. Isi konten Deddy Mulyadi bervariasi, dari mulai soal permasalahan yang pelik seperti pembongkaran tempat wisata di Puncak, Bogor hingga yang terkini, soal siswa SMP yang mengeluh berangkat sekolah jalan kaki. Baik, pimpinan yang saya hormati, kita langsung saja. Kita tahu bahwa daerah-daerah hari ini mengalami penurunan dana alokasi. Bahkan ada beberapa daerah yang hampir tidak lagi memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pembangunannya karena dihabiskan untuk belanja pegawai. Ada pengangkatan P3K memiliki implikasi terhadap terkurasnya dana alokasi pembangunan dan DAU. Kemudian yang berikutnya, setelah itu dana DAK mengalami penurunan, terutama di bidang infrastruktur. Ini memiliki implikasi yang cukup luas terhadap kinerja pembangunan di setiap daerah. Kalau data-datanya kita sudah sampaikan lah, nanti tinggal dilihat. Nah, seluruh problem itu menurut saya harus segera diselesaikan dalam kerangka kerja, dalam rekrutmen
kepegawaian P3K yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh daerah. Saya berikan contoh misalnya, tidak semua menurut saya seleksi untuk P3K atau ASN itu harus melalui pendekatan seleksi digital. Kenapa? Karena ada beberapa spesifikasi pekerjaan yang itu tidak perlu digitalisasi. Sopir truk sampah itu nggak usah seleksi ASN menurut saya. Tukang sapu itu tidak usah. Tukang taman tidak usah. Tenaga office boy tidak usah. Tenaga pengamanan tuh tidak usah. Apa sih dampaknya dari rekrutmen ini? Yang pertama dari sisi rekrutmennya terjadi rekrutmen ASN dan P3K, tetapi di sisi lain kebutuhan yang dibutuhkan oleh daerah dan provinsi itu tetap dilakukan. Pada akhirnya ngangkat lagi melalui outsourcing. Ini pertama pendekatan. Kemudian yang kedua, bahwa BUMD pasti kualifikasinya nanti data disampaikan, ada sehat, ada dalam kategori sehat banget, ada yang dalam kategori tidak sehat. Yang tidak sehat kami lagi lakukan audit investigatif, kemudian nanti akan dilakukan 2 pilihan, diteruskan atau ditutup. Nah, problem dari BUMD itu di daerah itu satu saja, BUMD diisi oleh tim sukses. Itu problemnya, sehingga profesionalismenya dikesampingkan. Rambu-rambu ini harus segera dibangun dengan baik. Terus kemudian yang berikutnya, ini Jawa Barat. Jawa Barat ini provinsi menurut saya paling aneh. Jumlah penduduknya hampir 50 juta, terbesar di Indonesia. Tetapi jumlah desanya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kelurahannya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kecamatannya kecil dibanding Jawa Tengah. Sehingga desa di Jawa Barat ada yang menanggung penduduk satu desa 150.000. Nah, komposisi dana desa itu pendekatannya tidak seperti itu. Tetap saja pendekatan-pendekatan normatif daerah. Ini yang harus segera dilakukan evaluasi. Ini. Dan kemudian yang berikutnya adalah sudah juga semestinya Komisi 2 memelopori daerah-daerah desa yang sudah berubah karakternya menjadi kelurahan karena pertumbuhan industri. Harus segera dibuat kelurahan, tidak desa lagi. Karena pendekatan kewilayahan sudah tidak relevan lagi dengan jumlah penduduk yang tidak monokultur, yang sudah plural. Yang perlu dilakukan pendekatan birokratif bukan berdasarkan pendekatan politik. Ini yang harus dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah daerah menanggung beban apa lagi? Instansi vertikal seperti Kementerian Agama itu kewenangannya banyak banget. Ngurus madrasah diniyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, masjid, pondok pesantren, tapi duitnya nggak bawa. Nah, pada akhirnya kalau gubernur tidak memenuhi, kalau bupati tidak memenuhi kebutuhannya, maka nanti akan dibenturkan dengan isu agama, tidak berpihak pada kepentingan umat. Padahal di satu sisi, dia masih memiliki kewajiban-kewajiban terhadap sekolah SD negerinya masih roboh, SMP negerinya masih roboh, SMA negerinya masih roboh. Nah, problem seperti ini kalau dibawa ke wilayah politik DPR, maka kita akan mendominasi kepentingan ini dibanding kepentingan internal kita, yang menjadi kewajiban dasar kita. Untuk itu nanti ke depan Kementerian Agama harus jelas. Kalau dia mengatakan bahwa masjid tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah diniyah tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah sanawiyah Kementerian Agama, madrasah aliyah negeri Kementerian Agama, termasuk juga madrasah aliyah swasta, pesantren adalah di bawah Kementerian Agama, uang di Kementerian Agama diperbanyak agar mereka bisa mandiri. Sehingga fiskal kabupaten, fiskal kota, fiskal provinsi sangat berimplikasi kuat bagi kesejahteraan publiknya dan bagi apa yang menjadi kewajiban dasarnya. Kemudian yang berikutnya adalah, ini urusan otonomi di Jawa Barat, lucu. Ada kabupaten yang penduduknya 6 juta. Ada kota yang penduduknya hanya 250.000 tapi berbatasan. Saya berikan contoh misalnya, dulu di wilayah selatan, karena waktu itu ketua komisi 2-nya, itu dapilnya, Ciamis, Banjar, Pangandaran, sehingga pertumbuhan otonominya cepat. Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis. Tetapi di wilayah Bogor yang penduduk 6 juta sampai sekarang nggak berubah-ubah. Kemudian juga Kota Sukabumi berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi penduduknya banyak sekali, sedangkan Kota Sukabumi penduduknya kecil sekali. Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon. Kota Cimahi berbatasan dengan Kabupaten Bandung, berbatasan Kabupaten Barat. Kotanya kecil sekali penduduknya. Tapi di sisi lain Kabupaten Bandung penduduknya besar sekali. Fiskal ini akan lahir tidak adil. Ada kota yang mendapat alokasi relatif baik, penduduknya sedikit. Ada kabupaten
yang alokasinya tidak begitu besar, penduduknya besar. Pertanyaan saya adalah ke depan bisakah dibuat inisiasi penambahan jumlah wilayah untuk sebuah wilayah? Misalnya kalau Kabupaten Sukabumi susah sekali membuat daerah otonomisasi baru, bisakah sebagian dari wilayah Kabupaten Sukabumi diintegrasikan dengan kota Sukabumi, kotanya berubah jadi kabupaten? Ini percepatan untuk apa? Agar melahirkan rasa adil dalam percepatan pembangunan di Jawa Barat. Kemudian ke depan, bisakah dana alokasi umum standarnya bukan dari jumlah kabupaten, jumlah kota, jumlah desa, jumlah kelurahan? Bisakah standarnya adalah jumlah penduduk? Karena kalau pendekatannya hanya jumlah kota, jumlah kabupaten, jumlah kelurahan, maka Jawa Barat akan dibawa Jawa Tengah secara terus-menerus. Sedangkan beban residu akibat pertumbuhan industri berbatasan dengan ibu kota negara, berbatasan dengan Jakarta, itu memiliki implikasi luas dalam penanganan. Barangkali ini sebagai pengantar dari saya dalam pendekatan-pendekatan ke depan, dan ini amanah dari teman-teman di daerah. Semoga kebuntuan-kebuntuan ini bisa dilakukan percepatan-percepatan. Karena apa? Karena daerah diperlukan upaya-upaya kita untuk melakukan perubahan-perubahan, tidak boleh secara terus-menerus dengan pola monoton seperti ini. Nah, yang terakhir misalnya hari ini daerah harus beratraksi. Misalnya penurunan di sektor alokasi irigasi di BBWS. Itu kan harus ditutup lewat provinsi, karena itu kebutuhan dasar pertanian, kemudian daerah aliran sungai, dan itu berdampak pada banjir. Nah ini juga akhirnya kita banyak menutup. Kita ini, dan akhirnya berbagai kegiatan di daerah, itu berbagai kebutuhan di daerah yang sebenarnya itu menjadi kewenangan pusat, itu pada akhirnya juga ditutup lagi oleh daerah. Ditutup lagi oleh daerah. Ini barangkali sebagai gambaran umum, saya ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat. Dan terakhir, tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah, dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar, kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar, tapi viral terus. Terima kasih. Bu Wamen, dalam penyusunan PP tentang desain besar penataan otonomi daerah itu mungkin tadi masukan dari Gubernur Jawa Barat, dan saya kira nanti yang lain juga bisa memberi masukan. Itu penting untuk kita bikin formula. Selama ini kan ada gairah yang besar untuk menghadirkan daerah otonomi baru, pemekaran. Tapi nomenklatur penggabungan dalam Undang-Undang Pemda, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 itu nggak pernah kita gunakan. Kita mekar terus, gabungnya nggak pernah. Nah, gabung selama ini selalu dikonotasikan dengan kabupaten yang ada gabung ke kabupaten yang lain. Itu kan ekstrim. Tapi pendekatannya bisa jadi beberapa kecamatan di sekitar daerah otonomi itu gabung karena daerahnya dekat. Tadi misalnya, ini kota Sukabumi, ini kabupaten Sukabumi. Kecamatan-kecamatan yang dekat dengan kota Sukabumi, di kabupaten Sukabumi itu gabung ke sini. Kan gitu. Nah, formula-formula ini menurut saya itu penting. Kami sekarang sedang meminta Kemendagri, Pak Gubernur, para gubernur, untuk menyusun PP itu. Karena itu menjadi formula kita untuk nanti menentukan bagaimana desain penataan daerah di Indonesia ke depan. Pimpinan, ada satu lagi yang ini menjadi kegelisahan. Adalah PPh 21, Pak. PPh 21 itu dasar pembagian bagi hasilnya berdasarkan di mana dia bayar. Industri yang ada di Jawa Barat, itu PPh 21-nya mayoritas di Jakarta. Sehingga dana bagi hasilnya untuk Pemda DKI pada residu industrialisasinya, resikonya, infrastruktur segala macam adalah tanggung jawab Pemda Jabar. Terima kasih, Pak. Negara nggak boleh kalah sama orang. Kan kita ngapain? Saya gini-gini ngapain? Mending tidur di rumah. Kan buat orang Bekasi. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud menyebut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten saat rapat Komisi 2 DPR RI, Selasa 29 April. Hal ini disampaikan Rudi saat membuka paparan kinerjanya selama menjabat sebagai Gubernur Kaltim.
Namun rupanya sebutan dari Rudi Masud itu langsung dibalas oleh Deddy Mulyadi yang juga berada di ruangan. Deddy memamerkan hasil kontennya di media sosial yang berhasil menurunkan belanja iklan dari 50 miliar rupiah menjadi 3 miliar rupiah. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, disapa sebagai gubernur konten saat rapat di DPR RI. Yang menyapa adalah Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud. Sambil senyum, Rudi menyapa sejumlah gubernur yang hadir pada rapat kerja, Raker, dan rapat dengar pendapat, RDP, Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, dan sejumlah gubernur, bupati serta wali kota, disiarkan langsung melalui YouTube TV Parlemen, Selasa, 29 April 2025. Kang Deddy, gubernur konten, mantap ini Kang Deddy ini, kata Rudi sambil tersenyum saat mendapat giliran bicara. Setelah Rudi, giliran Deddy mendapat kesempatan bicara. Politikus Gerindra itu bicara soal otonomi daerah, anggaran Kementerian Agama di daerah hingga persebaran penduduk. Di akhir kesempatan, Deddy menjawab sapaan Rudi soal gubernur konten. Deddy bersyukur dengan sebutan gubernur konten. Tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah, ujar Deddy. Deddy pun mengungkapkan, aktivitasnya yang rajin membuat konten setiap kali bekerja turun ke masyarakat membuat irit pengeluaran Pemprov Jawa Barat. Dengan sering mengunggah kegiatannya, Deddy merasa tak perlu berikalan di media untuk menyampaikan pencapaiannya. Dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan, jelasnya. Deddy bahkan menyebutkan, anggaran iklan yang berhasil diirit mencapai 47 miliar rupiah. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerja sama medianya 50 miliar rupiah. Sekarang cukup 3 miliar rupiah, viral terus, ujarnya tersenyum. Seperti diketahui, Deddy Mulyadi memang rajin membuat konten seputar kegiatannya sebagai Gubernur Jawa Barat. Sebelum menjabat Jabar 1 pun, Deddy memang sudah akrab dengan dunia perkontenan. Ia mengunggah video panjang pada akun YouTube-nya, Kang Deddy Mulyadi Channel. Subscribernya mencapai 6,77 juta akun. Dalam sehari, pria yang karib dengan pakaian serba putih itu bisa mengunggah lebih dari 1 video. Sedangkan potongan videonya diunggah ke akun Instagram-nya, Deddy Mulyadi 71. Di Instagram, Deddy sudah memiliki 3 juta pengikut. Isi konten Deddy Mulyadi bervariasi, dari mulai soal permasalahan yang pelik seperti pembongkaran tempat wisata di Puncak, Bogor hingga yang terkini, soal siswa SMP yang mengeluh berangkat sekolah jalan kaki. Baik, pimpinan yang saya hormati, kita langsung saja. Kita tahu bahwa daerah-daerah hari ini mengalami penurunan dana alokasi. Bahkan ada beberapa daerah yang hampir tidak lagi memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pembangunannya karena dihabiskan untuk belanja pegawai. Ada pengangkatan P3K memiliki implikasi terhadap terkurasnya dana alokasi pembangunan dan DAU. Kemudian yang berikutnya, setelah itu dana DAK mengalami penurunan, terutama di bidang infrastruktur. Ini memiliki implikasi yang cukup luas terhadap kinerja pembangunan di setiap daerah. Kalau data-datanya kita sudah sampaikan lah, nanti tinggal dilihat. Nah, seluruh problem itu menurut saya harus segera diselesaikan dalam kerangka kerja, dalam rekrutmen kepegawaian P3K yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh daerah. Saya berikan contoh misalnya, tidak semua menurut saya seleksi untuk P3K atau ASN itu harus melalui pendekatan seleksi digital. Kenapa? Karena ada beberapa spesifikasi pekerjaan yang itu tidak perlu digitalisasi. Sopir truk sampah itu nggak usah seleksi ASN menurut saya. Tukang sapu itu tidak usah. Tukang taman tidak usah. Tenaga office boy tidak usah. Tenaga pengamanan tuh tidak usah. Apa sih dampaknya dari rekrutmen ini? Yang pertama dari sisi rekrutmennya terjadi rekrutmen ASN dan P3K. Tetapi di sisi lain kebutuhan yang dibutuhkan oleh daerah dan provinsi itu tetap dilakukan. Pada akhirnya ngangkat lagi melalui outsourcing. Ini pertama pendekatan. Kemudian yang kedua, bahwa BUMD pasti kualifikasinya nanti data disampaikan, ada sehat, ada dalam kategori sehat banget, ada yang dalam kategori tidak sehat. Yang tidak sehat kami lagi lakukan audit investigatif, kemudian nanti akan dilakukan 2 pilihan, diteruskan atau ditutup. Nah, problem dari BUMD itu di daerah itu satu saja, BUMD diisi oleh tim sukses. Itu problemnya, sehingga profesionalismenya dikesampingkan. Rambu-rambu ini harus segera dibangun dengan baik. Terus kemudian yang berikutnya, ini Jawa Barat. Jawa Barat ini provinsi menurut saya paling aneh. Jumlah penduduknya hampir 50 juta, terbesar di Indonesia.
Tetapi jumlah desanya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kelurahannya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kecamatannya kecil dibanding Jawa Tengah. Sehingga desa di Jawa Barat ada yang menanggung penduduk satu desa 150.000. Nah, komposisi dana desa itu pendekatannya tidak seperti itu. Tetap saja pendekatan-pendekatan normatif daerah. Ini yang harus segera dilakukan evaluasi. Ini. Dan kemudian yang berikutnya adalah sudah juga semestinya Komisi 2 memelopori daerah desa yang sudah berubah karakternya menjadi kelurahan karena pertumbuhan industri, harus segera dibuat kelurahan tidak desa lagi. Karena pendekatan kewilayahan sudah tidak relevan lagi dengan jumlah penduduk yang tidak monokultur, yang sudah plural. Yang perlu dilakukan pendekatan birokratif bukan berdasarkan pendekatan politik. Ini yang harus dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah daerah menanggung beban apa lagi? Instansi vertikal seperti Kementerian Agama itu kewenangannya banyak banget. Ngurus madrasah diniyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, masjid, pondok pesantren, tapi duitnya nggak bawa. Nah, pada akhirnya kalau gubernur tidak memenuhi, kalau bupati tidak memenuhi kebutuhannya, maka nanti akan dibenturkan dengan isu agama, tidak berpihak pada kepentingan umat. Padahal di satu sisi, dia masih memiliki kewajiban-kewajiban terhadap sekolah SD negerinya masih roboh, SMP negerinya masih roboh, SMA negerinya masih roboh. Nah, problem seperti ini kalau dibawa ke wilayah politik DPR, maka kita akan mendominasi kepentingan ini dibanding kepentingan internal kita, yang menjadi kewajiban dasar kita. Untuk itu nanti ke depan Kementerian Agama harus jelas. Kalau dia mengatakan bahwa masjid tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah diniyah tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah sanawiyah Kementerian Agama, madrasah aliyah negeri Kementerian Agama, termasuk juga madrasah aliyah swasta, pesantren adalah di bawah Kementerian Agama, uang di Kementerian Agama diperbanyak agar mereka bisa mandiri. Sehingga fiskal kabupaten, fiskal kota, fiskal provinsi sangat berimplikasi kuat bagi kesejahteraan publiknya dan bagi apa yang menjadi kewajiban dasarnya. Kemudian yang berikutnya adalah, ini urusan otonomi di Jawa Barat, lucu. Ada kabupaten yang penduduknya 6 juta. Ada kota yang penduduknya hanya 250.000, tapi berbatasan. Saya berikan contoh misalnya, dulu di wilayah selatan, karena waktu itu ketua Komisi 2-nya, itu dapilnya, Ciamis, Banjar, Pangandaran, sehingga pertumbuhan otonominya cepat. Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis. Tetapi di wilayah Bogor yang penduduk 6 juta sampai sekarang nggak berubah-ubah. Kemudian juga Kota Sukabumi berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi penduduknya banyak sekali, sedangkan Kota Sukabumi penduduknya kecil sekali. Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon. Kota Cimahi berbatasan dengan Kabupaten Bandung, berbatasan Kabupaten Barat. Kotanya kecil sekali penduduknya. Tapi di sisi lain Kabupaten Bandung penduduknya besar sekali. Fiskal ini akan lahir tidak adil. Ada kota yang mendapat alokasi relatif baik, penduduknya sedikit. Ada kabupaten yang alokasinya tidak begitu besar, penduduknya besar. Pertanyaan saya adalah ke depan bisakah dibuat inisiasi penambahan jumlah wilayah untuk sebuah wilayah? Misalnya kalau Kabupaten Sukabumi susah sekali membuat daerah otonomisasi baru, bisakah sebagian dari wilayah Kabupaten Sukabumi diintegrasikan dengan kota Sukabumi, kotanya berubah jadi kabupaten? Ini percepatan untuk apa? Agar melahirkan rasa adil dalam percepatan pembangunan di Jawa Barat. Kemudian ke depan, bisakah dana alokasi umum standarnya bukan dari jumlah kabupaten, jumlah kota, jumlah desa, jumlah kelurahan? Bisakah standarnya adalah jumlah penduduk? Karena kalau pendekatannya hanya jumlah kota, jumlah kabupaten, jumlah kelurahan, maka Jawa Barat akan dibawa Jawa Tengah secara terus-menerus. Sedangkan beban residu akibat pertumbuhan industri berbatasan dengan ibu kota negara, berbatasan dengan Jakarta, itu memiliki implikasi luas dalam penanganan. Barangkali ini sebagai pengantar dari saya dalam pendekatan-pendekatan ke depan, dan ini amanah dari teman-teman di daerah. Semoga kebuntuan-kebuntuan ini bisa dilakukan percepatan-percepatan. Karena apa? Karena daerah diperlukan upaya-upaya kita untuk melakukan perubahan-perubahan, tidak boleh secara terus-menerus dengan pola monoton seperti ini. Nah, yang terakhir misalnya hari ini daerah harus beratraksi. Misalnya penurunan di sektor alokasi irigasi di BBWS.
itu kan harus ditutup lewat provinsi, karena itu kebutuhan dasar pertanian, kemudian daerah aliran sungai, dan itu berdampak pada banjir. Nah ini juga akhirnya kita banyak menutup, kita ini, dan akhirnya berbagai kegiatan di daerah, itu berbagai kebutuhan di daerah yang sebenarnya itu menjadi kewenangan pusat, itu pada akhirnya juga ditutup lagi oleh daerah. Ditutup lagi oleh daerah. Ini barangkali sebagai gambaran umum saya ucapkan terima kasih, semoga pertemuan ini memberikan manfaat. Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten, alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar, sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Bu Wamen, dalam penyusunan PP tentang desain besar penataan otonomi daerah itu mungkin tadi masukan dari Gubernur Jawa Barat dan saya kira nanti yang lain juga bisa memberi masukan. Itu penting untuk kita bikin formula. Selama ini kan ada gairah yang besar untuk menghadirkan daerah otonomi baru, pemekaran. Tapi nomenklatur penggabungan dalam Undang-Undang Pemda, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 itu nggak pernah kita gunakan. Kita mekar terus, gabungnya nggak pernah. Nah, gabung selama ini selalu dikonotasikan dengan kabupaten yang ada gabung ke kabupaten yang lain. Itu kan ekstrim. Tapi pendekatannya bisa jadi beberapa kecamatan di sekitar daerah otonomi itu gabung karena daerahnya dekat. Tadi misalnya, ini kota Sukabumi, ini kabupaten Sukabumi. Kecamatan-kecamatan yang dekat dengan kota Sukabumi, di kabupaten Sukabumi itu gabung ke sini. Kan gitu. Nah, formula-formula ini menurut saya itu penting. Kami sekarang sedang meminta Kemendagri, Pak Gubernur, para gubernur untuk menyusun PP itu. Karena itu menjadi formula kita untuk nanti menentukan bagaimana desain penataan daerah di Indonesia ke depan. Pimpinan, ada satu lagi yang ini menjadi kegelisahan. Adalah PPh 21, Pak. PPh 21 itu dasar pembagian bagi hasilnya berdasarkan di mana dia bayar. Industri yang ada di Jawa Barat itu PPh 21-nya mayoritas di Jakarta. Sehingga dana bagi hasilnya untuk Pemda DKI pada residu industrialisasinya, resikonya, infrastruktur segala macam adalah tanggung jawab Pemda Jabar. Terima kasih, Pak. Negara nggak boleh kalah sama orang. Kan kita ngapain? Saya gini-gini ngapain? Mending tidur di rumah. Kan buat orang Bekasi. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud menyebut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten saat rapat Komisi 2 DPR RI, Selasa 29 April. Hal ini disampaikan Rudi saat membuka paparan kinerjanya selama menjabat sebagai Gubernur Kaltim. Namun rupanya sebutan dari Rudi Masud itu langsung dibalas oleh Deddy Mulyadi yang juga berada di ruangan. Deddy memamerkan hasil kontennya di media sosial yang berhasil menurunkan belanja iklan dari 50 miliar rupiah menjadi 3 miliar rupiah. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, disapa sebagai gubernur konten saat rapat di DPR RI. Yang menyapa adalah Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud. Sambil senyum, Rudi menyapa sejumlah gubernur yang hadir pada rapat kerja, raker, dan rapat dengar pendapat, RDP, Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, dan sejumlah gubernur, bupati serta wali kota, disiarkan langsung melalui YouTube TV Parlemen, Selasa, 29 April 2025. Kang Deddy, Gubernur konten, mantap ini Kang Deddy ini, kata Rudi sambil tersenyum saat mendapat giliran bicara. Setelah Rudi, giliran Deddy mendapat kesempatan bicara. Politikus Gerindra itu bicara soal otonomi daerah, anggaran Kementerian Agama di daerah hingga persebaran penduduk. Di akhir kesempatan, Deddy menjawab sapaan Rudi soal gubernur konten. Deddy bersyukur dengan sebutan gubernur konten. Tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah, ujar Deddy. Deddy pun mengungkapkan, aktivitasnya yang rajin membuat konten setiap kali bekerja turun ke masyarakat membuat irit pengeluaran Pemprov Jawa Barat. Dengan sering mengunggah kegiatannya, Deddy merasa tak perlu berikalan di media untuk menyampaikan pencapaiannya. Dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan, jelasnya. Deddy bahkan menyebutkan,
Anggaran iklan yang berhasil diirit mencapai 47 miliar rupiah. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerja sama medianya 50 miliar rupiah. Sekarang cukup 3 miliar rupiah, viral terus, ujarnya tersenyum. Seperti diketahui, Deddy Mulyadi memang rajin membuat konten seputar kegiatannya sebagai Gubernur Jawa Barat. Sebelum menjabat Jabar 1 pun, Deddy memang sudah akrab dengan dunia perkontenan. Ia mengunggah video panjang pada akun YouTube-nya, Kang Deddy Mulyadi Channel. Subscribernya mencapai 6,77 juta akun. Dalam sehari, pria yang karib dengan pakaian serba putih itu bisa mengunggah lebih dari 1 video. Sedangkan potongan videonya diunggah ke akun Instagramnya, Deddy Mulyadi 71. Di Instagram, Deddy sudah memiliki 3 juta pengikut. Isi konten Deddy Mulyadi bervariasi, dari mulai soal permasalahan yang pelik seperti pembongkaran tempat wisata di Puncak, Bogor hingga yang terkini, soal siswa SMP yang mengeluh berangkat sekolah jalan kaki. Baik, pimpinan yang saya hormati, kita langsung saja. Kita tahu bahwa daerah-daerah hari ini mengalami penurunan dana alokasi. Bahkan ada beberapa daerah yang hampir tidak lagi memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pembangunannya karena dihabiskan untuk belanja pegawai. Ada pengangkatan P3K memiliki implikasi terhadap terkurasnya dana alokasi pembangunan dan DAU. Kemudian yang berikutnya, setelah itu dana DAK mengalami penurunan, terutama di bidang infrastruktur. Ini memiliki implikasi yang cukup luas terhadap kinerja pembangunan di setiap daerah. Kalau data-datanya kita sudah sampaikan lah, nanti tinggal dilihat. Nah, seluruh problem itu menurut saya harus segera diselesaikan dalam kerangka kerja, dalam rekrutmen kepegawaian P3K yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh daerah. Saya berikan contoh misalnya, tidak semua menurut saya seleksi untuk P3K atau ASN itu harus melalui pendekatan seleksi digital. Kenapa? Karena ada beberapa spesifikasi pekerjaan yang itu tidak perlu digitalisasi. Sopir truk sampah itu nggak usah seleksi ASN menurut saya. Tukang sapu itu tidak usah. Tukang taman tidak usah. Tenaga office boy tidak usah, tenaga pengamanan tuh tidak usah. Apa sih dampaknya dari rekrutmen ini? Yang pertama dari sisi rekrutmennya terjadi rekrutmen ASN dan P3K, tetapi di sisi lain kebutuhan yang dibutuhkan oleh daerah dan provinsi itu tetap dilakukan. Pada akhirnya ngangkat lagi melalui outsourcing. Ini pertama pendekatan. Kemudian yang kedua, bahwa BUMD pasti kualifikasinya nanti data disampaikan, ada sehat, ada dalam kategori sehat banget, ada yang dalam kategori tidak sehat. Yang tidak sehat kami lagi lakukan audit investigatif, kemudian nanti akan dilakukan 2 pilihan, diteruskan atau ditutup. Nah, problem dari BUMD itu di daerah itu satu saja, BUMD diisi oleh tim sukses. Itu problemnya, sehingga profesionalismenya dikesampingkan. Rambu-rambu ini harus segera dibangun dengan baik. Terus kemudian yang berikutnya, ini Jawa Barat. Jawa Barat ini provinsi menurut saya paling aneh. Jumlah penduduknya hampir 50 juta, terbesar di Indonesia. Tetapi jumlah desanya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kelurahannya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kecamatannya kecil dibanding Jawa Tengah. Sehingga desa di Jawa Barat ada yang menanggung penduduk satu desa 150.000. Nah, komposisi dana desa itu pendekatannya tidak seperti itu. Tetap saja pendekatan-pendekatan normatif daerah. Ini yang harus segera dilakukan evaluasi. Ini. Dan kemudian yang berikutnya adalah sudah juga semestinya Komisi 2 memelopori daerah desa yang sudah berubah karakternya menjadi kelurahan karena pertumbuhan industri, harus segera dibuat kelurahan tidak desa lagi. Karena pendekatan kewilayahan sudah tidak relevan lagi dengan jumlah penduduk yang tidak monokultur, yang sudah plural. Yang perlu dilakukan pendekatan birokratif bukan berdasarkan pendekatan politik. Ini yang harus dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah daerah menanggung beban apa lagi? Instansi vertikal seperti Kementerian Agama itu kewenangannya banyak banget. Ngurus madrasah diniyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, masjid, pondok pesantren, tapi duitnya nggak bawa. Nah, pada akhirnya kalau gubernur tidak memenuhi, kalau bupati tidak memenuhi kebutuhannya, maka nanti akan dibenturkan dengan isu agama, tidak berpihak pada kepentingan umat.
Padahal di satu sisi dia masih memiliki kewajiban-kewajiban terhadap sekolah SD negerinya masih roboh, SMP negerinya masih roboh, SMA negerinya masih roboh. Nah problem seperti ini kalau dibawa ke wilayah politik DPR, maka kita akan mendominasi kepentingan ini dibanding kepentingan internal kita yang menjadi kewajiban dasar kita. Untuk itu nanti ke depan Kementerian Agama harus jelas. Kalau dia mengatakan bahwa masjid tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah diniyah tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah sanawiyah Kementerian Agama, madrasah aliyah negeri Kementerian Agama, termasuk juga madrasah aliyah swasta, pesantren adalah di bawah Kementerian Agama, uang di Kementerian Agama diperbanyak agar mereka bisa mandiri. Sehingga fiskal kabupaten, fiskal kota, fiskal provinsi sangat berimplikasi kuat bagi kesejahteraan publiknya dan bagi apa yang menjadi kewajiban dasarnya. Kemudian yang berikutnya adalah, ini urusan otonomi di Jawa Barat, lucu. Ada kabupaten yang penduduknya 6 juta. Ada kota yang penduduknya hanya 250.000, tapi berbatasan. Saya berikan contoh misalnya, dulu di wilayah selatan, karena waktu itu ketua komisi 2-nya, itu dapilnya, Ciamis, Banjar, Pangandaran, sehingga pertumbuhan otonominya cepat. Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis. Tetapi di wilayah Bogor yang penduduk 6 juta sampai sekarang nggak berubah-ubah. Kemudian juga Kota Sukabumi berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi penduduknya banyak sekali, sedangkan Kota Sukabumi penduduknya kecil sekali. Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon. Kota Cimahi berbatasan dengan Kabupaten Bandung, berbatasan Kabupaten Barat. Kotanya kecil sekali penduduknya. Tapi di sisi lain Kabupaten Bandung penduduknya besar sekali. Fiskal ini akan lahir tidak adil. Ada kota yang mendapat alokasi relatif baik, penduduknya sedikit. Ada kabupaten yang alokasinya tidak begitu besar, penduduknya besar. Pertanyaan saya adalah ke depan bisakah dibuat inisiasi penambahan jumlah wilayah untuk sebuah wilayah? Misalnya kalau Kabupaten Sukabumi susah sekali membuat daerah otonomisasi baru, bisakah sebagian dari wilayah Kabupaten Sukabumi diintegrasikan dengan kota Sukabumi, kotanya berubah jadi kabupaten? Ini percepatan untuk apa? Agar melahirkan rasa adil dalam percepatan pembangunan di Jawa Barat. Kemudian ke depan, bisakah dana alokasi umum standarnya bukan dari jumlah kabupaten, jumlah kota, jumlah desa, jumlah kelurahan? Bisakah standarnya adalah jumlah penduduk? Karena kalau pendekatannya hanya jumlah kota, jumlah kabupaten, jumlah kelurahan, maka Jawa Barat akan di bawah Jawa Tengah secara terus-menerus. Sedangkan beban residu akibat pertumbuhan industri berbatasan dengan ibu kota negara, berbatasan dengan Jakarta, itu memiliki implikasi luas dalam penanganan. Barangkali ini sebagai pengantar dari saya dalam pendekatan-pendekatan ke depan, dan ini amanah dari teman-teman di daerah. Semoga kebuntuan-kebuntuan ini bisa dilakukan percepatan-percepatan. Karena apa? Karena daerah diperlukan upaya-upaya kita untuk melakukan perubahan-perubahan, tidak boleh secara terus-menerus dengan pola monoton seperti ini. Nah, yang terakhir misalnya hari ini daerah harus beratraksi. Misalnya penurunan di sektor alokasi irigasi di BBWS. Itu kan harus ditutup lewat provinsi, karena itu kebutuhan dasar pertanian, kemudian daerah aliran sungai, dan itu berdampak pada banjir. Nah ini juga akhirnya kita banyak menutup. Kita ini, dan akhirnya berbagai kegiatan di daerah, itu berbagai kebutuhan di daerah yang sebenarnya itu menjadi kewenangan pusat, itu pada akhirnya juga ditutup lagi oleh daerah. Ditutup lagi oleh daerah. Ini barangkali sebagai gambaran umum, saya ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat. Dan terakhir, tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah, dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar, kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar, tapi viral terus. Terima kasih. Bu Wamen, dalam penyusunan PP tentang desain besar penataan otonomi daerah itu mungkin tadi masukan dari Gubernur Jawa Barat, dan saya kira nanti yang lain juga bisa memberi masukan. Itu penting untuk kita bikin formula. Selama ini kan ada gairah yang besar untuk menghadirkan daerah otonomi baru, pemekaran. Tapi nomenklatur penggabungan dalam Undang-Undang Pemda, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 itu nggak pernah kita gunakan.
Kita mekar terus, gabungnya nggak pernah. Nah, gabung selama ini selalu dikonotasikan dengan kabupaten yang ada gabung ke kabupaten yang lain. Itu kan ekstrim. Tapi pendekatannya bisa jadi beberapa kecamatan di sekitar daerah otonomi itu gabung karena daerahnya dekat. Tadi misalnya, ini kota Sukabumi, ini kabupaten Sukabumi. Kecamatan-kecamatan yang dekat dengan kota Sukabumi, di kabupaten Sukabumi itu gabung ke sini. Kan gitu. Nah, formula-formula ini menurut saya itu penting. Kami sekarang sedang meminta Kemendagri, Pak Gubernur, para gubernur, untuk menyusun PP itu. Karena itu menjadi formula kita untuk nanti menentukan bagaimana desain penataan daerah di Indonesia ke depan. Pimpinan, ada satu lagi yang ini menjadi kegelisahan, adalah PPh 21, Pak. PPh 21 itu dasar pembagian bagi hasilnya berdasarkan di mana dia bayar. Industri yang ada di Jawa Barat itu PPh 21-nya mayoritas di Jakarta. Sehingga dana bagi hasilnya untuk Pemda DKI pada residu industrialisasinya, resikonya, infrastruktur segala macam adalah tanggung jawab Pemda Jabar. Terima kasih, Pak. Negara nggak boleh kalah sama orang. Kan kita ngapain? Saya gini-gini ngapain? Mending tidur di rumah. Kan buat orang Bekasi. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud menyebut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten saat rapat Komisi 2 DPR RI, Selasa 29 April. Hal ini disampaikan Rudi saat membuka paparan kinerjanya selama menjabat sebagai Gubernur Kaltim. Namun rupanya sebutan dari Rudi Masud itu langsung dibalas oleh Deddy Mulyadi yang juga berada di ruangan. Deddy memamerkan hasil kontennya di media sosial yang berhasil menurunkan belanja iklan dari 50 miliar rupiah menjadi 3 miliar rupiah. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, disapa sebagai gubernur konten saat rapat di DPR RI. Yang menyapa adalah Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud. Sambil senyum, Rudi menyapa sejumlah gubernur yang hadir pada rapat kerja, Raker, dan rapat dengar pendapat, RDP, Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, dan sejumlah gubernur, bupati serta wali kota, disiarkan langsung melalui YouTube TV Parlemen, Selasa, 29 April 2025. Kang Deddy, Gubernur konten, mantap ini Kang Deddy ini, kata Rudi sambil tersenyum saat mendapat giliran bicara. Setelah Rudi, giliran Deddy mendapat kesempatan bicara. Politikus Gerindra itu bicara soal otonomi daerah, anggaran Kementerian Agama di daerah hingga persebaran penduduk. Di akhir kesempatan, Deddy menjawab sapaan Rudi soal gubernur konten. Deddy bersyukur dengan sebutan gubernur konten. Tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah, ujar Deddy. Deddy pun mengungkapkan, aktivitasnya yang rajin membuat konten setiap kali bekerja turun ke masyarakat membuat irit pengeluaran Pemprov Jawa Barat. Dengan sering mengunggah kegiatannya, Deddy merasa tak perlu berikalan di media untuk menyampaikan pencapaiannya. Dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan, jelasnya. Deddy bahkan menyebutkan, anggaran iklan yang berhasil diirit mencapai 47 miliar rupiah. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerja sama medianya 50 miliar rupiah. Sekarang cukup 3 miliar rupiah, viral terus, ujarnya tersenyum. Seperti diketahui, Deddy Mulyadi memang rajin membuat konten seputar kegiatannya sebagai Gubernur Jawa Barat. Sebelum menjabat Jabar 1 pun, Deddy memang sudah akrab dengan dunia perkontenan. Ia mengunggah video panjang pada akun YouTube-nya, Kang Deddy Mulyadi Channel. Subscribernya mencapai 6,77 juta akun. Dalam sehari, pria yang karib dengan pakaian serba putih itu bisa mengunggah lebih dari satu video. Sedangkan potongan videonya diunggah ke akun Instagramnya, Deddy Mulyadi 71. Di Instagram, Deddy sudah memiliki 3 juta pengikut. Isi konten Deddy Mulyadi bervariasi, dari mulai soal permasalahan yang pelik seperti pembongkaran tempat wisata di Puncak, Bogor hingga yang terkini, soal siswa SMP yang mengeluh berangkat sekolah jalan kaki. Baik, pimpinan yang saya hormati, kita langsung saja. Kita tahu bahwa daerah-daerah hari ini mengalami penurunan dana alokasi. Bahkan ada beberapa daerah yang hampir tidak lagi memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pembangunannya karena dihabiskan untuk belanja pegawai.
Ada pengangkatan P3K memiliki implikasi terhadap terkurasnya dana alokasi pembangunan dan DAU. Kemudian yang berikutnya, setelah itu dana DAK mengalami penurunan, terutama di bidang infrastruktur. Ini memiliki implikasi yang cukup luas terhadap kinerja pembangunan di setiap daerah. Kalau data-datanya kita sudah sampaikan lah, nanti tinggal dilihat. Nah, seluruh problem itu menurut saya harus segera diselesaikan dalam kerangka kerja, dalam rekrutmen kepegawaian P3K yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh daerah. Saya berikan contoh misalnya, tidak semua menurut saya seleksi untuk P3K atau ASN itu harus melalui pendekatan seleksi digital. Kenapa? Karena ada beberapa spesifikasi pekerjaan yang itu tidak perlu digitalisasi. Sopir truk sampah itu nggak usah seleksi ASN menurut saya. Tukang sapu itu tidak usah. Tukang taman tidak usah. Tenaga office boy tidak usah, tenaga pengamanan tuh tidak usah. Apa sih dampaknya dari rekrutmen ini? Yang pertama dari sisi rekrutmennya terjadi rekrutmen ASN dan P3K, tetapi di sisi lain kebutuhan yang dibutuhkan oleh daerah dan provinsi itu tetap dilakukan. Pada akhirnya ngangkat lagi melalui outsourcing. Ini pertama pendekatan. Kemudian yang kedua, bahwa BUMD pasti kualifikasinya nanti data disampaikan, ada sehat, ada dalam kategori sehat banget, ada yang dalam kategori tidak sehat. Yang tidak sehat kami lagi lakukan audit investigatif, kemudian nanti akan dilakukan dua pilihan, diteruskan atau ditutup. Nah, problem dari BUMD itu di daerah itu satu saja, BUMD diisi oleh tim sukses. Itu problemnya, sehingga profesionalismenya dikesampingan. Rambu-rambu ini harus segera dibangun dengan baik. Terus kemudian yang berikutnya, ini Jawa Barat. Jawa Barat ini provinsi menurut saya paling aneh. Jumlah penduduknya hampir 50 juta, terbesar di Indonesia. Tetapi jumlah desanya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kelurahannya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kecamatannya kecil dibanding Jawa Tengah. Sehingga desa di Jawa Barat ada yang menanggung penduduk satu desa 150.000. Nah, komposisi dana desa itu pendekatannya tidak seperti itu. Tetap saja pendekatan-pendekatan normatif daerah. Ini yang harus segera dilakukan evaluasi. Ini. Dan kemudian yang berikutnya adalah sudah juga semestinya Komisi 2 memelopori daerah-daerah desa yang sudah berubah karakternya menjadi kelurahan karena pertumbuhan industri, harus segera dibuat kelurahan tidak desa lagi. Karena pendekatan kewilayahan sudah tidak relevan lagi dengan jumlah penduduk yang tidak monokultur, yang sudah plural. Yang perlu dilakukan pendekatan birokratif bukan berdasarkan pendekatan politik. Ini yang harus dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah daerah menanggung beban apa lagi? Instansi vertikal seperti Kementerian Agama itu kewenangannya banyak banget. Ngurus madrasah diniyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, masjid, pondok pesantren, tapi duitnya nggak bawa. Nah, pada akhirnya kalau gubernur tidak memenuhi, kalau bupati tidak memenuhi kebutuhannya, maka nanti akan dibenturkan dengan isu agama, tidak berpihak pada kepentingan umat. Padahal di satu sisi, dia masih memiliki kewajiban-kewajiban terhadap sekolah SD negerinya masih roboh, SMP negerinya masih roboh, SMA negerinya masih roboh. Nah, problem seperti ini kalau dibawa ke wilayah politik DPR, maka kita akan mendominasi kepentingan ini dibanding kepentingan internal kita, yang menjadi kewajiban dasar kita. Untuk itu nanti ke depan Kementerian Agama harus jelas. Kalau dia mengatakan bahwa masjid tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah diniyah tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah sanawiyah Kementerian Agama, madrasah aliyah negeri Kementerian Agama, termasuk juga madrasah aliyah swasta, pesantren adalah di bawah Kementerian Agama, uang di Kementerian Agama diperbanyak agar mereka bisa mandiri. Sehingga fiskal kabupaten, fiskal kota, fiskal provinsi sangat berimplikasi kuat bagi kesejahteraan publiknya dan bagi apa yang menjadi kewajiban dasarnya. Kemudian yang berikutnya adalah, ini urusan otonomi di Jawa Barat, lucu. Ada kabupaten yang penduduknya 6 juta. Ada kota yang penduduknya hanya 250.000 tapi berbatasan. Saya berikan contoh misalnya, dulu di wilayah selatan, karena waktu itu ketua komisi 2-nya, itu dapilnya, Ciamis, Banjar, Pangandaran, sehingga pertumbuhan otonominya cepat. Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis. Tetapi di wilayah Bogor yang penduduk 6 juta sampai sekarang nggak berubah-ubah. Kemudian juga
Kota Sukabumi berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi penduduknya banyak sekali, sedangkan Kota Sukabumi penduduknya kecil sekali. Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon. Kota Cimahi berbatasan dengan Kabupaten Bandung, berbatasan Kabupaten Barat. Kotanya kecil sekali penduduknya. Tapi di sisi lain Kabupaten Bandung penduduknya besar sekali. Fiskal ini akan lahir tidak adil. Ada kota yang mendapat alokasi relatif baik, penduduknya sedikit. Ada kabupaten yang alokasinya tidak begitu besar, penduduknya besar. Pertanyaan saya adalah ke depan bisakah dibuat inisiasi penambahan jumlah wilayah untuk sebuah wilayah? Misalnya kalau Kabupaten Sukabumi susah sekali membuat daerah otonomisasi baru, bisakah sebagian dari wilayah Kabupaten Sukabumi diintegrasikan dengan kota Sukabumi, kotanya berubah jadi kabupaten? Ini percepatan untuk apa? Agar melahirkan rasa adil dalam percepatan pembangunan di Jawa Barat. Kemudian ke depan, bisakah dana alokasi umum standarnya bukan dari jumlah kabupaten, jumlah kota, jumlah desa, jumlah kelurahan? Bisakah standarnya adalah jumlah penduduk? Karena kalau pendekatannya hanya jumlah kota, jumlah kabupaten, jumlah kelurahan, maka Jawa Barat akan di bawah Jawa Tengah secara terus-menerus. Sedangkan beban residu akibat pertumbuhan industri berbatasan dengan ibu kota negara, berbatasan dengan Jakarta, itu memiliki implikasi luas dalam penanganan. Barangkali ini sebagai pengantar dari saya dalam pendekatan-pendekatan ke depan, dan ini amanah dari teman-teman di daerah. Semoga kebuntuan-kebuntuan ini bisa dilakukan percepatan-percepatan. Karena apa? Karena daerah diperlukan upaya-upaya kita untuk melakukan perubahan-perubahan, tidak boleh secara terus-menerus dengan pola monoton seperti ini. Nah, yang terakhir misalnya hari ini daerah harus beratraksi. Misalnya penurunan di sektor alokasi irigasi di BBWS. Itu kan harus ditutup lewat provinsi, karena itu kebutuhan dasar pertanian, kemudian daerah aliran sungai, dan itu berdampak pada banjir. Nah ini juga akhirnya kita banyak menutup. Kita ini, dan akhirnya berbagai kegiatan di daerah, itu berbagai kebutuhan di daerah yang sebenarnya itu menjadi kewenangan pusat, itu pada akhirnya juga ditutup lagi oleh daerah. Ditutup lagi oleh daerah. Ini barangkali sebagai gambaran umum, saya ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat. Dan terakhir, tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah, dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar, kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar, tapi viral terus. Terima kasih. Bu Wamen, dalam penyusunan PP tentang desain besar penataan otonomi daerah itu mungkin tadi masukan dari Gubernur Jawa Barat, dan saya kira nanti yang lain juga bisa memberi masukan. Itu penting untuk kita bikin formula. Selama ini kan ada gairah yang besar untuk menghadirkan daerah otonomi baru, pemekaran. Tapi nomenklatur penggabungan dalam Undang-Undang Pemda, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 itu nggak pernah kita gunakan. Kita mekar terus, gabungnya nggak pernah. Nah, gabung selama ini selalu dikonotasikan dengan kabupaten yang ada gabung ke kabupaten yang lain. Itu kan ekstrim. Tapi pendekatannya bisa jadi beberapa kecamatan di sekitar daerah otonomi itu gabung karena daerahnya dekat. Tadi misalnya, ini kota Sukabumi, ini kabupaten Sukabumi. Kecamatan-kecamatan yang dekat dengan kota Sukabumi, di kabupaten Sukabumi itu gabung ke sini. Kan gitu. Nah, formula-formula ini menurut saya itu penting. Kami sekarang sedang meminta Kemendagri, Pak Gubernur, para gubernur, untuk menyusun PP itu. Karena itu menjadi formula kita untuk nanti menentukan bagaimana desain penataan daerah di Indonesia ke depan. Pimpinan, ada satu lagi yang ini menjadi kegelisahan. Adalah PPh 21, Pak. PPh 21 itu dasar pembagian bagi hasilnya berdasarkan di mana dia bayar. Industri yang ada di Jawa Barat, itu PPh 21-nya mayoritas di Jakarta. Sehingga dana bagi hasilnya untuk Pemda DKI pada residu industrialisasinya, resikonya, infrastruktur segala macam adalah tanggung jawab Pemda Jabar. Terima kasih, Pak.
Negara nggak boleh kalah sama orang. Kan kita ngapain? Saya gini-gini ngapain? Mending tidur di rumah. Kan buat orang Bekasi. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud menyebut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten saat rapat Komisi 2 DPR RI, Selasa 29 April. Hal ini disampaikan Rudi saat membuka paparan kinerjanya selama menjabat sebagai Gubernur Kaltim. Namun rupanya sebutan dari Rudi Masud itu langsung dibalas oleh Deddy Mulyadi yang juga berada di ruangan. Deddy memamerkan hasil kontennya di media sosial yang berhasil menurunkan belanja iklan dari 50 miliar rupiah menjadi 3 miliar rupiah. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, disapa sebagai gubernur konten saat rapat di DPR RI. Yang menyapa adalah Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud. Sambil senyum, Rudi menyapa sejumlah gubernur yang hadir pada rapat kerja, Raker, dan rapat dengar pendapat, RDP, Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, dan sejumlah gubernur, bupati serta wali kota, disiarkan langsung melalui YouTube TV Parlemen, Selasa, 29 April 2025. Kang Deddy, Gubernur konten, mantap ini Kang Deddy ini, kata Rudi sambil tersenyum saat mendapat giliran bicara. Setelah Rudi, giliran Deddy mendapat kesempatan bicara. Politikus Gerindra itu bicara soal otonomi daerah, anggaran Kementerian Agama di daerah hingga persebaran penduduk. Di akhir kesempatan, Deddy menjawab sapaan Rudi soal gubernur konten. Deddy bersyukur dengan sebutan gubernur konten. Tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah, ujar Deddy. Deddy pun mengungkapkan, aktivitasnya yang rajin membuat konten setiap kali bekerja turun ke masyarakat membuat irit pengeluaran Pemprov Jawa Barat. Dengan sering mengunggah kegiatannya, Deddy merasa tak perlu berikalan di media untuk menyampaikan pencapaiannya. Dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan, jelasnya. Deddy bahkan menyebutkan, anggaran iklan yang berhasil diirit mencapai 47 miliar rupiah. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerja sama medianya 50 miliar rupiah. Sekarang cukup 3 miliar rupiah, viral terus, ujarnya tersenyum. Seperti diketahui, Deddy Mulyadi memang rajin membuat konten seputar kegiatannya sebagai Gubernur Jawa Barat. Sebelum menjabat Jabar 1 pun, Deddy memang sudah akrab dengan dunia perkontenan. Ia mengunggah video panjang pada akun YouTube-nya, Kang Deddy Mulyadi Channel. Subscribernya mencapai 6,77 juta akun. Dalam sehari, pria yang karib dengan pakaian serba putih itu bisa mengunggah lebih dari 1 video. Sedangkan potongan videonya diunggah ke akun Instagram-nya, Deddy Mulyadi 71. Di Instagram, Deddy sudah memiliki 3 juta pengikut. Isi konten Deddy Mulyadi bervariasi, dari mulai soal permasalahan yang pelik seperti pembongkaran tempat wisata di Puncak, Bogor hingga yang terkini, soal siswa SMP yang mengeluh berangkat sekolah jalan kaki. Baik, pimpinan yang saya hormati, kita langsung saja. Kita tahu bahwa daerah-daerah hari ini mengalami penurunan dana alokasi. Bahkan ada beberapa daerah yang hampir tidak lagi memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pembangunannya karena dihabiskan untuk belanja pegawai. Ada pengangkatan P3K memiliki implikasi terhadap terkurasnya dana alokasi pembangunan dan DAU. Kemudian yang berikutnya, setelah itu dana DAK mengalami penurunan, terutama di bidang infrastruktur. Ini memiliki implikasi yang cukup luas terhadap kinerja pembangunan di setiap daerah. Kalau data-datanya kita sudah sampaikan lah, nanti tinggal dilihat. Nah, seluruh problem itu menurut saya harus segera diselesaikan dalam kerangka kerja, dalam rekrutmen kepegawaian P3K yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh daerah. Saya berikan contoh misalnya, tidak semua menurut saya seleksi untuk P3K atau ASN itu harus melalui pendekatan seleksi digital. Kenapa? Karena ada beberapa spesifikasi pekerjaan yang itu tidak perlu digitalisasi. Sopir truk sampah itu nggak usah seleksi ASN menurut saya. Tukang sapu itu tidak usah. Tukang taman tidak usah. Tenaga office boy tidak usah. Tenaga pengamanan tuh tidak usah. Apa sih dampaknya dari rekrutmen ini? Yang pertama dari sisi rekrutmennya terjadi rekrutmen ASN dan P3K, tetapi di sisi lain kebutuhan yang dibutuhkan oleh daerah dan provinsi itu tetap dilakukan. Pada akhirnya ngangkat lagi melalui outsourcing. Ini pertama pendekatan. Kemudian yang kedua, bahwa BUMD pasti kualifikasinya nanti data disampaikan, ada sehat, ada dalam kategori sehat banget, ada yang dalam kategori tidak sehat. Yang tidak sehat kami lagi lakukan audit investigatif, kemudian nanti akan dilakukan 2 pilihan, diteruskan atau ditutup.
Nah, problem dari BUMD itu di daerah itu satu saja. BUMD diisi oleh tim sukses. Itu problemnya. Sehingga profesionalismenya dikesampingkan. Rambu-rambu ini harus segera dibangun dengan baik. Terus kemudian yang berikutnya, ini Jawa Barat. Jawa Barat ini provinsi menurut saya paling aneh. Jumlah penduduknya hampir 50 juta, terbesar di Indonesia. Tetapi jumlah desanya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kelurahannya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kecamatannya kecil dibanding Jawa Tengah. Sehingga desa di Jawa Barat ada yang menanggung penduduk satu desa 150.000. Nah, komposisi dana desa itu pendekatannya tidak seperti itu. Tetap saja pendekatan-pendekatan normatif daerah. Ini yang harus segera dilakukan evaluasi. Ini. Dan kemudian yang berikutnya adalah sudah juga semestinya Komisi 2 memelopori daerah-daerah desa yang sudah berubah karakternya menjadi kelurahan karena pertumbuhan industri, harus segera dibuat kelurahan tidak desa lagi. Karena pendekatan kewilayahan sudah tidak relevan lagi dengan jumlah penduduk yang tidak monokultur, yang sudah plural. Yang perlu dilakukan pendekatan birokratif bukan berdasarkan pendekatan politik. Ini yang harus dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah daerah menanggung beban apa lagi? Instansi vertikal seperti Kementerian Agama itu kewenangannya banyak banget. Ngurus madrasah diniyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, masjid, pondok pesantren, tapi duitnya nggak bawa. Nah, pada akhirnya kalau gubernur tidak memenuhi, kalau bupati tidak memenuhi kebutuhannya, maka nanti akan dibenturkan dengan isu agama, tidak berpihak pada kepentingan umat. Padahal di satu sisi, dia masih memiliki kewajiban-kewajiban terhadap sekolah SD negerinya masih roboh, SMP negerinya masih roboh, SMA negerinya masih roboh. Nah, problem seperti ini kalau dibawa ke wilayah politik DPR, maka kita akan mendominasi kepentingan ini dibanding kepentingan internal kita, yang menjadi kewajiban dasar kita. Untuk itu nanti ke depan Kementerian Agama harus jelas. Kalau dia mengatakan bahwa masjid tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah diniyah tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah sanawiyah Kementerian Agama, madrasah aliyah negeri Kementerian Agama, termasuk juga madrasah aliyah swasta, pesantren adalah di bawah Kementerian Agama, uang di Kementerian Agama diperbanyak agar mereka bisa mandiri. Sehingga fiskal kabupaten, fiskal kota, fiskal provinsi sangat berimplikasi kuat bagi kesejahteraan publiknya dan bagi apa yang menjadi kewajiban dasarnya. Kemudian yang berikutnya adalah, ini urusan otonomi di Jawa Barat, lucu. Ada kabupaten yang penduduknya 6 juta, ada kota yang penduduknya hanya 250.000 tapi berbatasan. Saya berikan contoh misalnya, dulu di wilayah selatan, karena waktu itu ketua Komisi 2-nya, itu dapilnya, Ciamis, Banjar, Pangandaran, sehingga pertumbuhan otonominya cepat. Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis. Tetapi di wilayah Bogor yang penduduk 6 juta sampai sekarang nggak berubah-ubah. Kemudian juga Kota Sukabumi berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi penduduknya banyak sekali, sedangkan Kota Sukabumi penduduknya kecil sekali. Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon. Kota Cimahi berbatasan dengan Kabupaten Bandung, berbatasan Kabupaten Barat. Kotanya kecil sekali penduduknya. Tapi di sisi lain Kabupaten Bandung penduduknya besar sekali. Fiskal ini akan lahir tidak adil. Ada kota yang mendapat alokasi relatif baik, penduduknya sedikit. Ada kabupaten yang alokasinya tidak begitu besar, penduduknya besar. Pertanyaan saya adalah ke depan bisakah dibuat inisiasi penambahan jumlah wilayah untuk sebuah wilayah? Misalnya, kalau Kabupaten Sukabumi susah sekali membuat daerah otonomisasi baru, bisakah sebagian dari wilayah Kabupaten Sukabumi diintegrasikan dengan kota Sukabumi, kotanya berubah jadi kabupaten? Ini percepatan untuk apa? Agar melahirkan rasa adil dalam percepatan pembangunan di Jawa Barat. Kemudian ke depan, bisakah dana alokasi umum standarnya bukan dari jumlah kabupaten, jumlah kota, jumlah desa, jumlah kelurahan? Bisakah standarnya adalah jumlah penduduk? Karena kalau pendekatannya hanya jumlah kota, jumlah kabupaten, jumlah kelurahan, maka Jawa Barat akan di bawah Jawa Tengah secara terus-menerus. Sedangkan beban residu akibat pertumbuhan industri berbatasan dengan ibu kota negara, berbatasan dengan Jakarta, itu memiliki implikasi luas dalam penanganan. Barangkali ini sebagai pengantar dari saya dalam pendekatan-pendekatan ke depan, dan ini amanah dari teman-teman di daerah. Semoga
kebuntuan-kebuntuan ini bisa dilakukan percepatan-percepatan. Karena apa? Karena daerah diperlukan upaya-upaya kita untuk melakukan perubahan-perubahan, tidak boleh secara terus-menerus dengan pola monoton seperti ini. Nah, yang terakhir misalnya hari ini daerah harus beratraksi. Misalnya penurunan di sektor alokasi irigasi di BBWS. Itu kan harus ditutup lewat provinsi karena itu kebutuhan dasar pertanian, kemudian daerah aliran sungai, dan itu berdampak pada banjir. Nah ini juga akhirnya kita banyak menutup. Kita ini dan akhirnya berbagai kegiatan di daerah itu berbagai kebutuhan di daerah yang sebenarnya itu menjadi kewenangan pusat, itu pada akhirnya juga ditutup lagi oleh daerah. Ditutup lagi oleh daerah. Ini barangkali sebagai gambaran umum saya mengucapkan terima kasih. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat. Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Bu Wamen, dalam penyusunan PP tentang desain besar penataan otonomi daerah itu mungkin tadi masukan dari Gubernur Jawa Barat dan saya kira nanti yang lain juga bisa memberi masukan. Itu penting untuk kita bikin formula. Selama ini kan ada gairah yang besar untuk menghadirkan daerah otonomi baru, pemekaran. Tapi nomenklatur penggabungan dalam Undang-Undang Pemda, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 itu nggak pernah kita gunakan. Kita mekar terus, gabungnya nggak pernah. Nah, gabung selama ini selalu dikonotasikan dengan kabupaten yang ada gabung ke kabupaten yang lain. Itu kan ekstrim. Tapi pendekatannya bisa jadi beberapa kecamatan di sekitar daerah otonomi itu gabung karena daerahnya dekat. Tadi misalnya, ini kota Sukabumi, ini kabupaten Sukabumi. Kecamatan-kecamatan yang dekat dengan kota Sukabumi, di kabupaten Sukabumi itu gabung ke sini. Kan gitu. Nah, formula-formula ini menurut saya itu penting. Kami sekarang sedang meminta Kemendagri, Pak Gubernur, para gubernur untuk menyusun PP itu. Karena itu menjadi formula kita untuk nanti menentukan bagaimana desain penataan daerah di Indonesia ke depan. Pimpinan, ada satu lagi yang ini menjadi kegelisahan. Adalah PPh 21, Pak. PPh 21 itu dasar pembagian bagi hasilnya berdasarkan di mana dia bayar. Industri yang ada di Jawa Barat itu PPh 21-nya mayoritas di Jakarta. Sehingga dana bagi hasilnya untuk Pemda DKI pada residu industrialisasinya, resikonya, infrastruktur segala macam adalah tanggung jawab Pemda Jabar. Terima kasih, Pak. Negara nggak boleh kalah sama orang. Kan kita ngapain? Saya gini-gini ngapain? Mending tidur di rumah. Kan buat orang Bekasi. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud menyebut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten saat rapat Komisi 2 DPR RI, Selasa 29 April. Hal ini disampaikan Rudi saat membuka paparan kinerjanya selama menjabat sebagai Gubernur Kaltim. Namun rupanya sebutan dari Rudi Masud itu langsung dibalas oleh Deddy Mulyadi yang juga berada di ruangan. Deddy memamerkan hasil kontennya di media sosial yang berhasil menurunkan belanja iklan dari 50 miliar rupiah menjadi 3 miliar rupiah. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, disapa sebagai gubernur konten saat rapat di DPR RI. Yang menyapa adalah Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud. Sambil senyum, Rudi menyapa sejumlah gubernur yang hadir pada rapat kerja, Raker, dan rapat dengar pendapat, RDP, Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, dan sejumlah gubernur, bupati serta wali kota, disiarkan langsung melalui YouTube TV Parlemen, Selasa, 29 April 2025. Kang Deddy, Gubernur konten, mantap ini Kang Deddy ini, kata Rudi sambil tersenyum saat mendapat giliran bicara. Setelah Rudi, giliran Deddy mendapat kesempatan bicara. Politikus Gerindra itu bicara soal otonomi daerah, anggaran Kementerian Agama di daerah hingga persebaran penduduk. Di akhir kesempatan, Deddy menjawab sapaan Rudi soal gubernur konten. Deddy bersyukur dengan sebutan gubernur konten. Tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah,
ujar Dedi. Dedi pun mengungkapkan, aktivitasnya yang rajin membuat konten setiap kali bekerja turun ke masyarakat membuat irit pengeluaran Pemprov Jawa Barat. Dengan sering mengunggah kegiatannya, Dedi merasa tak perlu berikalan di media untuk menyampaikan pencapaiannya. Dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan, jelasnya. Dedi bahkan menyebutkan, anggaran iklan yang berhasil diirit mencapai 47 miliar rupiah. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerja sama medianya 50 miliar rupiah. Sekarang cukup 3 miliar rupiah, viral terus, ujarnya tersenyum. Seperti diketahui, Dedi Mulyadi memang rajin membuat konten seputar kegiatannya sebagai Gubernur Jawa Barat. Sebelum menjabat Jabar 1 pun, Dedi memang sudah akrab dengan dunia perkontenan. Ia mengunggah video panjang pada akun YouTube-nya, Kang Dedi Mulyadi Channel. Subscribernya mencapai 6,77 juta akun. Dalam sehari, pria yang karib dengan pakaian serba putih itu bisa mengunggah lebih dari 1 video. Sedangkan potongan videonya diunggah ke akun Instagramnya, Dedi Mulyadi 71. Di Instagram, Dedi sudah memiliki 3 juta pengikut. Isi konten Dedi Mulyadi bervariasi, dari mulai soal permasalahan yang pelik seperti pembongkaran tempat wisata di Puncak, Bogor hingga yang terkini, soal siswa SMP yang mengeluh berangkat sekolah jalan kaki. Baik, pimpinan yang saya hormati, kita langsung saja. Kita tahu bahwa daerah-daerah hari ini mengalami penurunan dana alokasi. Bahkan ada beberapa daerah yang hampir tidak lagi memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pembangunannya karena dihabiskan untuk belanja pegawai. Ada pengangkatan P3K memiliki implikasi terhadap terkurasnya dana alokasi pembangunan dan DAU. Kemudian yang berikutnya, setelah itu dana DAK mengalami penurunan, terutama di bidang infrastruktur. Ini memiliki implikasi yang cukup luas terhadap kinerja pembangunan di setiap daerah. Kalau data-datanya kita sudah sampaikan lah, nanti tinggal dilihat. Nah, seluruh problem itu menurut saya harus segera diselesaikan dalam kerangka kerja, dalam rekrutmen kepegawaian P3K yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh daerah. Saya berikan contoh misalnya, tidak semua menurut saya seleksi untuk P3K atau ASN itu harus melalui pendekatan seleksi digital. Kenapa? Karena ada beberapa spesifikasi pekerjaan yang itu tidak perlu digitalisasi. Sopir truk sampah itu nggak usah seleksi ASN menurut saya. Tukang sapu itu tidak usah. Tukang taman tidak usah. Tenaga office boy tidak usah. Tenaga pengamanan tuh tidak usah. Apa sih dampaknya dari rekrutmen ini? Yang pertama dari sisi rekrutmennya terjadi rekrutmen ASN dan P3K, tetapi di sisi lain kebutuhan yang dibutuhkan oleh daerah dan provinsi itu tetap dilakukan. Pada akhirnya ngangkat lagi melalui outsourcing. Ini pertama pendekatan. Kemudian yang kedua, bahwa BUMD pasti kualifikasinya nanti data disampaikan, ada sehat, ada dalam kategori sehat banget, ada yang dalam kategori tidak sehat. Yang tidak sehat kami lagi lakukan audit investigatif, kemudian nanti akan dilakukan 2 pilihan, diteruskan atau ditutup. Nah, problem dari BUMD itu di daerah itu satu saja, BUMD diisi oleh tim sukses. Itu problemnya, sehingga profesionalismenya dikesampingkan. Rambu-rambu ini harus segera dibangun dengan baik. Terus kemudian yang berikutnya, ini Jawa Barat. Jawa Barat ini provinsi menurut saya paling aneh. Jumlah penduduknya hampir 50 juta, terbesar di Indonesia. Tetapi jumlah desanya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kelurahannya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kecamatannya kecil dibanding Jawa Tengah. Sehingga desa di Jawa Barat ada yang menanggung penduduk satu desa 150.000. Nah, komposisi dana desa itu pendekatannya tidak seperti itu. Tetap saja pendekatan-pendekatan normatif daerah. Ini yang harus segera dilakukan evaluasi. Ini. Dan kemudian yang berikutnya adalah sudah juga semestinya Komisi 2 memelopori daerah desa yang sudah berubah karakternya menjadi kelurahan karena pertumbuhan industri. Harus segera dibuat kelurahan, tidak desa lagi. Karena pendekatan kewilayahan sudah tidak relevan lagi dengan jumlah penduduk yang tidak monokultur, yang sudah plural. Yang perlu dilakukan pendekatan birokratif bukan berdasarkan pendekatan politik. Ini yang harus dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah daerah menanggung beban apa lagi? Instansi vertikal seperti Kementerian Agama itu kewenangannya banyak banget. Ngurus madrasah diniyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, masjid, pondok pesantren, tapi duitnya nggak bawa. Nah,
pada akhirnya kalau gubernur tidak memenuhi, kalau bupati tidak memenuhi kebutuhannya, maka nanti akan dibenturkan dengan isu agama, tidak berpihak pada kepentingan umat. Padahal di satu sisi, dia masih memiliki kewajiban-kewajiban terhadap sekolah SD negerinya masih roboh, SMP negerinya masih roboh, SMA negerinya masih roboh. Nah problem seperti ini kalau dibawa ke wilayah politik DPR, maka kita akan mendominasi kepentingan ini dibanding kepentingan internal kita, yang menjadi kewajiban dasar kita. Untuk itu nanti ke depan Kementerian Agama harus jelas. Kalau dia mengatakan bahwa masjid tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah diniyah tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah sanawiyah Kementerian Agama, madrasah aliyah negeri Kementerian Agama, termasuk juga madrasah aliyah swasta, pesantren adalah di bawah Kementerian Agama, uang di Kementerian Agama diperbanyak agar mereka bisa mandiri. Sehingga fiskal kabupaten, fiskal kota, fiskal provinsi sangat berimplikasi kuat bagi kesejahteraan publiknya dan bagi apa yang menjadi kewajiban dasarnya. Kemudian yang berikutnya adalah, ini urusan otonomi di Jawa Barat, lucu. Ada kabupaten yang penduduknya 6 juta. Ada kota yang penduduknya hanya 250.000, tapi berbatasan. Saya berikan contoh misalnya, dulu di wilayah selatan, karena waktu itu ketua komisi 2-nya, itu dapilnya, Ciamis, Banjar, Pangandaran, sehingga pertumbuhan otonominya cepat. Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis. Tetapi di wilayah Bogor yang penduduk 6 juta sampai sekarang nggak berubah-ubah. Kemudian juga Kota Sukabumi berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi penduduknya banyak sekali, sedangkan Kota Sukabumi penduduknya kecil sekali. Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon. Kota Cimahi berbatasan dengan Kabupaten Bandung, berbatasan Kabupaten Barat. Kotanya kecil sekali penduduknya. Tapi di sisi lain Kabupaten Bandung penduduknya besar sekali. Fiskal ini akan lahir tidak adil. Ada kota yang mendapat alokasi relatif baik, penduduknya sedikit. Ada kabupaten yang alokasinya tidak begitu besar, penduduknya besar. Pertanyaan saya adalah ke depan bisakah dibuat inisiasi penambahan jumlah wilayah untuk sebuah wilayah? Misalnya kalau Kabupaten Sukabumi susah sekali membuat daerah otonomisasi baru, bisakah sebagian dari wilayah Kabupaten Sukabumi diintegrasikan dengan kota Sukabumi, kotanya berubah jadi kabupaten? Ini percepatan untuk apa? Agar melahirkan rasa adil dalam percepatan pembangunan di Jawa Barat. Kemudian ke depan, bisakah dana alokasi umum standarnya bukan dari jumlah kabupaten, jumlah kota, jumlah desa, jumlah kelurahan? Bisakah standarnya adalah jumlah penduduk? Karena kalau pendekatannya hanya jumlah kota, jumlah kabupaten, jumlah kelurahan, maka Jawa Barat akan di bawah Jawa Tengah secara terus-menerus. Sedangkan beban residu akibat pertumbuhan industri berbatasan dengan ibu kota negara, berbatasan dengan Jakarta, itu memiliki implikasi luas dalam penanganan. Barangkali ini sebagai pengantar dari saya dalam pendekatan-pendekatan ke depan, dan ini amanah dari teman-teman di daerah. Semoga kebuntuan-kebuntuan ini bisa dilakukan percepatan-percepatan. Karena apa? Karena daerah diperlukan upaya-upaya kita untuk melakukan perubahan-perubahan, tidak boleh secara terus-menerus dengan pola monoton seperti ini. Nah, yang terakhir misalnya hari ini daerah harus beratraksi. Misalnya penurunan di sektor alokasi irigasi di BBWS. Itu kan harus ditutup lewat provinsi, karena itu kebutuhan dasar pertanian, kemudian daerah aliran sungai, dan itu berdampak pada banjir. Nah ini juga akhirnya kita banyak menutup. Kita ini, dan akhirnya berbagai kegiatan di daerah, itu berbagai kebutuhan di daerah yang sebenarnya itu menjadi kewenangan pusat, itu pada akhirnya juga ditutup lagi oleh daerah. Ditutup lagi oleh daerah. Ini barangkali sebagai gambaran umum saya ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat. Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Bu Wamen, dalam penyusunan PP tentang desain besar penataan otonomi daerah itu mungkin tadi masukan dari Gubernur Jawa Barat dan saya kira nanti yang lain juga bisa memberi masukan. Itu penting untuk kita bikin formula
selama ini kan ada gairah yang besar untuk menghadirkan daerah otonomi baru, pemekaran. Tapi nomenklatur penggabungan dalam Undang-Undang Pemda, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 itu nggak pernah kita gunakan. Kita mekar terus, gabungnya nggak pernah. Nah, gabung selama ini selalu dikonotasikan dengan kabupaten yang ada gabung ke kabupaten yang lain. Itu kan ekstrim. Tapi pendekatannya bisa jadi beberapa kecamatan di sekitar daerah otonomi itu gabung karena daerahnya dekat. Tadi misalnya, ini kota Sukabumi, ini kabupaten Sukabumi. Kecamatan-kecamatan yang dekat dengan kota Sukabumi, di kabupaten Sukabumi itu gabung ke sini, kan gitu. Nah, formula-formula ini menurut saya itu penting. Kami sekarang sedang meminta Kemendagri, Pak Gubernur, para gubernur, untuk menyusun PP itu. Karena itu menjadi formula kita untuk nanti menentukan bagaimana desain penataan daerah di Indonesia ke depan. Pimpinan, ada satu lagi yang ini menjadi kegelisahan. Adalah PPh 21, Pak. PPh 21 itu dasar pembagian bagi hasilnya berdasarkan di mana dia bayar. Industri yang ada di Jawa Barat itu PPh 21-nya mayoritas di Jakarta. Sehingga dana bagi hasilnya untuk Pemda DKI pada residu industrialisasinya, resikonya, infrastruktur segala macam adalah tanggung jawab Pemda Jabar. Terima kasih, Pak. Negara nggak boleh kalah sama orang. Kan kita ngapain? Saya gini-gini ngapain? Mending tidur di rumah. Kan buat orang Bekasi. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud menyebut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten saat rapat Komisi 2 DPR RI, Selasa 29 April. Hal ini disampaikan Rudi saat membuka paparan kinerjanya selama menjabat sebagai Gubernur Kaltim. Namun rupanya sebutan dari Rudi Masud itu langsung dibalas oleh Deddy Mulyadi yang juga berada di ruangan. Deddy memamerkan hasil kontennya di media sosial yang berhasil menurunkan belanja iklan dari 50 miliar rupiah menjadi 3 miliar rupiah. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, disapa sebagai gubernur konten saat rapat di DPR RI. Yang menyapa adalah Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud. Sambil senyum, Rudi menyapa sejumlah gubernur yang hadir pada rapat kerja, raker, dan rapat dengar pendapat, RDP, Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, dan sejumlah gubernur, bupati serta wali kota, disiarkan langsung melalui YouTube TV Parlemen, Selasa, 29 April 2025. Kang Deddy, Gubernur konten, mantap ini Kang Deddy ini, kata Rudi sambil tersenyum saat mendapat giliran bicara. Setelah Rudi, giliran Deddy mendapat kesempatan bicara. Politikus Gerindra itu bicara soal otonomi daerah, anggaran Kementerian Agama di daerah hingga persebaran penduduk. Di akhir kesempatan, Deddy menjawab sapaan Rudi soal gubernur konten. Deddy bersyukur dengan sebutan gubernur konten. Tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah, ujar Deddy. Deddy pun mengungkapkan, aktivitasnya yang rajin membuat konten setiap kali bekerja turun ke masyarakat membuat irit pengeluaran Pemprov Jawa Barat. Dengan sering mengunggah kegiatannya, Deddy merasa tak perlu berikalan di media untuk menyampaikan pencapaiannya. Dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan, jelasnya. Deddy bahkan menyebutkan, anggaran iklan yang berhasil diirit mencapai 47 miliar rupiah. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerja sama medianya 50 miliar rupiah. Sekarang cukup 3 miliar rupiah, viral terus, ujarnya tersenyum. Seperti diketahui, Deddy Mulyadi memang rajin membuat konten seputar kegiatannya sebagai Gubernur Jawa Barat. Sebelum menjabat Jabar 1 pun, Deddy memang sudah akrab dengan dunia perkontenan. Ia mengunggah video panjang pada akun YouTube-nya, Kang Deddy Mulyadi Channel. Subscribernya mencapai 6,77 juta akun. Dalam sehari, pria yang karib dengan pakaian serba putih itu bisa mengunggah lebih dari satu video. Sedangkan potongan videonya diunggah ke akun Instagram-nya, Deddy Mulyadi 71. Di Instagram, Deddy sudah memiliki 3 juta pengikut. Isi konten Deddy Mulyadi bervariasi, dari mulai soal permasalahan yang pelik seperti pembongkaran tempat wisata di Puncak, Bogor hingga yang terkini, soal siswa SMP yang mengeluh berangkat sekolah jalan kaki. Baik, pimpinan yang saya hormati, kita langsung saja. Kita tahu bahwa daerah-daerah hari ini mengalami penurunan dana alokasi.
Bahkan ada beberapa daerah yang hampir tidak lagi memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pembangunannya karena dihabiskan untuk belanja pegawai. Ada pengangkatan P3K memiliki implikasi terhadap terkurasnya dana alokasi pembangunan dan DAU. Kemudian yang berikutnya, setelah itu dana DAK mengalami penurunan, terutama di bidang infrastruktur. Ini memiliki implikasi yang cukup luas terhadap kinerja pembangunan di setiap daerah. Kalau data-datanya kita sudah sampaikan lah, nanti tinggal dilihat. Nah, seluruh problem itu menurut saya harus segera diselesaikan dalam kerangka kerja, dalam rekrutmen kepegawaian P3K yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh daerah. Saya berikan contoh misalnya, tidak semua menurut saya seleksi untuk P3K atau ASN itu harus melalui pendekatan seleksi digital. Kenapa? Karena ada beberapa spesifikasi pekerjaan yang itu tidak perlu digitalisasi. Sopir truk sampah itu nggak usah seleksi ASN menurut saya. Tukang sapu itu tidak usah. Tukang taman tidak usah. Tenaga office boy tidak usah, tenaga pengamanan tuh tidak usah. Apa sih dampaknya dari rekrutmen ini? Yang pertama dari sisi rekrutmennya terjadi rekrutmen ASN dan P3K, tetapi di sisi lain kebutuhan yang dibutuhkan oleh daerah dan provinsi itu tetap dilakukan. Pada akhirnya ngangkat lagi melalui outsourcing. Ini pertama pendekatan. Kemudian yang kedua, bahwa BUMD pasti kualifikasinya nanti data disampaikan, ada sehat, ada dalam kategori sehat banget, ada yang dalam kategori tidak sehat. Yang tidak sehat kami lagi lakukan audit investigatif, kemudian nanti akan dilakukan dua pilihan, diteruskan atau ditutup. Nah, problem dari BUMD itu di daerah itu satu saja, BUMD diisi oleh tim sukses. Itu problemnya, sehingga profesionalismenya dikesampingkan. Rambu-rambu ini harus segera dibangun dengan baik. Terus kemudian yang berikutnya, ini Jawa Barat. Jawa Barat ini provinsi menurut saya paling aneh. Jumlah penduduknya hampir 50 juta, terbesar di Indonesia. Tetapi jumlah desanya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kelurahannya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kecamatannya kecil dibanding Jawa Tengah. Sehingga desa di Jawa Barat ada yang menanggung penduduk satu desa 150.000. Nah, komposisi dana desa itu pendekatannya tidak seperti itu. Tetap saja pendekatan-pendekatan normatif daerah. Ini yang harus segera dilakukan evaluasi. Ini. Dan kemudian yang berikutnya adalah sudah juga semestinya Komisi 2 memelopori daerah desa yang sudah berubah karakternya menjadi kelurahan karena pertumbuhan industri, harus segera dibuat kelurahan tidak desa lagi. Karena pendekatan kewilayahan sudah tidak relevan lagi dengan jumlah penduduk yang tidak monokultur, yang sudah plural. Yang perlu dilakukan pendekatan birokratif bukan berdasarkan pendekatan politik. Ini yang harus dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah daerah menanggung beban apa lagi? Instansi vertikal seperti Kementerian Agama itu kewenangannya banyak banget. Ngurus madrasah diniyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, masjid, pondok pesantren, tapi duitnya nggak bawa. Nah, pada akhirnya kalau gubernur tidak memenuhi, kalau bupati tidak memenuhi kebutuhannya, maka nanti akan dibenturkan dengan isu agama, tidak berpihak pada kepentingan umat. Padahal di satu sisi, dia masih memiliki kewajiban-kewajiban terhadap sekolah SD negerinya masih roboh, SMP negerinya masih roboh, SMA negerinya masih roboh. Nah, problem seperti ini kalau dibawa ke wilayah politik DPR, maka kita akan mendominasi kepentingan ini dibanding kepentingan internal kita, yang menjadi kewajiban dasar kita. Untuk itu nanti ke depan Kementerian Agama harus jelas. Kalau dia mengatakan bahwa masjid tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah diniyah tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah sanawiyah Kementerian Agama, madrasah aliyah negeri Kementerian Agama, termasuk juga madrasah aliyah swasta, pesantren adalah di bawah Kementerian Agama, uang di Kementerian Agama diperbanyak agar mereka bisa mandiri. Sehingga fiskal kabupaten, fiskal kota, fiskal provinsi sangat berimplikasi kuat bagi kesejahteraan publiknya dan bagi apa yang menjadi kewajiban dasarnya. Kemudian yang berikutnya adalah, ini urusan otonomi di Jawa Barat, lucu. Ada kabupaten yang penduduknya 6 juta. Ada kota yang penduduknya hanya 250.000 tapi berbatasan. Saya berikan contoh misalnya, dulu di wilayah selatan, karena waktu itu ketua komisi 2-nya, itu dapilnya, Ciamis, Banjar, Pangandaran, sehingga pertumbuhan otonominya cepat. Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis.
Tetapi di wilayah Bogor yang penduduk 6 juta sampai sekarang nggak berubah-ubah. Kemudian juga kota Sukabumi berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi penduduknya banyak sekali, sedangkan kota Sukabumi penduduknya kecil sekali. Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon. Kota Cimahi berbatasan dengan Kabupaten Bandung, berbatasan Kabupaten Barat. Kotanya kecil sekali penduduknya. Tapi di sisi lain Kabupaten Bandung penduduknya besar sekali. Fiskal ini akan lahir tidak adil. Ada kota yang mendapat alokasi relatif baik, penduduknya sedikit. Ada kabupaten yang alokasinya tidak begitu besar, penduduknya besar. Pertanyaan saya adalah ke depan bisakah dibuat inisiasi penambahan jumlah wilayah untuk sebuah wilayah? Misalnya kalau Kabupaten Sukabumi susah sekali membuat daerah otonomisasi baru, bisakah sebagian dari wilayah Kabupaten Sukabumi diintegrasikan dengan kota Sukabumi, kotanya berubah jadi kabupaten? Ini percepatan untuk apa? Agar melahirkan rasa adil dalam percepatan pembangunan di Jawa Barat. Kemudian ke depan, bisakah dana alokasi umum standarnya bukan dari jumlah kabupaten, jumlah kota, jumlah desa, jumlah kelurahan? Bisakah standarnya adalah jumlah penduduk? Karena kalau pendekatannya hanya jumlah kota, jumlah kabupaten, jumlah kelurahan, maka Jawa Barat akan di bawah Jawa Tengah secara terus-menerus. Sedangkan beban residu akibat pertumbuhan industri berbatasan dengan ibu kota negara, berbatasan dengan Jakarta, itu memiliki implikasi luas dalam penanganan. Barangkali ini sebagai pengantar dari saya dalam pendekatan-pendekatan ke depan, dan ini amanah dari teman-teman di daerah. Semoga kebuntuan-kebuntuan ini bisa dilakukan percepatan-percepatan. Karena apa? Karena daerah diperlukan upaya-upaya kita untuk melakukan perubahan-perubahan, tidak boleh secara terus-menerus dengan pola monoton seperti ini. Nah, yang terakhir misalnya hari ini daerah harus beratraksi. Misalnya penurunan di sektor alokasi irigasi di BBWS. Itu kan harus ditutup lewat provinsi, karena itu kebutuhan dasar pertanian, kemudian daerah aliran sungai, dan itu berdampak pada banjir. Nah ini juga akhirnya kita banyak menutup. Kita ini, dan akhirnya berbagai kegiatan di daerah, itu berbagai kebutuhan di daerah yang sebenarnya itu menjadi kewenangan pusat, itu pada akhirnya juga ditutup lagi oleh daerah. Ditutup lagi oleh daerah. Ini barangkali sebagai gambaran umum saya ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat. Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Bu Wamen, dalam penyusunan PP tentang desain besar penataan otonomi daerah itu mungkin tadi masukan dari Gubernur Jawa Barat dan saya kira nanti yang lain juga bisa memberi masukan. Itu penting untuk kita bikin formula. Selama ini kan ada gairah yang besar untuk menghadirkan daerah otonomi baru, pemekaran. Tapi nomenklatur penggabungan dalam Undang-Undang Pemda, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 itu nggak pernah kita gunakan. Kita mekar terus, gabungnya nggak pernah. Nah, gabung selama ini selalu dikonotasikan dengan kabupaten yang ada gabung ke kabupaten yang lain. Itu kan ekstrim. Tapi pendekatannya bisa jadi beberapa kecamatan di sekitar daerah otonomi itu gabung karena daerahnya dekat. Tadi misalnya, ini kota Sukabumi, ini kabupaten Sukabumi. Kecamatan-kecamatan yang dekat dengan kota Sukabumi, di kabupaten Sukabumi itu gabung ke sini. Kan gitu. Nah, formula-formula ini menurut saya itu penting. Kami sekarang sedang meminta Kemendagri, Pak Gubernur, para gubernur untuk menyusun PP itu. Karena itu menjadi formula kita untuk nanti menentukan bagaimana desain penataan daerah di Indonesia ke depan. Pimpinan, ada satu lagi yang ini menjadi kegelisahan. Adalah PPh 21, Pak. PPh 21 itu dasar pembagian bagi hasilnya berdasarkan di mana dia bayar. Industri yang ada di Jawa Barat itu PPh 21-nya mayoritas di Jakarta. Sehingga dana bagi hasilnya untuk Pemda DKI pada residu industrialisasinya, resikonya, infrastruktur segala macam adalah tanggung jawab Pemda Jabar. Terima kasih, Pak.
Negara nggak boleh kalah sama orang. Kan kita ngapain? Saya gini-gini ngapain? Mending tidur di rumah. Kan buat orang Bekasi. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud menyebut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten saat rapat Komisi 2 DPR RI, Selasa 29 April. Hal ini disampaikan Rudi saat membuka paparan kinerjanya selama menjabat sebagai Gubernur Kaltim. Namun rupanya sebutan dari Rudi Masud itu langsung dibalas oleh Deddy Mulyadi yang juga berada di ruangan. Deddy memamerkan hasil kontennya di media sosial yang berhasil menurunkan belanja iklan dari 50 miliar rupiah menjadi 3 miliar rupiah. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, disapa sebagai gubernur konten saat rapat di DPR RI. Yang menyapa adalah Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud. Sambil senyum, Rudi menyapa sejumlah gubernur yang hadir pada rapat kerja, Raker, dan rapat dengar pendapat, RDP, Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, dan sejumlah gubernur, bupati serta wali kota, disiarkan langsung melalui YouTube TV Parlemen, Selasa, 29 April 2025. Kang Deddy, Gubernur konten, mantap ini Kang Deddy ini, kata Rudi sambil tersenyum saat mendapat giliran bicara. Setelah Rudi, giliran Deddy mendapat kesempatan bicara. Politikus Gerindra itu bicara soal otonomi daerah, anggaran Kementerian Agama di daerah hingga persebaran penduduk. Di akhir kesempatan, Deddy menjawab sapaan Rudi soal gubernur konten. Deddy bersyukur dengan sebutan gubernur konten. Tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah, ujar Deddy. Deddy pun mengungkapkan, aktivitasnya yang rajin membuat konten setiap kali bekerja turun ke masyarakat membuat irit pengeluaran Pemprov Jawa Barat. Dengan sering mengunggah kegiatannya, Deddy merasa tak perlu berikalan di media untuk menyampaikan pencapaiannya. Dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan, jelasnya. Deddy bahkan menyebutkan, anggaran iklan yang berhasil diirit mencapai 47 miliar rupiah. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerja sama medianya 50 miliar rupiah. Sekarang cukup 3 miliar rupiah, viral terus, ujarnya tersenyum. Seperti diketahui, Deddy Mulyadi memang rajin membuat konten seputar kegiatannya sebagai Gubernur Jawa Barat. Sebelum menjabat Jabar 1 pun, Deddy memang sudah akrab dengan dunia perkontenan. Ia mengunggah video panjang pada akun YouTube-nya, Kang Deddy Mulyadi Channel. Subscribernya mencapai 6,77 juta akun. Dalam sehari, pria yang karib dengan pakaian serba putih itu bisa mengunggah lebih dari 1 video. Sedangkan potongan videonya diunggah ke akun Instagramnya, Deddy Mulyadi 71. Di Instagram, Deddy sudah memiliki 3 juta pengikut. Isi konten Deddy Mulyadi bervariasi, dari mulai soal permasalahan yang pelik seperti pembongkaran tempat wisata di Puncak, Bogor hingga yang terkini, soal siswa SMP yang mengeluh berangkat sekolah jalan kaki. Baik, pimpinan yang saya hormati, kita langsung saja. Kita tahu bahwa daerah-daerah hari ini mengalami penurunan dana alokasi. Bahkan ada beberapa daerah yang hampir tidak lagi memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pembangunannya karena dihabiskan untuk belanja pegawai. Ada pengangkatan P3K memiliki implikasi terhadap terkurasnya dana alokasi pembangunan dan DAU. Kemudian yang berikutnya, setelah itu dana DAK mengalami penurunan, terutama di bidang infrastruktur. Ini memiliki implikasi yang cukup luas terhadap kinerja pembangunan di setiap daerah. Kalau data-datanya kita sudah sampaikan lah, nanti tinggal dilihat. Nah, seluruh problem itu menurut saya harus segera diselesaikan dalam kerangka kerja, dalam rekrutmen kepegawaian P3K yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh daerah. Saya berikan contoh misalnya, tidak semua menurut saya seleksi untuk P3K atau ASN itu harus melalui pendekatan seleksi digital. Kenapa? Karena ada beberapa spesifikasi pekerjaan yang itu tidak perlu digitalisasi. Sopir truk sampah itu nggak usah seleksi ASN menurut saya. Tukang sapu itu tidak usah. Tukang taman tidak usah. Tenaga office boy tidak usah, tenaga pengamanan tuh tidak usah. Apa sih dampaknya dari rekrutmen ini? Yang pertama dari sisi rekrutmennya terjadi rekrutmen ASN dan P3K, tetapi di sisi lain kebutuhan yang dibutuhkan oleh daerah dan provinsi itu tetap dilakukan. Pada akhirnya ngangkat lagi melalui outsourcing. Ini pertama pendekatan. Kemudian yang kedua, bahwa BUMD pasti kualifikasinya nanti data disampaikan, ada sehat, ada dalam kategori sehat banget, ada yang dalam kategori tidak sehat. Yang tidak sehat kami lagi lakukan audit investigatif, kemudian nanti akan dilakukan 2 pilihan, diteruskan atau ditutup.
Nah, problem dari BUMD itu di daerah itu satu saja. BUMD diisi oleh tim sukses. Itu problemnya. Sehingga profesionalismenya dikesampingkan. Rambu-rambu ini harus segera dibangun dengan baik. Terus kemudian yang berikutnya, ini Jawa Barat. Jawa Barat ini provinsi menurut saya paling aneh. Jumlah penduduknya hampir 50 juta, terbesar di Indonesia. Tetapi jumlah desanya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kelurahannya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kecamatannya kecil dibanding Jawa Tengah, sehingga desa di Jawa Barat ada yang menanggung penduduk satu desa 150.000. Nah, komposisi dana desa itu pendekatannya tidak seperti itu. Tetap saja pendekatan-pendekatan normatif daerah. Ini yang harus segera dilakukan evaluasi. Ini. Dan kemudian yang berikutnya adalah sudah juga semestinya Komisi 2 memelopori daerah-daerah desa yang sudah berubah karakternya menjadi kelurahan karena pertumbuhan industri, harus segera dibuat kelurahan tidak desa lagi. Karena pendekatan kewilayahan sudah tidak relevan lagi dengan jumlah penduduk yang tidak monokultur, yang sudah plural. Yang perlu dilakukan pendekatan birokratif bukan berdasarkan pendekatan politik. Ini yang harus dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah daerah menanggung beban apalagi instansi vertikal seperti Kementerian Agama itu kewenangannya banyak banget, ngurus madrasah diniyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, masjid, pondok pesantren, tapi duitnya nggak bawa. Nah, pada akhirnya kalau gubernur tidak memenuhi, kalau bupati tidak memenuhi kebutuhannya, maka nanti akan dibenturkan dengan isu agama, tidak berpihak pada kepentingan umat. Padahal di satu sisi, dia masih memiliki kewajiban-kewajiban terhadap sekolah SD negerinya masih roboh, SMP negerinya masih roboh, SMA negerinya masih roboh. Nah, problem seperti ini kalau dibawa ke wilayah politik DPR, maka kita akan mendominasi kepentingan ini dibanding kepentingan internal kita, yang menjadi kewajiban dasar kita. Untuk itu nanti ke depan Kementerian Agama harus jelas. Kalau dia mengatakan bahwa masjid tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah diniyah tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah sanawiyah Kementerian Agama, madrasah aliyah negeri Kementerian Agama, termasuk juga madrasah aliyah swasta, pesantren adalah di bawah Kementerian Agama, uang di Kementerian Agama diperbanyak agar mereka bisa mandiri. Sehingga fiskal kabupaten, fiskal kota, fiskal provinsi sangat berimplikasi kuat bagi kesejahteraan publiknya dan bagi apa yang menjadi kewajiban dasarnya. Kemudian yang berikutnya adalah, ini urusan otonomi di Jawa Barat, lucu. Ada kabupaten yang penduduknya 6 juta. Ada kota yang penduduknya hanya 250.000 tapi berbatasan. Saya berikan contoh misalnya, dulu di wilayah selatan, karena waktu itu ketua komisi 2-nya, itu dapilnya, Ciamis, Banjar, Pangandaran, sehingga pertumbuhan otonominya cepat. Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis. Tetapi di wilayah Bogor yang penduduk 6 juta sampai sekarang nggak berubah-ubah. Kemudian juga Kota Sukabumi berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi penduduknya banyak sekali, sedangkan Kota Sukabumi penduduknya kecil sekali. Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon. Kota Cimahi berbatasan dengan Kabupaten Bandung, berbatasan Kabupaten Barat. Kotanya kecil sekali penduduknya. Tapi di sisi lain Kabupaten Bandung penduduknya besar sekali. Fiskal ini akan lahir tidak adil. Ada kota yang mendapat alokasi relatif baik, penduduknya sedikit. Ada kabupaten yang alokasinya tidak begitu besar, penduduknya besar. Pertanyaan saya adalah ke depan bisakah dibuat inisiasi penambahan jumlah wilayah untuk sebuah wilayah? Misalnya kalau Kabupaten Sukabumi susah sekali membuat daerah otonomisasi baru, bisakah sebagian dari wilayah Kabupaten Sukabumi diintegrasikan dengan kota Sukabumi, kotanya berubah jadi kabupaten? Ini percepatan untuk apa? Agar melahirkan rasa adil dalam percepatan pembangunan di Jawa Barat. Kemudian ke depan, bisakah dana alokasi umum standarnya bukan dari jumlah kabupaten, jumlah kota, jumlah desa, jumlah kelurahan? Bisakah standarnya adalah jumlah penduduk? Karena kalau pendekatannya hanya jumlah kota, jumlah kabupaten, jumlah kelurahan, maka Jawa Barat akan dibawa Jawa Tengah secara terus-menerus. Sedangkan beban residu akibat pertumbuhan industri berbatasan dengan ibu kota negara, berbatasan dengan Jakarta, itu memiliki implikasi luas dalam penanganan. Barangkali ini sebagai pengantar dari saya dalam pendekatan-pendekatan ke depan, dan ini amanah dari teman-teman di daerah. Semoga
kebuntuan-kebuntuan ini bisa dilakukan percepatan-percepatan. Karena apa? Karena daerah diperlukan upaya-upaya kita untuk melakukan perubahan-perubahan, tidak boleh secara terus-menerus dengan pola monoton seperti ini. Nah, yang terakhir misalnya hari ini daerah harus beratraksi. Misalnya penurunan di sektor alokasi irigasi di BBWS. Itu kan harus ditutup lewat provinsi karena itu kebutuhan dasar pertanian, kemudian daerah aliran sungai, dan itu berdampak pada banjir. Nah ini juga akhirnya kita banyak menutup. Kita ini dan akhirnya berbagai kegiatan di daerah itu berbagai kebutuhan di daerah yang sebenarnya itu menjadi kewenangan pusat, itu pada akhirnya juga ditutup lagi oleh daerah. Ditutup lagi oleh daerah. Ini barangkali sebagai gambaran umum saya ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat. Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Bu Wamen, dalam penyusunan PP tentang desain besar penataan otonomi daerah itu mungkin tadi masukan dari Gubernur Jawa Barat dan saya kira nanti yang lain juga bisa memberi masukan. Itu penting untuk kita bikin formula. Selama ini kan ada gairah yang besar untuk menghadirkan daerah otonomi baru, pemekaran. Tapi nomenklatur penggabungan dalam Undang-Undang Pemda, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 itu nggak pernah kita gunakan. Kita mekar terus, gabungnya nggak pernah. Nah, gabung selama ini selalu dikonotasikan dengan kabupaten yang ada gabung ke kabupaten yang lain. Itu kan ekstrim. Tapi pendekatannya bisa jadi beberapa kecamatan di sekitar daerah otonomi itu gabung karena daerahnya dekat. Tadi misalnya, ini kota Sukabumi, ini kabupaten Sukabumi. Kecamatan-kecamatan yang dekat dengan kota Sukabumi, di kabupaten Sukabumi itu gabung ke sini. Kan gitu. Nah, formula-formula ini menurut saya itu penting. Kami sekarang sedang meminta Kemendagri, Pak Gubernur, para gubernur untuk menyusun PP itu. Karena itu menjadi formula kita untuk nanti menentukan bagaimana desain penataan daerah di Indonesia ke depan. Pimpinan, ada satu lagi yang ini menjadi kegelisahan. Adalah PPh 21, Pak. PPh 21 itu dasar pembagian bagi hasilnya berdasarkan di mana dia bayar. Industri yang ada di Jawa Barat itu PPh 21-nya mayoritas di Jakarta. Sehingga dana bagi hasilnya untuk Pemda DKI pada residu industrialisasinya, resikonya, infrastruktur segala macam adalah tanggung jawab Pemda Jabar. Terima kasih, Pak. Negara nggak boleh kalah sama orang. Kan kita ngapain? Saya gini-gini ngapain? Mending tidur di rumah. Kan buat orang Bekasi. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud menyebut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten saat rapat Komisi 2 DPR RI, Selasa 29 April. Hal ini disampaikan Rudi saat membuka paparan kinerjanya selama menjabat sebagai Gubernur Kaltim. Namun rupanya sebutan dari Rudi Masud itu langsung dibalas oleh Deddy Mulyadi yang juga berada di ruangan. Deddy memamerkan hasil kontennya di media sosial yang berhasil menurunkan belanja iklan dari 50 miliar rupiah menjadi 3 miliar rupiah. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, disapa sebagai gubernur konten saat rapat di DPR RI. Yang menyapa adalah Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud. Sambil senyum, Rudi menyapa sejumlah gubernur yang hadir pada rapat kerja, Raker, dan rapat dengar pendapat, RDP, Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, dan sejumlah gubernur, bupati serta wali kota, disiarkan langsung melalui YouTube TV Parlemen, Selasa, 29 April 2025. Kang Deddy, gubernur konten, mantap ini Kang Deddy ini, kata Rudi sambil tersenyum saat mendapat giliran bicara. Setelah Rudi, giliran Deddy mendapat kesempatan bicara. Politikus Gerindra itu bicara soal otonomi daerah, anggaran Kementerian Agama di daerah hingga persebaran penduduk. Di akhir kesempatan, Deddy menjawab sapaan Rudi soal gubernur konten. Deddy bersyukur dengan sebutan gubernur konten. Tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah,
ujar Dedi. Dedi pun mengungkapkan, aktivitasnya yang rajin membuat konten setiap kali bekerja turun ke masyarakat membuat irit pengeluaran Pemprov Jawa Barat. Dengan sering mengunggah kegiatannya, Dedi merasa tak perlu berikalan di media untuk menyampaikan pencapaiannya. Dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan, jelasnya. Dedi bahkan menyebutkan, anggaran iklan yang berhasil diirit mencapai 47 miliar rupiah. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerja sama medianya 50 miliar rupiah. Sekarang cukup 3 miliar rupiah, viral terus, ujarnya tersenyum. Seperti diketahui, Dedi Mulyadi memang rajin membuat konten seputar kegiatannya sebagai Gubernur Jawa Barat. Sebelum menjabat Jabar 1 pun, Dedi memang sudah akrab dengan dunia perkontenan. Ia mengunggah video panjang pada akun YouTube-nya, Kang Dedi Mulyadi Channel. Subscribernya mencapai 6,77 juta akun. Dalam sehari, pria yang karib dengan pakaian serba putih itu bisa mengunggah lebih dari 1 video. Sedangkan potongan videonya diunggah ke akun Instagramnya, Dedi Mulyadi 71. Di Instagram, Dedi sudah memiliki 3 juta pengikut. Isi konten Dedi Mulyadi bervariasi, dari mulai soal permasalahan yang pelik seperti pembongkaran tempat wisata di Puncak, Bogor hingga yang terkini, soal siswa SMP yang mengeluh berangkat sekolah jalan kaki. Baik, pimpinan yang saya hormati, kita langsung saja. Kita tahu bahwa daerah-daerah hari ini mengalami penurunan dana alokasi. Bahkan ada beberapa daerah yang hampir tidak lagi memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pembangunannya karena dihabiskan untuk belanja pegawai. Ada pengangkatan P3K memiliki implikasi terhadap terkurasnya dana alokasi pembangunan dan DAU. Kemudian yang berikutnya, setelah itu dana DAK mengalami penurunan, terutama di bidang infrastruktur. Ini memiliki implikasi yang cukup luas terhadap kinerja pembangunan di setiap daerah. Kalau data-datanya kita sudah sampaikan lah, nanti tinggal dilihat. Nah, seluruh problem itu menurut saya harus segera diselesaikan dalam kerangka kerja, dalam rekrutmen kepegawaian P3K yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh daerah. Saya berikan contoh misalnya, tidak semua menurut saya seleksi untuk P3K atau ASN itu harus melalui pendekatan seleksi digital. Kenapa? Karena ada beberapa spesifikasi pekerjaan yang itu tidak perlu digitalisasi. Sopir truk sampah itu nggak usah seleksi ASN menurut saya. Tukang sapu itu tidak usah. Tukang taman tidak usah. Tenaga office boy tidak usah. Tenaga pengamanan tuh tidak usah. Apa sih dampaknya dari rekrutmen ini? Yang pertama dari sisi rekrutmennya terjadi rekrutmen ASN dan P3K, tetapi di sisi lain kebutuhan yang dibutuhkan oleh daerah dan provinsi itu tetap dilakukan. Pada akhirnya ngangkat lagi melalui outsourcing. Ini pertama pendekatan. Kemudian yang kedua, bahwa BUMD pasti kualifikasinya nanti data disampaikan, ada sehat, ada dalam kategori sehat banget, ada yang dalam kategori tidak sehat. Yang tidak sehat kami lagi lakukan audit investigatif, kemudian nanti akan dilakukan 2 pilihan, diteruskan atau ditutup. Nah, problem dari BUMD itu di daerah itu satu saja, BUMD diisi oleh tim sukses. Itu problemnya, sehingga profesionalismenya dikesampingkan. Rambu-rambu ini harus segera dibangun dengan baik. Terus kemudian yang berikutnya, ini Jawa Barat. Jawa Barat ini provinsi menurut saya paling aneh. Jumlah penduduknya hampir 50 juta, terbesar di Indonesia. Tetapi jumlah desanya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kelurahannya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kecamatannya kecil dibanding Jawa Tengah. Sehingga desa di Jawa Barat ada yang menanggung penduduk satu desa 150.000. Nah, komposisi dana desa itu pendekatannya tidak seperti itu. Tetap saja pendekatan-pendekatan normatif daerah. Ini yang harus segera dilakukan evaluasi. Ini. Dan kemudian yang berikutnya adalah sudah juga semestinya Komisi 2 memelopori daerah desa yang sudah berubah karakternya menjadi kelurahan karena pertumbuhan industri, harus segera dibuat kelurahan tidak desa lagi. Karena pendekatan kewilayahan sudah tidak relevan lagi dengan jumlah penduduk yang tidak monokultur, yang sudah plural. Yang perlu dilakukan pendekatan birokratif bukan berdasarkan pendekatan politik. Ini yang harus dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah daerah menanggung beban apa lagi? Instansi vertikal seperti Kementerian Agama itu kewenangannya banyak banget. Ngurus madrasah diniyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, masjid, pondok pesantren, tapi duitnya nggak bawa. Nah,
pada akhirnya kalau gubernur tidak memenuhi, kalau bupati tidak memenuhi kebutuhannya, maka nanti akan dibenturkan dengan isu agama, tidak berpihak pada kepentingan umat. Padahal di satu sisi, dia masih memiliki kewajiban-kewajiban terhadap sekolah SD negerinya masih roboh, SMP negerinya masih roboh, SMA negerinya masih roboh. Nah problem seperti ini kalau dibawa ke wilayah politik DPR, maka kita akan mendominasi kepentingan ini dibanding kepentingan internal kita, yang menjadi kewajiban dasar kita. Untuk itu nanti ke depan Kementerian Agama harus jelas. Kalau dia mengatakan bahwa masjid tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah diniyah tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah sanawiyah Kementerian Agama, madrasah aliyah negeri Kementerian Agama, termasuk juga madrasah aliyah swasta, pesantren adalah di bawah Kementerian Agama, uang di Kementerian Agama diperbanyak agar mereka bisa mandiri. Sehingga fiskal kabupaten, fiskal kota, fiskal provinsi sangat berimplikasi kuat bagi kesejahteraan publiknya dan bagi apa yang menjadi kewajiban dasarnya. Kemudian yang berikutnya adalah, ini urusan otonomi di Jawa Barat, lucu. Ada kabupaten yang penduduknya 6 juta. Ada kota yang penduduknya hanya 250.000, tapi berbatasan. Saya berikan contoh misalnya, dulu di wilayah selatan, karena waktu itu ketua komisi 2-nya, itu dapilnya, Ciamis, Banjar, Pangandaran, sehingga pertumbuhan otonominya cepat. Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis. Tetapi di wilayah Bogor yang penduduk 6 juta sampai sekarang nggak berubah-ubah. Kemudian juga Kota Sukabumi berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi penduduknya banyak sekali, sedangkan Kota Sukabumi penduduknya kecil sekali. Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon. Kota Cimahi berbatasan dengan Kabupaten Bandung, berbatasan Kabupaten Barat. Kotanya kecil sekali penduduknya. Tapi di sisi lain Kabupaten Bandung penduduknya besar sekali. Fiskal ini akan lahir tidak adil. Ada kota yang mendapat alokasi relatif baik, penduduknya sedikit. Ada kabupaten yang alokasinya tidak begitu besar, penduduknya besar. Pertanyaan saya adalah ke depan bisakah dibuat inisiasi penambahan jumlah wilayah untuk sebuah wilayah? Misalnya kalau Kabupaten Sukabumi susah sekali membuat daerah otonomisasi baru, bisakah sebagian dari wilayah Kabupaten Sukabumi diintegrasikan dengan kota Sukabumi, kotanya berubah jadi kabupaten? Ini percepatan untuk apa? Agar melahirkan rasa adil dalam percepatan pembangunan di Jawa Barat. Kemudian ke depan, bisakah dana alokasi umum standarnya bukan dari jumlah kabupaten, jumlah kota, jumlah desa, jumlah kelurahan? Bisakah standarnya adalah jumlah penduduk? Karena kalau pendekatannya hanya jumlah kota, jumlah kabupaten, jumlah kelurahan, maka Jawa Barat akan di bawah Jawa Tengah secara terus-menerus. Sedangkan beban residu akibat pertumbuhan industri berbatasan dengan ibu kota negara, berbatasan dengan Jakarta, itu memiliki implikasi luas dalam penanganan. Barangkali ini sebagai pengantar dari saya dalam pendekatan-pendekatan ke depan, dan ini amanah dari teman-teman di daerah. Semoga kebuntuan-kebuntuan ini bisa dilakukan percepatan-percepatan. Karena apa? Karena daerah diperlukan upaya-upaya kita untuk melakukan perubahan-perubahan, tidak boleh secara terus-menerus dengan pola monoton seperti ini. Nah, yang terakhir misalnya hari ini daerah harus beratraksi. Misalnya penurunan di sektor alokasi irigasi di BBWS. Itu kan harus ditutup lewat provinsi, karena itu kebutuhan dasar pertanian, kemudian daerah aliran sungai, dan itu berdampak pada banjir. Nah ini juga akhirnya kita banyak menutup. Kita ini, dan akhirnya berbagai kegiatan di daerah, itu berbagai kebutuhan di daerah yang sebenarnya itu menjadi kewenangan pusat, itu pada akhirnya juga ditutup lagi oleh daerah. Ditutup lagi oleh daerah. Ini barangkali sebagai gambaran umum saya ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat. Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Bu Wamen, dalam penyusunan PP tentang desain besar penataan otonomi daerah itu mungkin tadi masukan dari Gubernur Jawa Barat dan saya kira nanti yang lain juga bisa memberi masukan. Itu penting untuk kita bikin formula
selama ini kan ada gairah yang besar untuk menghadirkan daerah otonomi baru, pemekaran. Tapi nomenklatur penggabungan dalam Undang-Undang Pemda, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 itu nggak pernah kita gunakan. Kita mekar terus, gabungnya nggak pernah. Nah, gabung selama ini selalu dikonotasikan dengan kabupaten yang ada gabung ke kabupaten yang lain. Itu kan ekstrim. Tapi pendekatannya bisa jadi beberapa kecamatan di sekitar daerah otonomi itu gabung karena daerahnya dekat. Tadi misalnya, ini kota Sukabumi, ini kabupaten Sukabumi. Kecamatan-kecamatan yang dekat dengan kota Sukabumi, di kabupaten Sukabumi itu gabung ke sini, kan gitu. Nah, formula-formula ini menurut saya itu penting. Kami sekarang sedang meminta Kemendagri, Pak Gubernur, para gubernur, untuk menyusun PP itu. Karena itu menjadi formula kita untuk nanti menentukan bagaimana desain penataan daerah di Indonesia ke depan. Pimpinan, ada satu lagi yang ini menjadi kegelisahan. Adalah PPh 21, Pak. PPh 21 itu dasar pembagian bagi hasilnya berdasarkan di mana dia bayar. Industri yang ada di Jawa Barat itu PPh 21-nya mayoritas di Jakarta. Sehingga dana bagi hasilnya untuk Pemda DKI pada residu industrialisasinya, resikonya, infrastruktur segala macam adalah tanggung jawab Pemda Jabar. Terima kasih, Pak. Negara nggak boleh kalah sama orang. Kan kita ngapain? Saya gini-gini ngapain? Mending tidur di rumah. Kan buat orang Bekasi. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud menyebut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten saat rapat Komisi 2 DPR RI, Selasa 29 April. Hal ini disampaikan Rudi saat membuka paparan kinerjanya selama menjabat sebagai Gubernur Kaltim. Namun rupanya sebutan dari Rudi Masud itu langsung dibalas oleh Deddy Mulyadi yang juga berada di ruangan. Deddy memamerkan hasil kontennya di media sosial yang berhasil menurunkan belanja iklan dari 50 miliar rupiah menjadi 3 miliar rupiah. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, disapa sebagai gubernur konten saat rapat di DPR RI. Yang menyapa adalah Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud. Sambil senyum, Rudi menyapa sejumlah gubernur yang hadir pada rapat kerja, raker, dan rapat dengar pendapat, RDP, Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, dan sejumlah gubernur, bupati serta wali kota, disiarkan langsung melalui YouTube TV Parlemen, Selasa, 29 April 2025. Kang Deddy, Gubernur konten, mantap ini Kang Deddy ini, kata Rudi sambil tersenyum saat mendapat giliran bicara. Setelah Rudi, giliran Deddy mendapat kesempatan bicara. Politikus Gerindra itu bicara soal otonomi daerah, anggaran Kementerian Agama di daerah hingga persebaran penduduk. Di akhir kesempatan, Deddy menjawab sapaan Rudi soal gubernur konten. Deddy bersyukur dengan sebutan gubernur konten. Tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah, ujar Deddy. Deddy pun mengungkapkan, aktivitasnya yang rajin membuat konten setiap kali bekerja turun ke masyarakat membuat irit pengeluaran Pemprov Jawa Barat. Dengan sering mengunggah kegiatannya, Deddy merasa tak perlu berikalan di media untuk menyampaikan pencapaiannya. Dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan, jelasnya. Deddy bahkan menyebutkan, anggaran iklan yang berhasil diirit mencapai 47 miliar rupiah. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerja sama medianya 50 miliar rupiah. Sekarang cukup 3 miliar rupiah, viral terus, ujarnya tersenyum. Seperti diketahui, Deddy Mulyadi memang rajin membuat konten seputar kegiatannya sebagai Gubernur Jawa Barat. Sebelum menjabat Jabar 1 pun, Deddy memang sudah akrab dengan dunia perkontenan. Ia mengunggah video panjang pada akun YouTube-nya, Kang Deddy Mulyadi Channel. Subscribernya mencapai 6,77 juta akun. Dalam sehari, pria yang karib dengan pakaian serba putih itu bisa mengunggah lebih dari satu video. Sedangkan potongan videonya diunggah ke akun Instagram-nya, Deddy Mulyadi 71. Di Instagram, Deddy sudah memiliki 3 juta pengikut. Isi konten Deddy Mulyadi bervariasi, dari mulai soal permasalahan yang pelik seperti pembongkaran tempat wisata di Puncak, Bogor hingga yang terkini, soal siswa SMP yang mengeluh berangkat sekolah jalan kaki. Baik, pimpinan yang saya hormati, kita langsung saja. Kita tahu bahwa daerah-daerah hari ini mengalami penurunan dana alokasi.
Bahkan ada beberapa daerah yang hampir tidak lagi memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pembangunannya karena dihabiskan untuk belanja pegawai. Ada pengangkatan P3K memiliki implikasi terhadap terkurasnya dana alokasi pembangunan dan DAU. Kemudian yang berikutnya, setelah itu dana DAK mengalami penurunan, terutama di bidang infrastruktur. Ini memiliki implikasi yang cukup luas terhadap kinerja pembangunan di setiap daerah. Kalau data-datanya kita sudah sampaikan lah, nanti tinggal dilihat. Nah, seluruh problem itu menurut saya harus segera diselesaikan dalam kerangka kerja, dalam rekrutmen kepegawaian P3K yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh daerah. Saya berikan contoh misalnya, tidak semua menurut saya seleksi untuk P3K atau ASN itu harus melalui pendekatan seleksi digital. Kenapa? Karena ada beberapa spesifikasi pekerjaan yang itu tidak perlu digitalisasi. Sopir truk sampah itu nggak usah seleksi ASN menurut saya. Tukang sapu itu tidak usah. Tukang taman tidak usah. Tenaga office boy tidak usah, tenaga pengamanan tuh tidak usah. Apa sih dampaknya dari rekrutmen ini? Yang pertama dari sisi rekrutmennya terjadi rekrutmen ASN dan P3K, tetapi di sisi lain kebutuhan yang dibutuhkan oleh daerah dan provinsi itu tetap dilakukan. Pada akhirnya ngangkat lagi melalui outsourcing. Ini pertama pendekatan. Kemudian yang kedua, bahwa BUMD pasti kualifikasinya nanti data disampaikan, ada sehat, ada dalam kategori sehat banget, ada yang dalam kategori tidak sehat. Yang tidak sehat kami lagi lakukan audit investigatif, kemudian nanti akan dilakukan dua pilihan, diteruskan atau ditutup. Nah, problem dari BUMD itu di daerah itu satu saja, BUMD diisi oleh tim sukses. Itu problemnya, sehingga profesionalismenya dikesampingkan. Rambu-rambu ini harus segera dibangun dengan baik. Terus kemudian yang berikutnya, ini Jawa Barat. Jawa Barat ini provinsi menurut saya paling aneh. Jumlah penduduknya hampir 50 juta, terbesar di Indonesia. Tetapi jumlah desanya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kelurahannya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kecamatannya kecil dibanding Jawa Tengah. Sehingga desa di Jawa Barat ada yang menanggung penduduk satu desa 150.000. Nah, komposisi dana desa itu pendekatannya tidak seperti itu. Tetap saja pendekatan-pendekatan normatif daerah. Ini yang harus segera dilakukan evaluasi. Ini. Dan kemudian yang berikutnya adalah sudah juga semestinya Komisi 2 memelopori daerah desa yang sudah berubah karakternya menjadi kelurahan karena pertumbuhan industri, harus segera dibuat kelurahan tidak desa lagi. Karena pendekatan kewilayahan sudah tidak relevan lagi dengan jumlah penduduk yang tidak monokultur, yang sudah plural. Yang perlu dilakukan pendekatan birokratif bukan berdasarkan pendekatan politik. Ini yang harus dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah daerah menanggung beban apa lagi? Instansi vertikal seperti Kementerian Agama itu kewenangannya banyak banget. Ngurus madrasah diniyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, masjid, pondok pesantren, tapi duitnya nggak bawa. Nah, pada akhirnya kalau gubernur tidak memenuhi, kalau bupati tidak memenuhi kebutuhannya, maka nanti akan dibenturkan dengan isu agama, tidak berpihak pada kepentingan umat. Padahal di satu sisi, dia masih memiliki kewajiban-kewajiban terhadap sekolah SD negerinya masih roboh, SMP negerinya masih roboh, SMA negerinya masih roboh. Nah, problem seperti ini kalau dibawa ke wilayah politik DPR, maka kita akan mendominasi kepentingan ini dibanding kepentingan internal kita, yang menjadi kewajiban dasar kita. Untuk itu nanti ke depan Kementerian Agama harus jelas. Kalau dia mengatakan bahwa masjid tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah diniyah tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah sanawiyah Kementerian Agama, madrasah aliyah negeri Kementerian Agama, termasuk juga madrasah aliyah swasta, pesantren adalah di bawah Kementerian Agama, uang di Kementerian Agama diperbanyak agar mereka bisa mandiri. Sehingga fiskal kabupaten, fiskal kota, fiskal provinsi sangat berimplikasi kuat bagi kesejahteraan publiknya dan bagi apa yang menjadi kewajiban dasarnya. Kemudian yang berikutnya adalah, ini urusan otonomi di Jawa Barat, lucu. Ada kabupaten yang penduduknya 6 juta. Ada kota yang penduduknya hanya 250.000 tapi berbatasan. Saya berikan contoh misalnya, dulu di wilayah selatan, karena waktu itu ketua komisi 2-nya, itu dapilnya, Ciamis, Banjar, Pangandaran, sehingga pertumbuhan otonominya cepat. Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis.
Tetapi di wilayah Bogor yang penduduk 6 juta sampai sekarang nggak berubah-ubah. Kemudian juga kota Sukabumi berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi penduduknya banyak sekali, sedangkan kota Sukabumi penduduknya kecil sekali. Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon. Kota Cimahi berbatasan dengan Kabupaten Bandung, berbatasan Kabupaten Barat. Kotanya kecil sekali penduduknya. Tapi di sisi lain Kabupaten Bandung penduduknya besar sekali. Fiskal ini akan lahir tidak adil. Ada kota yang mendapat alokasi relatif baik, penduduknya sedikit. Ada kabupaten yang alokasinya tidak begitu besar, penduduknya besar. Pertanyaan saya adalah ke depan bisakah dibuat inisiasi penambahan jumlah wilayah untuk sebuah wilayah? Misalnya kalau Kabupaten Sukabumi susah sekali membuat daerah otonomisasi baru, bisakah sebagian dari wilayah Kabupaten Sukabumi diintegrasikan dengan kota Sukabumi, kotanya berubah jadi kabupaten? Ini percepatan untuk apa? Agar melahirkan rasa adil dalam percepatan pembangunan di Jawa Barat. Kemudian ke depan, bisakah dana alokasi umum standarnya bukan dari jumlah kabupaten, jumlah kota, jumlah desa, jumlah kelurahan? Bisakah standarnya adalah jumlah penduduk? Karena kalau pendekatannya hanya jumlah kota, jumlah kabupaten, jumlah kelurahan, maka Jawa Barat akan di bawah Jawa Tengah secara terus-menerus. Perbatasan dengan Jakarta itu memiliki implikasi luas dalam penanganan. Barangkali ini sebagai pengantar dari saya dalam pendekatan-pendekatan ke depan, dan ini amanah dari teman-teman di daerah. Semoga kebuntuan-kebuntuan ini bisa dilakukan percepatan-percepatan. Karena apa? Karena daerah diperlukan upaya-upaya kita untuk melakukan perubahan-perubahan, tidak boleh secara terus-menerus dengan pola monoton seperti ini. Nah, yang terakhir misalnya hari ini daerah harus beratraksi. Misalnya penurunan di sektor alokasi irigasi di BBWS. Itu kan harus ditutup lewat provinsi, karena itu kebutuhan dasar pertanian, kemudian daerah aliran sungai, dan itu berdampak pada banjir. Nah ini juga akhirnya kita banyak menutup. Kita ini, dan akhirnya berbagai kegiatan di daerah, itu berbagai kebutuhan di daerah yang sebenarnya itu menjadi kewenangan pusat, itu pada akhirnya juga ditutup lagi oleh daerah. Ditutup lagi oleh daerah. Ini barangkali sebagai gambaran umum, saya ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat. Dan terakhir, tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten, alhamdulillah. Dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Bu Wamen, dalam penyusunan PP tentang desain besar penataan otonomi daerah itu mungkin tadi masukan dari Gubernur Jawa Barat, dan saya kira nanti yang lain juga bisa memberi masukan. Itu penting untuk kita bikin formula. Selama ini kan ada gairah yang besar untuk menghadirkan daerah otonomi baru, pemekaran. Tapi nomenklatur penggabungan dalam Undang-Undang Pemda, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 itu nggak pernah kita gunakan. Kita mekar terus, gabungnya nggak pernah. Nah, gabung selama ini selalu dikonotasikan dengan kabupaten yang ada gabung ke kabupaten yang lain. Itu kan ekstrim. Tapi pendekatannya bisa jadi beberapa kecamatan di sekitar daerah otonomi itu gabung karena daerahnya dekat. Tadi misalnya, ini kota Sukabumi, ini kabupaten Sukabumi. Kecamatan-kecamatan yang dekat dengan kota Sukabumi, di kabupaten Sukabumi itu gabung ke sini, kan gitu. Nah, formula-formula ini menurut saya itu penting. Kami sekarang sedang meminta Kemendagri, Pak Gubernur, para gubernur, untuk menyusun PP itu. Karena itu menjadi formula kita untuk nanti menentukan bagaimana desain penataan daerah di Indonesia ke depan. Pimpinan, ada satu lagi yang ini menjadi kegelisahan. Adalah PPh 21, Pak. PPh 21 itu dasar pembagian bagi hasilnya berdasarkan di mana dia bayar. Industri yang ada di Jawa Barat itu PPh 21-nya mayoritas di Jakarta. Sehingga dana bagi hasilnya untuk Pemda DKI pada residu industrialisasinya, resikonya, infrastruktur segala macam adalah tanggung jawab Pemda Jabar. Terima kasih, Pak.
negara nggak boleh kalah sama orang. Kan kita ngapain? Saya gini-gini ngapain? Mending tidur di rumah. Kan buat orang Bekasi. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud menyebut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten saat rapat Komisi 2 DPR RI, Selasa 29 April. Hal ini disampaikan Rudi saat membuka paparan kinerjanya selama menjabat sebagai Gubernur Kaltim. Namun rupanya sebutan dari Rudi Masud itu langsung dibalas oleh Deddy Mulyadi yang juga berada di ruangan. Deddy memamerkan hasil kontennya di media sosial yang berhasil menurunkan belanja iklan dari 50 miliar rupiah menjadi 3 miliar rupiah. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, disapa sebagai gubernur konten saat rapat di DPR RI. Yang menyapa adalah Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud. Sambil senyum, Rudi menyapa sejumlah gubernur yang hadir pada rapat kerja, raker, dan rapat dengar pendapat, RDP, Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, dan sejumlah gubernur, bupati serta wali kota, disiarkan langsung melalui YouTube TV Parlemen, Selasa, 29 April 2025. Kang Deddy, Gubernur konten, mantap ini Kang Deddy ini, kata Rudi sambil tersenyum saat mendapat giliran bicara. Setelah Rudi, giliran Deddy mendapat kesempatan bicara. Politikus Gerindra itu bicara soal otonomi daerah, anggaran Kementerian Agama di daerah hingga persebaran penduduk. Di akhir kesempatan, Deddy menjawab sapaan Rudi soal gubernur konten. Deddy bersyukur dengan sebutan gubernur konten. Tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah, ujar Deddy. Deddy pun mengungkapkan, aktivitasnya yang rajin membuat konten setiap kali bekerja turun ke masyarakat membuat irit pengeluaran Pemprov Jawa Barat. Dengan sering mengunggah kegiatannya, Deddy merasa tak perlu berikalan di media untuk menyampaikan pencapaiannya. Dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan, jelasnya. Deddy bahkan menyebutkan, anggaran iklan yang berhasil diirit mencapai 47 miliar rupiah. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerja sama medianya 50 miliar rupiah. Sekarang cukup 3 miliar rupiah, viral terus, ujarnya tersenyum. Seperti diketahui, Deddy Mulyadi memang rajin membuat konten seputar kegiatannya sebagai Gubernur Jawa Barat. Sebelum menjabat Jabar 1 pun, Deddy memang sudah akrab dengan dunia perkontenan. Ia mengunggah video panjang pada akun YouTube-nya, Kang Deddy Mulyadi Channel. Subscribernya mencapai 6,77 juta akun. Dalam sehari, pria yang karib dengan pakaian serba putih itu bisa mengunggah lebih dari 1 video. Sedangkan potongan videonya diunggah ke akun Instagramnya, Deddy Mulyadi 71. Di Instagram, Deddy sudah memiliki 3 juta pengikut. Isi konten Deddy Mulyadi bervariasi, dari mulai soal permasalahan yang pelik seperti pembongkaran tempat wisata di Puncak, Bogor hingga yang terkini, soal siswa SMP yang mengeluh berangkat sekolah jalan kaki. Baik. Pimpinan yang saya hormati, kita langsung saja. Kita tahu bahwa daerah-daerah hari ini mengalami penurunan dana alokasi. Bahkan ada beberapa daerah yang hampir tidak lagi memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pembangunannya karena dihabiskan untuk belanja pegawai. Ada pengangkatan P3K memiliki implikasi terhadap terkurasnya dana alokasi pembangunan dan DAU. Kemudian yang berikutnya, setelah itu dana DAK mengalami penurunan, terutama di bidang infrastruktur. Ini memiliki implikasi yang cukup luas terhadap kinerja pembangunan di setiap daerah. Kalau data-datanya kita sudah sampaikan lah, nanti tinggal dilihat. Nah, seluruh problem itu menurut saya harus segera diselesaikan dalam kerangka kerja, dalam rekrutmen kepegawaian P3K yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh daerah. Saya berikan contoh misalnya, tidak semua menurut saya seleksi untuk P3K atau ASN itu harus melalui pendekatan seleksi digital. Kenapa? Karena ada beberapa spesifikasi pekerjaan yang itu tidak perlu digitalisasi. Sopir truk sampah itu nggak usah seleksi ASN menurut saya. Tukang sapu itu tidak usah. Tukang taman tidak usah. Tenaga office boy tidak usah, tenaga pengamanan tuh tidak usah. Apa sih dampaknya dari rekrutmen ini? Yang pertama dari sisi rekrutmennya terjadi rekrutmen ASN dan P3K, tetapi di sisi lain kebutuhan yang dibutuhkan oleh daerah dan provinsi itu tetap dilakukan. Pada akhirnya ngangkat lagi melalui outsourcing. Ini pertama pendekatan. Kemudian yang kedua,
bahwa BUMD pasti kualifikasinya nanti data disampaikan, ada sehat, ada dalam kategori sehat banget, ada yang dalam kategori tidak sehat. Yang tidak sehat kami lagi lakukan audit investigatif, kemudian nanti akan dilakukan 2 pilihan, diteruskan atau ditutup. Nah, problem dari BUMD itu di daerah itu satu saja, BUMD diisi oleh tim sukses. Itu problemnya, sehingga profesionalismenya dikesampingan. Rambu-rambu ini harus segera dibangun dengan baik. Terus kemudian yang berikutnya, ini Jawa Barat. Jawa Barat ini provinsi menurut saya paling aneh. Jumlah penduduknya hampir 50 juta, terbesar di Indonesia. Tetapi jumlah desanya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kelurahannya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kecamatannya kecil dibanding Jawa Tengah. Sehingga desa di Jawa Barat ada yang menanggung penduduk satu desa 150.000. Nah, komposisi dana desa, itu pendekatannya tidak seperti itu. Tetap saja pendekatan-pendekatan normatif daerah. Ini yang harus segera dilakukan evaluasi. Ini. Dan kemudian yang berikutnya adalah sudah juga semestinya Komisi 2 memelopori daerah desa yang sudah berubah karakternya menjadi kelurahan karena pertumbuhan industri, harus segera dibuat kelurahan tidak desa lagi. Karena pendekatan kewilayahan sudah tidak relevan lagi dengan jumlah penduduk yang tidak monokultur, yang sudah plural. Yang perlu dilakukan pendekatan birokratif bukan berdasarkan pendekatan politik. Ini yang harus dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah daerah menanggung beban apa lagi? Instansi vertikal seperti Kementerian Agama itu kewenangannya banyak banget. Ngurus madrasah diniyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, masjid, pondok pesantren, tapi duitnya nggak bawa. Nah, pada akhirnya kalau gubernur tidak memenuhi, kalau bupati tidak memenuhi kebutuhannya, maka nanti akan dibenturkan dengan isu agama, tidak berpihak pada kepentingan umat. Padahal di satu sisi, dia masih memiliki kewajiban-kewajiban terhadap sekolah SD negerinya masih roboh, SMP negerinya masih roboh, SMA negerinya masih roboh. Nah, problem seperti ini kalau dibawa ke wilayah politik DPR, maka kita akan mendominasi kepentingan ini dibanding kepentingan internal kita, yang menjadi kewajiban dasar kita. Untuk itu nanti ke depan Kementerian Agama harus jelas. Kalau dia mengatakan bahwa masjid tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah diniyah tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah sanawiyah Kementerian Agama, madrasah aliyah negeri Kementerian Agama, termasuk juga madrasah aliyah swasta, pesantren adalah di bawah Kementerian Agama, uang di Kementerian Agama diperbanyak agar mereka bisa mandiri. Sehingga fiskal kabupaten, fiskal kota, fiskal provinsi sangat berimplikasi kuat bagi kesejahteraan publiknya dan bagi apa yang menjadi kewajiban dasarnya. Kemudian yang berikutnya adalah, ini urusan otonomi di Jawa Barat, lucu. Ada kabupaten yang penduduknya 6 juta. Ada kota yang penduduknya hanya 250.000 tapi berbatasan. Saya berikan contoh misalnya, dulu di wilayah selatan, karena waktu itu ketua komisi 2-nya, itu dapilnya, Ciamis, Banjar, Pangandaran, sehingga pertumbuhan otonominya cepat. Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis. Tetapi di wilayah Bogor yang penduduk 6 juta sampai sekarang nggak berubah-ubah. Kemudian juga Kota Sukabumi berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi penduduknya banyak sekali, sedangkan Kota Sukabumi penduduknya kecil sekali. Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon. Kota Cimahi berbatasan dengan Kabupaten Bandung, berbatasan Kabupaten Barat. Kotanya kecil sekali penduduknya. Tapi di sisi lain Kabupaten Bandung penduduknya besar sekali. Fiskal ini akan lahir tidak adil. Ada kota yang mendapat alokasi relatif baik, penduduknya sedikit. Ada kabupaten yang alokasinya tidak begitu besar, penduduknya besar. Pertanyaan saya adalah ke depan bisakah dibuat inisiasi penambahan jumlah wilayah untuk sebuah wilayah? Misalnya kalau Kabupaten Sukabumi susah sekali membuat daerah otonomisasi baru, bisakah sebagian dari wilayah Kabupaten Sukabumi diintegrasikan dengan kota Sukabumi, kotanya berubah jadi kabupaten? Ini percepatan untuk apa? Agar melahirkan rasa adil dalam percepatan pembangunan di Jawa Barat. Kemudian ke depan, bisakah dana alokasi umum standarnya bukan dari jumlah kabupaten, jumlah kota, jumlah desa, jumlah kelurahan? Bisakah standarnya adalah jumlah penduduk? Karena kalau pendekatannya hanya jumlah kota, jumlah kabupaten, jumlah kelurahan, maka Jawa Barat akan dibawa Jawa Tengah secara terus-menerus.
Sedangkan beban residu akibat pertumbuhan industri berbatasan dengan ibu kota negara, berbatasan dengan Jakarta, itu memiliki implikasi luas dalam penanganan. Barangkali ini sebagai pengantar dari saya dalam pendekatan-pendekatan ke depan, dan ini amanah dari teman-teman di daerah, semoga kebuntuan-kebuntuan ini bisa dilakukan percepatan-percepatan. Karena apa? Karena daerah diperlukan upaya-upaya kita untuk melakukan perubahan-perubahan, tidak boleh secara terus-menerus dengan pola monoton seperti ini. Nah, yang terakhir misalnya hari ini daerah harus beratraksi. Misalnya penurunan di sektor alokasi irigasi di BBWS. Itu kan harus ditutup lewat provinsi, karena itu kebutuhan dasar pertanian, kemudian daerah aliran sungai, dan itu berdampak pada banjir. Nah ini juga akhirnya kita banyak menutup. Kita ini, dan akhirnya berbagai kegiatan di daerah, itu berbagai kebutuhan di daerah yang sebenarnya itu menjadi kewenangan pusat, itu pada akhirnya juga ditutup lagi oleh daerah. Ditutup lagi oleh daerah. Ini barangkali sebagai gambaran umum, saya ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat. Dan terakhir, tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah, dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar, kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar, tapi viral terus. Terima kasih. Bu Wamen, dalam penyusunan PP tentang desain besar penataan otonomi daerah itu mungkin tadi masukan dari Gubernur Jawa Barat, dan saya kira nanti yang lain juga bisa memberi masukan. Itu penting untuk kita bikin formula. Selama ini kan ada gairah yang besar untuk menghadirkan daerah otonomi baru, pemekaran. Tapi nomenklatur penggabungan dalam Undang-Undang Pemda, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 itu nggak pernah kita gunakan. Kita mekar terus, gabungnya nggak pernah. Nah, gabung selama ini selalu dikonotasikan dengan kabupaten yang ada gabung ke kabupaten yang lain. Itu kan ekstrim. Tapi pendekatannya bisa jadi beberapa kecamatan di sekitar daerah otonomi itu gabung karena daerahnya dekat. Tadi misalnya, ini kota Sukabumi, ini kabupaten Sukabumi. Kecamatan-kecamatan yang dekat dengan kota Sukabumi, di kabupaten Sukabumi itu gabung ke sini. Kan gitu. Nah, formula-formula ini menurut saya itu penting. Kami sekarang sedang meminta Kemendagri, Pak Gubernur, para gubernur, untuk menyusun PP itu. Karena itu menjadi formula kita untuk nanti menentukan bagaimana desain penataan daerah di Indonesia ke depan. Pimpinan, ada satu lagi yang ini menjadi kegelisahan. Adalah PPh 21, Pak. PPh 21 itu dasar pembagian bagi hasilnya berdasarkan di mana dia bayar. Industri yang ada di Jawa Barat, itu PPh 21-nya mayoritas di Jakarta. Sehingga dana bagi hasilnya untuk Pemda DKI pada residu industrialisasinya, resikonya, infrastruktur segala macam adalah tanggung jawab Pemda Jabar. Terima kasih, Pak. Negara nggak boleh kalah sama orang. Kan kita ngapain? Saya gini-gini ngapain? Mending tidur di rumah. Kan buat orang Bekasi. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud menyebut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten saat rapat Komisi 2 DPR RI, Selasa 29 April. Hal ini disampaikan Rudi saat membuka paparan kinerjanya selama menjabat sebagai Gubernur Kaltim. Namun rupanya sebutan dari Rudi Masud itu langsung dibalas oleh Deddy Mulyadi yang juga berada di ruangan. Deddy memamerkan hasil kontennya di media sosial yang berhasil menurunkan belanja iklan dari 50 miliar rupiah menjadi 3 miliar rupiah. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, disapa sebagai gubernur konten saat rapat di DPR RI. Yang menyapa adalah Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud. Sambil senyum, Rudi menyapa sejumlah gubernur yang hadir pada rapat kerja, Raker, dan rapat dengar pendapat, RDP, Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, dan sejumlah gubernur, bupati serta wali kota, disiarkan langsung melalui YouTube TV Parlemen, Selasa, 29 April 2025. Kang Deddy, Gubernur konten, mantap ini Kang Deddy ini, kata Rudi sambil tersenyum saat mendapat giliran bicara. Setelah Rudi, giliran Deddy mendapat kesempatan bicara.
Politikus Gerindra itu bicara soal otonomi daerah, anggaran Kementerian Agama di daerah hingga persebaran penduduk. Di akhir kesempatan, Dedi menjawab sapaan Rudi soal gubernur